Polres Metro Jakarta Selatan berhasil mengamankan CCTV detik-detik penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio, usia 20 tahun terhadap David, usia 17 tahun. Dalam rekaman CCTV itu nampak Mario memukul hingga menendang korban. Bahkan tersorot pula ekspresi Mario saat menganiaya David pada Senin 20 Februari 2023. Alih-alih merasa bersalah, Mario dengan percaya diri menendang kepala David dengan sangat kencang. Bahkan teman Mario yang berinisial SLR merekam kejadian tersebut. Dari video tersebut nampak Mario mendongakkan dagu saat menganiaya korban. Hal itu menunjukkan jika pelaku tak merasa bersalah terkait tindakannya. Padahal biasanya orang akan menundukkan kepala jika ia merasa bersalah. Kemudian dalam video tersebut nampak Mario terus memukul hingga menendang kepala korban secara berulang kali. Padahal terlihat David sudah dalam keadaan terkapar di aspal jalan. Hal senada juga disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Adi Arisiam Indradi. Ia mengatakan pelaku menganiaya korban berkali-kali sampai terjatuh. Tak hanya kepala, pelaku bahkan juga menendang perut korban. Bahkan Mario terlihat kegirangan melihat korban terkapar. Tak lama kemudian pelaku justru menantang korban agar melaporkan dirinya. Namun kini Ketua LBH Pusat GP Ansor Abdul Qadir buka suara terkait video penganiayaan yang beredar di media sosial. Pihaknya akan melaporkan perekam dan penyebar video kekerasan tersebut kepada pihak kepolisian. Ia pun menghimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarkan video kekerasan tersebut. Tentu adalah suatu masalah pribadi, namun telah menimbulkan Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio merupakan permasalahan pribadi, di mana Mario melakukan penganiayaan setelah mendapat aduan dari sang kekasih atas perilaku tak baik yang dilakukan oleh David, anak petinggi GP Ansor. Meski begitu, aksi Mario itu disebut turut mencoreng institusi Kementerian Keuangan. Hal ini disampaikan oleh Sri Mulyani pada konferensi pers yang digelar oleh Kementerian Keuangan pada hari ini Jumat 24 Februari 2023. Dalam kesempatan itu, ia mengakui bahwa permasalahan ini sudah masuk ke ranah masalah pribadi antar pihak yang terlibat. Namun menurutnya, pelaku penyandang mantan anak pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, sehingga aksinya itu mencoreng nama institusi tersebut bahkan Kementerian Keuangan. Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan akan mengambil tindakan kolektif yang kredibel agar kasus ini tidak terulang kembali. Ia pun turut menyoroti aksi pamer harta yang dilakukan oleh Mario di media sosial. Sri Mulyani kembali mengingatkan bahwa jajaran Kemenkeu yang memiliki gaya hidup mewah telah menimbulkan persepsi negatif. Bahkan hal itu menimbulkan erosi kepercayaan dari seluruh masyarakat terhadap Kemenkeu dan Dirjen Pajak. Masyarakat akan dibuat bertanya-tanya mengenai sumber kemewahan yang diperoleh tersebut. Sri Mulyani mengatakan bahwa perilaku dari Mario disebut mengkhianati dan mencederai seluruh jajaran Kemenkeu. Padahal ia merasa yakin bahwa sebagian besar jajaran Kemenkeu sudah bekerja secara jujur dan profesional. Sehingga atas insiden tersebut, Sri Mulyani langsung mencopot jabatan dari ayah Mario Rafael Aluntri Sambodo dari Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Dan kami mengutuk tindakan keji penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu putra dari jajaran Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Tindakan tersebut tentu adalah suatu masalah pribadi, namun telah menimbulkan suatu dampak yang sangat besar terhadap persepsi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Kami menyampaikan beberapa langkah untuk bisa meyakinkan kepada publik suatu tindakan korektif yang kredibel. Selain gemar memamerkan harta kekayaan, Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya putra pengurus pusat GP Ansor diduga memiliki sebuah bisnis. Bisnis tersebut berupa kosan mewah yang terletak di daerah Kebayoran, Jakarta Selatan. Terkait bisnis ini, Kementerian Keuangan akan mendalaminya. Kabar kepemilikan bisnis properti ini mulanya diungkapkan oleh sebuah akun Twitter. Kosan yang terdiri dari 2 lantai dan terletak di lokasi strategis ini dipasarkan melalui aplikasi pencarian kamar kos. Kosan mewah itu dipatok dengan harga 3,5 juta rupiah per bulannya.
Di dalamnya terdapat sejumlah fasilitas seperti AC hingga TV. Kini Kementerian Keuangan bakal menelisik harta kekayaan yang dimiliki ayah Dandi, Rafael Alun Trisambodo. Pasalnya sebagai Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, harta Rafael bernilai fantastis, yaitu mencapai puluhan miliar rupiah. Untuk mengusut, Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan mencopot Rafael dari jabatannya. Pencopotan ini dilakukan agar jajarannya bisa melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Imbas ulah anaknya yang menganiaya putra petinggi GP Ansor, Rafael Alun Trisambodo, kini dicopot jabatannya dari Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan. Meski begitu, ia masih tetap akan menerima gaji dari pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh di kantor DJP pada Jumat 24 Februari. Nurmawan Nuh menjelaskan meski masih menerima gaji, namun tunjangan yang diberikan kepada pejabat Direktorat Jenderal Pajak itu tidak dapat dicairkan. Lebih lanjut, Awan menegaskan meski sudah dicopot jabatannya, Rafael Alun masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Penetapan status itu untuk mempermudah proses penyidikan terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Sementara itu dilansir dari tribunsumsel.com pada Jumat 24 Februari, Rafael Alun Trisambodo menjabat sebagai pejabat eselon 3 DJP. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS, pada PNS golongan 3 ada 4 macam. Pada golongan 3A akan memiliki gaji Rp2.579.400 sampai Rp4.236.400. Sementara pada golongan 3B yakni Rp2.688.500 hingga Rp4.415.600. Kemudian pada golongan 3C akan menerima gaji Rp2.802.000 hingga Rp4.602.400. Terakhir pada golongan 3D akan menerima gaji sebesar Rp2.920.000 hingga Rp4.797.000. Besaran gaji itu masih disesuaikan berdasarkan masa kerja golongan atau MKG. Kini Rafael hanya mendapat gaji tanpa tunjangan yang sebelumnya bisa ia dapatkan mulai dari Rp37.219.800 hingga Rp46.478.000 per bulannya. Namun, kabar terbaru kini Rafael sudah mengundurkan diri sebagai ASN. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya David 17 tahun, putra pengurus pusat GP Ansor dikeluarkan dari Universitas Prasetya Mulia, tempat dirinya berkuliah. Pihak kampus menilai tindakan yang dilakukan Dandi bertentangan dengan kode etik universitas. Surat keputusan ini dibagikan di akun Instagram Universitas Prasetya Mulia pada Jumat 24 Februari 2023. Adapun keputusan dikeluarkannya Mario terhitung sejak Kamis 23 Februari. Keputusan diambil setelah pimpinan kampus memantau perkembangan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Dandi. Tindakan Dandi dinilai bertentangan dengan kemanusiaan dan melanggar kode etik dan peraturan yang tercantum dalam buku pedoman mahasiswa Universitas Prasetya Mulia. Oleh karena itu, Civitas Kampus mengecam tindakan putra pejabat Dirjen Pajak tersebut. Pihak Universitas Prasetya Mulia juga mengaku prihatin atas kondisi dari David. Diketahui Dandi telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan pada Rabu 22 Februari. Selain Dandi, rekannya berinisial SLR 19 tahun juga ditetapkan sebagai tersangka. SLR disebut Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arysyam Indradi berperan memprovokasi Dandi agar melakukan penganiayaan. Mulai hari ini Saudara RAT, saya minta untuk dicopot. Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot tugas dan jabatan Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. Pencopotan jabatan ini buntut dari aksi penganiayaan yang dilakukan putra Rafael, yakni Mario Dandi Satrio usia 20 tahun. Diketahui Mario menganiaya anak pengurus GP Ansor, yakni David usia 17 tahun, hingga mengalami pembengkakan otak dan tak sadarkan diri.
Melalui konferensi pers pada Jumat 24 Februari 2023, Sri Mulyani mencopot jabatan Rafael Aluntri Sambodo dari Ditjen Pajak. Keputusan ini diperoleh setelah Inspektorat Jenderal Kemenku melakukan pemeriksaan terhadap Rafael. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah Pasal 31 Ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Dalam pernyataannya, Sri Mulyani mengecam tindakan yang dilakukan oleh Mario. Pasalnya tindakan tersebut merupakan masalah pribadi, namun Direktorat Jenderal Kemenke ikut terdampak, sehingga pihaknya mengaku melakukan tindakan korektif dan kredibel dengan pencopotan jabatan Rafael. Kemudian Sri Mulyani juga mendoakan korban yakni David agar segera diberi kesembuhan. Selain itu, Sri Mulyani juga meminta maaf kepada David dan keluarga atas kejadian yang menghebohkan masyarakat Indonesia. Dalam pernyataannya, Sri Mulyani mengutuk perbuatan keji dari Mario. Bahkan ia tidak membenarkan perbuatan penganiayaan yang dilakukan putra Rafael. Saya ingin menyampaikan mengenai status saudara RAT yang merupakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Saya sudah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dan dalam hal ini kewajaran dari harta dari saudara RAT. Pada tanggal 23 Februari yang lalu, Inspektorat Jenderal telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Di dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melakukan pemeriksaan, maka mulai hari ini saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah Pasal 31 Ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan. Saya juga sudah meminta agar pemeriksaan pelanggaran disiplin saudara RAT ditindaklanjuti. Telah dilakukan perbuatan yang tidak baik kepada. Terungkap motif anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio usia 20 tahun menganiaya putra pengurus GP Ansor David usia 17 tahun. Rupanya Mario menganiaya David lantaran aduan dari pacar yang berinisial AGH. Bahkan AGH sempat memancing korban David agar datang ke lokasi penganiayaan pada Senin 20 Februari silam. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes AD Ari Siam Indradi. Ia mengatakan penganiayaan tersebut karena AGH yang mengadu kepada Mario. AGH melaporkan perbuatan yang tidak menyenangkan dari korban alias David. Sementara perlu diketahui David merupakan mantan kekasih AGH. Seusai mendengar aduan tersebut, Mario menjadi naik pitam dan ingin memberi pelajaran terhadap David. Mario sempat mencoba menghubungi korban namun tak mendapat respon. Siasat pun disusun Mario dengan cara AGH menghubungi korban dengan alasan hendak mengembalikan kartu pelajar. Lantas AGH menghubungi korban dan mengajak bertemu di Kompleks Grand Permata yang menjadi lokasi penganiayaan. Setibanya di lokasi, Mario datang bersama AGH dan seorang temannya yang berinisial S. Mereka datang menggunakan mobil Rubicon warna hitam. Lantas Mario langsung mengonfirmasi perbuatan tidak menyenangkan itu kepada korban. Bahkan sempat ada cekcok di antara keduanya hingga berujung pada penganiayaan. Nah, ini berawal dari adanya informasi yang diterima oleh tersangka dari Saudari A. Saudari A menyatakan ke tersangka bahwa telah dilakukan perbuatan yang tidak baik kepada saksi A. Untuk si
anak yang bernama inisial AG ini. Penganiayaan yang dilakukan anak seorang pejabat Dirjen Pajak kepada putra pengurus pusat GP Ansor disebut-sebut karena curhatan seorang wanita berinisial AGH 15 tahun. AGH sendiri saat ini telah diperiksa sebagai saksi terkait aksi penganiayaan tersebut. AGH sendiri merupakan kekasih Mario yang merupakan pelaku dan juga mantan pacar David, korban penganiayaan. Ia dipanggil ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 23 Februari 2023. Namun kedatangan AGH luput dari pantauan awak media. Wakil Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Henrikus Yosi mengatakan saat ini AGH masih menjalani pemeriksaan. Henrikus menjelaskan pemeriksaan tambahan kepada AGH dilakukan untuk mendalami keterlibatannya dalam kasus ini. Nantinya akan diperiksa apa saja obrolan yang menjadi pemicu penganiayaan tersebut. Sebelumnya Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes AD Arisyam Indradi mengatakan aksi penganiayaan ini bermula ketika seorang remaja perempuan berinisial AGH mengadu soal perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan korban kepadanya. Awalnya AGH menghubungi David dengan alasan ingin mengembalikan kartu pelajarnya. Dari sana diketahui di mana keberadaan korban. Bukannya mengembalikan kartu pelajar, AGH datang bersama Mario lalu melakukan penganiayaan. Akibatnya korban mengalami koma selama 2 hari. Itulah yang kami akan dalami, kita cocokkan dengan keterangan saksi maupun hasil olah TKP tim identifikasi kami. Si kawan ini udah diperiksa belum? Untuk si anak yang bernama inisial AG ini sudah dilakukan pemeriksaan, tapi kami akan melakukan pemeriksaan tambahan kembali untuk lebih mendetailkan rincian apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan yang S ini bersama dengan AG. Ini ada. Berekam detik-detik penganiayaan anak pengurus GP Ansor yakni David usia 17 tahun telah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 23 Februari 2023. Berekam video itu merupakan teman dari pelaku penganiayaan yakni Mario Dandi Satrio atau MDS usia 20 tahun. Tersangka berinisial SLR usia 19 tahun ditetapkan sebagai tersangka lantaran mengiyakan ajakan tersangka Mario memukuli korban. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol AD Arisyam Indradi. Pihaknya mengatakan SLR berada di lokasi kejadian. Bahkan tersangka baru ini terlibat dalam aksi penganiayaan yang dilakukan Mario. Saat ini tersangka sudah diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Kombes AD juga membeberkan peran SLR. Peran pertama tersangka yakni mengiyakan ajakan Mario untuk menganiaya David. Tak hanya itu, tersangka SLR juga berperan merekam aksi penganiayaan tersebut menggunakan ponsel Mario. Sementara kekasih Mario yang berinisial AGH usia 15 tahun sempat menjadi trending di Twitter. Pasalnya disebut AGH berada di lokasi penganiayaan. Bahkan AGH disebut sempat memancing korban agar ke lokasi penganiayaan tersebut. Oleh sebab itu penyidik Polres Metro Jakarta akan memeriksa AGH. Apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan tersangka, dengan kawannya, hingga terjadi suatu peristiwa Senin malam itu. Nah, ini kami juga akan melakukan pemeriksaan lagi terhadap si AG ini. AG ini teman perempuannya tambahannya kapan, Pak? Hari ini. Hari ini sedang berlangsung juga untuk yang kawan si tersangka itu, si inisial S itu. Bang, ya kalau si A itu saat kejadian itu ada di lokasi atau tidak? Inisial AG ini ya. Inisial AG ini pada saat kejadian ada di TKP. Jadi si tersangka inisial D, kemudian kawannya yang S ini bersama dengan AG. Ini ada di TKP. Nah, apa ini keterlibatan atau peran dari setiap orang ini? Sebelum kejadian, kemudian sampai di TKP, dan setelah kejadian itu. Ada kemungkinan untuk dijadikan tersangka juga atau? Nah, ini masih dalam proses pendalaman. Tentu saja kita melalui mekanisme sesuai prosedur. Kita tidak boleh berasumsi, tetapi benar-benar sesuai dengan fakta.
fakta-fakta yang terjadi sebenarnya di TKP pada waktu kejadian tersebut. Dan kalau untuk kondisi korban sendiri saat ini? Saat ini korban masih dalam perawatan medis di rumah sakit. Jadi korban saat ini masih tetap berada di rumah sakit untuk menjalani perawatan medis. Belum bisa diminta keterangan ya Pak? Atau belum bisa komunikasi untuk korban? Sampai saat ini yang bersangkutan belum bisa, karena masih dalam tahap perawatan medis itu. Menyampaikan dan memanjatkan doa untuk saudara David. Semoga saudara David. Menteri Keuangan Sri Mulyani turut menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga pengurus pusat GP Ansor Jonathan Latumahina yang anaknya dianiaya oleh putra pejabat pajak bernama Mario Dendi Satrio. Ia juga mendoakan agar korban penganiayaan yakni David Ozora segera diberikan kesembuhan. Tanya itu, Sri Mulyani juga mengutuk perbuatan yang sudah dilakukan oleh Mario hingga membuat David sempat koma. Diketahui David saat ini masih terbaring lemah di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan, setelah sebelumnya dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta Barat. Sri Mulyani berharap kondisi David dapat segera pulih dan kembali beraktivitas seperti biasa. Hal ini disampaikan Sri Mulyani saat konferensi pers yang digelar oleh Kementerian Keuangan pada Jumat 24 Februari. Tanya itu mewakili seluruh staf kementerian yang dipimpinnya. Begitu pula dengan DJP, ia juga meminta maaf atas tindakan penganiayaan yang dilakukan terhadap David. Sebagai pimpinan di Kementerian Keuangan, ia pun menegaskan bahwa tindakan keji yang dilakukan oleh putra dari Rafael Aluntri Sambodo yang memegang posisi sebagai Kabag Umum Kantor DJP Jakarta Selatan II sangat tidak dibenarkan. Ia pun mengutuk perbuatan Mario yang sudah membuat David sampai koma. Diketahui Sri Mulyani juga mencopot jabatan Rafael Aluntri Sambodo, ayah dari pelaku penganiayaan, di mana Rafael memegang posisi sebagai Kabag Umum Kantor DJP Jakarta Selatan II. Selain itu, ia juga menerbitkan surat pemeriksaan terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh Rafael. Sementara itu, pelaku penganiayaan Mario Dendi kini telah berstatus tersangka dan ditahan sejak Rabu lalu. Akibat tindakan penganiayaan yang dilakukannya, pemuda berusia 20 tahun itu pun terancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Kami semuanya seperti tadi telah dibuka oleh Pak Wamen dan juga Pak Prastowo menyampaikan dan memanjatkan doa untuk saudara David dan mendoakan semoga saudara David dapat segera mendapatkan kesembuhan. Kami juga meminta kepada seluruh keluarga dan kepada saudara David atas kejadian yang sama sekali tidak dapat dibenarkan, dan kami mengutuk tindakan keji penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu putra dari jajaran Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David. Rafael Aluntri Sambodo, ayah Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya David 17 tahun. Putra pengurus pusat GP Ansor meminta maaf atas tindakan yang dilakukan anaknya. Ia mengakui bahwa perbuatan anaknya salah hingga membuat korban mengalami koma. Rafael juga siap diperiksa harta kekayaannya lantaran disebut-sebut bernilai fantastis. Mulanya Rafael meminta maaf kepada keluarga korban hingga keluarga besar GP Ansor. Pasalnya korban mengalami trauma akibat luka serius seusai dianiaya Mario putranya. Dirinya menyadari bahwa perbuatan putranya salah dan membuat kegaduhan di masyarakat. Oleh karena itu pihaknya akan mengikuti seluruh proses dari kepolisian. Menurut Rafael, permasalahan yang dilakukan putranya merupakan permasalahan pribadi dan tidak menyangkut institusi. Suara Rafael terdengar bergetar kala mengucapkan permintaan maaf tersebut. Selain meminta maaf, Rafael juga siap buka-bukaan terkait harta kekayaan yang ia miliki. Dirinya juga siap untuk diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani turut mengomentari tindakan penganiayaan yang dilakukan putra Rafael. Ia juga mengecam gaya hidup mewahnya yang diumbar di media sosial. Ditulis melalui Instagram pribadinya pada Rabu 22 Februari, Sri Mulyani menilai tindakan Mario tersebut bisa menciptakan reputasi negatif kepada seluruh jajaran Kemenko. Oleh karena itu, ia mendukung penanganan hukum dari penegak hukum. Saya, Rafael Aluntri Sambodo, orang tua dari Mario Dendi, dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David dan keluarga besar Bapak Jonathan
keluarga besar PBNU dan keluarga besar GP Ansor dikarenakan perbuatan putra saya telah menyebabkan luka serius dan trauma yang mendalam. Saya selalu mendoakan kesembuhan Mas David, dan dalam kesempatan ini saya juga ingin menegaskan bahwa hal ini merupakan masalah pribadi keluarga kami, dan kami akan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya menyadari bahwa tindakan putra saya yang salah sehingga merugikan orang lain, mengecewakan dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan saya, sebagai bentuk pertanggungan jawab, saya siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki. Obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si Masih menjadi teka-teki percakapan antara pelaku penganiayaan Mario Dandi Satrio usia 20 tahun dengan kekasihnya yang berinisial AGH usia 15 tahun. Pasalnya percakapan di antara keduanya menjadi penyebab Mario menganiaya putra pengurus GP Ansor yakni David usia 17 tahun. Pihak yang berwajib pun melakukan pemeriksaan terhadap AGH untuk mendalami percakapan di antara keduanya sebelum aksi penganiayaan. Hal tersebut disampaikan oleh Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Henrikus Yosi. Pihaknya mengatakan AGH telah menjalani pemeriksaan pada Kamis 23 Februari 2023. Namun penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan menjadwalkan pemeriksaan tambahan AGH. Hal itu dilakukan guna mencari tahu apa saja obrolan yang dilakukan antara AGH dan tersangka. Sejauh ini penyidik menduga obrolan antara Mario dengan AGH menjadi pemicu penganiayaan. Obrolan di antara keduanya pun terkait aduan AGH kepada Mario soal perilaku tidak baik David kepadanya. Perlu diketahui AGH sendiri merupakan kekasih Mario, namun AGH juga merupakan mantan pacar David. Sehingga aduan terkait perilaku tidak menyenangkan itu membuat Mario naik pitam. Lantas Mario sempat mencoba untuk menghubungi David namun tidak direspon. Hal itulah yang membuat Mario mencari siasat untuk bertemu dengan korban. Siasat itu dilakukan dengan melibatkan AGH untuk menghubungi David dengan alasan hendak mengembalikan kartu pelajar. Lantas AGH menghubungi korban dan mengajak bertemu di Komplek Grand Permata yang menjadi lokasi penganiayaan. Setibanya di lokasi, Mario datang bersama AGH dan seorang temannya yang berinisial S. Lantas Mario langsung mengonfirmasi perbuatan tidak menyenangkan itu kepada korban. Bahkan sempat ada cekcok di antara keduanya hingga berujung pada penganiayaan. Sudah dilakukan pemeriksaan, tapi kami akan melakukan pemeriksaan tambahan kembali untuk lebih mendetailkan rincian apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan tersangka, dengan kawannya, hingga terjadi suatu peristiwa Senin malam itu. Untuk si anak yang bernama inisial AG ini, kronologi penganiayaan putra pejabat Dirjen Pajak Jakarta Selatan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor terungkap. Insiden ini bermula dari curhatan seorang wanita. Mereka kemudian menyusun rencana untuk menganiaya korban hingga babak belur. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan peristiwa penganiayaan korban bernama David terjadi di Pesanggerahan Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kejadian penganiayaan ini bermula saat pelaku Mario Dandi Satrio menerima laporan dari pacarnya AGH 15 tahun. Kepada Mario, AGH mengaku mendapatkan perbuatan tidak menyenangkan dari David yang juga mantan kekasihnya. Merasa geram dengan perbuatan David, Mario lantas mencoba menghubungi korban. Namun David tak memberikan respon meskipun beberapa kali dihubungi. Lantaran tak kunjung bisa ditemui dan dihubungi, Mario kemudian menyusun siasat yang meminta AGH untuk menghubungi David dan bertanya soal keberadaan korban. Kala itu AGH menyampaikan ingin mengembalikan kartu pelajar milik korban. David yang tak tahu apa-apa kemudian memberitahu kepada AGH jika ia sedang berada di rumah temannya R di Kompleks Grand Permata di Ulu Jamik. Mario kemudian mendatangi David bersama AGH dan seorang lainnya berinisial S.
Sempat terjadi cekcok antara Mario dan David sebelum akhirnya terjadi penganiayaan. Video penganiayaan yang diduga dilakukan Mario Dandi Satrio 20 tahun kepada anak pengurus pusat GP Ansor David 17 tahun beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut terlihat bagaimana brutalnya pelaku penganiayaan. Di akhir video terdengar pelaku mengaku tak takut untuk dilaporkan. Dalam video berdurasi 56 detik tersebut, pria yang diduga David terlihat sudah tergeletak tak berdaya di aspal. Meski demikian, pria diduga Mario terus menendang kepala dan perut korban. Ia juga terlihat kegirangan melihat korban terkapar. Tak berselang lama, pria tersebut menantang agar korban melaporkan dirinya. Video terhenti saat ada teriakan dari seseorang yang diduga melihat aksi brutal tersebut. Terkait beredarnya video penganiayaan ini, Ketua LBH Pusat GP Ansor, Abdul Qadir, buka suara. Abdul Qadir mengatakan perbuatan yang dilakukan Mario terhadap David merupakan hal yang keji serta bertentangan dengan norma kehidupan bermasyarakat. Pihaknya akan melaporkan perekam dan penyebar video kekerasan tersebut kepada pihak kepolisian. Ia lantas mengimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarkan video kekerasan tersebut. Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David Putra, pengurus GP Ansor, kini menjadi perbincangan publik. Atas kasus tersebut, ayah David, Jonathan Latumahina, menegaskan tidak ada kata damai dan proses hukum akan terus berlanjut. Lantas, siapakah sosok Jonathan Latumahina? Jonathan mengatakan proses hukum atas kasus penganiayaan yang menyebabkan putranya koma itu terus berjalan. Melalui cuitannya di sosial media, ayah David mengungkap bahwa pihak keluarga pelaku sudah mendatangi rumahnya dan meminta maaf. Jonathan mengaku memaafkan atas aksi kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap anaknya. Meski demikian, Jonathan menyebut akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas. Terlebih, orang tua pelaku yang merupakan pejabat pajak ini sudah ditahan oleh pihak Polres Jakarta Selatan. Diketahui Jonathan Latumahina merupakan salah satu tokoh ternama di GP Ansor. Dia merupakan tim cyber pengurus pusat GP Ansor. Oleh karenanya ia berada di bawah komando Menteri Agama Republik Indonesia Yahud Khalil Haumas. Sebagai informasi, GP Ansor merupakan salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama yang bergerak di bidang kepemudaan dan kepemasyarakatan. Dalam akun Twitternya, nampak Jonathan memiliki beberapa tato yang melekat di tubuhnya. Ia sempat mengunggah foto dirinya dengan sang anak setelah aksi penganiayaan itu. Jonathan juga sangat aktif mengomentari berbagai isu di sosial media. Beredar detik-detik video diduga penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap anak pengurus GP Ansor berinisial DA. Dalam video yang berdurasi kurang dari 1 menit itu terlihat bagaimana Dandi melakukan kekerasan brutal hingga membuat korban koma. Bahkan dalam video itu terdengar ucapan pelaku yang menyatakan tak takut jika korban meninggal dunia karena ulahnya. Kengerian potongan video itu menunjukkan Mario menendang kepala DA berulang kali hingga korban tak berdaya. Pada video tersebut terdengar juga ucapan pelaku yang menyatakan tak takut jika dilaporkan polisi. Bahkan Mario menyatakan tak peduli jika korban akhirnya meninggal dunia. Terkait keberedarannya video detik-detik penganiayaan terhadap korban tersebut, Ketua Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Ansor, Abdul Qadir meminta agar semua pihak menghentikan penyebaran video itu. Ia menyebut perekaman dan penyebaran video itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma. Abdul mengatakan pihaknya meminta pihak polisian untuk menyelidiki sosok perekam hingga penyebar video tersebut. Diketahui video tersebut beredar setelah tak lama ayahnya Mario Rafael Alun yang sebagai Kabak Umum Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan menyampaikan video permohonan maaf dan penyesalannya. Dalam video permintaan maaf itu, Rafael menyatakan bahwa kasus ini adalah kasus pribadi keluarganya yang akan dihadapi sesuai proses hukum yang kini tengah berjalan. Rafael juga menyatakan siap bertanggung jawab memberikan klarifikasi soal sumber harta kekayaannya. Dirinya siap buka-bukaan soal harta kekayaan yang viral diberitakan di berbagai media dan sosial media. Dia pun turut menyampaikan permintaan maaf kepada Kementerian Keuangan yang kini citranya tercoreng akibat kasus anaknya.
Terbaru kini ayah Mario sekaligus pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo tersebut dicopot dari jabatannya. Pencopotan itu disampaikan langsung oleh Kementerian Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers pada Jumat 24 Februari hari ini. Sri Mulyani menyatakan jika Rafael telah dicopot dari tugasnya dan jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Akan tetapi Rafael kini masih menjadi pegawai di kantor pajak. Polres Metro Jakarta Selatan berhasil mengamankan CCTV detik-detik penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio, usia 20 tahun terhadap David, usia 17 tahun. Dalam rekaman CCTV itu nampak Mario memukul hingga menendang korban. Bahkan tersorot pula ekspresi Mario saat menganiaya David pada Senin 20 Februari 2023. Alih-alih merasa bersalah, Mario dengan percaya diri menendang kepala David dengan sangat kencang. Bahkan teman Mario yang berinisial SLR merekam kejadian tersebut. Dari video tersebut nampak Mario mendengarkan dagu saat menganiaya korban. Hal itu menunjukkan jika pelaku tak merasa bersalah terkait tindakannya. Padahal biasanya orang akan menundukkan kepala jika ia merasa bersalah. Kemudian dalam video tersebut nampak Mario terus memukul hingga menendang kepala korban secara berulang kali. Padahal terlihat David sudah dalam keadaan terkapar di aspal jalan. Hal senada juga disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Adi Arisiam Indradi. Ia mengatakan pelaku menganiaya korban berkali-kali sampai terjatuh. Tak hanya kepala, pelaku bahkan juga menendang perut korban. Bahkan Mario terlihat kegirangan melihat korban terkapar. Tak lama kemudian pelaku justru menantang korban agar melaporkan dirinya. Namun kini Ketua LBH Pusat GP Ansor, Abdul Qadir buka suara terkait video penganiayaan yang beredar di media sosial. Pihaknya akan melaporkan perekam dan penyebar video kekerasan tersebut kepada pihak kepolisian. Ia pun menghimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarkan video kekerasan tersebut. Tentu adalah suatu masalah pribadi, namun telah menimbulkan Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio merupakan permasalahan pribadi, di mana Mario melakukan penganiayaan setelah mendapat aduan dari sang kekasih atas perilaku tak baik yang dilakukan oleh David, anak petinggi GP Ansor. Meski begitu, aksi Mario itu disebut turut mencoreng institusi Kementerian Keuangan. Hal ini disampaikan oleh Sri Mulyani pada konferensi pers yang digelar oleh Kementerian Keuangan pada hari ini Jumat 24 Februari 2023. Dalam kesempatan itu, ia mengakui bahwa permasalahan ini sudah masuk ke ranah masalah pribadi antar pihak yang terlibat. Namun menurutnya, pelaku penyandang mantan anak pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, sehingga aksinya itu mencoreng nama institusi tersebut bahkan Kementerian Keuangan. Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan akan mengambil tindakan kolektif yang kredibel agar kasus ini tidak terulang kembali. Ia pun turut menyoroti aksi pamer harta yang dilakukan oleh Mario di media sosial. Sri Mulyani kembali mengingatkan bahwa jajaran Kemenkeu yang memiliki gaya hidup mewah telah menimbulkan persepsi negatif. Bahkan hal itu menimbulkan erosi kepercayaan dari seluruh masyarakat terhadap Kemenkeu dan Dirjen Pajak. Masyarakat akan dibuat bertanya-tanya mengenai sumber kemewahan yang diperoleh tersebut. Sri Mulyani mengatakan bahwa perilaku dari Mario disebut mengkhianati dan mencederai seluruh jajaran Kemenkeu. Padahal ia merasa yakin bahwa sebagian besar jajaran Kemenkeu sudah bekerja secara jujur dan profesional. Sehingga atas insiden tersebut, Sri Mulyani langsung mencopot jabatan dari ayah Mario Rafael Alun Trisambodo dari Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Dan kami mengutuk tindakan keji penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu putra dari jajaran Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Tindakan tersebut tentu adalah suatu masalah pribadi, namun telah menimbulkan suatu dampak yang sangat besar terhadap persepsi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Kami menyampaikan beberapa langkah untuk bisa meyakinkan kepada publik suatu tindakan korektif yang kredibel.
Selain gemar memamerkan harta kekayaan, Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya putra pengurus pusat GP Ansor diduga memiliki sebuah bisnis. Bisnis tersebut berupa kosan mewah yang terletak di daerah Kebayoran, Jakarta Selatan. Terkait bisnis ini, Kementerian Keuangan akan mendalaminya. Kabar kepemilikan bisnis properti ini mulanya diungkapkan oleh sebuah akun Twitter. Kosan yang terdiri dari 2 lantai dan terletak di lokasi strategis ini dipasarkan melalui aplikasi pencarian kamar kos. Kosan mewah itu dipatok dengan harga 3,5 juta rupiah per bulannya. Di dalamnya terdapat sejumlah fasilitas seperti AC hingga TV. Kini Kementerian Keuangan bakal menelisik harta kekayaan yang dimiliki ayah Dandi, Rafael Alun Trisambodo. Pasalnya sebagai Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, harta Rafael bernilai fantastis, yaitu mencapai puluhan miliar rupiah. Untuk mengusut, Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan mencopot Rafael dari jabatannya. Pencopotan ini dilakukan agar jajarannya bisa melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Imbas ulah anaknya yang menganiaya putra petinggi GP Ansor, Rafael Alun Trisambodo, kini dicopot jabatannya dari Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan. Meski begitu, ia masih tetap akan menerima gaji dari pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh di kantor DJP pada Jumat 24 Februari. Nurmawan Nuh menjelaskan meski masih menerima gaji, namun tunjangan yang diberikan kepada pejabat Direktorat Jenderal Pajak itu tidak dapat dicairkan. Lebih lanjut, Awan menegaskan meski sudah dicopot jabatannya, Rafael Alun masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Penetapan status itu untuk mempermudah proses penyidikan terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Sementara itu dilansir dari tribunsumsel.com pada Jumat 24 Februari, Rafael Alun Trisambodo menjabat sebagai pejabat eselon 3 DJP. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS, pada PNS golongan 3 ada 4 macam. Pada golongan 3A akan memiliki gaji Rp2.579.400 sampai Rp4.236.400. Sementara pada golongan 3B yakni Rp2.688.500 hingga Rp4.415.600. Kemudian pada golongan 3C akan menerima gaji Rp2.802.000 hingga Rp4.602.400. Terakhir pada golongan 3D akan menerima gaji sebesar Rp2.920.000 hingga Rp4.797.000. Besaran gaji itu masih disesuaikan berdasarkan masa kerja golongan atau MKG. Kini Rafael hanya mendapat gaji tanpa tunjangan yang sebelumnya bisa ia dapatkan mulai dari Rp37.219.800 hingga Rp46.478.000 per bulannya. Namun, kabar terbaru kini Rafael sudah mengundurkan diri sebagai ASN. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya David 17 tahun, putra pengurus pusat GP Ansor dikeluarkan dari Universitas Prasetya Mulia, tempat dirinya berkuliah. Pihak kampus menilai tindakan yang dilakukan Dandi bertentangan dengan kode etik universitas. Surat keputusan ini dibagikan di akun Instagram Universitas Prasetya Mulia pada Jumat 24 Februari 2023. Adapun keputusan dikeluarkannya Mario terhitung sejak Kamis 23 Februari. Keputusan diambil setelah pimpinan kampus memantau perkembangan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Dandi. Tindakan Dandi dinilai bertentangan dengan kemanusiaan dan melanggar kode etik dan peraturan yang tercantum dalam buku pedoman mahasiswa Universitas Prasetya Mulia. Oleh karena itu, Civitas Kampus mengecam tindakan putra pejabat Dirjen Pajak tersebut. Pihak Universitas Prasetya Mulia juga mengaku prihatin atas kondisi dari David. Diketahui Dandi telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan pada Rabu 22 Februari. Selain Dandi, rekannya berinisial SLR 19 tahun juga ditetapkan sebagai tersangka.
SLR disebut Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arysyam Indradi berperan memprovokasi Dandi agar melakukan penganiayaan. Mulai hari ini Saudara RAT, saya minta untuk dicopot. Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot tugas dan jabatan Direktorat Jenderal Pajak Rafael Aluntri Sambodo. Pencopotan jabatan ini buntut dari aksi penganiayaan yang dilakukan putra Rafael, yakni Mario Dandi Satrio usia 20 tahun. Diketahui Mario menganiaya anak pengurus GP Ansor yakni David usia 17 tahun hingga mengalami pembengkakan otak dan tak sadarkan diri. Melalui konferensi pers pada Jumat 24 Februari 2023, Sri Mulyani mencopot jabatan Rafael Aluntri Sambodo dari Ditjen Pajak. Keputusan ini diperoleh setelah Inspektorat Jenderal Kemenku melakukan pemeriksaan terhadap Rafael. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah Pasal 31 Ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Dalam pernyataannya, Sri Mulyani mengecam tindakan yang dilakukan oleh Mario. Pasalnya tindakan tersebut merupakan masalah pribadi, namun Direktorat Jenderal Kemenke ikut terdampak, sehingga pihaknya mengaku melakukan tindakan korektif dan kredibel dengan pencopotan jabatan Rafael. Kemudian Sri Mulyani juga mendoakan korban yakni David agar segera diberi kesembuhan. Selain itu, Sri Mulyani juga meminta maaf kepada David dan keluarga atas kejadian yang menghebohkan masyarakat Indonesia. Dalam pernyataannya, Sri Mulyani mengutuk perbuatan keji dari Mario. Bahkan ia tidak membenarkan perbuatan penganiayaan yang dilakukan putra Rafael. Saya ingin menyampaikan mengenai status Saudara RAT yang merupakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Saya sudah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dan dalam hal ini kewajaran dari harta dari Saudara RAT. Pada tanggal 23 Februari yang lalu, Inspektorat Jenderal telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Di dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melakukan pemeriksaan, maka mulai hari ini Saudara RAT, saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah Pasal 31 Ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan. Saya juga sudah meminta agar pemeriksaan pelanggaran disiplin Saudara RAT ditindaklanjuti. Telah dilakukan perbuatan yang tidak baik kepada. Terungkap motif anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio usia 20 tahun menganiaya putra pengurus GP Ansor David usia 17 tahun. Rupanya Mario menganiaya David lantaran aduan dari pacar yang berinisial AGH. Bahkan AGH sempat memancing korban David agar datang ke lokasi penganiayaan pada Senin 20 Februari silam. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arysyam Indradi. Ia mengatakan penganiayaan tersebut karena AGH yang mengadu kepada Mario. AGH melaporkan perbuatan yang tidak menyenangkan dari korban alias David. Sementara perlu diketahui David merupakan mantan kekasih AGH. Seusai mendengar aduan tersebut, Mario menjadi naik pitam dan ingin memberi pelajaran terhadap David. Mario sempat mencoba menghubungi korban namun tak mendapat respon. Siasat pun disusun Mario dengan cara AGH menghubungi korban dengan alasan hendak mengembalikan kartu pelajar. Lantas AGH menghubungi korban dan mengajak bertemu di Kompleks Grand Permata yang menjadi lokasi penganiayaan. Setibanya di lokasi, Mario datang bersama AGH dan seorang temannya yang berinisial S. Mereka datang menggunakan mobil Rubicon warna hitam. Lantas Mario langsung mengonfirmasi perbuatan tidak menyenangkan itu kepada
kepada korban. Bahkan sempat ada cekcok di antara keduanya hingga berujung pada penganiayaan. Nah, ini berawal dari adanya informasi yang diterima oleh tersangka dari Saudari A. Saudari A menyatakan ke tersangka bahwa telah dilakukan perbuatan yang tidak baik kepada saksi A. Untuk si anak yang bernama inisial AG ini, penganiayaan yang dilakukan anak seorang pejabat Dirjen Pajak kepada putra pengurus pusat GP Ansor disebut-sebut karena curhatan seorang wanita berinisial AGH 15 tahun. AGH sendiri saat ini telah diperiksa sebagai saksi terkait aksi penganiayaan tersebut. AGH sendiri merupakan kekasih Mario yang merupakan pelaku dan juga mantan pacar David, korban penganiayaan. Ia dipanggil ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 23 Februari 2023. Namun kedatangan AGH luput dari pantauan awak media. Wakil Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Henrikus Yosi mengatakan saat ini AGH masih menjalani pemeriksaan. Henrikus menjelaskan pemeriksaan tambahan kepada AGH dilakukan untuk mendalami keterlibatannya dalam kasus ini. Nantinya akan diperiksa apa saja obrolan yang menjadi pemicu penganiayaan tersebut. Sebelumnya Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes AD Arisyam Indradi mengatakan aksi penganiayaan ini bermula ketika seorang remaja perempuan berinisial AGH mengadu soal perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan korban kepadanya. Awalnya AGH menghubungi David dengan alasan ingin mengembalikan kartu pelajarnya. Dari sana diketahui di mana keberadaan korban. Bukannya mengembalikan kartu pelajar, AGH datang bersama Mario lalu melakukan penganiayaan. Akibatnya korban mengalami koma selama 2 hari. Itulah yang kami akan dalami, kita cocokkan dengan keterangan saksi maupun hasil olah TKP tim identifikasi kami. Si kawan ini udah diperiksa belum? Untuk si anak yang bernama inisial AG ini sudah dilakukan pemeriksaan, tapi kami akan melakukan pemeriksaan tambahan kembali untuk lebih mendetailkan rincian apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan yang S ini bersama dengan AG. Ini ada. Berekam detik-detik penganiayaan anak pengurus GP Ansor yakni David usia 17 tahun telah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 23 Februari 2023. Berekam video itu merupakan teman dari pelaku penganiayaan yakni Mario Dandi Satrio atau MDS usia 20 tahun. Tersangka berinisial SLR usia 19 tahun ditetapkan sebagai tersangka lantaran mengiyakan ajakan tersangka Mario memukuli korban. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol AD Arisyam Indradi. Pihaknya mengatakan SLR berada di lokasi kejadian. Bahkan tersangka baru ini terlibat dalam aksi penganiayaan yang dilakukan Mario. Saat ini tersangka sudah diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Kombes AD juga membeberkan peran SLR. Peran pertama tersangka yakni mengiyakan ajakan Mario untuk menganiaya David. Tak hanya itu, tersangka SLR juga berperan merekam aksi penganiayaan tersebut menggunakan ponsel Mario. Sementara kekasih Mario yang berinisial AGH usia 15 tahun sempat menjadi trending di Twitter. Pasalnya disebut AGH berada di lokasi penganiayaan. Bahkan AGH disebut sempat memancing korban agar ke lokasi penganiayaan tersebut. Oleh sebab itu penyidik Polres Metro Jakarta akan memeriksa AGH. Apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan tersangka, dengan kawannya, hingga terjadi suatu peristiwa Senin malam itu. Nah, ini kami juga akan melakukan pemeriksaan lagi terhadap si AG ini. AG ini teman perempuannya tambahannya kapan, Pak? Hari ini sedang berlangsung juga untuk yang kawan si tersangka itu, si inisial S itu. Bang, ya kalau si A itu saat kejadian itu ada di lokasi atau tidak?
inisial A, AG ini ya. Inisial AG ini pada saat kejadian ada di TKP. Jadi si tersangka inisial D, kemudian kawannya yang S ini bersama dengan AG ini ada di TKP. Nah, apa ini keterlibatan atau peran dari setiap orang ini sebelum kejadian, kemudian sampai di TKP dan setelah kejadian itu? Ada kemungkinan untuk dijadikan tersangka juga atau yang nah, ini masih dalam proses pendalaman. Tentu saja kita melalui mekanisme sesuai prosedur. Kita tidak boleh berasumsi, tetapi benar-benar sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi sebenarnya di TKP pada waktu kejadian tersebut. Dan kalau untuk kondisi korban sendiri saat ini? Saat ini korban masih dalam perawatan medis di rumah sakit. Jadi korban saat ini masih tetap berada di rumah sakit untuk menjalani perawatan medis. Belum bisa diminta keterangan ya Pak? Atau belum bisa komunikasi untuk korban? Sampai saat ini yang bersangkutan belum bisa, karena masih dalam tahap perawatan medis itu. Menyampaikan dan memanjatkan doa untuk saudara David. Semoga saudara David. Menteri Keuangan Sri Mulyani turut menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga pengurus pusat GP Ansor Jonathan Latumahina yang anaknya dianiaya oleh putra pejabat pajak bernama Mario Dendi Satrio. Ia juga mendoakan agar korban penganiayaan yakni David Ozora segera diberikan kesembuhan. Tanya itu, Sri Mulyani juga mengutuk perbuatan yang sudah dilakukan oleh Mario hingga membuat David sempat koma. Diketahui David saat ini masih terbaring lemah di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan, setelah sebelumnya dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta Barat. Sri Mulyani berharap kondisi David dapat segera pulih dan kembali beraktivitas seperti biasa. Hal ini disampaikan Sri Mulyani saat konferensi pers yang digelar oleh Kementerian Keuangan pada Jumat 24 Februari. Tanya itu mewakili seluruh staf kementerian yang dipimpinnya. Begitu pula dengan DJP, ia juga meminta maaf atas tindakan penganiayaan yang dilakukan terhadap David. Sebagai pimpinan di Kementerian Keuangan, ia pun menegaskan bahwa tindakan keji yang dilakukan oleh putra dari Rafael Aluntri Sambodo yang memegang posisi sebagai Kabag Umum Kantor DJP Jakarta Selatan II sangat tidak dibenarkan. Ia pun mengutuk perbuatan Mario yang sudah membuat David sampai koma. Diketahui Sri Mulyani juga mencopot jabatan Rafael Aluntri Sambodo, ayah dari pelaku penganiayaan, di mana Rafael memegang posisi sebagai Kabag Umum Kantor DJP Jakarta Selatan II. Selain itu, ia juga menerbitkan surat pemeriksaan terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh Rafael. Sementara itu, pelaku penganiayaan Mario Dendi kini telah berstatus tersangka dan ditahan sejak Rabu lalu. Akibat tindakan penganiayaan yang dilakukannya, pemuda berusia 20 tahun itu pun terancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Kami semuanya seperti tadi telah dibuka oleh Pak Wamen dan juga Pak Prastowo, menyampaikan dan memanjatkan doa untuk saudara David dan mendoakan semoga saudara David dapat segera mendapatkan kesembuhan. Kami juga meminta kepada seluruh keluarga dan kepada saudara David atas kejadian yang sama sekali tidak dapat dibenarkan, dan kami mengutuk tindakan keji penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu putra dari jajaran Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David. Rafael Aluntri Sambodo, ayah Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya David 17 tahun. Putra pengurus pusat GP Ansor meminta maaf atas tindakan yang dilakukan anaknya. Ia mengakui bahwa perbuatan anaknya salah hingga membuat korban mengalami koma. Rafael juga siap diperiksa harta kekayaannya lantaran disebut-sebut bernilai fantastis. Mulanya Rafael meminta maaf kepada keluarga korban hingga keluarga besar GP Ansor. Pasalnya korban mengalami trauma akibat luka serius seusai dianiaya Mario putranya. Dirinya menyadari bahwa perbuatan putranya salah dan membuat kegaduhan di masyarakat. Oleh karena itu pihaknya akan mengikuti seluruh proses dari kepolisian. Menurut Rafael, permasalahan yang dilakukan putranya merupakan permasalahan pribadi dan tidak menyangkut institusi. Suara Rafael terdengar bergetar kala mengucapkan permintaan maaf tersebut. Selain meminta maaf, Rafael juga siap buka-bukaan terkait harta kekayaan yang ia miliki. Dirinya juga siap untuk diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani turut mengomentari tindakan penganiayaan yang dilakukan putra Rafael. Ia juga mengecam gaya hidup mewahnya yang diumbar di media sosial. Ditulis melalui Instagram pribadinya pada Rabu 22 Februari, Sri Mulyani menilai tindakan Mario tersebut bisa menciptakan reputasi negatif kepada seluruh jajaran Kemenko. Oleh karena itu, ia mendukung penanganan hukum dari penegak hukum. Saya, Rafael Aluntri Sambodo, orang tua dari Mario Dendi, dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David dan keluarga besar Bapak Jonathan, keluarga besar PBNU, dan keluarga besar GP Ansor, dikarenakan perbuatan putra saya telah menyebabkan luka serius dan trauma yang mendalam. Saya selalu mendoakan kesembuhan Mas David, dan dalam kesempatan ini saya juga ingin menegaskan bahwa hal ini merupakan masalah pribadi keluarga kami, dan kami akan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya menyadari bahwa tindakan putra saya yang salah sehingga merugikan orang lain, mengecewakan dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan saya, sebagai bentuk pertanggungan jawab, saya siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki. Obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si Masih menjadi teka-teki percakapan antara pelaku penganiayaan Mario Dandi Satrio usia 20 tahun dengan kekasihnya yang berinisial AGH usia 15 tahun. Pasalnya percakapan di antara keduanya menjadi penyebab Mario menganiaya putra pengurus GP Ansor yakni David usia 17 tahun. Pihak yang berwajib pun melakukan pemeriksaan terhadap AGH untuk mendalami percakapan di antara keduanya sebelum aksi penganiayaan. Hal tersebut disampaikan oleh Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Henrikus Yosi. Pihaknya mengatakan AGH telah menjalani pemeriksaan pada Kamis 23 Februari 2023. Namun penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan menjadwalkan pemeriksaan tambahan AGH. Hal itu dilakukan guna mencari tahu apa saja obrolan yang dilakukan antara AGH dan tersangka. Sejauh ini penyidik menduga obrolan antara Mario dengan AGH menjadi pemicu penganiayaan. Obrolan di antara keduanya pun terkait aduan AGH kepada Mario soal perilaku tidak baik David kepadanya. Perlu diketahui AGH sendiri merupakan kekasih Mario, namun AGH juga merupakan mantan pacar David. Sehingga aduan terkait perilaku tidak menyenangkan itu membuat Mario naik pitam. Lantas Mario sempat mencoba untuk menghubungi David namun tidak direspon. Hal itulah yang membuat Mario mencari siasat untuk bertemu dengan korban. Siasat itu dilakukan dengan melibatkan AGH untuk menghubungi David dengan alasan hendak mengembalikan kartu pelajar. Lantas AGH menghubungi korban dan mengajak bertemu di Komplek Grand Permata yang menjadi lokasi penganiayaan. Setibanya di lokasi, Mario datang bersama AGH dan seorang temannya yang berinisial S. Lantas Mario langsung mengonfirmasi perbuatan tidak menyenangkan itu kepada korban. Bahkan sempat ada cekcok di antara keduanya hingga berujung pada penganiayaan. Sudah dilakukan pemeriksaan, tapi kami akan melakukan pemeriksaan tambahan kembali untuk lebih mendetailkan rincian apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan tersangka, dengan kawannya, hingga terjadi suatu peristiwa Senin malam itu. Untuk si anak yang bernama inisial AG ini, kronologi penganiayaan putra pejabat Dirjen Pajak Jakarta Selatan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor terungkap. Insiden ini bermula dari curhatan seorang wanita. Mereka kemudian menyusun rencana untuk menganiaya korban hingga babak belur. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan peristiwa penganiayaan korban bernama David terjadi di Pesanggerahan Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kejadian penganiayaan ini bermula saat pelaku Mario Dandi Satrio menerima laporan dari pacarnya AGH 15 tahun. Kepada Mario, AGH mengaku mendapatkan perbuatan
perbuatan tidak menyenangkan dari David yang juga mantan kekasihnya. Merasa geram dengan perbuatan David, Mario lantas mencoba menghubungi korban. Namun David tak memberikan respon meskipun beberapa kali dihubungi. Lantaran tak kunjung bisa ditemui dan dihubungi, Mario kemudian menyusun siasat yang meminta AGH untuk menghubungi David dan bertanya soal keberadaan korban. Kala itu AGH menyampaikan ingin mengembalikan kartu pelajar milik korban. David yang tak tahu apa-apa kemudian memberitahu kepada AGH jika ia sedang berada di rumah temannya R di Kompleks Grand Permata di Ulu Jamik. Mario kemudian mendatangi David bersama AGH dan seorang lainnya berinisial S. Sempat terjadi cekcok antara Mario dan David sebelum akhirnya terjadi penganiayaan. Video penganiayaan yang diduga dilakukan Mario Dandi Satrio 20 tahun kepada anak pengurus pusat GP Ansor David 17 tahun beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut terlihat bagaimana brutalnya pelaku penganiayaan. Di akhir video terdengar pelaku mengaku tak takut untuk dilaporkan. Dalam video berdurasi 56 detik tersebut, pria yang diduga David terlihat sudah tergeletak tak berdaya di aspal. Meski demikian, pria diduga Mario terus menendang kepala dan perut korban. Ia juga terlihat kegirangan melihat korban terkapar. Tak berselang lama, pria tersebut menantang agar korban melaporkan dirinya. Video terhenti saat ada teriakan dari seseorang yang diduga melihat aksi brutal tersebut. Terkait beredarnya video penganiayaan ini, Ketua LBH Pusat GP Ansor, Abdul Qadir, buka suara. Abdul Qadir mengatakan perbuatan yang dilakukan Mario terhadap David merupakan hal yang keji serta bertentangan dengan norma kehidupan bermasyarakat. Pihaknya akan melaporkan perekam dan penyebar video kekerasan tersebut kepada pihak kepolisian. Ia lantas mengimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarkan video kekerasan tersebut. Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David Putra, pengurus GP Ansor, kini menjadi perbincangan publik. Atas kasus tersebut, ayah David, Jonathan Latumahina, menegaskan tidak ada kata damai dan proses hukum akan terus berlanjut. Lantas, siapakah sosok Jonathan Latumahina? Jonathan mengatakan proses hukum atas kasus penganiayaan yang menyebabkan putranya koma itu terus berjalan. Melalui cuitannya di sosial media, ayah David mengungkap bahwa pihak keluarga pelaku sudah mendatangi rumahnya dan meminta maaf. Jonathan mengaku memaafkan atas aksi kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap anaknya. Meski demikian, Jonathan menyebut akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas. Terlebih, orang tua pelaku yang merupakan pejabat pajak ini sudah ditahan oleh pihak Polres Jakarta Selatan. Diketahui Jonathan Latumahina merupakan salah satu tokoh ternama di GP Ansor. Dia merupakan tim cyber pengurus pusat GP Ansor. Oleh karenanya ia berada di bawah komando Menteri Agama Republik Indonesia Yahud Khalil Haumas. Sebagai informasi, GP Ansor merupakan salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama yang bergerak di bidang kepemudaan dan kepemasyarakatan. Dalam akun Twitternya, nampak Jonathan memiliki beberapa tato yang melekat di tubuhnya. Ia sempat mengunggah foto dirinya dengan sang anak setelah aksi penganiayaan itu. Jonathan juga sangat aktif mengomentari berbagai isu di sosial media. Beredar detik-detik video diduga penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap anak pengurus GP Ansor berinisial DA. Dalam video yang berdurasi kurang dari 1 menit itu terlihat bagaimana Dandi melakukan kekerasan brutal hingga membuat korban koma. Bahkan dalam video itu terdengar ucapan pelaku yang menyatakan tak takut jika korban meninggal dunia karena ulahnya. Kengerian potongan video itu menunjukkan Mario menendang kepala DA berulang kali hingga korban tak berdaya. Pada video tersebut terdengar juga ucapan pelaku yang menyatakan tak takut jika dilaporkan polisi. Bahkan Mario menyatakan tak peduli jika korban akhirnya meninggal dunia. Terkait keberedarannya video detik-detik penganiayaan terhadap korban tersebut, Ketua Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Ansor, Abdul Qadir meminta agar semua pihak menghentikan penyebaran video itu. Ia menyebut perekaman dan penyebaran video itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma. Abdul mengatakan pihaknya meminta pihak polisian untuk menyelidiki sosok perekam hingga penyebar video tersebut. Diketahui video tersebut beredar setelah tak lama ayahnya Mario Rafael Alun yang sebagai
Kabak Umum Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan menyampaikan video permohonan maaf dan penyesalannya. Dalam video permintaan maaf itu, Rafael menyatakan bahwa kasus ini adalah kasus pribadi keluarganya yang akan dihadapi sesuai proses hukum yang kini tengah berjalan. Rafael juga menyatakan siap bertanggung jawab memberikan klarifikasi soal sumber harta kekayaannya. Dirinya siap buka-bukaan soal harta kekayaan yang viral diberitakan di berbagai media dan sosial media. Dia pun turut menyampaikan permintaan maaf kepada Kementerian Keuangan yang kini citranya tercoreng akibat kasus anaknya. Terbaru kini ayah Mario sekaligus pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo tersebut dicopot dari jabatannya. Pencopotan itu disampaikan langsung oleh Kementerian Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers pada Jumat 24 Februari hari ini. Sri Mulyani menyatakan jika Rafael telah dicopot dari tugasnya dan jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Akan tetapi Rafael kini masih menjadi pegawai di kantor pajak. Polres Metro Jakarta Selatan berhasil mengamankan CCTV detik-detik penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio, usia 20 tahun terhadap David, usia 17 tahun. Dalam rekaman CCTV itu nampak Mario memukul hingga menendang korban. Bahkan tersorot pula ekspresi Mario saat menganiaya David pada Senin 20 Februari 2023. Alih-alih merasa bersalah, Mario dengan percaya diri menendang kepala David dengan sangat kencang. Bahkan teman Mario yang berinisial SLR merekam kejadian tersebut. Dari video tersebut nampak Mario mendongakkan dagu saat menganiaya korban. Hal itu menunjukkan jika pelaku tak merasa bersalah terkait tindakannya. Padahal biasanya orang akan menundukkan kepala jika ia merasa bersalah. Kemudian dalam video tersebut nampak Mario terus memukul hingga menendang kepala korban secara berulang kali. Padahal terlihat David sudah dalam keadaan terkapar di aspal jalan. Hal senada juga disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Adi Arisiam Indradi, yang mengatakan pelaku menganiaya korban berkali-kali sampai terjatuh. Tak hanya kepala, pelaku bahkan juga menendang perut korban. Bahkan Mario terlihat kegirangan melihat korban terkapar. Tak lama kemudian, pelaku justru menantang korban agar melaporkan dirinya. Namun kini Ketua LBH Pusat GP Ansor, Abdul Qadir buka suara terkait video penganiayaan yang beredar di media sosial. Pihaknya akan melaporkan perekam dan penyebar video kekerasan tersebut kepada pihak kepolisian. Ia pun menghimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarkan video kekerasan tersebut. Tentu adalah suatu masalah pribadi, namun telah menimbulkan Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio merupakan permasalahan pribadi, di mana Mario melakukan penganiayaan setelah mendapat aduan dari sang kekasih atas perilaku tak baik yang dilakukan oleh David, anak petinggi GP Ansor. Meski begitu, aksi Mario itu disebut turut mencoreng institusi Kementerian Keuangan. Hal ini disampaikan oleh Sri Mulyani pada konferensi pers yang digelar oleh Kementerian Keuangan pada hari ini Jumat 24 Februari 2023. Dalam kesempatan itu, ia mengakui bahwa permasalahan ini sudah masuk ke ranah masalah pribadi antar pihak yang terlibat. Namun menurutnya, pelaku penyandang mantan anak pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, sehingga aksinya itu mencoreng nama institusi tersebut bahkan Kementerian Keuangan. Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan akan mengambil tindakan kolektif yang kredibel agar kasus ini tidak terulang kembali. Ia pun turut menyoroti aksi pamer harta yang dilakukan oleh Mario di media sosial. Sri Mulyani kembali mengingatkan bahwa jajaran Kemenkeu yang memiliki gaya hidup mewah telah menimbulkan persepsi negatif. Bahkan hal itu menimbulkan erosi kepercayaan dari seluruh masyarakat terhadap Kemenkeu dan Dirjen Pajak. Masyarakat akan dibuat bertanya-tanya mengenai sumber kemewahan yang diperoleh tersebut. Sri Mulyani mengatakan bahwa perilaku dari Mario disebut mengkhianati dan mencederai seluruh jajaran Kemenkeu. Padahal ia merasa yakin bahwa sebagian besar jajaran Kemenkeu sudah bekerja secara jujur dan profesional. Sehingga atas insiden tersebut, Sri Mulyani langsung mencopot jabatan dari ayah Mario Rafael Alun Trisambodo dari Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Dan kami mengutuk tindakan keji penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu putra dari jajaran Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Tindakan tersebut tentu adalah suatu masalah pribadi,
namun telah menimbulkan suatu dampak yang sangat besar terhadap persepsi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Kami menyampaikan beberapa langkah untuk bisa meyakinkan kepada publik suatu tindakan korektif yang kredibel. Selain gemar memamerkan harta kekayaan, Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya putra pengurus pusat GP Ansor diduga memiliki sebuah bisnis. Bisnis tersebut berupa kosan mewah yang terletak di daerah Kebayoran, Jakarta Selatan. Terkait bisnis ini, Kementerian Keuangan akan mendalaminya. Kabar kepemilikan bisnis properti ini mulanya diungkapkan oleh sebuah akun Twitter. Kosan yang terdiri dari 2 lantai dan terletak di lokasi strategis ini dipasarkan melalui aplikasi pencarian kamar kos. Kosan mewah itu dipatok dengan harga 3,5 juta rupiah per bulannya. Di dalamnya terdapat sejumlah fasilitas seperti AC hingga TV. Kini Kementerian Keuangan bakal menelisik harta kekayaan yang dimiliki ayah Dandi, Rafael Alun Trisambodo. Pasalnya sebagai Kabag Umum Kanobil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, harta Rafael bernilai fantastis, yaitu mencapai puluhan miliar rupiah. Untuk mengusut, Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan mencopot Rafael dari jabatannya. Pencopotan ini dilakukan agar jajarannya bisa melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Imbas ulah anaknya yang menganiaya putra petinggi GP Ansor, Rafael Alun Trisambodo, kini dicopot jabatannya dari Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan. Meski begitu, ia masih tetap akan menerima gaji dari pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh di kantor DJP pada Jumat 24 Februari. Nurmawan Nuh menjelaskan meski masih menerima gaji, namun tunjangan yang diberikan kepada pejabat Direktorat Jenderal Pajak itu tidak dapat dicairkan. Lebih lanjut, Awan menegaskan meski sudah dicopot jabatannya, Rafael Alun masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Penetapan status itu untuk mempermudah proses penyidikan terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Sementara itu dilansir dari tribunsumsel.com pada Jumat 24 Februari, Rafael Alun Trisambodo menjabat sebagai pejabat eselon 3 DJP. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS, pada PNS golongan 3 ada 4 macam. Pada golongan 3A akan memiliki gaji Rp2.579.400 sampai Rp4.236.400. Sementara pada golongan 3B yakni Rp2.688.500 hingga Rp4.415.600. Kemudian pada golongan 3C akan menerima gaji Rp2.802.000 hingga Rp4.602.400. Terakhir pada golongan 3D akan menerima gaji sebesar Rp2.920.000 hingga Rp4.797.000. Besaran gaji itu masih disesuaikan berdasarkan masa kerja golongan atau MKG. Kini Rafael hanya mendapat gaji tanpa tunjangan yang sebelumnya bisa ia dapatkan mulai dari Rp37.219.800 hingga Rp46.478.000 per bulannya. Namun, kabar terbaru kini Rafael sudah mengundurkan diri sebagai ASN. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya David 17 tahun, putra pengurus pusat GP Ansor dikeluarkan dari Universitas Prasetya Mulia, tempat dirinya berkuliah. Pihak kampus menilai tindakan yang dilakukan Dandi bertentangan dengan kode etik universitas. Surat keputusan ini dibagikan di akun Instagram Universitas Prasetya Mulia pada Jumat 24 Februari 2023. Adapun keputusan dikeluarkannya Mario
terhitung sejak Kamis 23 Februari. Keputusan diambil setelah pimpinan kampus memantau perkembangan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Dandi. Tindakan Dandi dinilai bertentangan dengan kemanusiaan dan melanggar kode etik dan peraturan yang tercantum dalam buku pedoman mahasiswa Universitas Prasetya Mulia. Oleh karena itu, Civitas Kampus mengecam tindakan putra pejabat Dirjen Pajak tersebut. Pihak Universitas Prasetya Mulia juga mengaku prihatin atas kondisi dari David. Diketahui Dandi telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan pada Rabu 22 Februari. Selain Dandi, rekannya berinisial SLR 19 tahun juga ditetapkan sebagai tersangka. SLR disebut Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arisyam Indradi berperan memprovokasi Dandi agar melakukan penganiayaan. Mulai hari ini Saudara RAT, saya minta untuk dicopot. Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot tugas dan jabatan Direktorat Jenderal Pajak Rafael Aluntri Sambodo. Pencopotan jabatan ini buntut dari aksi penganiayaan yang dilakukan putra Rafael, yakni Mario Dandi Satrio usia 20 tahun. Diketahui Mario menganiaya anak pengurus GP Ansor, yakni David usia 17 tahun, hingga mengalami pembengkakan otak dan tak sadarkan diri. Melalui konferensi pers pada Jumat 24 Februari 2023, Sri Mulyani mencopot jabatan Rafael Aluntri Sambodo dari Ditjen Pajak. Keputusan ini diperoleh setelah Inspektorat Jenderal Kemenku melakukan pemeriksaan terhadap Rafael. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah Pasal 31 Ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Dalam pernyataannya, Sri Mulyani mengecam tindakan yang dilakukan oleh Mario. Pasalnya tindakan tersebut merupakan masalah pribadi, namun Direktorat Jenderal Kemenke ikut terdampak, sehingga pihaknya mengaku melakukan tindakan korektif dan kredibel dengan pencopotan jabatan Rafael. Kemudian Sri Mulyani juga mendoakan korban yakni David agar segera diberi kesembuhan. Selain itu, Sri Mulyani juga meminta maaf kepada David dan keluarga atas kejadian yang menghebohkan masyarakat Indonesia. Dalam pernyataannya, Sri Mulyani mengutuk perbuatan keji dari Mario. Bahkan ia tidak membenarkan perbuatan penganiayaan yang dilakukan putra Rafael. Saya ingin menyampaikan mengenai status Saudara RAT yang merupakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Saya sudah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dan dalam hal ini kewajaran dari harta dari Saudara RAT. Pada tanggal 23 Februari yang lalu, Inspektorat Jenderal telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Di dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melakukan pemeriksaan, maka mulai hari ini Saudara RAT, saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah Pasal 31 Ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan. Saya juga sudah meminta agar pemeriksaan pelanggaran disiplin Saudara RAT ditindaklanjuti. Telah dilakukan perbuatan yang tidak baik kepada. Terungkap motif anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio usia 20 tahun menganiaya putra pengurus GP Ansor David usia 17 tahun. Rupanya Mario menganiaya David lantaran aduan dari pacar yang berinisial AGH. Bahkan AGH sempat memancing korban David agar datang ke lokasi penganiayaan pada Senin 20 Februari silam.
Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes AD Ari Siam Indradi. Ia mengatakan penganiayaan tersebut karena AGH yang mengadu kepada Mario. AGH melaporkan perbuatan yang tidak menyenangkan dari korban alias David. Sementara perlu diketahui, David merupakan mantan kekasih AGH. Seusai mendengar aduan tersebut, Mario menjadi naik pitam dan ingin memberi pelajaran terhadap David. Mario sempat mencoba menghubungi korban namun tak mendapat respon. Siasat pun disusun Mario dengan cara AGH menghubungi korban dengan alasan hendak mengembalikan kartu pelajar. Lantas AGH menghubungi korban dan mengajak bertemu di Kompleks Grand Permata yang menjadi lokasi penganiayaan. Setibanya di lokasi, Mario datang bersama AGH dan seorang temannya yang berinisial S. Mereka datang menggunakan mobil Rubicon warna hitam. Lantas Mario langsung mengonfirmasi perbuatan tidak menyenangkan itu kepada korban. Bahkan sempat ada cekcok di antara keduanya hingga berujung pada penganiayaan. Nah, ini berawal dari adanya informasi yang diterima oleh tersangka dari Saudari A. Saudari A menyatakan ke tersangka bahwa telah dilakukan perbuatan yang tidak baik kepada saksi A. Untuk si anak yang bernama inisial AG ini, Penganiayaan yang dilakukan anak seorang pejabat Dirjen Pajak kepada putra pengurus pusat GP Ansor disebut-sebut karena curhatan seorang wanita berinisial AGH 15 tahun. AGH sendiri saat ini telah diperiksa sebagai saksi terkait aksi penganiayaan tersebut. AGH sendiri merupakan kekasih Mario yang merupakan pelaku dan juga mantan pacar David, korban penganiayaan. Ia dipanggil ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 23 Februari 2023. Namun kedatangan AGH luput dari pantauan awak media. Wakil Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Henrikus Yosi mengatakan saat ini AGH masih menjalani pemeriksaan. Henrikus menjelaskan pemeriksaan tambahan kepada AGH dilakukan untuk mendalami keterlibatannya dalam kasus ini. Nantinya akan diperiksa apa saja obrolan yang menjadi pemicu penganiayaan tersebut. Sebelumnya Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes AD Ari Siam Indradi mengatakan aksi penganiayaan ini bermula ketika seorang remaja perempuan berinisial AGH mengadu soal perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan korban kepadanya. Awalnya AGH menghubungi David dengan alasan ingin mengembalikan kartu pelajarnya. Dari sana diketahui di mana keberadaan korban. Bukannya mengembalikan kartu pelajar, AGH datang bersama Mario lalu melakukan penganiayaan. Akibatnya korban mengalami koma selama 2 hari. Itulah yang kami akan dalami, kita cocokkan dengan keterangan saksi maupun hasil olah TKP tim identifikasi kami. Si kawan ini udah diperiksa belum? Untuk si anak yang bernama inisial AG ini sudah dilakukan pemeriksaan, tapi kami akan melakukan pemeriksaan tambahan kembali untuk lebih mendetailkan rincian apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan yang S ini bersama dengan AG. Ini ada. Merekam detik-detik penganiayaan anak pengurus GP Ansor yakni David usia 17 tahun telah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 23 Februari 2023. Merekam video itu merupakan teman dari pelaku penganiayaan yakni Mario Dandi Satrio atau MDS usia 20 tahun. Tersangka berinisial SLR usia 19 tahun ditetapkan sebagai tersangka lantaran mengiyakan ajakan tersangka Mario memukuli korban. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol AD Ari Siam Indradi. Pihaknya mengatakan SLR berada di lokasi kejadian. Bahkan tersangka baru ini terlibat dalam aksi penganiayaan yang dilakukan Mario. Saat ini tersangka sudah diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Kombes AD juga membeberkan peran SLR. Peran pertama tersangka yakni mengiyakan ajakan Mario untuk menganiaya David. Tak hanya itu, tersangka SLR juga berperan merekam aksi
aksi penganiayaan tersebut menggunakan ponsel Mario. Sementara kekasih Mario yang berinisial AGH usia 15 tahun sempat menjadi trending di Twitter. Pasalnya disebut AGH berada di lokasi penganiayaan. Bahkan AGH disebut sempat memancing korban agar ke lokasi penganiayaan tersebut. Oleh sebab itu penyidik Polres Metro Jakarta akan memeriksa AGH. Apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan tersangka, dengan kawannya, hingga terjadi suatu peristiwa Senin malam itu. Nah, ini kami juga akan melakukan pemeriksaan lagi terhadap si AG ini. AG ini teman perempuannya, Pak? Kapan, Pak? Hari ini sedang berlangsung juga untuk yang kawan si tersangka itu, si inisial S itu. Bang, ya kalau si A itu saat kejadian itu ada di lokasi atau tidak? Inisial AG ini ya. Inisial AG ini pada saat kejadian ada di TKP. Jadi si tersangka inisial D, kemudian kawannya yang S ini bersama dengan AG ini ada di TKP. Nah, apa ini keterlibatan atau peran dari setiap orang ini sebelum kejadian, kemudian sampai di TKP, dan setelah kejadian itu? Ada kemungkinan untuk dijadikan tersangka juga atau? Nah, ini masih dalam proses pendalaman. Tentu saja kita melalui mekanisme sesuai prosedur. Kita tidak boleh berasumsi, tetapi benar-benar sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi sebenarnya di TKP pada waktu kejadian tersebut. Dan kalau untuk kondisi korban sendiri saat ini? Saat ini korban masih dalam perawatan medis di rumah sakit. Jadi korban saat ini masih tetap berada di rumah sakit untuk menjalani perawatan medis. Belum bisa diminta keterangan ya Pak? Atau belum bisa komunikasi untuk korban? Sampai saat ini yang bersangkutan belum bisa, karena masih dalam tahap perawatan medis itu. Menyampaikan dan memanjatkan doa untuk saudara David. Semoga saudara David. Menteri Keuangan Sri Mulyani turut menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga pengurus pusat GP Ansor Jonathan Latumahina yang anaknya dianiaya oleh putra pejabat pajak bernama Mario Dendi Satrio. Ia juga mendoakan agar korban penganiayaan yakni David Ozora segera diberikan kesembuhan. Tanya itu, Sri Mulyani juga mengutuk perbuatan yang sudah dilakukan oleh Mario hingga membuat David sempat koma. Diketahui David saat ini masih terbaring lemah di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan, setelah sebelumnya dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta Barat. Sri Mulyani berharap kondisi David dapat segera pulih dan kembali beraktivitas seperti biasa. Hal ini disampaikan Sri Mulyani saat konferensi pers yang digelar oleh Kementerian Keuangan pada Jumat 24 Februari. Tanya itu mewakili seluruh staf kementerian yang dipimpinnya. Begitu pula dengan DJP, ia juga meminta maaf atas tindakan penganiayaan yang dilakukan terhadap David. Sebagai pimpinan di Kementerian Keuangan, ia pun menegaskan bahwa tindakan keji yang dilakukan oleh putra dari Rafael Aluntri Sambodo yang memegang posisi sebagai Kabag Umum Kantor DJP Jakarta Selatan II sangat tidak dibenarkan. Ia pun mengutuk perbuatan Mario yang sudah membuat David sampai koma. Diketahui Sri Mulyani juga mencopot jabatan Rafael Aluntri Sambodo, ayah dari pelaku penganiayaan, di mana Rafael memegang posisi sebagai Kabag Umum Kantor DJP Jakarta Selatan II. Selain itu, ia juga menerbitkan surat pemeriksaan terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh Rafael. Sementara itu, pelaku penganiayaan Mario Dendi kini telah berstatus tersangka dan ditahan sejak Rabu lalu. Akibat tindakan penganiayaan yang dilakukannya, pemuda berusia 20 tahun itu pun terancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Kami semuanya seperti tadi telah dibuka oleh Pak Wamen dan juga Pak Prastowo menyampaikan dan memanjatkan doa untuk saudara David dan mendoakan semoga saudara David dapat segera mendapatkan kesembuhan. Kami juga meminta kepada seluruh keluarga dan kepada saudara David atas kejadian yang sama sekali tidak dapat dibenarkan, dan kami mengutuk tindakan keji penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu putra dari jajaran Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David
Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya David 17 tahun. Putra pengurus pusat GP Ansor meminta maaf atas tindakan yang dilakukan anaknya. Ia mengakui bahwa perbuatan anaknya salah hingga membuat korban mengalami koma. Rafael juga siap diperiksa harta kekayaannya lantaran disebut-sebut bernilai fantastis. Mulanya Rafael meminta maaf kepada keluarga korban hingga keluarga besar GP Ansor. Pasalnya korban mengalami trauma akibat luka serius seusai dianiaya Mario putranya. Dirinya menyadari bahwa perbuatan putranya salah dan membuat kegaduhan di masyarakat. Oleh karena itu pihaknya akan mengikuti seluruh proses dari kepolisian. Menurut Rafael, permasalahan yang dilakukan putranya merupakan permasalahan pribadi dan tidak menyangkut institusi. Suara Rafael terdengar bergetar kala mengucapkan permintaan maaf tersebut. Selain meminta maaf, Rafael juga siap buka-bukaan terkait harta kekayaan yang ia miliki. Dirinya juga siap untuk diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani turut mengomentari tindakan penganiayaan yang dilakukan putra Rafael. Ia juga mengecam gaya hidup mewahnya yang diumbar di media sosial. Ditulis melalui Instagram pribadinya pada Rabu 22 Februari, Sri Mulyani menilai tindakan Mario tersebut bisa menciptakan reputasi negatif kepada seluruh jajaran Kemenko. Oleh karena itu, ia mendukung penanganan hukum dari penegak hukum. Saya, Rafael Alun Trisambodo, orang tua dari Mario Dandi, dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David dan keluarga besar Bapak Jonathan, keluarga besar PBNU dan keluarga besar GP Ansor, dikarenakan perbuatan putra saya telah menyebabkan luka serius dan trauma yang mendalam. Saya selalu mendoakan kesembuhan Mas David, dan dalam kesempatan ini saya juga ingin menegaskan bahwa hal ini merupakan masalah pribadi keluarga kami. Dan kami akan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya menyadari bahwa tindakan putra saya yang salah sehingga merugikan orang lain, mengecewakan dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan saya, sebagai bentuk pertanggungan jawab, saya siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki. Obrolan-obrolan yang dilakukan di antara Masih menjadi teka-teki percakapan antara pelaku penganiayaan Mario Dandi Satrio usia 20 tahun dengan kekasihnya yang berinisial AGH usia 15 tahun. Pasalnya percakapan di antara keduanya menjadi penyebab Mario menganiaya putra pengurus GP Ansor yakni David usia 17 tahun. Pihak yang berwajib pun melakukan pemeriksaan terhadap AGH untuk mendalami percakapan di antara keduanya sebelum aksi penganiayaan. Hal tersebut disampaikan oleh Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Henrikus Yosi. Pihaknya mengatakan AGH telah menjalani pemeriksaan pada Kamis 23 Februari 2023. Namun penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan menjadwalkan pemeriksaan tambahan AGH. Hal itu dilakukan guna mencari tahu apa saja obrolan yang dilakukan antara AGH dan tersangka. Sejauh ini penyidik menduga obrolan antara Mario dengan AGH menjadi pemicu penganiayaan. Obrolan di antara keduanya pun terkait aduan AGH kepada Mario soal perilaku tidak baik David kepadanya. Perlu diketahui AGH sendiri merupakan kekasih Mario, namun AGH juga merupakan mantan pacar David. Sehingga aduan terkait perilaku tidak menyenangkan itu membuat Mario naik pitam. Lantas Mario sempat mencoba untuk menghubungi David namun tidak direspon. Hal itulah yang membuat Mario mencari siasat untuk bertemu dengan korban. Siasat itu dilakukan dengan melibatkan AGH untuk menghubungi David dengan alasan hendak mengembalikan kartu pelajar. Lantas AGH menghubungi korban dan mengajak bertemu di Komplek Grand Permata yang menjadi lokasi penganiayaan. Setibanya di lokasi, Mario datang bersama AGH dan seorang temannya yang berinisial S. Lantas Mario langsung mengonfirmasi perbuatan tidak menyenangkan itu kepada korban. Bahkan sempat ada cekcok di antara keduanya hingga berujung pada penganiayaan. Sudah dilakukan pemeriksaan, tapi kami akan melakukan pemeriksaan tambahan kembali untuk lebih mendetailkan rincian apa saja sih
obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan tersangka, dengan kawannya, hingga terjadi suatu peristiwa Senin malam itu. Untuk si anak yang bernama inisial AG ini, kronologi penganiayaan putra pejabat Dirjen Pajak Jakarta Selatan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor terungkap. Insiden ini bermula dari curhatan seorang wanita. Mereka kemudian menyusun rencana untuk menganiaya korban hingga babak belur. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan peristiwa penganiayaan korban bernama David terjadi di Pesanggerahan Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kejadian penganiayaan ini bermula saat pelaku Mario Dandi Satrio menerima laporan dari pacarnya AGH 15 tahun. Kepada Mario, AGH mengaku mendapatkan perbuatan tidak menyenangkan dari David yang juga mantan kekasihnya. Merasa geram dengan perbuatan David, Mario lantas mencoba menghubungi korban. Namun David tak memberikan respon meskipun beberapa kali dihubungi. Lantaran tak kunjung bisa ditemui dan dihubungi, Mario kemudian menyusun siasat yang meminta AGH untuk menghubungi David dan bertanya soal keberadaan korban. Kala itu AGH menyampaikan ingin mengembalikan kartu pelajar milik korban. David yang tak tahu apa-apa kemudian memberitahu kepada AGH jika ia sedang berada di rumah temannya R di Kompleks Grand Permata di Ulu Jamik. Mario kemudian mendatangi David bersama AGH dan seorang lainnya berinisial S. Sempat terjadi cekcok antara Mario dan David sebelum akhirnya terjadi penganiayaan. Video penganiayaan yang diduga dilakukan Mario Dandi Satrio 20 tahun kepada anak pengurus pusat GP Ansor David 17 tahun beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut terlihat bagaimana brutalnya pelaku penganiayaan. Di akhir video terdengar pelaku mengaku tak takut untuk dilaporkan. Dalam video berdurasi 56 detik tersebut, pria yang diduga David terlihat sudah tergeletak tak berdaya di aspal. Meski demikian, pria diduga Mario terus menendang kepala dan perut korban. Ia juga terlihat kegirangan melihat korban terkapar. Tak berselang lama, pria tersebut menantang agar korban melaporkan dirinya. Video terhenti saat ada teriakan dari seseorang yang diduga melihat aksi brutal tersebut. Terkait beredarnya video penganiayaan ini, Ketua LBH Pusat GP Ansor, Abdul Qadir, buka suara. Abdul Qadir mengatakan perbuatan yang dilakukan Mario terhadap David merupakan hal yang keji serta bertentangan dengan norma kehidupan bermasyarakat. Pihaknya akan melaporkan perekam dan penyebar video kekerasan tersebut kepada pihak kepolisian. Ia lantas mengimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarkan video kekerasan tersebut. Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David Putra, pengurus GP Ansor, kini menjadi perbincangan publik. Atas kasus tersebut, ayah David, Jonathan Latumahina, menegaskan tidak ada kata damai dan proses hukum akan terus berlanjut. Lantas, siapakah sosok Jonathan Latumahina? Jonathan mengatakan proses hukum atas kasus penganiayaan yang menyebabkan putranya koma itu terus berjalan. Melalui cuitannya di sosial media, ayah David mengungkap bahwa pihak keluarga pelaku sudah mendatangi rumahnya dan meminta maaf. Jonathan mengaku memaafkan atas aksi kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap anaknya. Meski demikian, Jonathan menyebut akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas. Terlebih, orang tua pelaku yang merupakan pejabat pajak ini sudah ditahan oleh pihak Polres Jakarta Selatan. Diketahui Jonathan Latumahina merupakan salah satu tokoh ternama di GP Ansor. Dia merupakan tim cyber pengurus pusat GP Ansor. Oleh karenanya ia berada di bawah komando Menteri Agama Republik Indonesia Yahud Khalil Haumas. Sebagai informasi, GP Ansor merupakan salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama yang bergerak di bidang kepemudaan dan kepemasyarakatan. Dalam akun Twitternya, nampak Jonathan memiliki beberapa tato yang melekat di tubuhnya. Ia sempat mengunggah foto dirinya dengan sang anak setelah aksi penganiayaan itu. Jonathan juga sangat aktif mengomentari berbagai isu di sosial media.
Beredar detik-detik video diduga penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap anak pengurus GP Ansor berinisial DA. Dalam video yang berdurasi kurang dari 1 menit itu terlihat bagaimana Dandi melakukan kekerasan brutal hingga membuat korban koma. Bahkan dalam video itu terdengar ucapan pelaku yang menyatakan tak takut jika korban meninggal dunia karena ulahnya. Kengerian potongan video itu menunjukkan Mario menendang kepala DA berulang kali hingga korban tak berdaya. Pada video tersebut terdengar juga ucapan pelaku yang menyatakan tak takut jika dilaporkan polisi. Bahkan Mario menyatakan tak peduli jika korban akhirnya meninggal dunia. Terkait keberedarannya video detik-detik penganiayaan terhadap korban tersebut, Ketua Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Ansor, Abdul Khodir meminta agar semua pihak menghentikan penyebaran video itu. Ia menyebut perekaman dan penyebaran video itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma. Abdul mengatakan pihaknya meminta pihak polisian untuk menyelidiki sosok perekam hingga penyebar video tersebut. Diketahui video tersebut beredar setelah tak lama ayahnya Mario Rafael Alun yang sebagai Kabag Umum Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan menyampaikan video permohonan maaf dan penyesalannya. Dalam video permintaan maaf itu, Rafael menyatakan bahwa kasus ini adalah kasus pribadi keluarganya yang akan dihadapi sesuai proses hukum yang kini tengah berjalan. Rafael juga menyatakan siap bertanggung jawab memberikan klarifikasi soal sumber harta kekayaannya. Dirinya siap buka-bukaan soal harta kekayaan yang viral diberitakan di berbagai media dan sosial media. Dia pun turut menyampaikan permintaan maaf kepada Kementerian Keuangan yang kini citranya tercoreng akibat kasus anaknya. Terbaru kini ayah Mario sekaligus pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo tersebut dicopot dari jabatannya. Pencopotan itu disampaikan langsung oleh Kementerian Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers pada Jumat 24 Februari hari ini. Sri Mulyani menyatakan jika Rafael telah dicopot dari tugasnya dan jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Akan tetapi Rafael kini masih menjadi pegawai di kantor pajak. Polres Metro Jakarta Selatan berhasil mengamankan CCTV detik-detik penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio, usia 20 tahun terhadap David, usia 17 tahun. Dalam rekaman CCTV itu nampak Mario memukul hingga menendang korban. Bahkan tersorot pula ekspresi Mario saat menganiaya David pada Senin 20 Februari 2023. Alih-alih merasa bersalah, Mario dengan percaya diri menendang kepala David dengan sangat kencang. Bahkan teman Mario yang berinisial SLR merekam kejadian tersebut. Dari video tersebut nampak Mario mendongakkan dagu saat menganiaya korban. Hal itu menunjukkan jika pelaku tak merasa bersalah terkait tindakannya. Padahal biasanya orang akan menundukkan kepala jika ia merasa bersalah. Kemudian dalam video tersebut nampak Mario terus memukul hingga menendang kepala korban secara berulang kali. Padahal terlihat David sudah dalam keadaan terkapar di aspal jalan. Hal senada juga disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Adi Arisiam Indradi. Ia mengatakan pelaku menganiaya korban berkali-kali sampai terjatuh. Tak hanya kepala, pelaku bahkan juga menendang perut korban. Bahkan Mario terlihat kegirangan melihat korban terkapar. Tak lama kemudian pelaku justru menantang korban agar melaporkan dirinya. Namun kini Ketua LBH Pusat GP Ansor, Abdul Khodir buka suara terkait video penganiayaan yang beredar di media sosial. Pihaknya akan melaporkan perekam dan penyebar video kekerasan tersebut kepada pihak kepolisian. Ia pun menghimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarkan video kekerasan tersebut. Tentu adalah suatu masalah pribadi, namun telah menimbulkan Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio merupakan permasalahan pribadi, di mana Mario melakukan penganiayaan setelah mendapat aduan dari sang kekasih atas perilaku tak baik yang dilakukan oleh David, anak petinggi GP Ansor. Meski begitu, aksi Mario itu disebut turut mencoreng institusi Kementerian Keuangan. Hal ini disampaikan oleh Sri Mulyani pada konferensi pers yang digelar oleh Kementerian Keuangan pada hari ini Jumat 24 Februari 2023. Dalam kesempatan itu, ia mengakui bahwa permasalahan ini sudah masuk ke ranah masalah pribadi antar pihak yang terlibat. Namun menurutnya, pelaku penyandang mantan anak pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, sehingga aksinya itu mencoreng nama institusi tersebut bahkan Kementerian Keuangan.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan akan mengambil tindakan kolektif yang kredibel agar kasus ini tidak terulang kembali. Ia pun turut menyoroti aksi pamer harta yang dilakukan oleh Mario di media sosial. Sri Mulyani kembali mengingatkan bahwa jajaran Kemenkeu yang memiliki gaya hidup mewah telah menimbulkan persepsi negatif. Bahkan hal itu menimbulkan erosi kepercayaan dari seluruh masyarakat terhadap Kemenkeu dan Dirjen Pajak. Masyarakat akan dibuat bertanya-tanya mengenai sumber kemewahan yang diperoleh tersebut. Sri Mulyani mengatakan bahwa perilaku dari Mario disebut mengkhianati dan mencederai seluruh jajaran Kemenkeu. Padahal ia merasa yakin bahwa sebagian besar jajaran Kemenkeu sudah bekerja secara jujur dan profesional. Sehingga atas insiden tersebut, Sri Mulyani langsung mencopot jabatan dari ayah Mario Rafael Alun Trisambodo dari Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Dan kami mengutuk tindakan keji penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu putra dari jajaran Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Tindakan tersebut tentu adalah suatu masalah pribadi, namun telah menimbulkan suatu dampak yang sangat besar terhadap persepsi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Kami menyampaikan beberapa langkah untuk bisa meyakinkan kepada publik suatu tindakan korektif yang kredibel. Selain gemar memamerkan harta kekayaan, Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya putra pengurus pusat GP Ansor diduga memiliki sebuah bisnis. Bisnis tersebut berupa kosan mewah yang terletak di daerah Kebayoran, Jakarta Selatan. Terkait bisnis ini, Kementerian Keuangan akan mendalaminya. Kabar kepemilikan bisnis properti ini mulanya diungkapkan oleh sebuah akun Twitter. Kosan yang terdiri dari 2 lantai dan terletak di lokasi strategis ini dipasarkan melalui aplikasi pencarian kamar kos. Kosan mewah itu dipatok dengan harga 3,5 juta rupiah per bulannya. Di dalamnya terdapat sejumlah fasilitas seperti AC hingga TV. Kini Kementerian Keuangan bakal menelisik harta kekayaan yang dimiliki ayah Dandi, Rafael Alun Trisambodo. Pasalnya sebagai Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, harta Rafael bernilai fantastis, yaitu mencapai puluhan miliar rupiah. Untuk mengusut, Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan mencopot Rafael dari jabatannya. Pencopotan ini dilakukan agar jajarannya bisa melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Imbas ulah anaknya yang menganiaya putra petinggi GP Ansor, Rafael Alun Trisambodo, kini dicopot jabatannya dari Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan. Meski begitu, ia masih tetap akan menerima gaji dari pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh di kantor DJP pada Jumat 24 Februari. Nurmawan Nuh menjelaskan meski masih menerima gaji, namun tunjangan yang diberikan kepada pejabat Direktorat Jenderal Pajak itu tidak dapat dicairkan. Lebih lanjut, Awan menegaskan meski sudah dicopot jabatannya, Rafael Alun masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Penetapan status itu untuk mempermudah proses penyidikan terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Sementara itu dilansir dari tribunsumsel.com pada Jumat 24 Februari, Rafael Alun Trisambodo menjabat sebagai pejabat eselon 3 DJP. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS, pada PNS golongan 3 ada 4 macam. Pada golongan 3A akan memiliki gaji Rp2.579.400 sampai Rp4.236.400. Sementara pada golongan 3B yakni Rp2.688.500 hingga Rp4.415.600. Kemudian pada golongan 3C akan menerima gaji Rp2.802.000 hingga Rp4.602.400. Terakhir pada golongan 3D akan menerima gaji sebesar Rp2.920.000 hingga Rp4.797.000. Besaran gaji itu masih disesuaikan berdasarkan masa kerja golongan atau MKG.
Kini Rafael hanya mendapat gaji tanpa tunjangan yang sebelumnya bisa ia dapatkan mulai dari Rp37.219.800 hingga Rp46.478.000 per bulannya. Namun, kabar terbaru kini Rafael sudah mengundurkan diri sebagai ASN. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya David 17 tahun, putra pengurus pusat GP Ansor dikeluarkan dari Universitas Prasetya Mulia, tempat dirinya berkuliah. Pihak kampus menilai tindakan yang dilakukan Dandi bertentangan dengan kode etik universitas. Surat keputusan ini dibagikan di akun Instagram Universitas Prasetya Mulia pada Jumat 24 Februari 2023. Adapun keputusan dikeluarkannya Mario terhitung sejak Kamis 23 Februari. Keputusan diambil setelah pimpinan kampus memantau perkembangan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Dandi. Tindakan Dandi dinilai bertentangan dengan kemanusiaan dan melanggar kode etik dan peraturan yang tercantum dalam buku pedoman mahasiswa Universitas Prasetya Mulia. Oleh karena itu, Civitas Kampus mengecam tindakan putra pejabat Dirjen Pajak tersebut. Pihak Universitas Prasetya Mulia juga mengaku prihatin atas kondisi dari David. Diketahui Dandi telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan pada Rabu 22 Februari. Selain Dandi, rekannya berinisial SLR 19 tahun juga ditetapkan sebagai tersangka. SLR disebut Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arysyam Indradi berperan memprovokasi Dandi agar melakukan penganiayaan. Mulai hari ini Saudara RAT, saya minta untuk dicopot. Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot tugas dan jabatan Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. Pencopotan jabatan ini buntut dari aksi penganiayaan yang dilakukan putra Rafael, yakni Mario Dandi Satrio usia 20 tahun. Diketahui Mario menganiaya anak pengurus GP Ansor, yakni David usia 17 tahun, hingga mengalami pembengkakan otak dan tak sadarkan diri. Melalui konferensi pers pada Jumat 24 Februari 2023, Sri Mulyani mencopot jabatan Rafael Alun Trisambodo dari Ditjen Pajak. Keputusan ini diperoleh setelah Inspektorat Jenderal Kemenku melakukan pemeriksaan terhadap Rafael. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah Pasal 31 Ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Dalam pernyataannya, Sri Mulyani mengecam tindakan yang dilakukan oleh Mario. Pasalnya tindakan tersebut merupakan masalah pribadi, namun Direktorat Jenderal Kemenke ikut terdampak, sehingga pihaknya mengaku melakukan tindakan korektif dan kredibel dengan pencopotan jabatan Rafael. Kemudian Sri Mulyani juga mendoakan korban yakni David agar segera diberi kesembuhan. Selain itu, Sri Mulyani juga meminta maaf kepada David dan keluarga atas kejadian yang menghebohkan masyarakat Indonesia. Dalam pernyataannya, Sri Mulyani mengutuk perbuatan keji dari Mario. Bahkan ia tidak membenarkan perbuatan penganiayaan yang dilakukan putra Rafael. Saya ingin menyampaikan mengenai status Saudara RAT yang merupakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Saya sudah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dan dalam hal ini kewajaran dari harta dari Saudara RAT. Pada tanggal 23 Februari yang lalu, Inspektorat Jenderal telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Di dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melakukan pemeriksaan, maka mulai hari ini Saudara RAT, saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah Pasal 31 Ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan
tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan. Saya juga sudah meminta agar pemeriksaan pelanggaran disiplin Saudara RAT ditindaklanjuti. Telah dilakukan perbuatan yang tidak baik kepada. Terungkap motif anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio usia 20 tahun menganiaya putra pengurus GP Ansor David usia 17 tahun. Rupanya Mario menganiaya David lantaran aduan dari pacar yang berinisial AGH. Bahkan AGH sempat memancing korban David agar datang ke lokasi penganiayaan pada Senin 20 Februari silam. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes AD Ari Siam Indradi. Ia mengatakan penganiayaan tersebut karena AGH yang mengadu kepada Mario. AGH melaporkan perbuatan yang tidak menyenangkan dari korban alias David. Sementara perlu diketahui David merupakan mantan kekasih AGH. Seusai mendengar aduan tersebut, Mario menjadi naik pitam dan ingin memberi pelajaran terhadap David. Mario sempat mencoba menghubungi korban namun tak mendapat respon. Siasat pun disusun Mario dengan cara AGH menghubungi korban dengan alasan hendak mengembalikan kartu pelajar. Lantas AGH menghubungi korban dan mengajak bertemu di Kompleks Grand Permata yang menjadi lokasi penganiayaan. Setibanya di lokasi, Mario datang bersama AGH dan seorang temannya yang berinisial S. Mereka datang menggunakan mobil Rubicon warna hitam. Lantas Mario langsung mengonfirmasi perbuatan tidak menyenangkan itu kepada korban. Bahkan sempat ada cekcok di antara keduanya hingga berujung pada penganiayaan. Nah, ini berawal dari adanya informasi yang diterima oleh tersangka dari Saudari A. Saudari A menyatakan ke tersangka bahwa telah dilakukan perbuatan yang tidak baik kepada saksi A. Untuk si anak yang bernama inisial AG ini, penganiayaan yang dilakukan anak seorang pejabat Dirjen Pajak kepada putra pengurus pusat GP Ansor disebut-sebut karena curhatan seorang wanita berinisial AGH 15 tahun. AGH sendiri saat ini telah diperiksa sebagai saksi terkait aksi penganiayaan tersebut. AGH sendiri merupakan kekasih Mario yang merupakan pelaku dan juga mantan pacar David, korban penganiayaan. Ia dipanggil ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 23 Februari 2023. Namun kedatangan AGH luput dari pantauan awak media. Wakil Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Henrikus Yosi mengatakan saat ini AGH masih menjalani pemeriksaan. Henrikus menjelaskan pemeriksaan tambahan kepada AGH dilakukan untuk mendalami keterlibatannya dalam kasus ini. Nantinya akan diperiksa apa saja obrolan yang menjadi pemicu penganiayaan tersebut. Sebelumnya Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes AD Ari Siam Indradi mengatakan aksi penganiayaan ini bermula ketika seorang remaja perempuan berinisial AGH mengadu soal perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan korban kepadanya. Awalnya AGH menghubungi David dengan alasan ingin mengembalikan kartu pelajarnya. Dari sana diketahui di mana keberadaan korban. Bukannya mengembalikan kartu pelajar, AGH datang bersama Mario lalu melakukan penganiayaan. Akibatnya korban mengalami koma selama 2 hari. Itulah yang kami akan dalami, kita cocokkan dengan keterangan saksi maupun hasil olah TKP tim identifikasi kami. Si kawan ini udah diperiksa belum? Untuk si anak yang bernama inisial AG ini sudah dilakukan pemeriksaan, tapi kami akan melakukan pemeriksaan tambahan kembali untuk lebih mendetailkan rincian apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan yang S ini bersama dengan AG. Ini ada
Berekam detik-detik penganiayaan anak pengurus GP Ansor yakni David usia 17 tahun telah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 23 Februari 2023. Berekam video itu merupakan teman dari pelaku penganiayaan yakni Mario Dandi Satrio atau MDS usia 20 tahun. Tersangka berinisial SLR usia 19 tahun ditetapkan sebagai tersangka lantaran mengiyakan ajakan tersangka Mario memukuli korban. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol AD Arisiam Indradi. Pihaknya mengatakan SLR berada di lokasi kejadian. Bahkan tersangka baru ini terlibat dalam aksi penganiayaan yang dilakukan Mario. Saat ini tersangka sudah diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Kombes AD juga membeberkan peran SLR. Peran pertama tersangka yakni mengiyakan ajakan Mario untuk menganiaya David. Tak hanya itu, tersangka SLR juga berperan merekam aksi penganiayaan tersebut menggunakan ponsel Mario. Sementara kekasih Mario yang berinisial AGH usia 15 tahun sempat menjadi trending di Twitter. Pasalnya disebut AGH berada di lokasi penganiayaan. Bahkan AGH disebut sempat memancing korban agar ke lokasi penganiayaan tersebut. Oleh sebab itu penyidik Polres Metro Jakarta akan memeriksa AGH. Apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan tersangka, dengan kawannya, hingga terjadi suatu peristiwa Senin malam itu. Nah, ini kami juga akan melakukan pemeriksaan lagi terhadap si AG ini. AG ini teman perempuannya, Pak? Kapan, Pak? Hari ini sedang berlangsung juga untuk yang kawan si tersangka itu, si inisial S itu. Bang, ya kalau si A itu saat kejadian itu ada di lokasi atau tidak? Inisial A, AG ini ya. Inisial AG ini pada saat kejadian ada di TKP. Jadi si tersangka, inisial D, kemudian kawannya yang S ini bersama dengan AG. Ini ada di TKP. Nah, apa ini keterlibatan atau peran dari setiap orang ini? Sebelum kejadian, kemudian sampai di TKP, dan setelah kejadian itu. Ada kemungkinan untuk dijadikan tersangka juga atau Nah, ini masih dalam proses pendalaman. Tentu saja kita melalui mekanisme sesuai prosedur. Kita tidak boleh berasumsi, tetapi benar-benar sesuai dengan fakta. Fakta-fakta yang terjadi sebenarnya di TKP pada waktu kejadian tersebut. Dan kalau untuk kondisi korban sendiri saat ini? Saat ini korban masih dalam perawatan medis di rumah sakit. Jadi korban saat ini masih tetap berada di rumah sakit untuk menjalani perawatan medis. Belum bisa diminta keterangan ya Pak? Atau belum bisa komunikasi untuk korban? Sampai saat ini yang bersangkutan belum bisa, karena masih dalam tahap perawatan medis itu. Menyampaikan dan memanjatkan doa untuk saudara David. Semoga saudara David. Menteri Keuangan Sri Mulyani turut menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga pengurus pusat GP Ansor Jonathan Latumahina yang anaknya dianiaya oleh putra pejabat pajak bernama Mario Dandi Satrio. Ia juga mendoakan agar korban penganiayaan yakni David Ozora segera diberikan kesembuhan. Tanya itu, Sri Mulyani juga mengutuk perbuatan yang sudah dilakukan oleh Mario hingga membuat David sempat koma. Diketahui David saat ini masih terbaring lemah di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan setelah sebelumnya dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta Barat. Sri Mulyani berharap kondisi David dapat segera pulih dan kembali beraktivitas seperti biasa. Hal ini disampaikan Sri Mulyani saat konferensi pers yang digelar oleh Kementerian Keuangan pada Jumat 24 Februari. Tanya itu mewakili seluruh staf kementerian yang dipimpinnya. Begitu pula dengan DJP, ia juga meminta maaf atas tindakan penganiayaan yang dilakukan terhadap David. Sebagai pimpinan di Kementerian Keuangan, ia pun menegaskan bahwa tindakan keji yang dilakukan oleh putra dari Rafael Aluntri Sambodo yang memegang posisi sebagai Kabag Umum Kantor DJP Jakarta Selatan II sangat tidak dibenarkan. Ia pun mengutuk perbuatan Mario yang sudah membuat David sampai koma. Diketahui Sri Mulyani juga mencopot jabatan Rafael Aluntri Sambodo, ayah dari pelaku penganiayaan, di mana Rafael memegang posisi sebagai Kabag Umum Kantor DJP Jakarta Selatan II. Selain itu, ia juga menerbitkan surat pemeriksaan terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh Rafael.
Sementara itu, pelaku penganiayaan Mario Dendi kini telah berstatus tersangka dan ditahan sejak Rabu lalu. Akibat tindakan penganiayaan yang dilakukannya, pemuda berusia 20 tahun itu pun terancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Kami semuanya seperti tadi telah dibuka oleh Pak Wamen dan juga Pak Prastowo menyampaikan dan memanjatkan doa untuk saudara David dan mendoakan semoga saudara David dapat segera mendapatkan kesembuhan. Kami juga meminta kepada seluruh keluarga dan kepada saudara David atas kejadian ini yang sama sekali tidak dapat dibenarkan, dan kami mengutuk tindakan keji penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu putra dari jajaran Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David. Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya David 17 tahun. Putra pengurus pusat GP Ansor meminta maaf atas tindakan yang dilakukan anaknya. Ia mengakui bahwa perbuatan anaknya salah hingga membuat korban mengalami koma. Rafael juga siap diperiksa harta kekayaannya lantaran disebut-sebut bernilai fantastis. Mulanya Rafael meminta maaf kepada keluarga korban hingga keluarga besar GP Ansor. Pasalnya korban mengalami trauma akibat luka serius seusai dianiaya Mario putranya. Dirinya menyadari bahwa perbuatan putranya salah dan membuat kegaduhan di masyarakat. Oleh karena itu pihaknya akan mengikuti seluruh proses dari kepolisian. Menurut Rafael, permasalahan yang dilakukan putranya merupakan permasalahan pribadi dan tidak menyangkut institusi. Suara Rafael terdengar bergetar kala mengucapkan permintaan maaf tersebut. Selain meminta maaf, Rafael juga siap buka-bukaan terkait harta kekayaan yang ia miliki. Dirinya juga siap untuk diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani turut mengomentari tindakan penganiayaan yang dilakukan putra Rafael. Ia juga mengecam gaya hidup mewahnya yang diumbar di media sosial. Ditulis melalui Instagram pribadinya pada Rabu 22 Februari, Sri Mulyani menilai tindakan Mario tersebut bisa menciptakan reputasi negatif kepada seluruh jajaran Kemenko. Oleh karena itu, ia mendukung penanganan hukum dari penegak hukum. Saya, Rafael Alun Trisambodo, orang tua dari Mario Dendi, dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David dan keluarga besar Bapak Jonathan, keluarga besar PBNU dan keluarga besar GP Ansor, dikarenakan perbuatan putra saya telah menyebabkan luka serius dan trauma yang mendalam. Saya selalu mendoakan kesembuhan Mas David, dan dalam kesempatan ini saya juga ingin menegaskan bahwa hal ini merupakan masalah pribadi keluarga kami, dan kami akan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya menyadari bahwa tindakan putra saya yang salah sehingga merugikan orang lain, mengecewakan dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan saya, sebagai bentuk pertanggungan jawab, saya siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki. Obrolan-obrolan yang dilakukan di antara masih menjadi teka-teki percakapan antara pelaku penganiayaan Mario Dandi Satrio usia 20 tahun dengan kekasihnya yang berinisial AGH usia 15 tahun. Pasalnya percakapan di antara keduanya menjadi penyebab Mario menganiaya putra pengurus GP Ansor yakni David usia 17 tahun. Pihak yang berwajib pun melakukan pemeriksaan terhadap AGH untuk mendalami percakapan di antara keduanya sebelum aksi penganiayaan. Hal tersebut disampaikan oleh Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Henrikus Yosi. Pihaknya mengatakan AGH telah menjalani pemeriksaan pada Kamis 23 Februari 2023. Namun penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan menjadwalkan pemeriksaan tambahan AGH. Hal itu dilakukan guna mencari tahu apa saja obrolan yang dilakukan antara AGH dan tersangka.
Sejauh ini penyidik menduga obrolan antara Mario dengan AGH menjadi pemicu penganiayaan. Obrolan di antara keduanya pun terkait aduan AGH kepada Mario soal perilaku tidak baik David kepadanya. Perlu diketahui AGH sendiri merupakan kekasih Mario, namun AGH juga merupakan mantan pacar David. Sehingga aduan terkait perilaku tidak menyenangkan itu membuat Mario naik pitam. Lantas Mario sempat mencoba untuk menghubungi David namun tidak direspon. Hal itulah yang membuat Mario mencari siasat untuk bertemu dengan korban. Siasat itu dilakukan dengan melibatkan AGH untuk menghubungi David dengan alasan hendak mengembalikan kartu pelajar. Lantas AGH menghubungi korban dan mengajak bertemu di Komplek Grand Permata yang menjadi lokasi penganiayaan. Setibanya di lokasi, Mario datang bersama AGH dan seorang temannya yang berinisial S. Lantas Mario langsung mengonfirmasi perbuatan tidak menyenangkan itu kepada korban. Bahkan sempat ada cekcok di antara keduanya hingga berujung pada penganiayaan. Sudah dilakukan pemeriksaan, tapi kami akan melakukan pemeriksaan tambahan kembali untuk lebih mendetailkan rincian apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan tersangka, dengan kawannya, hingga terjadi suatu peristiwa Senin malam itu. Untuk si anak yang bernama inisial AG ini, kronologi penganiayaan putra pejabat Dirjen Pajak Jakarta Selatan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor terungkap. Insiden ini bermula dari curhatan seorang wanita. Mereka kemudian menyusun rencana untuk menganiaya korban hingga babak belur. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes AD Arisyam Indradi mengatakan peristiwa penganiayaan korban bernama David terjadi di Pesanggerahan Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kejadian penganiayaan ini bermula saat pelaku Mario Dandi Satrio menerima laporan dari pacarnya AGH 15 tahun. Kepada Mario, AGH mengaku mendapatkan perbuatan tidak menyenangkan dari David yang juga mantan kekasihnya. Merasa geram dengan perbuatan David, Mario lantas mencoba menghubungi korban. Namun David tak memberikan respon meskipun beberapa kali dihubungi. Lantaran tak kunjung bisa ditemui dan dihubungi, Mario kemudian menyusun siasat yang meminta AGH untuk menghubungi David dan bertanya soal keberadaan korban. Kala itu AGH menyampaikan ingin mengembalikan kartu pelajar milik korban. David yang tak tahu apa-apa kemudian memberitahu kepada AGH jika ia sedang berada di rumah temannya R di Kompleks Grand Permata di Ulu Jamik. Mario kemudian mendatangi David bersama AGH dan seorang lainnya berinisial S. Sempat terjadi cekcok antara Mario dan David sebelum akhirnya terjadi penganiayaan. Video penganiayaan yang diduga dilakukan Mario Dandi Satrio 20 tahun kepada anak pengurus pusat GP Ansor David 17 tahun beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut terlihat bagaimana brutalnya pelaku penganiayaan. Di akhir video terdengar pelaku mengaku tak takut untuk dilaporkan. Dalam video berdurasi 56 detik tersebut, pria yang diduga David terlihat sudah tergeletak tak berdaya di aspal. Meski demikian, pria diduga Mario terus menendang kepala dan perut korban. Ia juga terlihat kegirangan melihat korban terkapar. Tak berselang lama, pria tersebut menantang agar korban melaporkan dirinya. Video terhenti saat ada teriakan dari seseorang yang diduga melihat aksi brutal tersebut. Terkait beredarnya video penganiayaan ini, Ketua LBH Pusat GP Ansor, Abdul Qadir, buka suara. Abdul Qadir mengatakan perbuatan yang dilakukan Mario terhadap David merupakan hal yang keji serta bertentangan dengan norma kehidupan bermasyarakat. Pihaknya akan melaporkan perekam dan penyebar video kekerasan tersebut kepada pihak kepolisian. Ia lantas mengimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarkan video kekerasan tersebut. Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David Putra, pengurus GP Ansor, kini menjadi perbincangan publik. Atas kasus tersebut, ayah David, Jonathan Latumahina, menegaskan tidak ada kata damai dan proses hukum akan terus berlanjut. Lantas, siapakah sosok Jonathan Latumahina?
Jonathan mengatakan proses hukum atas kasus penganiayaan yang menyebabkan putranya koma itu terus berjalan. Melalui cuitannya di sosial media, ayah David mengungkap bahwa pihak keluarga pelaku sudah mendatangi rumahnya dan meminta maaf. Jonathan mengaku memaafkan atas aksi kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap anaknya. Meski demikian, Jonathan menyebut akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas. Terlebih, orang tua pelaku yang merupakan pejabat pajak ini sudah ditahan oleh pihak Polres Jakarta Selatan. Diketahui Jonathan Latumahina merupakan salah satu tokoh ternama di GP Ansor. Dia merupakan tim cyber pengurus pusat GP Ansor. Oleh karenanya ia berada di bawah komando Menteri Agama Republik Indonesia Yahud Khalil Haumas. Sebagai informasi, GP Ansor merupakan salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama yang bergerak di bidang kepemudaan dan kepemasyarakatan. Dalam akun Twitternya, nampak Jonathan memiliki beberapa tato yang melekat di tubuhnya. Ia sempat mengunggah foto dirinya dengan sang anak setelah aksi penganiayaan itu. Jonathan juga sangat aktif mengomentari berbagai isu di sosial media. Beredar detik-detik video diduga penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap anak pengurus GP Ansor berinisial DA. Dalam video yang berdurasi kurang dari 1 menit itu terlihat bagaimana Dandi melakukan kekerasan brutal hingga membuat korban koma. Bahkan dalam video itu terdengar ucapan pelaku yang menyatakan tak takut jika korban meninggal dunia karena ulahnya. Kengerian potongan video itu menunjukkan Mario menendang kepala DA berulang kali hingga korban tak berdaya. Pada video tersebut terdengar juga ucapan pelaku yang menyatakan tak takut jika dilaporkan polisi. Bahkan Mario menyatakan tak peduli jika korban akhirnya meninggal dunia. Terkait keberedarannya video detik-detik penganiayaan terhadap korban tersebut, Ketua Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Ansor, Abdul Khodir meminta agar semua pihak menghentikan penyebaran video itu. Ia menyebut perekaman dan penyebaran video itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma. Abdul mengatakan pihaknya meminta pihak polisian untuk menyelidiki sosok perekam hingga penyebar video tersebut. Diketahui video tersebut beredar setelah tak lama ayahnya Mario Rafael Alun yang sebagai Kabak Umum Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan menyampaikan video permohonan maaf dan penyesalannya. Dalam video permintaan maaf itu, Rafael menyatakan bahwa kasus ini adalah kasus pribadi keluarganya yang akan dihadapi sesuai proses hukum yang kini tengah berjalan. Rafael juga menyatakan siap bertanggung jawab memberikan klarifikasi soal sumber harta kekayaannya. Dirinya siap buka-bukaan soal harta kekayaan yang viral diberitakan di berbagai media dan sosial media. Dia pun turut menyampaikan permintaan maaf kepada Kementerian Keuangan yang kini citranya tercoreng akibat kasus anaknya. Terbaru, kini ayah Mario sekaligus pejabat Dijen Pajak Rafael Alun Trisambodo tersebut dicopot dari jabatannya. Pencopotan itu disampaikan langsung oleh Kementerian Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers pada Jumat 24 Februari hari ini. Sri Mulyani menyatakan jika Rafael telah dicopot dari tugasnya dan jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Akan tetapi, Rafael kini masih menjadi pegawai di kantor pajak. Polres Metro Jakarta Selatan berhasil mengamankan CCTV detik-detik penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio, usia 20 tahun terhadap David, usia 17 tahun. Dalam rekaman CCTV itu nampak Mario memukul hingga menendang korban. Bahkan tersorot pula ekspresi Mario saat menganiaya David pada Senin 20 Februari 2023. Alih-alih merasa bersalah, Mario dengan percaya diri menendang kepala David dengan sangat kencang. Bahkan teman Mario yang berinisial SLR merekam kejadian tersebut. Dari video tersebut nampak Mario mendongakkan dagu saat menganiaya korban. Hal itu menunjukkan jika pelaku tak merasa bersalah terkait tindakannya. Padahal biasanya orang akan menundukkan kepala jika ia merasa bersalah. Kemudian dalam video tersebut nampak Mario terus memukul hingga menendang kepala korban secara berulang kali. Padahal terlihat David sudah dalam keadaan terkapar di aspal jalan. Hal senada juga disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Adi Arisiam Indradi. Ia mengatakan pelaku menganiaya korban berkali-kali sampai terjatuh. Tak hanya kepala, pelaku bahkan juga menendang perut korban. Bahkan Mario terlihat kegirangan melihat korban terkapar. Tak lama kemudian pelaku justru menantang korban agar melaporkan dirinya. Namun kini Ketua LBH Pusat GP Ansor
Ansor, Abdul Qadir buka suara terkait video penganiayaan yang beredar di media sosial. Pihaknya akan melaporkan perekam dan penyebar video kekerasan tersebut kepada pihak kepolisian. Ia pun menghimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarkan video kekerasan tersebut. Tentu adalah suatu masalah pribadi, namun telah menimbulkan Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak mantan pejabat pajak Mario Dendi Satrio merupakan permasalahan pribadi, di mana Mario melakukan penganiayaan setelah mendapat aduan dari sang kekasih atas perilaku tak baik yang dilakukan oleh David, anak petinggi GP Ansor. Meski begitu, aksi Mario itu disebut turut mencoreng institusi Kementerian Keuangan. Hal ini disampaikan oleh Sri Mulyani pada konferensi pers yang digelar oleh Kementerian Keuangan pada hari ini Jumat 24 Februari 2023. Dalam kesempatan itu, ia mengakui bahwa permasalahan ini sudah masuk ke ranah masalah pribadi antar pihak yang terlibat. Namun menurutnya, pelaku penyandang mantan anak pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, sehingga aksinya itu mencoreng nama institusi tersebut bahkan Kementerian Keuangan. Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan akan mengambil tindakan kolektif yang kredibel agar kasus ini tidak terulang kembali. Ia pun turut menyoroti aksi pamer harta yang dilakukan oleh Mario di media sosial. Sri Mulyani kembali mengingatkan bahwa jajaran Kemenkeu yang memiliki gaya hidup mewah telah menimbulkan persepsi negatif. Bahkan hal itu menimbulkan erosi kepercayaan dari seluruh masyarakat terhadap Kemenkeu dan Dirjen Pajak. Masyarakat akan dibuat bertanya-tanya mengenai sumber kemewahan yang diperoleh tersebut. Sri Mulyani mengatakan bahwa perilaku dari Mario disebut mengkhianati dan mencederai seluruh jajaran Kemenkeu. Padahal ia merasa yakin bahwa sebagian besar jajaran Kemenkeu sudah bekerja secara jujur dan profesional. Sehingga atas insiden tersebut, Sri Mulyani langsung mencopot jabatan dari ayah Mario, Rafael Alun Trisambodo, dari Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Dan kami mengutuk tindakan keji penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu putra dari jajaran Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Tindakan tersebut tentu adalah suatu masalah pribadi, namun telah menimbulkan suatu dampak yang sangat besar terhadap persepsi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Kami menyampaikan beberapa langkah untuk bisa meyakinkan kepada publik suatu tindakan korektif yang kredibel. Selain gemar memamerkan harta kekayaan, Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya putra pengurus pusat GP Ansor diduga memiliki sebuah bisnis. Bisnis tersebut berupa kosan mewah yang terletak di daerah Kebayoran, Jakarta Selatan. Terkait bisnis ini, Kementerian Keuangan akan mendalaminya. Kabar kepemilikan bisnis properti ini mulanya diungkapkan oleh sebuah akun Twitter. Kosan yang terdiri dari 2 lantai dan terletak di lokasi strategis ini dipasarkan melalui aplikasi pencarian kamar kos. Kosan mewah itu dipatok dengan harga 3,5 juta rupiah per bulannya. Di dalamnya terdapat sejumlah fasilitas seperti AC hingga TV. Kini Kementerian Keuangan bakal menelisik harta kekayaan yang dimiliki ayah Dandi, Rafael Alun Trisambodo. Pasalnya sebagai Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, harta Rafael bernilai fantastis, yaitu mencapai puluhan miliar rupiah. Untuk mengusut, Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan mencopot Rafael dari jabatannya. Pencopotan ini dilakukan agar jajarannya bisa melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Imbas ulah anaknya yang menganiaya putra petinggi GP Ansor, Rafael Alun Trisambodo, kini dicopot jabatannya dari Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan. Meski begitu, ia masih tetap akan menerima gaji dari pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh di kantor DJP pada Jumat 24 Februari. Nurmawan Nuh menjelaskan meski masih menerima gaji, namun tunjangan yang diberikan kepada pejabat Direktorat Jenderal Pajak itu tidak dapat dicairkan. Lebih lanjut, Awan menegaskan meski sudah dicopot jabatannya, Rafael Alun masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Penetapan status itu untuk mempermudah proses penyidikan terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN.
Sementara itu dilansir dari tribunsumsel.com pada Jumat 24 Februari, Rafael Alun Trisambodo menjabat sebagai pejabat eselon 3 DJP. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS, pada PNS golongan 3 ada 4 macam. Pada golongan 3A akan memiliki gaji Rp2.579.400 sampai Rp4.236.400. Sementara pada golongan 3B yakni Rp2.688.500 hingga Rp4.415.600. Kemudian pada golongan 3C akan menerima gaji Rp2.802.000 hingga Rp4.602.400. Terakhir pada golongan 3D akan menerima gaji sebesar Rp2.920.000 hingga Rp4.797.000. Besaran gaji itu masih disesuaikan berdasarkan masa kerja golongan atau MKG. Kini Rafael hanya mendapat gaji tanpa tunjangan yang sebelumnya bisa ia dapatkan mulai dari Rp36.219.800 hingga Rp46.478.000 per bulannya. Namun, kabar terbaru kini Rafael sudah mengundurkan diri sebagai ASN. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya David 17 tahun, putra pengurus pusat GP Ansor dikeluarkan dari Universitas Prasetya Mulia, tempat dirinya berkuliah. Pihak kampus menilai tindakan yang dilakukan Dandi bertentangan dengan kode etik universitas. Surat keputusan ini dibagikan di akun Instagram Universitas Prasetya Mulia pada Jumat 24 Februari 2023. Adapun keputusan dikeluarkannya Mario terhitung sejak Kamis 23 Februari. Keputusan diambil setelah pimpinan kampus memantau perkembangan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Dandi. Tindakan Dandi dinilai bertentangan dengan kemanusiaan dan melanggar kode etik dan peraturan yang tercantum dalam buku pedoman mahasiswa Universitas Prasetya Mulia. Oleh karena itu, Civitas Kampus mengecam tindakan putra pejabat Dirjen Pajak tersebut. Pihak Universitas Prasetya Mulia juga mengaku prihatin atas kondisi dari David. Diketahui Dandi telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan pada Rabu 22 Februari. Selain Dandi, rekannya berinisial SLR 19 tahun juga ditetapkan sebagai tersangka. SLR disebut Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arisyam Indradi berperan memprovokasi Dandi agar melakukan penganiayaan. Mulai hari ini Saudara RAT, saya minta untuk dicopot. Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot tugas dan jabatan Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. Pencopotan jabatan ini buntut dari aksi penganiayaan yang dilakukan putra Rafael, yakni Mario Dandi Satrio usia 20 tahun. Diketahui Mario menganiaya anak pengurus GP Ansor, yakni David usia 17 tahun, hingga mengalami pembengkakan otak dan tak sadarkan diri. Melalui konferensi pers pada Jumat 24 Februari 2023, Sri Mulyani mencopot jabatan Rafael Alun Trisambodo dari Ditjen Pajak. Keputusan ini diperoleh setelah Inspektorat Jenderal Kemenku melakukan pemeriksaan terhadap Rafael. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah Pasal 31 Ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Dalam pernyataannya, Sri Mulyani mengecam tindakan yang dilakukan oleh Mario. Pasalnya tindakan tersebut merupakan masalah pribadi, namun Direktorat Jenderal Kemenke ikut terdampak, sehingga pihaknya mengaku melakukan tindakan korektif dan kredibel dengan pencopotan jabatan Rafael. Kemudian Sri Mulyani juga mendoakan korban yakni David agar segera diberi kesembuhan. Selain itu, Sri Mulyani juga meminta maaf kepada David dan keluarga atas kejadian yang menghebohkan masyarakat Indonesia. Dalam pernyataannya, Sri Mulyani mengutuk perbuatan keji dari Mario. Bahkan ia tidak membenarkan perbuatan penganiayaan yang dilakukan putra Rafael. Saya ingin menyampaikan mengenai status Saudara RAT yang merupakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Saya sudah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dan
dalam hal ini kewajaran dari harta dari saudara RAT. Pada tanggal 23 Februari yang lalu, Inspektorat Jenderal telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Di dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melakukan pemeriksaan, maka mulai hari ini saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan. Saya juga sudah meminta agar pemeriksaan pelanggaran disiplin saudara RAT ditindaklanjuti. Telah dilakukan perbuatan yang tidak baik kepada. Terungkap motif anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio usia 20 tahun menganiaya putra pengurus GP Ansor David usia 17 tahun. Rupanya Mario menganiaya David lantaran aduan dari pacar yang berinisial AGH. Bahkan AGH sempat memancing korban David agar datang ke lokasi penganiayaan pada Senin 20 Februari silam. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes AD Ari Siam Indradi. Ia mengatakan penganiayaan tersebut karena AGH yang mengadu kepada Mario. AGH melaporkan perbuatan yang tidak menyenangkan dari korban alias David. Sementara perlu diketahui David merupakan mantan kekasih AGH. Seusai mendengar aduan tersebut, Mario menjadi naik pitam dan ingin memberi pelajaran terhadap David. Mario sempat mencoba menghubungi korban namun tak mendapat respon. Siasat pun disusun Mario dengan cara AGH menghubungi korban dengan alasan hendak mengembalikan kartu pelajar. Lantas AGH menghubungi korban dan mengajak bertemu di Kompleks Grand Permata yang menjadi lokasi penganiayaan. Setibanya di lokasi, Mario datang bersama AGH dan seorang temannya yang berinisial S. Mereka datang menggunakan mobil Rubicon warna hitam. Lantas Mario langsung mengonfirmasi perbuatan tidak menyenangkan itu kepada korban. Bahkan sempat ada cekcok di antara keduanya hingga berujung pada penganiayaan. Nah, ini berawal dari adanya informasi yang diterima oleh tersangka dari Saudari A. Saudari A menyatakan ke tersangka bahwa telah dilakukan perbuatan yang tidak baik kepada saksi A. Untuk si anak yang bernama inisial AG ini, penganiayaan yang dilakukan anak seorang pejabat Dirjen Pajak kepada putra pengurus pusat GP Ansor disebut-sebut karena curhatan seorang wanita berinisial AGH 15 tahun. AGH sendiri saat ini telah diperiksa sebagai saksi terkait aksi penganiayaan tersebut. AGH sendiri merupakan kekasih Mario yang merupakan pelaku dan juga mantan pacar David, korban penganiayaan. Ia dipanggil ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 23 Februari 2023. Namun kedatangan AGH luput dari pantauan awak media. Wakil Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Henrikus Yosi mengatakan saat ini AGH masih menjalani pemeriksaan. Henrikus menjelaskan pemeriksaan tambahan kepada AGH dilakukan untuk mendalami keterlibatannya dalam kasus ini. Nantinya akan diperiksa apa saja obrolan yang menjadi pemicu penganiayaan tersebut. Sebelumnya Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes AD Ari Siam Indradi mengatakan aksi penganiayaan ini bermula ketika seorang remaja perempuan berinisial AGH mengadu soal perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan korban kepadanya.
Awalnya AGH menghubungi David dengan alasan ingin mengembalikan kartu pelajarnya. Dari sana diketahui di mana keberadaan korban. Bukannya mengembalikan kartu pelajar, AGH datang bersama Mario lalu melakukan penganiayaan. Akibatnya korban mengalami koma selama 2 hari. Itulah yang kami akan dalami, kita cocokkan dengan keterangan saksi maupun hasil olah TKP tim identifikasi kami. Si kawan ini udah diperiksa belum? Untuk si anak yang bernama inisial AG ini sudah dilakukan pemeriksaan, tapi kami akan melakukan pemeriksaan tambahan kembali untuk lebih mendetailkan rincian apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan yang S ini bersama dengan AG. Ini ada. Berekam detik-detik penganiayaan anak pengurus GP Ansor yakni David usia 17 tahun telah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 23 Februari 2023. Berekam video itu merupakan teman dari pelaku penganiayaan yakni Mario Dandi Satrio atau MDS usia 20 tahun. Tersangka berinisial SLR usia 19 tahun ditetapkan sebagai tersangka lantaran mengiyakan ajakan tersangka Mario memukuli korban. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Arisiam Indradi. Pihaknya mengatakan SLR berada di lokasi kejadian. Bahkan tersangka baru ini terlibat dalam aksi penganiayaan yang dilakukan Mario. Saat ini tersangka sudah diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Kombes Ade juga membeberkan peran SLR. Peran pertama tersangka yakni mengiyakan ajakan Mario untuk menganiaya David. Tak hanya itu, tersangka SLR juga berperan merekam aksi penganiayaan tersebut menggunakan ponsel Mario. Sementara kekasih Mario yang berinisial AGH usia 15 tahun sempat menjadi trending di Twitter. Pasalnya disebut AGH berada di lokasi penganiayaan. Bahkan AGH disebut sempat memancing korban agar ke lokasi penganiayaan tersebut. Oleh sebab itu penyidik Polres Metro Jakarta akan memeriksa AGH. Apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan tersangka, dengan kawannya, hingga terjadi suatu peristiwa Senin malam itu. Nah, ini kami juga akan melakukan pemeriksaan lagi terhadap si AG ini. AG ini teman perempuannya tambahannya kapan, Pak? Hari ini sedang berlangsung juga untuk yang kawan si tersangka itu, si inisial S itu. Bang, yang kalau si A itu saat kejadian itu ada di lokasi atau tidak? Inisial AG ini ya. Inisial AG ini pada saat kejadian ada di TKP. Jadi si tersangka inisial D, kemudian kawannya yang S ini bersama dengan AG. Ini ada di TKP. Nah, apa ini keterlibatan atau peran dari setiap orang ini? Sebelum kejadian, kemudian sampai di TKP, dan setelah kejadian itu. Ada kemungkinan untuk dijadikan tersangka juga atau Nah, ini masih dalam proses pendalaman. Tentu saja kita melalui mekanisme sesuai prosedur. Kita tidak boleh berasumsi, tetapi benar-benar sesuai dengan fakta. Fakta-fakta yang terjadi sebenarnya di TKP pada waktu kejadian tersebut. Dan kalau untuk kondisi korban sendiri saat ini? Saat ini korban masih dalam perawatan medis di rumah sakit. Jadi korban saat ini masih tetap berada di rumah sakit untuk menjalani perawatan medis. Belum bisa diminta keterangan ya Pak? Atau belum bisa komunikasi untuk korban? Sampai saat ini yang bersangkutan belum bisa, karena masih dalam tahap perawatan medis itu. Menyampaikan dan memanjatkan doa untuk saudara David. Semoga saudara David. Menteri Keuangan Sri Mulyani turut menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga pengurus pusat GP Ansor Jonathan Latumahina yang anaknya dianiaya oleh putra pejabat pajak bernama Mario Dandi Satrio. Ia juga mendoakan agar korban penganiayaan yakni David Ozora segera diberikan kesembuhan. Tak hanya itu, Sri Mulyani juga mengutuk perbuatan yang sudah dilakukan oleh Mario hingga membuat David sempat koma. Diketahui David saat ini masih terbaring lemah di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan setelah sebelumnya dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta Barat. Sri Mulyani berharap kondisi David dapat segera pulih dan kembali beraktivitas seperti biasa.
Hal ini disampaikan Sri Mulyani saat konferensi pers yang digelar oleh Kementerian Keuangan pada Jumat 24 Februari. Tak hanya itu, mewakili seluruh staf kementerian yang dipimpinnya, begitu pula dengan DJP, ia juga meminta maaf atas tindakan penganiayaan yang dilakukan terhadap David. Sebagai pimpinan di Kementerian Keuangan, ia pun menegaskan bahwa tindakan keji yang dilakukan oleh putra dari Rafael Aluntri Sambodo yang memegang posisi sebagai Kabag Umum Kantor DJP Jakarta Selatan II sangat tidak dibenarkan. Ia pun mengutuk perbuatan Mario yang sudah membuat David sampai koma. Diketahui Sri Mulyani juga mencopot jabatan Rafael Aluntri Sambodo, ayah dari pelaku penganiayaan, di mana Rafael memegang posisi sebagai Kabag Umum Kantor DJP Jakarta Selatan II. Selain itu, ia juga menerbitkan surat pemeriksaan terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh Rafael. Sementara itu, pelaku penganiayaan Mario Dendi kini telah berstatus tersangka dan ditahan sejak Rabu lalu. Akibat tindakan penganiayaan yang dilakukannya, pemuda berusia 20 tahun itu pun terancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Kami semuanya seperti tadi telah dibuka oleh Pak Wamen dan juga Pak Prastowo menyampaikan dan memanjatkan doa untuk saudara David dan mendoakan semoga saudara David dapat segera mendapatkan kesembuhan. Kami juga meminta kepada seluruh keluarga dan kepada saudara David atas kejadian yang sama sekali tidak dapat dibenarkan, dan kami mengutuk tindakan keji penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu putra dari jajaran Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David. Rafael Aluntri Sambodo, ayah Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya David 17 tahun. Putra pengurus pusat GP Ansor meminta maaf atas tindakan yang dilakukan anaknya. Ia mengakui bahwa perbuatan anaknya salah hingga membuat korban mengalami koma. Rafael juga siap diperiksa harta kekayaannya lantaran disebut-sebut bernilai fantastis. Mulanya Rafael meminta maaf kepada keluarga korban hingga keluarga besar GP Ansor. Pasalnya korban mengalami trauma akibat luka serius seusai dianiaya Mario putranya. Dirinya menyadari bahwa perbuatan putranya salah dan membuat kegaduhan di masyarakat. Oleh karena itu pihaknya akan mengikuti seluruh proses dari kepolisian. Menurut Rafael, permasalahan yang dilakukan putranya merupakan permasalahan pribadi dan tidak menyangkut institusi. Suara Rafael terdengar bergetar kala mengucapkan permintaan maaf tersebut. Selain meminta maaf, Rafael juga siap buka-bukaan terkait harta kekayaan yang ia miliki. Dirinya juga siap untuk diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani turut mengomentari tindakan penganiayaan yang dilakukan putra Rafael. Ia juga mengecam gaya hidup mewahnya yang diumbar di media sosial. Ditulis melalui Instagram pribadinya pada Rabu 22 Februari, Sri Mulyani menilai tindakan Mario tersebut bisa menciptakan reputasi negatif kepada seluruh jajaran Kemenko. Oleh karena itu, ia mendukung penanganan hukum dari penegak hukum. Saya Rafael Aluntri Sambodo, orang tua dari Mario Dendi, dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David dan keluarga besar Bapak Jonathan, keluarga besar PBNU, dan keluarga besar GP Ansor, dikarenakan perbuatan putra saya telah menyebabkan luka serius dan trauma yang mendalam. Saya selalu mendoakan kesembuhan Mas David. Dan dalam kesempatan ini, saya juga ingin menegaskan bahwa hal ini merupakan masalah pribadi keluarga kami. Dan kami akan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya menyadari bahwa tindakan putra saya yang salah sehingga merugikan orang lain, mengecewakan dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan saya, sebagai bentuk pertanggungan jawab, saya siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki. Obrolan-obrolan yang dilakukan di antara
si Masih menjadi teka-teki percakapan antara pelaku penganiayaan Mario Dandi Satrio usia 20 tahun dengan kekasihnya yang berinisial AGH usia 15 tahun. Pasalnya percakapan di antara keduanya menjadi penyebab Mario menganiaya putra pengurus GP Ansor yakni David usia 17 tahun. Pihak yang berwajib pun melakukan pemeriksaan terhadap AGH untuk mendalami percakapan di antara keduanya sebelum aksi penganiayaan. Hal tersebut disampaikan oleh Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Henrikus Yosi. Pihaknya mengatakan AGH telah menjalani pemeriksaan pada Kamis 23 Februari 2023. Namun penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan menjadwalkan pemeriksaan tambahan AGH. Hal itu dilakukan guna mencari tahu apa saja obrolan yang dilakukan antara AGH dan tersangka. Sejauh ini penyidik menduga obrolan antara Mario dengan AGH menjadi pemicu penganiayaan. Obrolan di antara keduanya pun terkait aduan AGH kepada Mario soal perilaku tidak baik David kepadanya. Perlu diketahui AGH sendiri merupakan kekasih Mario, namun AGH juga merupakan mantan pacar David. Sehingga aduan terkait perilaku tidak menyenangkan itu membuat Mario naik pitam. Lantas Mario sempat mencoba untuk menghubungi David namun tidak direspon. Hal itulah yang membuat Mario mencari siasat untuk bertemu dengan korban. Siasat itu dilakukan dengan melibatkan AGH untuk menghubungi David dengan alasan hendak mengembalikan kartu pelajar. Lantas AGH menghubungi korban dan mengajak bertemu di Komplek Grand Permata yang menjadi lokasi penganiayaan. Setibanya di lokasi, Mario datang bersama AGH dan seorang temannya yang berinisial S. Lantas Mario langsung mengonfirmasi perbuatan tidak menyenangkan itu kepada korban. Bahkan sempat ada cekcok di antara keduanya hingga berujung pada penganiayaan. Sudah dilakukan pemeriksaan, tapi kami akan melakukan pemeriksaan tambahan kembali untuk lebih mendetailkan rincian apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan tersangka, dengan kawannya, hingga terjadi suatu peristiwa Senin malam itu. Untuk si anak yang bernama inisial AG ini, kronologi penganiayaan putra pejabat Dirjen Pajak Jakarta Selatan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor terungkap. Insiden ini bermula dari curhatan seorang wanita. Mereka kemudian menyusun rencana untuk menganiaya korban hingga babak belur. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan peristiwa penganiayaan korban bernama David terjadi di Pesanggerahan Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kejadian penganiayaan ini bermula saat pelaku Mario Dandi Satrio menerima laporan dari pacarnya AGH 15 tahun. Kepada Mario, AGH mengaku mendapatkan perbuatan tidak menyenangkan dari David yang juga mantan kekasihnya. Merasa geram dengan perbuatan David, Mario lantas mencoba menghubungi korban. Namun David tak memberikan respon meskipun beberapa kali dihubungi. Lantaran tak kunjung bisa ditemui dan dihubungi, Mario kemudian menyusun siasat yang meminta AGH untuk menghubungi David dan bertanya soal keberadaan korban. Kala itu AGH menyampaikan ingin mengembalikan kartu pelajar milik korban. David yang tak tahu apa-apa kemudian memberitahu kepada AGH jika ia sedang berada di rumah temannya R di Kompleks Grand Permata di Ulu Jamik. Mario kemudian mendatangi David bersama AGH dan seorang lainnya berinisial S. Sempat terjadi cekcok antara Mario dan David sebelum akhirnya terjadi penganiayaan. Video penganiayaan yang diduga dilakukan Mario Dandi Satrio 20 tahun kepada anak pengurus pusat GP Ansor David 17 tahun beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut terlihat bagaimana brutalnya pelaku penganiayaan. Di akhir video terdengar pelaku mengaku tak takut untuk dilaporkan. Dalam video berdurasi 56 detik tersebut, pria yang diduga David terlihat sudah tergeletak tak berdaya di aspal. Meski demikian, pria diduga Mario terus menendang kepala
dan perut korban. Ia juga terlihat kegirangan melihat korban terkapar. Tak berselang lama, pria tersebut menantang agar korban melaporkan dirinya. Video terhenti saat ada teriakan dari seseorang yang diduga melihat aksi brutal tersebut. Terkait beredarnya video penganiayaan ini, Ketua LBH Pusat GP Ansor, Abdul Qadir, buka suara. Abdul Qadir mengatakan perbuatan yang dilakukan Mario terhadap David merupakan hal yang keji serta bertentangan dengan norma kehidupan bermasyarakat. Pihaknya akan melaporkan perekam dan penyebar video kekerasan tersebut kepada pihak kepolisian. Ia lantas mengimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarkan video kekerasan tersebut. Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David Putra, pengurus GP Ansor, kini menjadi perbincangan publik. Atas kasus tersebut, ayah David, Jonathan Latumahina, menegaskan tidak ada kata damai dan proses hukum akan terus berlanjut. Lantas, siapakah sosok Jonathan Latumahina? Jonathan mengatakan proses hukum atas kasus penganiayaan yang menyebabkan putranya koma itu terus berjalan. Melalui cuitannya di sosial media, ayah David mengungkap bahwa pihak keluarga pelaku sudah mendatangi rumahnya dan meminta maaf. Jonathan mengaku memaafkan atas aksi kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap anaknya. Meski demikian, Jonathan menyebut akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas. Terlebih, orang tua pelaku yang merupakan pejabat pajak ini sudah ditahan oleh pihak Polres Jakarta Selatan. Diketahui Jonathan Latumahina merupakan salah satu tokoh ternama di GP Ansor. Dia merupakan tim cyber pengurus pusat GP Ansor. Oleh karenanya ia berada di bawah komando Menteri Agama Republik Indonesia Yahud Khalil Haumas. Sebagai informasi, GP Ansor merupakan salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama yang bergerak di bidang kepemudaan dan kepemasyarakatan. Dalam akun Twitternya, nampak Jonathan memiliki beberapa tato yang melekat di tubuhnya. Ia sempat mengunggah foto dirinya dengan sang anak setelah aksi penganiayaan itu. Jonathan juga sangat aktif mengomentari berbagai isu di sosial media. Beredar detik-detik video diduga penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap anak pengurus GP Ansor berinisial DA. Dalam video yang berdurasi kurang dari 1 menit itu terlihat bagaimana Dandi melakukan kekerasan brutal hingga membuat korban koma. Bahkan dalam video itu terdengar ucapan pelaku yang menyatakan tak takut jika korban meninggal dunia karena ulahnya. Kengerian potongan video itu menunjukkan Mario menendang kepala DA berulang kali hingga korban tak berdaya. Pada video tersebut terdengar juga ucapan pelaku yang menyatakan tak takut jika dilaporkan polisi. Bahkan Mario menyatakan tak peduli jika korban akhirnya meninggal dunia. Terkait keberedarannya video detik-detik penganiayaan terhadap korban tersebut, Ketua Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Ansor, Abdul Qadir meminta agar semua pihak menghentikan penyebaran video itu. Ia menyebut perekaman dan penyebaran video itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma. Abdul mengatakan pihaknya meminta pihak polisian untuk menyelidiki sosok perekam hingga penyebar video tersebut. Diketahui video tersebut beredar setelah tak lama ayahnya Mario Rafael Alun yang sebagai Kabak Umum Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan menyampaikan video permohonan maaf dan penyesalannya. Dalam video permintaan maaf itu, Rafael menyatakan bahwa kasus ini adalah kasus pribadi keluarganya yang akan dihadapi sesuai proses hukum yang kini tengah berjalan. Rafael juga menyatakan siap bertanggung jawab memberikan klarifikasi soal sumber harta kekayaannya. Dirinya siap buka-bukaan soal harta kekayaan yang viral diberitakan di berbagai media dan sosial media. Dia pun turut menyampaikan permintaan maaf kepada Kementerian Keuangan yang kini citranya tercoreng akibat kasus anaknya. Terbaru, kini ayah Mario sekaligus pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo tersebut dicopot dari jabatannya. Pencopotan itu disampaikan langsung oleh Kementerian Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers pada Jumat 24 Februari hari ini. Sri Mulyani menyatakan jika Rafael telah dicopot dari tugasnya dan jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Akan tetapi, Rafael kini masih menjadi pegawai di kantor pajak.
Polres Metro Jakarta Selatan berhasil mengamankan CCTV detik-detik penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio, usia 20 tahun terhadap David, usia 17 tahun. Dalam rekaman CCTV itu nampak Mario memukul hingga menendang korban. Bahkan tersorot pula ekspresi Mario saat menganiaya David pada Senin 20 Februari 2023. Alih-alih merasa bersalah, Mario dengan percaya diri menendang kepala David dengan sangat kencang. Bahkan teman Mario yang berinisial SLR merekam kejadian tersebut. Dari video tersebut nampak Mario mendongakkan dagu saat menganiaya korban. Hal itu menunjukkan jika pelaku tak merasa bersalah terkait tindakannya. Padahal biasanya orang akan menundukkan kepala jika ia merasa bersalah. Kemudian dalam video tersebut nampak Mario terus memukul hingga menendang kepala korban secara berulang kali. Padahal terlihat David sudah dalam keadaan terkapar di aspal jalan. Hal senada juga disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Adi Arisiam Indradi. Ia mengatakan pelaku menganiaya korban berkali-kali sampai terjatuh. Tak hanya kepala, pelaku bahkan juga menendang perut korban. Bahkan Mario terlihat kegirangan melihat korban terkapar. Tak lama kemudian pelaku justru menantang korban agar melaporkan dirinya. Namun kini Ketua LBH Pusat GP Ansor, Abdul Qadir buka suara terkait video penganiayaan yang beredar di media sosial. Pihaknya akan melaporkan perekam dan penyebar video kekerasan tersebut kepada pihak kepolisian. Ia pun menghimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarkan video kekerasan tersebut. Tentu adalah suatu masalah pribadi, namun telah menimbulkan Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio merupakan permasalahan pribadi, di mana Mario melakukan penganiayaan setelah mendapat aduan dari sang kekasih atas perilaku tak baik yang dilakukan oleh David, anak petinggi GP Ansor. Meski begitu, aksi Mario itu disebut turut mencoreng institusi Kementerian Keuangan. Hal ini disampaikan oleh Sri Mulyani pada konferensi pers yang digelar oleh Kementerian Keuangan pada hari ini Jumat 24 Februari 2023. Dalam kesempatan itu, ia mengakui bahwa permasalahan ini sudah masuk ke ranah masalah pribadi antar pihak yang terlibat. Namun menurutnya, pelaku penyandang mantan anak pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, sehingga aksinya itu mencoreng nama institusi tersebut bahkan Kementerian Keuangan. Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan akan mengambil tindakan kolektif yang kredibel agar kasus ini tidak terulang kembali. Ia pun turut menyoroti aksi pamer harta yang dilakukan oleh Mario di media sosial. Sri Mulyani kembali mengingatkan bahwa jajaran Kemenkeu yang memiliki gaya hidup mewah telah menimbulkan persepsi negatif. Bahkan hal itu menimbulkan erosi kepercayaan dari seluruh masyarakat terhadap Kemenkeu dan Dirjen Pajak. Masyarakat akan dibuat bertanya-tanya mengenai sumber kemewahan yang diperoleh tersebut. Sri Mulyani mengatakan bahwa perilaku dari Mario disebut mengkhianati dan mencederai seluruh jajaran Kemenkeu. Padahal ia merasa yakin bahwa sebagian besar jajaran Kemenkeu sudah bekerja secara jujur dan profesional. Sehingga atas insiden tersebut, Sri Mulyani langsung mencopot jabatan dari ayah Mario Rafael Alun Trisambodo dari Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Dan kami mengutuk tindakan keji penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu putra dari jajaran Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Tindakan tersebut tentu adalah suatu masalah pribadi, namun telah menimbulkan suatu dampak yang sangat besar terhadap persepsi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Kami menyampaikan beberapa langkah untuk bisa meyakinkan kepada publik suatu tindakan korektif yang kredibel. Selain gemar memamerkan harta kekayaan, Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya putra pengurus pusat GP Ansor diduga memiliki sebuah bisnis. Bisnis tersebut berupa kosan mewah yang terletak di daerah Kebayoran, Jakarta Selatan. Terkait bisnis ini, Kementerian Keuangan akan mendalaminya. Kabar kepemilikan bisnis properti ini mulanya diungkapkan oleh sebuah akun Twitter. Kosan yang terdiri dari 2 lantai dan terletak di lokasi strategis ini dipasarkan melalui aplikasi pencarian kamar kos. Kosan mewah itu dipatok dengan harga 3,5 juta rupiah per bulannya.
Di dalamnya terdapat sejumlah fasilitas seperti AC hingga TV. Kini Kementerian Keuangan bakal menelisik harta kekayaan yang dimiliki ayah Dandi, Rafael Alun Trisambodo. Pasalnya sebagai Kabag Umum Kanobil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, harta Rafael bernilai fantastis, yaitu mencapai puluhan miliar rupiah. Untuk mengusut, Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan mencopot Rafael dari jabatannya. Pencopotan ini dilakukan agar jajarannya bisa melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Imbas ulah anaknya yang menganiaya putra petinggi GP Ansor, Rafael Alun Trisambodo, kini dicopot jabatannya dari Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan. Meski begitu, ia masih tetap akan menerima gaji dari pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh di kantor DJP pada Jumat 24 Februari. Nurmawan Nuh menjelaskan meski masih menerima gaji, namun tunjangan yang diberikan kepada pejabat Direktorat Jenderal Pajak itu tidak dapat dicairkan. Lebih lanjut, Awan menegaskan meski sudah dicopot jabatannya, Rafael Alun masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Penetapan status itu untuk mempermudah proses penyidikan terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Sementara itu dilansir dari tribunsumsel.com pada Jumat 24 Februari, Rafael Alun Trisambodo menjabat sebagai pejabat eselon 3 DJP. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS, pada PNS golongan 3 ada 4 macam. Pada golongan 3A akan memiliki gaji Rp2.579.400 sampai Rp4.236.400. Sementara pada golongan 3B yakni Rp2.688.500 hingga Rp4.415.600. Kemudian pada golongan 3C akan menerima gaji Rp2.802.000 hingga Rp4.602.400. Terakhir pada golongan 3D akan menerima gaji sebesar Rp2.920.000 hingga Rp4.797.000. Besaran gaji itu masih disesuaikan berdasarkan masa kerja golongan atau MKG. Kini Rafael hanya mendapat gaji tanpa tunjangan yang sebelumnya bisa ia dapatkan mulai dari Rp37.219.800 hingga Rp46.478.000 per bulannya. Namun, kabar terbaru kini Rafael sudah mengundurkan diri sebagai ASN. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya David 17 tahun, putra pengurus pusat GP Ansor dikeluarkan dari Universitas Prasetya Mulia, tempat dirinya berkuliah. Pihak kampus menilai tindakan yang dilakukan Dandi bertentangan dengan kode etik universitas. Surat keputusan ini dibagikan di akun Instagram Universitas Prasetya Mulia pada Jumat 24 Februari 2023. Adapun keputusan dikeluarkannya Mario terhitung sejak Kamis 23 Februari. Keputusan diambil setelah pimpinan kampus memantau perkembangan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Dandi. Tindakan Dandi dinilai bertentangan dengan kemanusiaan dan melanggar kode etik dan peraturan yang tercantum dalam buku pedoman mahasiswa Universitas Prasetya Mulia. Oleh karena itu, Civitas Kampus mengecam tindakan putra pejabat Dirjen Pajak tersebut. Pihak Universitas Prasetya Mulia juga mengaku prihatin atas kondisi dari David. Diketahui Dandi telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan pada Rabu 22 Februari. Selain Dandi, rekannya berinisial SLR 19 tahun juga ditetapkan sebagai tersangka. SLR disebut Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arisyam Indradi berperan memprovokasi Dandi agar melakukan penganiayaan. Mulai hari ini Saudara RAT, saya minta untuk dicopot. Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot tugas dan jabatan Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. Pencopotan jabatan ini buntut dari aksi penganiayaan yang dilakukan putra Rafael, yakni Mario Dandi Satrio usia 20 tahun. Diketahui Mario menganiaya anak pengurus GP Ansor, yakni David usia 17 tahun, hingga mengalami pembengkakan otak dan tak sadarkan diri.
Melalui konferensi pers pada Jumat 24 Februari 2023, Sri Mulyani mencopot jabatan Rafael Alun Trisambodo dari Ditjen Pajak. Keputusan ini diperoleh setelah Inspektorat Jenderal Kemenku melakukan pemeriksaan terhadap Rafael. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah Pasal 31 Ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Dalam pernyataannya, Sri Mulyani mengecam tindakan yang dilakukan oleh Mario. Pasalnya tindakan tersebut merupakan masalah pribadi, namun Direktorat Jenderal Kemenke ikut terdampak, sehingga pihaknya mengaku melakukan tindakan korektif dan kredibel dengan pencopotan jabatan Rafael. Kemudian Sri Mulyani juga mendoakan korban yakni David agar segera diberi kesembuhan. Selain itu, Sri Mulyani juga meminta maaf kepada David dan keluarga atas kejadian yang menghebohkan masyarakat Indonesia. Dalam pernyataannya, Sri Mulyani mengutuk perbuatan keji dari Mario. Bahkan ia tidak membenarkan perbuatan penganiayaan yang dilakukan putra Rafael. Saya ingin menyampaikan mengenai status saudara RAT yang merupakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Saya sudah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dan dalam hal ini kewajaran dari harta dari saudara RAT. Pada tanggal 23 Februari yang lalu, Inspektorat Jenderal telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Di dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melakukan pemeriksaan, maka mulai hari ini saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah Pasal 31 Ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan. Saya juga sudah meminta agar pemeriksaan pelanggaran disiplin saudara RAT ditindaklanjuti. Telah dilakukan perbuatan yang tidak baik kepada. Terungkap motif anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio usia 20 tahun menganiaya putra pengurus GP Ansor David usia 17 tahun. Rupanya Mario menganiaya David lantaran aduan dari pacar yang berinisial AGH. Bahkan AGH sempat memancing korban David agar datang ke lokasi penganiayaan pada Senin 20 Februari silam. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes AD Ari Siam Indradi. Ia mengatakan penganiayaan tersebut karena AGH yang mengadu kepada Mario. AGH melaporkan perbuatan yang tidak menyenangkan dari korban alias David. Sementara perlu diketahui David merupakan mantan kekasih AGH. Seusai mendengar aduan tersebut, Mario menjadi naik pitam dan ingin memberi pelajaran terhadap David. Mario sempat mencoba menghubungi korban namun tak mendapat respon. Siasat pun disusun Mario dengan cara AGH menghubungi korban dengan alasan hendak mengembalikan kartu pelajar. Lantas AGH menghubungi korban dan mengajak bertemu di Kompleks Grand Permata yang menjadi lokasi penganiayaan. Setibanya di lokasi, Mario datang bersama AGH dan seorang temannya yang berinisial S. Mereka datang menggunakan mobil Rubicon warna hitam. Lantas Mario langsung mengonfirmasi perbuatan tidak menyenangkan itu kepada korban. Bahkan sempat ada cekcok di antara keduanya hingga berujung pada penganiayaan. Nah, ini berawal dari adanya informasi yang diterima oleh tersangka dari saudari A. Saudari A menyatakan ke tersangka bahwa telah dilakukan perbuatan yang tidak baik kepada saksi A. Untuk si
anak yang bernama inisial AG ini. Penganiayaan yang dilakukan anak seorang pejabat Dirjen Pajak kepada putra pengurus pusat GP Ansor disebut-sebut karena curhatan seorang wanita berinisial AGH 15 tahun. AGH sendiri saat ini telah diperiksa sebagai saksi terkait aksi penganiayaan tersebut. AGH sendiri merupakan kekasih Mario yang merupakan pelaku dan juga mantan pacar David, korban penganiayaan. Ia dipanggil ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 23 Februari 2023. Namun kedatangan AGH luput dari pantauan awak media. Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Henrikus Yosi mengatakan saat ini AGH masih menjalani pemeriksaan. Henrikus menjelaskan pemeriksaan tambahan kepada AGH dilakukan untuk mendalami keterlibatannya dalam kasus ini. Nantinya akan diperiksa apa saja obrolan yang menjadi pemicu penganiayaan tersebut. Sebelumnya Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes AD Arisyam Indradi mengatakan aksi penganiayaan ini bermula ketika seorang remaja perempuan berinisial AGH mengadu soal perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan korban kepadanya. Awalnya AGH menghubungi David dengan alasan ingin mengembalikan kartu pelajarnya. Dari sana diketahui di mana keberadaan korban. Bukannya mengembalikan kartu pelajar, AGH datang bersama Mario lalu melakukan penganiayaan. Akibatnya korban mengalami koma selama 2 hari. Itulah yang kami akan dalami, kita cocokkan dengan keterangan saksi maupun hasil olah TKP tim identifikasi kami. Si kawan ini udah diperiksa belum? Untuk si anak yang bernama inisial AG ini sudah dilakukan pemeriksaan, tapi kami akan lakukan pemeriksaan tambahan kembali untuk lebih mendetailkan rincian apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan yang S ini bersama dengan AG. Ini ada. Merekam detik-detik penganiayaan anak pengurus GP Ansor yakni David usia 17 tahun telah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 23 Februari 2023. Merekam video itu merupakan teman dari pelaku penganiayaan yakni Mario Dandi Satrio atau MDS usia 20 tahun. Tersangka berinisial SLR usia 19 tahun ditetapkan sebagai tersangka lantaran mengiyakan ajakan tersangka Mario memukuli korban. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol AD Arisyam Indradi. Pihaknya mengatakan SLR berada di lokasi kejadian. Bahkan tersangka baru ini terlibat dalam aksi penganiayaan yang dilakukan Mario. Saat ini tersangka sudah diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Kombes AD juga membeberkan peran SLR. Peran pertama tersangka yakni mengiyakan ajakan Mario untuk menganiaya David. Tak hanya itu, tersangka SLR juga berperan merekam aksi penganiayaan tersebut menggunakan ponsel Mario. Sementara kekasih Mario yang berinisial AGH usia 15 tahun sempat menjadi trending di Twitter. Pasalnya disebut AGH berada di lokasi penganiayaan. Bahkan AGH disebut sempat memancing korban agar ke lokasi penganiayaan tersebut. Oleh sebab itu penyidik Polres Metro Jakarta akan memeriksa AGH. Apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan tersangka, dengan kawannya, hingga terjadi suatu peristiwa Senin malam itu. Nah, ini kami juga akan melakukan pemeriksaan lagi terhadap si AG ini. AG ini teman perempuannya, Pak? Kapan, Pak? Hari ini. Hari ini sedang berlangsung juga untuk yang kawan si tersangka itu, si inisial S itu. Bang, yang kalau si A itu saat kejadian itu ada di lokasi atau tidak? Inisial A, AG ini ya. Inisial AG ini pada saat kejadian ada di TKP. Jadi si tersangka, inisial D, kemudian kawannya yang S ini bersama dengan AG. Ini ada di TKP. Nah, apa ini keterlibatan atau peran dari setiap orang ini? Sebelum kejadian, kemudian sampai di TKP, dan setelah kejadian itu. Ada kemungkinan untuk dijadikan tersangka juga atau? Nah, ini masih dalam proses pendalaman. Tentu saja kita melalui mekanisme sesuai prosedur. Kita tidak boleh berasumsi, tetapi benar-benar sesuai dengan fakta.
fakta-fakta yang terjadi sebenarnya di TKP pada waktu kejadian tersebut. Dan kalau untuk kondisi korban sendiri saat ini? Saat ini korban masih dalam perawatan medis di rumah sakit. Jadi korban saat ini masih tetap berada di rumah sakit untuk menjalani perawatan medis. Belum bisa diminta keterangan ya Pak? Atau belum bisa komunikasi untuk korban? Sampai saat ini yang bersangkutan belum bisa, karena masih dalam tahap perawatan medis itu. Menyampaikan dan memanjatkan doa untuk saudara David. Semoga saudara David. Menteri Keuangan Sri Mulyani turut menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga pengurus pusat GP Ansor Jonathan Latumahina yang anaknya dianiaya oleh putra pejabat pajak bernama Mario Dendi Satrio. Ia juga mendoakan agar korban penganiayaan yakni David Ozora segera diberikan kesembuhan. Tanya itu, Sri Mulyani juga mengutuk perbuatan yang sudah dilakukan oleh Mario hingga membuat David sempat koma. Diketahui David saat ini masih terbaring lemah di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan, setelah sebelumnya dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta Barat. Sri Mulyani berharap kondisi David dapat segera pulih dan kembali beraktivitas seperti biasa. Hal ini disampaikan Sri Mulyani saat konferensi pers yang digelar oleh Kementerian Keuangan pada Jumat 24 Februari. Tanya itu mewakili seluruh staf kementerian yang dipimpinnya. Begitu pula dengan DJP, ia juga meminta maaf atas tindakan penganiayaan yang dilakukan terhadap David. Sebagai pimpinan di Kementerian Keuangan, ia pun menegaskan bahwa tindakan keji yang dilakukan oleh putra dari Rafael Aluntri Sambodo yang memegang posisi sebagai Kabag Umum Kantor DJP Jakarta Selatan II sangat tidak dibenarkan. Ia pun mengutuk perbuatan Mario yang sudah membuat David sampai koma. Diketahui Sri Mulyani juga mencopot jabatan Rafael Aluntri Sambodo, ayah dari pelaku penganiayaan, di mana Rafael memegang posisi sebagai Kabag Umum Kantor DJP Jakarta Selatan II. Selain itu, ia juga menerbitkan surat pemeriksaan terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh Rafael. Sementara itu, pelaku penganiayaan Mario Dendi kini telah berstatus tersangka dan ditahan sejak Rabu lalu. Akibat tindakan penganiayaan yang dilakukannya, pemuda berusia 20 tahun itu pun terancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Kami semuanya seperti tadi telah dibuka oleh Pak Wamen dan juga Pak Prastowo menyampaikan dan memanjatkan doa untuk saudara David dan mendoakan semoga saudara David dapat segera mendapatkan kesembuhan. Kami juga meminta kepada seluruh keluarga dan kepada saudara David atas kejadian yang sama sekali tidak dapat dibenarkan, dan kami mengutuk tindakan keji penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu putra dari jajaran Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David. Rafael Aluntri Sambodo, ayah Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya David 17 tahun. Putra pengurus pusat GP Ansor meminta maaf atas tindakan yang dilakukan anaknya. Ia mengakui bahwa perbuatan anaknya salah hingga membuat korban mengalami koma. Rafael juga siap diperiksa harta kekayaannya lantaran disebut-sebut bernilai fantastis. Mulanya Rafael meminta maaf kepada keluarga korban hingga keluarga besar GP Ansor. Pasalnya korban mengalami trauma akibat luka serius seusai dianiaya Mario putranya. Dirinya menyadari bahwa perbuatan putranya salah dan membuat kegaduhan di masyarakat. Oleh karena itu pihaknya akan mengikuti seluruh proses dari kepolisian. Menurut Rafael, permasalahan yang dilakukan putranya merupakan permasalahan pribadi dan tidak menyangkut institusi. Suara Rafael terdengar bergetar kala mengucapkan permintaan maaf tersebut. Selain meminta maaf, Rafael juga siap buka-bukaan terkait harta kekayaan yang ia miliki. Dirinya juga siap untuk diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani turut mengomentari tindakan penganiayaan yang dilakukan putra Rafael. Ia juga mengecam gaya hidup mewahnya yang diumbar di media sosial. Ditulis melalui Instagram pribadinya pada Rabu 22 Februari, Sri Mulyani menilai tindakan Mario tersebut bisa menciptakan reputasi negatif kepada seluruh jajaran Kemenko. Oleh karena itu, ia mendukung penanganan hukum dari penegak hukum. Saya, Rafael Aluntri Sambodo, orang tua dari Mario Dendi, dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David dan keluarga besar Bapak Jonathan
keluarga besar PBNU, dan keluarga besar GP Ansor, dikarenakan perbuatan putra saya telah menyebabkan luka serius dan trauma yang mendalam. Saya selalu mendoakan kesembuhan Mas David, dan dalam kesempatan ini saya juga ingin menegaskan bahwa hal ini merupakan masalah pribadi keluarga kami, dan kami akan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya menyadari bahwa tindakan putra saya yang salah sehingga merugikan orang lain, mengecewakan dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan saya, sebagai bentuk pertanggungan jawab, saya siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki. Obrolan-obrolan yang dilakukan di antara Masih menjadi teka-teki percakapan antara pelaku penganiayaan Mario Dandi Satrio usia 20 tahun dengan kekasihnya yang berinisial AGH usia 15 tahun. Pasalnya percakapan di antara keduanya menjadi penyebab Mario menganiaya putra pengurus GP Ansor yakni David usia 17 tahun. Pihak yang berwajib pun melakukan pemeriksaan terhadap AGH untuk mendalami percakapan di antara keduanya sebelum aksi penganiayaan. Hal tersebut disampaikan oleh Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Henrikus Yosi. Pihaknya mengatakan AGH telah menjalani pemeriksaan pada Kamis 23 Februari 2023. Namun penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan menjadwalkan pemeriksaan tambahan AGH. Hal itu dilakukan guna mencari tahu apa saja obrolan yang dilakukan antara AGH dan tersangka. Sejauh ini penyidik menduga obrolan antara Mario dengan AGH menjadi pemicu penganiayaan. Obrolan di antara keduanya pun terkait aduan AGH kepada Mario soal perilaku tidak baik David kepadanya. Perlu diketahui AGH sendiri merupakan kekasih Mario, namun AGH juga merupakan mantan pacar David. Sehingga aduan terkait perilaku tidak menyenangkan itu membuat Mario naik pitam. Lantas Mario sempat mencoba untuk menghubungi David namun tidak direspon. Hal itulah yang membuat Mario mencari siasat untuk bertemu dengan korban. Siasat itu dilakukan dengan melibatkan AGH untuk menghubungi David dengan alasan hendak mengembalikan kartu pelajar. Lantas AGH menghubungi korban dan mengajak bertemu di Komplek Grand Permata yang menjadi lokasi penganiayaan. Setibanya di lokasi, Mario datang bersama AGH dan seorang temannya yang berinisial S. Lantas Mario langsung mengonfirmasi perbuatan tidak menyenangkan itu kepada korban. Bahkan sempat ada cekcok di antara keduanya hingga berujung pada penganiayaan. Sudah dilakukan pemeriksaan, tapi kami akan melakukan pemeriksaan tambahan kembali untuk lebih mendetailkan rincian apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan tersangka, dengan kawannya, hingga terjadi suatu peristiwa Senin malam itu. Untuk si anak yang bernama inisial AG ini, kronologi penganiayaan putra pejabat Dirjen Pajak Jakarta Selatan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor terungkap. Insiden ini bermula dari curhatan seorang wanita. Mereka kemudian menyusun rencana untuk menganiaya korban hingga babak belur. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan peristiwa penganiayaan korban bernama David terjadi di Pesanggerahan Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kejadian penganiayaan ini bermula saat pelaku Mario Dandi Satrio menerima laporan dari pacarnya AGH 15 tahun. Kepada Mario, AGH mengaku mendapatkan perbuatan tidak menyenangkan dari David yang juga mantan kekasihnya. Merasa geram dengan perbuatan David, Mario lantas mencoba menghubungi korban. Namun David tak memberikan respon meskipun beberapa kali dihubungi. Lantaran tak kunjung bisa ditemui dan dihubungi, Mario kemudian menyusun siasat yang meminta AGH untuk menghubungi David dan bertanya soal keberadaan korban. Kala itu AGH menyampaikan ingin mengembalikan kartu pelajar milik korban. David yang tak tahu apa-apa kemudian memberitahu kepada AGH jika ia sedang berada di rumah temannya R di Kompleks Grand Permata di Ulu Jamik. Mario kemudian mendatangi David bersama AGH dan seorang lainnya berinisial S.
Sempat terjadi cekcok antara Mario dan David sebelum akhirnya terjadi penganiayaan. Video penganiayaan yang diduga dilakukan Mario Dandi Satrio 20 tahun kepada anak pengurus pusat GP Ansor David 17 tahun beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut terlihat bagaimana brutalnya pelaku penganiayaan. Di akhir video terdengar pelaku mengaku tak takut untuk dilaporkan. Dalam video berdurasi 56 detik tersebut, pria yang diduga David terlihat sudah tergeletak tak berdaya di aspal. Meski demikian, pria diduga Mario terus menendang kepala dan perut korban. Ia juga terlihat kegirangan melihat korban terkapar. Tak berselang lama, pria tersebut menantang agar korban melaporkan dirinya. Video terhenti saat ada teriakan dari seseorang yang diduga melihat aksi brutal tersebut. Terkait beredarnya video penganiayaan ini, Ketua LBH Pusat GP Ansor Abdul Qadir buka suara. Abdul Qadir mengatakan perbuatan yang dilakukan Mario terhadap David merupakan hal yang keji serta bertentangan dengan norma kehidupan bermasyarakat. Pihaknya akan melaporkan perekam dan penyebar video kekerasan tersebut kepada pihak kepolisian. Ia lantas mengimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarkan video kekerasan tersebut. Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David Putra, pengurus GP Ansor, kini menjadi perbincangan publik. Atas kasus tersebut, ayah David, Jonathan Latumahina, menegaskan tidak ada kata damai dan proses hukum akan terus berlanjut. Lantas, siapakah sosok Jonathan Latumahina? Jonathan mengatakan proses hukum atas kasus penganiayaan yang menyebabkan putranya koma itu terus berjalan. Melalui cuitannya di sosial media, ayah David mengungkap bahwa pihak keluarga pelaku sudah mendatangi rumahnya dan meminta maaf. Jonathan mengaku memaafkan atas aksi kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap anaknya. Meski demikian, Jonathan menyebut akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas. Terlebih, orang tua pelaku yang merupakan pejabat pajak ini sudah ditahan oleh pihak Polres Jakarta Selatan. Diketahui Jonathan Latumahina merupakan salah satu tokoh ternama di GP Ansor. Dia merupakan tim cyber pengurus pusat GP Ansor. Oleh karenanya ia berada di bawah komando Menteri Agama Republik Indonesia Yahud Khalil Haumas. Sebagai informasi, GP Ansor merupakan salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama yang bergerak di bidang kepemudaan dan kepemasyarakatan. Dalam akun Twitternya, nampak Jonathan memiliki beberapa tato yang melekat di tubuhnya. Ia sempat mengunggah foto dirinya dengan sang anak setelah aksi penganiayaan itu. Jonathan juga sangat aktif mengomentari berbagai isu di sosial media. Beredar detik-detik video diduga penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap anak pengurus GP Ansor berinisial DA. Dalam video yang berdurasi kurang dari 1 menit itu terlihat bagaimana Dandi melakukan kekerasan brutal hingga membuat korban koma. Bahkan dalam video itu terdengar ucapan pelaku yang menyatakan tak takut jika korban meninggal dunia karena ulahnya. Kengerian potongan video itu menunjukkan Mario menendang kepala DA berulang kali hingga korban tak berdaya. Pada video tersebut terdengar juga ucapan pelaku yang menyatakan tak takut jika dilaporkan polisi. Bahkan Mario menyatakan tak peduli jika korban akhirnya meninggal dunia. Terkait keberedarannya video detik-detik penganiayaan terhadap korban tersebut, Ketua Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Ansor, Abdul Qadir meminta agar semua pihak menghentikan penyebaran video itu. Ia menyebut perekaman dan penyebaran video itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma. Abdul mengatakan pihaknya meminta pihak polisian untuk menyelidiki sosok perekam hingga penyebar video tersebut. Diketahui video tersebut beredar setelah tak lama ayahnya Mario Rafael Alun yang sebagai Kabag Umum Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan menyampaikan video permohonan maaf dan penyesalannya. Dalam video permintaan maaf itu, Rafael menyatakan bahwa kasus ini adalah kasus pribadi keluarganya yang akan dihadapi sesuai proses hukum yang kini tengah berjalan. Rafael juga menyatakan siap bertanggung jawab memberikan klarifikasi soal sumber harta kekayaannya. Dirinya siap buka-bukaan soal harta kekayaan yang viral diberitakan di berbagai media dan sosial media. Dia pun turut menyampaikan permintaan maaf kepada Kementerian Keuangan yang kini citranya tercoreng akibat kasus anaknya.
Terbaru kini ayah Mario sekaligus pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo tersebut dicopot dari jabatannya. Pencopotan itu disampaikan langsung oleh Kementerian Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers pada Jumat 24 Februari hari ini. Sri Mulyani menyatakan jika Rafael telah dicopot dari tugasnya dan jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Akan tetapi Rafael kini masih menjadi pegawai di kantor pajak. Polres Metro Jakarta Selatan berhasil mengamankan CCTV detik-detik penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio, usia 20 tahun terhadap David, usia 17 tahun. Dalam rekaman CCTV itu nampak Mario memukul hingga menendang korban. Bahkan tersorot pula ekspresi Mario saat menganiaya David pada Senin 20 Februari 2023. Alih-alih merasa bersalah, Mario dengan percaya diri menendang kepala David dengan sangat kencang. Bahkan teman Mario yang berinisial SLR merekam kejadian tersebut. Dari video tersebut nampak Mario mendongakkan dagu saat menganiaya korban. Hal itu menunjukkan jika pelaku tak merasa bersalah terkait tindakannya. Padahal biasanya orang akan menundukkan kepala jika ia merasa bersalah. Kemudian dalam video tersebut nampak Mario terus memukul hingga menendang kepala korban secara berulang kali. Padahal terlihat David sudah dalam keadaan terkapar di aspal jalan. Hal senada juga disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Adi Arisiam Indradi. Ia mengatakan pelaku menganiaya korban berkali-kali sampai terjatuh. Tak hanya kepala, pelaku bahkan juga menendang perut korban. Bahkan Mario terlihat kegirangan melihat korban terkapar. Tak lama kemudian pelaku justru menantang korban agar melaporkan dirinya. Namun kini Ketua LBH Pusat GP Ansor Abdul Qadir buka suara terkait video penganiayaan yang beredar di media sosial. Pihaknya akan melaporkan perekam dan penyebar video kekerasan tersebut kepada pihak kepolisian. Ia pun menghimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarkan video kekerasan tersebut. Tentu adalah suatu masalah pribadi, namun telah menimbulkan Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio merupakan permasalahan pribadi, di mana Mario melakukan penganiayaan setelah mendapat aduan dari sang kekasih atas perilaku tak baik yang dilakukan oleh David, anak petinggi GP Ansor. Meski begitu, aksi Mario itu disebut turut mencoreng institusi Kementerian Keuangan. Hal ini disampaikan oleh Sri Mulyani pada konferensi pers yang digelar oleh Kementerian Keuangan pada hari ini Jumat 24 Februari 2023. Dalam kesempatan itu, ia mengakui bahwa permasalahan ini sudah masuk ke ranah masalah pribadi antar pihak yang terlibat. Namun menurutnya, pelaku penyandang mantan anak pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, sehingga aksinya itu mencoreng nama institusi tersebut bahkan Kementerian Keuangan. Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan akan mengambil tindakan kolektif yang kredibel agar kasus ini tidak terulang kembali. Ia pun turut menyoroti aksi pamer harta yang dilakukan oleh Mario di media sosial. Sri Mulyani kembali mengingatkan bahwa jajaran Kemenkeu yang memiliki gaya hidup mewah telah menimbulkan persepsi negatif. Bahkan hal itu menimbulkan erosi kepercayaan dari seluruh masyarakat terhadap Kemenkeu dan Dirjen Pajak. Masyarakat akan dibuat bertanya-tanya mengenai sumber kemewahan yang diperoleh tersebut. Sri Mulyani mengatakan bahwa perilaku dari Mario disebut mengkhianati dan mencederai seluruh jajaran Kemenkeu. Padahal ia merasa yakin bahwa sebagian besar jajaran Kemenkeu sudah bekerja secara jujur dan profesional. Sehingga atas insiden tersebut, Sri Mulyani langsung mencopot jabatan dari ayah Mario Rafael Alun Trisambodo dari Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Dan kami mengutuk tindakan keji penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu putra dari jajaran Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Tindakan tersebut tentu adalah suatu masalah pribadi, namun telah menimbulkan suatu dampak yang sangat besar terhadap persepsi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Kami menyampaikan beberapa langkah untuk bisa meyakinkan kepada publik suatu tindakan korektif yang kredibel.
Selain gemar memamerkan harta kekayaan, Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya putra pengurus pusat GP Ansor diduga memiliki sebuah bisnis. Bisnis tersebut berupa kosan mewah yang terletak di daerah Kebayoran, Jakarta Selatan. Terkait bisnis ini, Kementerian Keuangan akan mendalaminya. Kabar kepemilikan bisnis properti ini mulanya diungkapkan oleh sebuah akun Twitter. Kosan yang terdiri dari 2 lantai dan terletak di lokasi strategis ini dipasarkan melalui aplikasi pencarian kamar kos. Kosan mewah itu dipatok dengan harga 3,5 juta rupiah per bulannya. Di dalamnya terdapat sejumlah fasilitas seperti AC hingga TV. Kini Kementerian Keuangan bakal menelisik harta kekayaan yang dimiliki ayah Dandi, Rafael Alun Trisambodo. Pasalnya sebagai Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, harta Rafael bernilai fantastis, yaitu mencapai puluhan miliar rupiah. Untuk mengusut, Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan mencopot Rafael dari jabatannya. Pencopotan ini dilakukan agar jajarannya bisa melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Imbas ulah anaknya yang menganiaya putra petinggi GP Ansor, Rafael Alun Trisambodo, kini dicopot jabatannya dari Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan. Meski begitu, ia masih tetap akan menerima gaji dari pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh di kantor DJP pada Jumat 24 Februari. Nurmawan Nuh menjelaskan meski masih menerima gaji, namun tunjangan yang diberikan kepada pejabat Direktorat Jenderal Pajak itu tidak dapat dicairkan. Lebih lanjut, Awan menegaskan meski sudah dicopot jabatannya, Rafael Alun masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Penetapan status itu untuk mempermudah proses penyidikan terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Sementara itu dilansir dari tribunsumsel.com pada Jumat 24 Februari, Rafael Alun Trisambodo menjabat sebagai pejabat eselon 3 DJP. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS, pada PNS golongan 3 ada 4 macam. Pada golongan 3A akan memiliki gaji Rp2.579.400 sampai Rp4.236.400. Sementara pada golongan 3B yakni Rp2.688.500 hingga Rp4.415.600. Kemudian pada golongan 3C akan menerima gaji Rp2.802.000 hingga Rp4.602.400. Terakhir pada golongan 3D akan menerima gaji sebesar Rp2.920.000 hingga Rp4.797.000. Besaran gaji itu masih disesuaikan berdasarkan masa kerja golongan atau MKG. Kini Rafael hanya mendapat gaji tanpa tunjangan yang sebelumnya bisa ia dapatkan mulai dari Rp37.219.800 hingga Rp46.478.000 per bulannya. Namun, kabar terbaru kini Rafael sudah mengundurkan diri sebagai ASN. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya David 17 tahun, putra pengurus pusat GP Ansor dikeluarkan dari Universitas Prasetya Mulia, tempat dirinya berkuliah. Pihak kampus menilai tindakan yang dilakukan Dandi bertentangan dengan kode etik universitas. Surat keputusan ini dibagikan di akun Instagram Universitas Prasetya Mulia pada Jumat 24 Februari 2023. Adapun keputusan dikeluarkannya Mario terhitung sejak Kamis 23 Februari. Keputusan diambil setelah pimpinan kampus memantau perkembangan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Dandi. Tindakan Dandi dinilai bertentangan dengan kemanusiaan dan melanggar kode etik dan peraturan yang tercantum dalam buku pedoman mahasiswa Universitas Prasetya Mulia. Oleh karena itu, Civitas Kampus mengecam tindakan putra pejabat Dirjen Pajak tersebut. Pihak Universitas Prasetya Mulia juga mengaku prihatin atas kondisi dari David. Diketahui Dandi telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan pada Rabu 22 Februari. Selain Dandi, rekannya berinisial SLR 19 tahun juga ditetapkan sebagai tersangka.
SLR disebut Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arysyam Indradi berperan memprovokasi Dandi agar melakukan penganiayaan. Mulai hari ini Saudara RAT, saya minta untuk dicopot. Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot tugas dan jabatan Direktorat Jenderal Pajak Rafael Aluntri Sambodo. Pencopotan jabatan ini buntut dari aksi penganiayaan yang dilakukan putra Rafael, yakni Mario Dandi Satrio usia 20 tahun. Diketahui Mario menganiaya anak pengurus GP Ansor, yakni David usia 17 tahun, hingga mengalami pembengkakan otak dan tak sadarkan diri. Melalui konferensi pers pada Jumat 24 Februari 2023, Sri Mulyani mencopot jabatan Rafael Aluntri Sambodo dari Ditjen Pajak. Keputusan ini diperoleh setelah Inspektorat Jenderal Kemenku melakukan pemeriksaan terhadap Rafael. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah Pasal 31 Ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Dalam pernyataannya, Sri Mulyani mengecam tindakan yang dilakukan oleh Mario. Pasalnya tindakan tersebut merupakan masalah pribadi, namun Direktorat Jenderal Kemenke ikut terdampak, sehingga pihaknya mengaku melakukan tindakan korektif dan kredibel dengan pencopotan jabatan Rafael. Kemudian Sri Mulyani juga mendoakan korban yakni David agar segera diberi kesembuhan. Selain itu, Sri Mulyani juga meminta maaf kepada David dan keluarga atas kejadian yang menghebohkan masyarakat Indonesia. Dalam pernyataannya, Sri Mulyani mengutuk perbuatan keji dari Mario. Bahkan ia tidak membenarkan perbuatan penganiayaan yang dilakukan putra Rafael. Saya ingin menyampaikan mengenai status Saudara RAT yang merupakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Saya sudah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dan dalam hal ini kewajaran dari harta dari Saudara RAT. Pada tanggal 23 Februari yang lalu, Inspektorat Jenderal telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Di dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melakukan pemeriksaan, maka mulai hari ini Saudara RAT, saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah Pasal 31 Ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan. Saya juga sudah meminta agar pemeriksaan pelanggaran disiplin Saudara RAT ditindaklanjuti. Telah dilakukan perbuatan yang tidak baik kepada. Terungkap motif anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio usia 20 tahun menganiaya putra pengurus GP Ansor David usia 17 tahun. Rupanya Mario menganiaya David lantaran aduan dari pacar yang berinisial AGH. Bahkan AGH sempat memancing korban David agar datang ke lokasi penganiayaan pada Senin 20 Februari silam. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arysyam Indradi. Ia mengatakan penganiayaan tersebut karena AGH yang mengadu kepada Mario. AGH melaporkan perbuatan yang tidak menyenangkan dari korban alias David. Sementara perlu diketahui David merupakan mantan kekasih AGH. Seusai mendengar aduan tersebut, Mario menjadi naik pitam dan ingin memberi pelajaran terhadap David. Mario sempat mencoba menghubungi korban namun tak mendapat respon. Siasat pun disusun Mario dengan cara AGH menghubungi korban dengan alasan hendak mengembalikan kartu pelajar.
Lantas AGH menghubungi korban dan mengajak bertemu di Kompleks Grand Permata yang menjadi lokasi penganiayaan. Setibanya di lokasi, Mario datang bersama AGH dan seorang temannya yang berinisial S. Mereka datang menggunakan mobil Rubicon warna hitam. Lantas Mario langsung mengonfirmasi perbuatan tidak menyenangkan itu kepada korban. Bahkan sempat ada cekcok di antara keduanya hingga berujung pada penganiayaan. Nah, ini berawal dari adanya informasi yang diterima oleh tersangka dari Saudari A. Saudari A menyatakan ke tersangka bahwa telah dilakukan perbuatan yang tidak baik kepada saksi A. Untuk si anak yang bernama inisial AG ini, penganiayaan yang dilakukan anak seorang pejabat Dirjen Pajak kepada putra pengurus pusat GP Ansor disebut-sebut karena curhatan seorang wanita berinisial AGH 15 tahun. AGH sendiri saat ini telah diperiksa sebagai saksi terkait aksi penganiayaan tersebut. AGH sendiri merupakan kekasih Mario yang merupakan pelaku dan juga mantan pacar David, korban penganiayaan. Ia dipanggil ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 23 Februari 2023. Namun kedatangan AGH luput dari pantauan awak media. Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Henrikus Yosi mengatakan saat ini AGH masih menjalani pemeriksaan. Henrikus menjelaskan pemeriksaan tambahan kepada AGH dilakukan untuk mendalami keterlibatannya dalam kasus ini. Nantinya akan diperiksa apa saja obrolan yang menjadi pemicu penganiayaan tersebut. Sebelumnya Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes AD Arisyam Indradi mengatakan aksi penganiayaan ini bermula ketika seorang remaja perempuan berinisial AGH mengadu soal perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan korban kepadanya. Awalnya AGH menghubungi David dengan alasan ingin mengembalikan kartu pelajarnya. Dari sana diketahui di mana keberadaan korban. Bukannya mengembalikan kartu pelajar, AGH datang bersama Mario lalu melakukan penganiayaan. Akibatnya korban mengalami koma selama 2 hari. Itulah yang kami akan dalami, kita cocokkan dengan keterangan saksi maupun hasil olah TKP tim identifikasi kami. Si kawan ini udah diperiksa belum? Untuk si anak yang bernama inisial AG ini sudah dilakukan pemeriksaan, tapi kami akan melakukan pemeriksaan tambahan kembali untuk lebih mendetailkan rincian apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan yang S ini bersama dengan AG. Ini ada. Merekam detik-detik penganiayaan anak pengurus GP Ansor yakni David usia 17 tahun telah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 23 Februari 2023. Merekam video itu merupakan teman dari pelaku penganiayaan yakni Mario Dandi Satrio atau MDS usia 20 tahun. Tersangka berinisial SLR usia 19 tahun ditetapkan sebagai tersangka lantaran mengiyakan ajakan tersangka Mario memukuli korban. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol AD Arisyam Indradi. Pihaknya mengatakan SLR berada di lokasi kejadian. Bahkan tersangka baru ini terlibat dalam aksi penganiayaan yang dilakukan Mario. Saat ini tersangka sudah diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Kombes AD juga membeberkan peran SLR. Peran pertama tersangka yakni mengiyakan ajakan Mario untuk menganiaya David. Tak hanya itu, tersangka SLR juga berperan merekam aksi penganiayaan tersebut menggunakan ponsel Mario. Sementara kekasih Mario yang berinisial AGH usia 15 tahun sempat menjadi trending di Twitter. Pasalnya disebut AGH berada di lokasi penganiayaan. Bahkan AGH disebut sempat memancing korban agar ke lokasi penganiayaan tersebut. Oleh sebab itu penyidik Polres Metro Jakarta akan memeriksa AGH. Apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan tersangka, dengan kawannya, hingga terjadi suatu peristiwa Senin malam itu. Nah, ini kami juga akan melakukan pemeriksaan lagi terhadap
si AG ini. AG ini teman perempuannya Pak? Bahannya kapan Pak? Hari ini. Hari ini sedang berlangsung juga untuk yang kawan si tersangka itu, si inisial S itu. Bang, yang kalau si A itu saat kejadian itu ada di lokasi atau tidak? Inisial A, AG ini ya. Inisial AG ini pada saat kejadian ada di TKP. Jadi si tersangka inisial D, kemudian kawannya yang S ini bersama dengan AG ini ada di TKP. Nah, apa ini keterlibatan atau peran dari setiap orang ini sebelum kejadian, kemudian sampai di TKP dan setelah kejadian itu? Ada kemungkinan untuk dijadikan tersangka juga atau? Nah, ini masih dalam proses pendalaman. Tentu saja kita melalui mekanisme sesuai prosedur. Kita tidak boleh berasumsi, tetapi benar-benar sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi sebenarnya di TKP pada waktu kejadian tersebut. Dan kalau untuk kondisi korban sendiri saat ini? Saat ini korban masih dalam perawatan medis di rumah sakit. Jadi korban saat ini masih tetap berada di rumah sakit untuk menjalani perawatan medis. Belum bisa diminta keterangan ya Pak? Atau belum bisa komunikasi untuk korban? Sampai saat ini yang bersangkutan belum bisa, karena masih dalam tahap perawatan medis itu. Menyampaikan dan memanjatkan doa untuk saudara David. Semoga saudara David. Menteri Keuangan Sri Mulyani turut menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga pengurus pusat GP Ansor Jonathan Latumahina yang anaknya dianiaya oleh putra pejabat pajak bernama Mario Dendi Satrio. Ia juga mendoakan agar korban penganiayaan yakni David Ozora segera diberikan kesembuhan. Tanya itu, Sri Mulyani juga mengutuk perbuatan yang sudah dilakukan oleh Mario hingga membuat David sempat koma. Diketahui David saat ini masih terbaring lemah di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan, setelah sebelumnya dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta Barat. Sri Mulyani berharap kondisi David dapat segera pulih dan kembali beraktivitas seperti biasa. Hal ini disampaikan Sri Mulyani saat konferensi pers yang digelar oleh Kementerian Keuangan pada Jumat 24 Februari. Tanya itu mewakili seluruh staf kementerian yang dipimpinnya. Begitu pula dengan DJP, ia juga meminta maaf atas tindakan penganiayaan yang dilakukan terhadap David. Sebagai pimpinan di Kementerian Keuangan, ia pun menegaskan bahwa tindakan keji yang dilakukan oleh putra dari Rafael Aluntri Sambodo yang memegang posisi sebagai Kabag Umum Kantor DJP Jakarta Selatan II sangat tidak dibenarkan. Ia pun mengutuk perbuatan Mario yang sudah membuat David sampai koma. Diketahui Sri Mulyani juga mencopot jabatan Rafael Aluntri Sambodo, ayah dari pelaku penganiayaan, di mana Rafael memegang posisi sebagai Kabag Umum Kantor DJP Jakarta Selatan II. Selain itu, ia juga menerbitkan surat pemeriksaan terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh Rafael. Sementara itu, pelaku penganiayaan Mario Dendi kini telah berstatus tersangka dan ditahan sejak Rabu lalu. Akibat tindakan penganiayaan yang dilakukannya, pemuda berusia 20 tahun itu pun terancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Kami semuanya seperti tadi telah dibuka oleh Pak Wamen dan juga Pak Prastowo menyampaikan dan memanjatkan doa untuk saudara David dan mendoakan semoga saudara David dapat segera mendapatkan kesembuhan. Kami juga meminta kepada seluruh keluarga dan kepada saudara David atas kejadian yang sama sekali tidak dapat dibenarkan, dan kami mengutuk tindakan keji penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu putra dari jajaran Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David. Rafael Aluntri Sambodo, ayah Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya David 17 tahun. Putra pengurus pusat GP Ansor meminta maaf atas tindakan yang dilakukan anaknya. Ia mengakui bahwa perbuatan anaknya salah hingga membuat korban mengalami koma. Rafael juga siap diperiksa harta kekayaannya lantaran disebut-sebut bernilai fantastis. Mulanya Rafael meminta maaf kepada keluarga korban hingga keluarga besar GP Ansor. Pasalnya korban mengalami trauma akibat luka serius seusai dianiaya Mario putranya. Dirinya menyadari bahwa perbuatan putranya salah dan membuat kegaduhan di masyarakat. Oleh karena itu pihaknya akan mengikuti seluruh proses dari kepolisian.
Menurut Rafael, permasalahan yang dilakukan putranya merupakan permasalahan pribadi dan tidak menyangkut institusi. Suara Rafael terdengar bergetar kala mengucapkan permintaan maaf tersebut. Selain meminta maaf, Rafael juga siap buka-bukaan terkait harta kekayaan yang ia miliki. Dirinya juga siap untuk diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani turut mengomentari tindakan penganiayaan yang dilakukan putra Rafael. Ia juga mengecam gaya hidup mewahnya yang diumbar di media sosial. Ditulis melalui Instagram pribadinya pada Rabu 22 Februari, Sri Mulyani menilai tindakan Mario tersebut bisa menciptakan reputasi negatif kepada seluruh jajaran Kemenko. Oleh karena itu, ia mendukung penanganan hukum dari penegak hukum. Saya, Rafael Aluntri Sambodo, orang tua dari Mario Dendi, dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David dan keluarga besar Bapak Jonathan, keluarga besar PBNU, dan keluarga besar GP Ansor, dikarenakan perbuatan putra saya telah menyebabkan luka serius dan trauma yang mendalam. Saya selalu mendoakan kesembuhan Mas David, dan dalam kesempatan ini saya juga ingin menegaskan bahwa hal ini merupakan masalah pribadi keluarga kami, dan kami akan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya menyadari bahwa tindakan putra saya yang salah sehingga merugikan orang lain, mengecewakan dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan saya, sebagai bentuk pertanggungan jawab, saya siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki. Obrolan-obrolan yang dilakukan di antara Masih menjadi teka-teki percakapan antara pelaku penganiayaan Mario Dandi Satrio usia 20 tahun dengan kekasihnya yang berinisial AGH usia 15 tahun. Pasalnya percakapan di antara keduanya menjadi penyebab Mario menganiaya putra pengurus GP Ansor yakni David usia 17 tahun. Pihak yang berwajib pun melakukan pemeriksaan terhadap AGH untuk mendalami percakapan di antara keduanya sebelum aksi penganiayaan. Hal tersebut disampaikan oleh Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Henrikus Yosi. Pihaknya mengatakan AGH telah menjalani pemeriksaan pada Kamis 23 Februari 2023. Namun penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan menjadwalkan pemeriksaan tambahan AGH. Hal itu dilakukan guna mencari tahu apa saja obrolan yang dilakukan antara AGH dan tersangka. Sejauh ini penyidik menduga obrolan antara Mario dengan AGH menjadi pemicu penganiayaan. Obrolan di antara keduanya pun terkait aduan AGH kepada Mario soal perilaku tidak baik David kepadanya. Perlu diketahui AGH sendiri merupakan kekasih Mario, namun AGH juga merupakan mantan pacar David. Sehingga aduan terkait perilaku tidak menyenangkan itu membuat Mario naik pitam. Lantas Mario sempat mencoba untuk menghubungi David namun tidak direspon. Hal itulah yang membuat Mario mencari siasat untuk bertemu dengan korban. Siasat itu dilakukan dengan melibatkan AGH untuk menghubungi David dengan alasan hendak mengembalikan kartu pelajar. Lantas AGH menghubungi korban dan mengajak bertemu di Komplek Grand Permata yang menjadi lokasi penganiayaan. Setibanya di lokasi, Mario datang bersama AGH dan seorang temannya yang berinisial S. Lantas Mario langsung mengonfirmasi perbuatan tidak menyenangkan itu kepada korban. Bahkan sempat ada cekcok di antara keduanya hingga berujung pada penganiayaan. Sudah dilakukan pemeriksaan, tapi kami akan melakukan pemeriksaan tambahan kembali untuk lebih mendetailkan rincian apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan tersangka, dengan kawannya, hingga terjadi suatu peristiwa Senin malam itu. Untuk si anak yang bernama inisial AG ini, kronologi penganiayaan putra pejabat Dirjen Pajak Jakarta Selatan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor terungkap. Insiden ini bermula dari curhatan seorang wanita. Mereka kemudian menyusun rencana untuk menganiaya korban hingga babak belur.
Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan peristiwa penganiayaan korban bernama David terjadi di Pesanggerahan Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kejadian penganiayaan ini bermula saat pelaku Mario Dandi Satrio menerima laporan dari pacarnya AGH 15 tahun. Kepada Mario, AGH mengaku mendapatkan perbuatan tidak menyenangkan dari David yang juga mantan kekasihnya. Merasa geram dengan perbuatan David, Mario lantas mencoba menghubungi korban. Namun David tak memberikan respon meskipun beberapa kali dihubungi. Lantaran tak kunjung bisa ditemui dan dihubungi, Mario kemudian menyusun siasat yang meminta AGH untuk menghubungi David dan bertanya soal keberadaan korban. Kala itu AGH menyampaikan ingin mengembalikan kartu pelajar milik korban. David yang tak tahu apa-apa kemudian memberitahu kepada AGH jika ia sedang berada di rumah temannya R di Kompleks Grand Permata di Ulu Jamik. Mario kemudian mendatangi David bersama AGH dan seorang lainnya berinisial S. Sempat terjadi cekcok antara Mario dan David sebelum akhirnya terjadi penganiayaan. Video penganiayaan yang diduga dilakukan Mario Dandi Satrio 20 tahun kepada anak pengurus pusat GP Ansor David 17 tahun beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut terlihat bagaimana brutalnya pelaku penganiayaan. Di akhir video terdengar pelaku mengaku tak takut untuk dilaporkan. Dalam video berdurasi 56 detik tersebut, pria yang diduga David terlihat sudah tergeletak tak berdaya di aspal. Meski demikian, pria diduga Mario terus menendang kepala dan perut korban. Ia juga terlihat kegirangan melihat korban terkapar. Tak berselang lama, pria tersebut menantang agar korban melaporkan dirinya. Video terhenti saat ada teriakan dari seseorang yang diduga melihat aksi brutal tersebut. Terkait beredarnya video penganiayaan ini, Ketua LBH Pusat GP Ansor Abdul Qadir buka suara. Abdul Qadir mengatakan perbuatan yang dilakukan Mario terhadap David merupakan hal yang keji serta bertentangan dengan norma kehidupan bermasyarakat. Pihaknya akan melaporkan perekam dan penyebar video kekerasan tersebut kepada pihak kepolisian. Ia lantas mengimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarkan video kekerasan tersebut. Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David Putra, pengurus GP Ansor, kini menjadi perbincangan publik. Atas kasus tersebut, ayah David, Jonathan Latumahina, menegaskan tidak ada kata damai dan proses hukum akan terus berlanjut. Lantas, siapakah sosok Jonathan Latumahina? Jonathan mengatakan proses hukum atas kasus penganiayaan yang menyebabkan putranya koma itu terus berjalan. Melalui cuitannya di sosial media, ayah David mengungkap bahwa pihak keluarga pelaku sudah mendatangi rumahnya dan meminta maaf. Jonathan mengaku memaafkan atas aksi kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap anaknya. Meski demikian, Jonathan menyebut akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas. Terlebih, orang tua pelaku yang merupakan pejabat pajak ini sudah ditahan oleh pihak Polres Jakarta Selatan. Diketahui Jonathan Latumahina merupakan salah satu tokoh ternama di GP Ansor. Dia merupakan tim cyber pengurus pusat GP Ansor. Oleh karenanya ia berada di bawah komando Menteri Agama Republik Indonesia Yahud Khalil Haumas. Sebagai informasi, GP Ansor merupakan salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama yang bergerak di bidang kepemudaan dan kepemasyarakatan. Dalam akun Twitternya, nampak Jonathan memiliki beberapa tato yang melekat di tubuhnya. Ia sempat mengunggah foto dirinya dengan sang anak setelah aksi penganiayaan itu. Jonathan juga sangat aktif mengomentari berbagai isu di sosial media. Beredar detik-detik video diduga penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap anak pengurus GP Ansor berinisial DA. Dalam video yang berdurasi kurang dari 1 menit itu terlihat bagaimana Dandi melakukan kekerasan brutal hingga membuat korban koma. Bahkan dalam video itu terdengar ucapan pelaku yang menyatakan tak takut jika korban meninggal dunia karena ulahnya. Kengerian potongan video itu menunjukkan Mario menendang kepala DA berulang kali hingga korban tak berdaya. Pada video tersebut terdengar juga ucapan pelaku yang menyatakan tak takut jika dilaporkan polisi. Bahkan Mario menyatakan tak peduli jika korban akhirnya meninggal dunia.
Terkait keberedarannya video detik-detik penganiayaan terhadap korban tersebut, Ketua Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Ansor, Abdul Qadir meminta agar semua pihak menghentikan penyebaran video itu. Ia menyebut perekaman dan penyebaran video itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma. Abdul mengatakan pihaknya meminta pihak polisian untuk menyelidiki sosok perekam hingga penyebar video tersebut. Diketahui video tersebut beredar setelah tak lama ayahnya Mario Rafael Alun yang sebagai Kabak Umum Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan menyampaikan video permohonan maaf dan penyesalannya. Dalam video permintaan maaf itu, Rafael menyatakan bahwa kasus ini adalah kasus pribadi keluarganya yang akan dihadapi sesuai proses hukum yang kini tengah berjalan. Rafael juga menyatakan siap bertanggung jawab memberikan klarifikasi soal sumber harta kekayaannya. Dirinya siap buka-bukaan soal harta kekayaan yang viral diberitakan di berbagai media dan sosial media. Dia pun turut menyampaikan permintaan maaf kepada Kementerian Keuangan yang kini citranya tercoreng akibat kasus anaknya. Terbaru, kini ayah Mario sekaligus pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo tersebut dicopot dari jabatannya. Pencopotan itu disampaikan langsung oleh Kementerian Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers pada Jumat 24 Februari hari ini. Sri Mulyani menyatakan jika Rafael telah dicopot dari tugasnya dan jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Akan tetapi, Rafael kini masih menjadi pegawai di kantor pajak. Polres Metro Jakarta Selatan berhasil mengamankan CCTV detik-detik penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio, usia 20 tahun terhadap David, usia 17 tahun. Dalam rekaman CCTV itu nampak Mario memukul hingga menendang korban. Bahkan tersorot pula ekspresi Mario saat menganiaya David pada Senin 20 Februari 2023. Alih-alih merasa bersalah, Mario dengan percaya diri menendang kepala David dengan sangat kencang. Bahkan teman Mario yang berinisial SLR merekam kejadian tersebut. Dari video tersebut nampak Mario mendongakkan dagu saat menganiaya korban. Hal itu menunjukkan jika pelaku tak merasa bersalah terkait tindakannya. Padahal biasanya orang akan menundukkan kepala jika ia merasa bersalah. Kemudian dalam video tersebut nampak Mario terus memukul hingga menendang kepala korban secara berulang kali. Padahal terlihat David sudah dalam keadaan terkapar di aspal jalan. Hal senada juga disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Adi Arisiam Indradi. Ia mengatakan pelaku menganiaya korban berkali-kali sampai terjatuh. Tak hanya kepala, pelaku bahkan juga menendang perut korban. Bahkan Mario terlihat kegirangan melihat korban terkapar. Tak lama kemudian pelaku justru menantang korban agar melaporkan dirinya. Namun kini Ketua LBH Pusat GP Ansor Abdul Qadir buka suara terkait video penganiayaan yang beredar di media sosial. Pihaknya akan melaporkan perekam dan penyebar video kekerasan tersebut kepada pihak kepolisian. Ia pun menghimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarkan video kekerasan tersebut. Tentu adalah suatu masalah pribadi, namun telah menimbulkan Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio merupakan permasalahan pribadi, di mana Mario melakukan penganiayaan setelah mendapat aduan dari sang kekasih atas perilaku tak baik yang dilakukan oleh David, anak petinggi GP Ansor. Meski begitu, aksi Mario itu disebut turut mencoreng institusi Kementerian Keuangan. Hal ini disampaikan oleh Sri Mulyani pada konferensi pers yang digelar oleh Kementerian Keuangan pada hari ini Jumat 24 Februari 2023. Dalam kesempatan itu, ia mengakui bahwa permasalahan ini sudah masuk ke ranah masalah pribadi antar pihak yang terlibat. Namun menurutnya, pelaku penyandang mantan anak pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, sehingga aksinya itu mencoreng nama institusi tersebut bahkan Kementerian Keuangan. Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan akan mengambil tindakan kolektif yang kredibel agar kasus ini tidak terulang kembali. Ia pun turut menyoroti aksi pamer harta yang dilakukan oleh Mario di media sosial. Sri Mulyani kembali mengingatkan bahwa jajaran Kemenkeu yang memiliki gaya hidup mewah telah menimbulkan persepsi negatif.
Bahkan hal itu menimbulkan erosi kepercayaan dari seluruh masyarakat terhadap Kemenkeu dan Dirjen Pajak. Masyarakat akan dibuat bertanya-tanya mengenai sumber kemewahan yang diperoleh tersebut. Sri Mulyani mengatakan bahwa perilaku dari Mario disebut mengkhianati dan mencederai seluruh jajaran Kemenkeu. Padahal ia merasa yakin bahwa sebagian besar jajaran Kemenkeu sudah bekerja secara jujur dan profesional. Sehingga atas insiden tersebut, Sri Mulyani langsung mencopot jabatan dari ayah Mario Rafael Alun Trisambodo dari Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Dan kami mengutuk tindakan keji penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu putra dari jajaran Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Tindakan tersebut tentu adalah suatu masalah pribadi, namun telah menimbulkan suatu dampak yang sangat besar terhadap persepsi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Kami menyampaikan beberapa langkah untuk bisa meyakinkan kepada publik suatu tindakan korektif yang kredibel. Selain gemar memamerkan harta kekayaan, Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya putra pengurus pusat GP Ansor diduga memiliki sebuah bisnis. Bisnis tersebut berupa kosan mewah yang terletak di daerah Kebayoran, Jakarta Selatan. Terkait bisnis ini, Kementerian Keuangan akan mendalaminya. Kabar kepemilikan bisnis properti ini mulanya diungkapkan oleh sebuah akun Twitter. Kosan yang terdiri dari 2 lantai dan terletak di lokasi strategis ini dipasarkan melalui aplikasi pencarian kamar kos. Kosan mewah itu dipatok dengan harga 3,5 juta rupiah per bulannya. Di dalamnya terdapat sejumlah fasilitas seperti AC hingga TV. Kini Kementerian Keuangan bakal menelisik harta kekayaan yang dimiliki ayah Dandi, Rafael Alun Trisambodo. Pasalnya sebagai Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, harta Rafael bernilai fantastis, yaitu mencapai puluhan miliar rupiah. Untuk mengusut, Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan mencopot Rafael dari jabatannya. Pencopotan ini dilakukan agar jajarannya bisa melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Imbas ulah anaknya yang menganiaya putra petinggi GP Ansor, Rafael Alun Trisambodo, kini dicopot jabatannya dari Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan. Meski begitu, ia masih tetap akan menerima gaji dari pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh di kantor DJP pada Jumat 24 Februari. Nurmawan Nuh menjelaskan meski masih menerima gaji, namun tunjangan yang diberikan kepada pejabat Direktorat Jenderal Pajak itu tidak dapat dicairkan. Lebih lanjut, Awan menegaskan meski sudah dicopot jabatannya, Rafael Alun masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Penetapan status itu untuk mempermudah proses penyidikan terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Sementara itu dilansir dari tribunsumsel.com pada Jumat 24 Februari, Rafael Alun Trisambodo menjabat sebagai pejabat eselon 3 DJP. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS, pada PNS golongan 3 ada 4 macam. Pada golongan 3A akan memiliki gaji Rp2.579.400 sampai Rp4.236.400. Sementara pada golongan 3B yakni Rp2.688.500 hingga Rp4.415.600. Kemudian pada golongan 3C akan menerima gaji Rp2.802.000 hingga Rp4.602.400. Terakhir pada golongan 3D akan menerima gaji sebesar Rp2.920.000 hingga Rp4.797.000. Besaran gaji itu masih disesuaikan berdasarkan masa kerja golongan atau MKG. Kini Rafael hanya mendapat gaji tanpa tunjangan yang sebelumnya bisa ia dapatkan mulai dari Rp39.219.800 hingga Rp46.478.000 per bulannya. Namun, kabar terbaru kini Rafael sudah mengundurkan diri sebagai ASN.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya David 17 tahun, putra pengurus pusat GP Ansor dikeluarkan dari Universitas Prasetya Mulia, tempat dirinya berkuliah. Pihak kampus menilai tindakan yang dilakukan Dandi bertentangan dengan kode etik universitas. Surat keputusan ini dibagikan di akun Instagram Universitas Prasetya Mulia pada Jumat 24 Februari 2023. Adapun keputusan dikeluarkannya Mario terhitung sejak Kamis 23 Februari. Keputusan diambil setelah pimpinan kampus memantau perkembangan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Dandi. Tindakan Dandi dinilai bertentangan dengan kemanusiaan dan melanggar kode etik dan peraturan yang tercantum dalam buku pedoman mahasiswa Universitas Prasetya Mulia. Oleh karena itu, Civitas Kampus mengecam tindakan putra pejabat Dirjen Pajak tersebut. Pihak Universitas Prasetya Mulia juga mengaku prihatin atas kondisi dari David. Diketahui Dandi telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan pada Rabu 22 Februari. Selain Dandi, rekannya berinisial SLR 19 tahun juga ditetapkan sebagai tersangka. SLR disebut Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arysyam Indradi berperan memprovokasi Dandi agar melakukan penganiayaan. Mulai hari ini Saudara RAT, saya minta untuk dicopot. Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot tugas dan jabatan Direktorat Jenderal Pajak Rafael Aluntri Sambodo. Pencopotan jabatan ini buntut dari aksi penganiayaan yang dilakukan putra Rafael, yakni Mario Dandi Satrio usia 20 tahun. Diketahui Mario menganiaya anak pengurus GP Ansor, yakni David usia 17 tahun, hingga mengalami pembengkakan otak dan tak sadarkan diri. Melalui konferensi pers pada Jumat 24 Februari 2023, Sri Mulyani mencopot jabatan Rafael Aluntri Sambodo dari Ditjen Pajak. Keputusan ini diperoleh setelah Inspektorat Jenderal Kemenku melakukan pemeriksaan terhadap Rafael. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah Pasal 31 Ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Dalam pernyataannya, Sri Mulyani mengecam tindakan yang dilakukan oleh Mario. Pasalnya tindakan tersebut merupakan masalah pribadi, namun Direktorat Jenderal Kemenke ikut terdampak, sehingga pihaknya mengaku melakukan tindakan korektif dan kredibel dengan pencopotan jabatan Rafael. Kemudian Sri Mulyani juga mendoakan korban yakni David agar segera diberi kesembuhan. Selain itu, Sri Mulyani juga meminta maaf kepada David dan keluarga atas kejadian yang menghebohkan masyarakat Indonesia. Dalam pernyataannya, Sri Mulyani mengutuk perbuatan keji dari Mario. Bahkan ia tidak membenarkan perbuatan penganiayaan yang dilakukan putra Rafael. Saya ingin menyampaikan mengenai status Saudara RAT yang merupakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Saya sudah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dan dalam hal ini kewajaran dari harta dari Saudara RAT. Pada tanggal 23 Februari yang lalu, Inspektorat Jenderal telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Di dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melakukan pemeriksaan, maka mulai hari ini Saudara RAT, saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah Pasal 31 Ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan. Saya juga sudah meminta agar pemeriksaan pelanggaran disiplin Saudara RAT ditindaklanjuti. Telah dilakukan
perbuatan yang tidak baik kepada. Terungkap motif anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio usia 20 tahun menganiaya putra pengurus GP Ansor David usia 17 tahun. Rupanya Mario menganiaya David lantaran aduan dari pacar yang berinisial AGH. Bahkan AGH sempat memancing korban David agar datang ke lokasi penganiayaan pada Senin 20 Februari silam. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes AD Ari Siam Indradi. Ia mengatakan penganiayaan tersebut karena AGH yang mengadu kepada Mario. AGH melaporkan perbuatan yang tidak menyenangkan dari korban alias David. Sementara perlu diketahui David merupakan mantan kekasih AGH. Seusai mendengar aduan tersebut, Mario menjadi naik pitam dan ingin memberi pelajaran terhadap David. Mario sempat mencoba menghubungi korban namun tak mendapat respon. Siasat pun disusun Mario dengan cara AGH menghubungi korban dengan alasan hendak mengembalikan kartu pelajar. Lantas AGH menghubungi korban dan mengajak bertemu di Kompleks Grand Permata yang menjadi lokasi penganiayaan. Setibanya di lokasi, Mario datang bersama AGH dan seorang temannya yang berinisial S. Mereka datang menggunakan mobil Rubicon warna hitam. Lantas Mario langsung mengonfirmasi perbuatan tidak menyenangkan itu kepada korban. Bahkan sempat ada cekcok di antara keduanya hingga berujung pada penganiayaan. Nah, ini berawal dari adanya informasi yang diterima oleh tersangka dari Saudari A. Saudari A menyatakan ke tersangka bahwa telah dilakukan perbuatan yang tidak baik kepada saksi A. Untuk si anak yang bernama inisial AG ini, penganiayaan yang dilakukan anak seorang pejabat Dirjen Pajak kepada putra pengurus pusat GP Ansor disebut-sebut karena curhatan seorang wanita berinisial AGH 15 tahun. AGH sendiri saat ini telah diperiksa sebagai saksi terkait aksi penganiayaan tersebut. AGH sendiri merupakan kekasih Mario yang merupakan pelaku dan juga mantan pacar David, korban penganiayaan. Ia dipanggil ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 23 Februari 2023. Namun kedatangan AGH luput dari pantauan awak media. Wakil Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Henrikus Yosi mengatakan saat ini AGH masih menjalani pemeriksaan. Henrikus menjelaskan pemeriksaan tambahan kepada AGH dilakukan untuk mendalami keterlibatannya dalam kasus ini. Nantinya akan diperiksa apa saja obrolan yang menjadi pemicu penganiayaan tersebut. Sebelumnya Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes AD Ari Siam Indradi mengatakan aksi penganiayaan ini bermula ketika seorang remaja perempuan berinisial AGH mengadu soal perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan korban kepadanya. Awalnya AGH menghubungi David dengan alasan ingin mengembalikan kartu pelajarnya. Dari sana diketahui di mana keberadaan korban. Bukannya mengembalikan kartu pelajar, AGH datang bersama Mario lalu melakukan penganiayaan. Akibatnya korban mengalami koma selama 2 hari. Itulah yang kami akan dalami, kita cocokkan dengan keterangan saksi maupun hasil olah TKP tim identifikasi kami. Si kawan ini udah diperiksa belum? Untuk si anak yang bernama inisial AG ini sudah dilakukan pemeriksaan, tapi kami akan melakukan pemeriksaan tambahan kembali untuk lebih mendetailkan rincian apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan yang S ini bersama dengan AG. Ini ada. Merekam detik-detik penganiayaan anak pengurus GP Ansor yakni David usia 17 tahun telah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 23 Februari 2023. Merekam video itu merupakan teman dari pelaku penganiayaan yakni Mario Dandi Satrio atau MDS usia 20 tahun. Tersangka berinisial SLR usia 19 tahun ditetapkan sebagai tersangka lantaran mengiyakan ajakan tersangka Mario memukuli korban.
Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Arisiam Indradi. Pihaknya mengatakan SLR berada di lokasi kejadian. Bahkan tersangka baru ini terlibat dalam aksi penganiayaan yang dilakukan Mario. Saat ini tersangka sudah diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Kombes Ade juga membeberkan peran SLR. Peran pertama tersangka yakni mengiyakan ajakan Mario untuk menganiaya David. Tak hanya itu, tersangka SLR juga berperan merekam aksi penganiayaan tersebut menggunakan ponsel Mario. Sementara kekasih Mario yang berinisial AGH usia 15 tahun sempat menjadi trending di Twitter. Pasalnya disebut AGH berada di lokasi penganiayaan. Bahkan AGH disebut sempat memancing korban agar ke lokasi penganiayaan tersebut. Oleh sebab itu penyidik Polres Metro Jakarta akan memeriksa AGH. Apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan tersangka, dengan kawannya, hingga terjadi suatu peristiwa Senin malam itu. Nah, ini kami juga akan melakukan pemeriksaan lagi terhadap si AG ini. AG ini teman perempuannya, Pak? Kapan, Pak? Hari ini sedang berlangsung juga untuk yang kawan si tersangka itu, si inisial S itu. Bang, yang kalau si A itu saat kejadian itu ada di lokasi atau tidak? Inisial A, AG ini ya. Inisial AG ini pada saat kejadian ada di TKP. Jadi si tersangka, inisial D, kemudian kawannya yang S ini bersama dengan AG. Ini ada di TKP. Nah, apa ini keterlibatan atau peran dari setiap orang ini? Sebelum kejadian, kemudian sampai di TKP, dan setelah kejadian itu. Ada kemungkinan untuk dijadikan tersangka juga atau Nah, ini masih dalam proses pendalaman. Tentu saja kita melalui mekanisme sesuai prosedur. Kita tidak boleh berasumsi, tetapi benar-benar sesuai dengan fakta. Fakta-fakta yang terjadi sebenarnya di TKP pada waktu kejadian tersebut. Dan kalau untuk kondisi korban sendiri saat ini? Saat ini korban masih dalam perawatan medis di rumah sakit. Jadi korban saat ini masih tetap berada di rumah sakit untuk menjalani perawatan medis. Belum bisa diminta keterangan ya, Pak? Atau belum bisa komunikasi untuk korban? Sampai saat ini yang bersangkutan belum bisa, karena masih dalam tahap perawatan medis itu. Menyampaikan dan memanjatkan doa untuk saudara David. Semoga saudara David. Menteri Keuangan Sri Mulyani turut menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga pengurus pusat GP Ansor Jonathan Latumahina yang anaknya dianiaya oleh putra pejabat pajak bernama Mario Dendi Satrio. Ia juga mendoakan agar korban penganiayaan yakni David Ozora segera diberikan kesembuhan. Tanya itu, Sri Mulyani juga mengutuk perbuatan yang sudah dilakukan oleh Mario hingga membuat David sempat koma. Diketahui David saat ini masih terbaring lemah di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan setelah sebelumnya dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta Barat. Sri Mulyani berharap kondisi David dapat segera pulih dan kembali beraktivitas seperti biasa. Hal ini disampaikan Sri Mulyani saat konferensi pers yang digelar oleh Kementerian Keuangan pada Jumat 24 Februari. Tanya itu mewakili seluruh staf kementerian yang dipimpinnya. Begitu pula dengan DJP, ia juga meminta maaf atas tindakan penganiayaan yang dilakukan terhadap David. Sebagai pimpinan di Kementerian Keuangan, ia pun menegaskan bahwa tindakan keji yang dilakukan oleh putra dari Rafael Aluntri Sambodo yang memegang posisi sebagai Kabag Umum Kantor DJP Jakarta Selatan II sangat tidak dibenarkan. Ia pun mengutuk perbuatan Mario yang sudah membuat David sampai koma. Diketahui Sri Mulyani juga mencopot jabatan Rafael Aluntri Sambodo, ayah dari pelaku penganiayaan, di mana Rafael memegang posisi sebagai Kabag Umum Kantor DJP Jakarta Selatan II. Selain itu, ia juga menerbitkan surat pemeriksaan terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh Rafael. Sementara itu, pelaku penganiayaan Mario Dendi kini telah berstatus tersangka dan ditahan sejak Rabu lalu. Akibat tindakan penganiayaan yang dilakukannya, pemuda berusia 20 tahun itu pun terancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Kami semuanya seperti tadi telah dibuka oleh Pak Wamen dan juga Pak Prastowo menyampaikan dan memanjatkan doa untuk saudara David dan mendoakan semoga saudara David dapat segera mendapatkan kesembuhan. Kami juga meminta
kepada seluruh keluarga dan kepada saudara David atas kejadian yang sama sekali tidak dapat dibenarkan, dan kami mengutuk tindakan keji penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu putra dari jajaran Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David, Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya David 17 tahun. Putra pengurus pusat GP Ansor meminta maaf atas tindakan yang dilakukan anaknya. Ia mengakui bahwa perbuatan anaknya salah hingga membuat korban mengalami koma. Rafael juga siap diperiksa harta kekayaannya lantaran disebut-sebut bernilai fantastis. Mulanya Rafael meminta maaf kepada keluarga korban hingga keluarga besar GP Ansor. Pasalnya korban mengalami trauma akibat luka serius seusai dianiaya Mario putranya. Dirinya menyadari bahwa perbuatan putranya salah dan membuat kegaduhan di masyarakat. Oleh karena itu pihaknya akan mengikuti seluruh proses dari kepolisian. Menurut Rafael, permasalahan yang dilakukan putranya merupakan permasalahan pribadi dan tidak menyangkut institusi. Suara Rafael terdengar bergetar kala mengucapkan permintaan maaf tersebut. Selain meminta maaf, Rafael juga siap buka-bukaan terkait harta kekayaan yang ia miliki. Dirinya juga siap untuk diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani turut mengomentari tindakan penganiayaan yang dilakukan putra Rafael. Ia juga mengecam gaya hidup mewahnya yang diumbar di media sosial. Ditulis melalui Instagram pribadinya pada Rabu 22 Februari, Sri Mulyani menilai tindakan Mario tersebut bisa menciptakan reputasi negatif kepada seluruh jajaran Kemenko. Oleh karena itu, ia mendukung penanganan hukum dari penegak hukum. saya Rafael Alun Trisambodo, orang tua dari Mario Dandi, dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David dan keluarga besar Bapak Jonathan, keluarga besar PBNU, dan keluarga besar GP Ansor, dikarenakan perbuatan putra saya telah menyebabkan luka serius dan trauma yang mendalam. Saya selalu mendoakan kesembuhan Mas David, dan dalam kesempatan ini saya juga ingin menegaskan bahwa hal ini merupakan masalah pribadi keluarga kami, dan kami akan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya menyadari bahwa tindakan putra saya yang salah sehingga merugikan orang lain, mengecewakan dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan saya, sebagai bentuk pertanggungan jawab, saya siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki. Obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si Masih menjadi teka-teki percakapan antara pelaku penganiayaan Mario Dandi Satrio usia 20 tahun dengan kekasihnya yang berinisial AGH usia 15 tahun. Pasalnya percakapan di antara keduanya menjadi penyebab Mario menganiaya putra pengurus GP Ansor yakni David usia 17 tahun. Pihak yang berwajib pun melakukan pemeriksaan terhadap AGH untuk mendalami percakapan di antara keduanya sebelum aksi penganiayaan. Hal tersebut disampaikan oleh Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Henrikus Yosi. Pihaknya mengatakan AGH telah menjalani pemeriksaan pada Kamis 23 Februari 2023. Namun penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan menjadwalkan pemeriksaan tambahan AGH. Hal itu dilakukan guna mencari tahu apa saja obrolan yang dilakukan antara AGH dan tersangka. Sejauh ini penyidik menduga obrolan antara Mario dengan AGH menjadi pemicu penganiayaan. Obrolan di antara keduanya pun terkait aduan AGH kepada Mario soal perilaku tidak baik David kepadanya. Perlu diketahui AGH sendiri merupakan kekasih Mario, namun AGH juga merupakan mantan pacar David. Sehingga aduan terkait perilaku tidak menyenangkan itu membuat Mario naik pitam. Lantas Mario sempat mencoba untuk menghubungi David namun tidak direspon. Hal itulah yang membuat Mario
Mario mencari siasat untuk bertemu dengan korban. Siasat itu dilakukan dengan melibatkan AGH untuk menghubungi David dengan alasan hendak mengembalikan kartu pelajar. Lantas AGH menghubungi korban dan mengajak bertemu di Komplek Grand Permata yang menjadi lokasi penganiayaan. Setibanya di lokasi, Mario datang bersama AGH dan seorang temannya yang berinisial S. Lantas Mario langsung mengonfirmasi perbuatan tidak menyenangkan itu kepada korban. Bahkan sempat ada cekcok di antara keduanya hingga berujung pada penganiayaan. Sudah dilakukan pemeriksaan, tapi kami akan melakukan pemeriksaan tambahan kembali untuk lebih mendetailkan rincian apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan tersangka, dengan kawannya, hingga terjadi suatu peristiwa Senin malam itu. Untuk si anak yang bernama inisial AG ini, kronologi penganiayaan putra pejabat Dirjen Pajak Jakarta Selatan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor terungkap. Insiden ini bermula dari curhatan seorang wanita. Mereka kemudian menyusun rencana untuk menganiaya korban hingga babak belur. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan peristiwa penganiayaan korban bernama David terjadi di Pesanggerahan Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kejadian penganiayaan ini bermula saat pelaku Mario Dandi Satrio menerima laporan dari pacarnya AGH 15 tahun. Kepada Mario, AGH mengaku mendapatkan perbuatan tidak menyenangkan dari David yang juga mantan kekasihnya. Merasa geram dengan perbuatan David, Mario lantas mencoba menghubungi korban. Namun David tak memberikan respon meskipun beberapa kali dihubungi. Lantaran tak kunjung bisa ditemui dan dihubungi, Mario kemudian menyusun siasat yang meminta AGH untuk menghubungi David dan bertanya soal keberadaan korban. Kala itu AGH menyampaikan ingin mengembalikan kartu pelajar milik korban. David yang tak tahu apa-apa kemudian memberitahu kepada AGH jika ia sedang berada di rumah temannya R di Kompleks Grand Permata di Ulu Jamik. Mario kemudian mendatangi David bersama AGH dan seorang lainnya berinisial S. Sempat terjadi cekcok antara Mario dan David sebelum akhirnya terjadi penganiayaan. Video penganiayaan yang diduga dilakukan Mario Dandi Satrio 20 tahun kepada anak pengurus pusat GP Ansor David 17 tahun beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut terlihat bagaimana brutalnya pelaku penganiayaan. Di akhir video terdengar pelaku mengaku tak takut untuk dilaporkan. Dalam video berdurasi 56 detik tersebut, pria yang diduga David terlihat sudah tergeletak tak berdaya di aspal. Meski demikian, pria diduga Mario terus menendang kepala dan perut korban. Ia juga terlihat kegirangan melihat korban terkapar. Tak berselang lama, pria tersebut menantang agar korban melaporkan dirinya. Video terhenti saat ada teriakan dari seseorang yang diduga melihat aksi brutal tersebut. Terkait beredarnya video penganiayaan ini, Ketua LBH Pusat GP Ansor, Abdul Qadir, buka suara. Abdul Qadir mengatakan perbuatan yang dilakukan Mario terhadap David merupakan hal yang keji serta bertentangan dengan norma kehidupan bermasyarakat. Pihaknya akan melaporkan perekam dan penyebar video kekerasan tersebut kepada pihak kepolisian. Ia lantas mengimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarkan video kekerasan tersebut. Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David Putra, pengurus GP Ansor, kini menjadi perbincangan publik. Atas kasus tersebut, ayah David, Jonathan Latumahina, menegaskan tidak ada kata damai dan proses hukum akan terus berlanjut. Lantas, siapakah sosok Jonathan Latumahina? Jonathan mengatakan proses hukum atas kasus penganiayaan yang menyebabkan putranya koma itu terus berjalan. Melalui cuitannya di sosial media, ayah David mengungkap bahwa pihak keluarga pelaku sudah mendatangi rumahnya dan meminta maaf. Jonathan mengaku memaafkan atas aksi kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap anaknya. Meski demikian, Jonathan menyebut akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas. Terlebih, orang tua pelaku yang merupakan pejabat pajak ini sudah ditahan oleh pihak Polres Jakarta Selatan. Diketahui Jonathan
Fatumahina merupakan salah satu tokoh ternama di GP Ansor. Dia merupakan tim cyber pengurus pusat GP Ansor. Oleh karenanya ia berada di bawah komando Menteri Agama Republik Indonesia, Yahud Khalil Haumas. Sebagai informasi, GP Ansor merupakan salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama yang bergerak di bidang kepemudaan dan kepemasyarakatan. Dalam akun Twitternya, nampak Jonathan memiliki beberapa tato yang melekat di tubuhnya. Ia sempat mengunggah foto dirinya dengan sang anak setelah aksi penganiayaan itu. Jonathan juga sangat aktif mengomentari berbagai isu di sosial media. Beredar detik-detik video diduga penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap anak pengurus GP Ansor berinisial DA. Dalam video yang berdurasi kurang dari 1 menit itu terlihat bagaimana Dandi melakukan kekerasan brutal hingga membuat korban koma. Bahkan dalam video itu terdengar ucapan pelaku yang menyatakan tak takut jika korban meninggal dunia karena ulahnya. Kengerian potongan video itu menunjukkan Mario menendang kepala DA berulang kali hingga korban tak berdaya. Pada video tersebut terdengar juga ucapan pelaku yang menyatakan tak takut jika dilaporkan polisi. Bahkan Mario menyatakan tak peduli jika korban akhirnya meninggal dunia. Terkait keberedarannya video detik-detik penganiayaan terhadap korban tersebut, Ketua Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Ansor, Abdul Khodir meminta agar semua pihak menghentikan penyebaran video itu. Ia menyebut perekaman dan penyebaran video itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma. Abdul mengatakan pihaknya meminta pihak polisian untuk menyelidiki sosok perekam hingga penyebar video tersebut. Diketahui video tersebut beredar setelah tak lama ayahnya Mario Rafael Alun yang sebagai Kabak Umum Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan menyampaikan video permohonan maaf dan penyesalannya. Dalam video permintaan maaf itu, Rafael menyatakan bahwa kasus ini adalah kasus pribadi keluarganya yang akan dihadapi sesuai proses hukum yang kini tengah berjalan. Rafael juga menyatakan siap bertanggung jawab memberikan klarifikasi soal sumber harta kekayaannya. Dirinya siap buka-bukaan soal harta kekayaan yang viral diberitakan di berbagai media dan sosial media. Dia pun turut menyampaikan permintaan maaf kepada Kementerian Keuangan yang kini citranya tercoreng akibat kasus anaknya. Terbaru kini ayah Mario sekaligus pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo tersebut dicopot dari jabatannya. Pencopotan itu disampaikan langsung oleh Kementerian Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers pada Jumat 24 Februari hari ini. Sri Mulyani menyatakan jika Rafael telah dicopot dari tugasnya dan jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Akan tetapi Rafael kini masih menjadi pegawai di kantor pajak. Polres Metro Jakarta Selatan berhasil mengamankan CCTV detik-detik penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio, usia 20 tahun terhadap David, usia 17 tahun. Dalam rekaman CCTV itu nampak Mario memukul hingga menendang korban. Bahkan tersorot pula ekspresi Mario saat menganiaya David pada Senin 20 Februari 2023. Alih-alih merasa bersalah, Mario dengan percaya diri menendang kepala David dengan sangat kencang. Bahkan teman Mario yang berinisial SLR merekam kejadian tersebut. Dari video tersebut nampak Mario mendongakkan dagu saat menganiaya korban. Hal itu menunjukkan jika pelaku tak merasa bersalah terkait tindakannya. Padahal biasanya orang akan menundukkan kepala jika ia merasa bersalah. Kemudian dalam video tersebut nampak Mario terus memukul hingga menendang kepala korban secara berulang kali. Padahal terlihat David sudah dalam keadaan terkapar di aspal jalan. Hal senada juga disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Adi Arisiam Indradi. Ia mengatakan pelaku menganiaya korban berkali-kali sampai terjatuh. Tak hanya kepala, pelaku bahkan juga menendang perut korban. Bahkan Mario terlihat kegirangan melihat korban terkapar. Tak lama kemudian pelaku justru menantang korban agar melaporkan dirinya. Namun kini Ketua LBH Pusat GP Ansor, Abdul Khodir buka suara terkait video penganiayaan yang beredar di media sosial. Pihaknya akan melaporkan perekam dan penyebar video kekerasan tersebut kepada pihak kepolisian. Ia pun menghimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarkan video kekerasan tersebut. Tentu adalah suatu masalah pribadi, namun telah menimbulkan
Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio merupakan permasalahan pribadi, di mana Mario melakukan penganiayaan setelah mendapat aduan dari sang kekasih atas perilaku tak baik yang dilakukan oleh David, anak petinggi GP Ansor. Meski begitu, aksi Mario itu disebut turut mencoreng institusi Kementerian Keuangan. Hal ini disampaikan oleh Sri Mulyani pada konferensi pers yang digelar oleh Kementerian Keuangan pada hari ini Jumat 24 Februari 2023. Dalam kesempatan itu, ia mengakui bahwa permasalahan ini sudah masuk ke ranah masalah pribadi antar pihak yang terlibat. Namun menurutnya, pelaku penyandang mantan anak pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, sehingga aksinya itu mencoreng nama institusi tersebut bahkan Kementerian Keuangan. Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan akan mengambil tindakan kolektif yang kredibel agar kasus ini tidak terulang kembali. Ia pun turut menyoroti aksi pamer harta yang dilakukan oleh Mario di media sosial. Sri Mulyani kembali mengingatkan bahwa jajaran Kemenkeu yang memiliki gaya hidup mewah telah menimbulkan persepsi negatif. Bahkan hal itu menimbulkan erosi kepercayaan dari seluruh masyarakat terhadap Kemenkeu dan Dirjen Pajak. Masyarakat akan dibuat bertanya-tanya mengenai sumber kemewahan yang diperoleh tersebut. Sri Mulyani mengatakan bahwa perilaku dari Mario disebut mengkhianati dan mencederai seluruh jajaran Kemenkeu. Padahal ia merasa yakin bahwa sebagian besar jajaran Kemenkeu sudah bekerja secara jujur dan profesional. Sehingga atas insiden tersebut, Sri Mulyani langsung mencopot jabatan dari ayah Mario Rafael Alun Trisambodo dari Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Dan kami mengutuk tindakan keji penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu putra dari jajaran Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Tindakan tersebut tentu adalah suatu masalah pribadi, namun telah menimbulkan suatu dampak yang sangat besar terhadap persepsi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Kami menyampaikan beberapa langkah untuk bisa meyakinkan kepada publik suatu tindakan korektif yang kredibel. Selain gemar memamerkan harta kekayaan, Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya putra pengurus pusat GP Ansor diduga memiliki sebuah bisnis. Bisnis tersebut berupa kosan mewah yang terletak di daerah Kebayoran, Jakarta Selatan. Terkait bisnis ini, Kementerian Keuangan akan mendalaminya. Kabar kepemilikan bisnis properti ini mulanya diungkapkan oleh sebuah akun Twitter. Kosan yang terdiri dari 2 lantai dan terletak di lokasi strategis ini dipasarkan melalui aplikasi pencarian kamar kos. Kosan mewah itu dipatok dengan harga 3,5 juta rupiah per bulannya. Di dalamnya terdapat sejumlah fasilitas seperti AC hingga TV. Kini Kementerian Keuangan bakal menelisik harta kekayaan yang dimiliki ayah Dandi, Rafael Alun Trisambodo. Pasalnya sebagai Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, harta Rafael bernilai fantastis, yaitu mencapai puluhan miliar rupiah. Untuk mengusut, Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan mencopot Rafael dari jabatannya. Pencopotan ini dilakukan agar jajarannya bisa melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Imbas ulah anaknya yang menganiaya putra petinggi GP Ansor, Rafael Alun Trisambodo, kini dicopot jabatannya dari Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan. Meski begitu, ia masih tetap akan menerima gaji dari pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh di kantor DJP pada Jumat 24 Februari. Nurmawan Nuh menjelaskan meski masih menerima gaji, namun tunjangan yang diberikan kepada pejabat Direktorat Jenderal Pajak itu tidak dapat dicairkan. Lebih lanjut, Awan menegaskan meski sudah dicopot jabatannya, Rafael Alun masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Penetapan status itu untuk mempermudah proses penyidikan terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Sementara itu dilansir dari tribunsumsel.com pada Jumat 24 Februari, Rafael Alun Trisambodo menjabat sebagai pejabat eselon 3 DJP.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS, pada PNS golongan 3 ada 4 macam. Pada golongan 3A akan memiliki gaji Rp2.579.400 sampai Rp4.236.400. Sementara pada golongan 3B yakni Rp2.688.500 hingga Rp4.415.600. Kemudian pada golongan 3C akan menerima gaji Rp2.802.000 hingga Rp4.602.400. Terakhir pada golongan 3D akan menerima gaji sebesar Rp2.920.000 hingga Rp4.797.000. Besaran gaji itu masih disesuaikan berdasarkan masa kerja golongan atau MKG. Kini Rafael hanya mendapat gaji tanpa tunjangan yang sebelumnya bisa ia dapatkan mulai dari Rp37.219.800 hingga Rp46.478.000 per bulannya. Namun, kabar terbaru kini Rafael sudah mengundurkan diri sebagai ASN. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya David 17 tahun, putra pengurus pusat GP Ansor, dikeluarkan dari Universitas Prasetya Mulia, tempat dirinya berkuliah. Pihak kampus menilai tindakan yang dilakukan Dandi bertentangan dengan kode etik universitas. Surat keputusan ini dibagikan di akun Instagram Universitas Prasetya Mulia pada Jumat 24 Februari 2023. Adapun keputusan dikeluarkannya Mario terhitung sejak Kamis 23 Februari. Keputusan diambil setelah pimpinan kampus memantau perkembangan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Dandi. Tindakan Dandi dinilai bertentangan dengan kemanusiaan dan melanggar kode etik dan peraturan yang tercantum dalam buku pedoman mahasiswa Universitas Prasetya Mulia. Oleh karena itu, Civitas Kampus mengecam tindakan putra pejabat Dirjen Pajak tersebut. Pihak Universitas Prasetya Mulia juga mengaku prihatin atas kondisi dari David. Diketahui Dandi telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan pada Rabu 22 Februari. Selain Dandi, rekannya berinisial SLR 19 tahun juga ditetapkan sebagai tersangka. SLR disebut Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arisyam Indradi berperan memprovokasi Dandi agar melakukan penganiayaan. Mulai hari ini Saudara RAT, saya minta untuk dicopot. Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot tugas dan jabatan Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. Pencopotan jabatan ini buntut dari aksi penganiayaan yang dilakukan putra Rafael, yakni Mario Dandi Satrio usia 20 tahun. Diketahui Mario menganiaya anak pengurus GP Ansor, yakni David usia 17 tahun, hingga mengalami pembengkakan otak dan tak sadarkan diri. Melalui konferensi pers pada Jumat 24 Februari 2023, Sri Mulyani mencopot jabatan Rafael Alun Trisambodo dari Ditjen Pajak. Keputusan ini diperoleh setelah Inspektorat Jenderal Kemenku melakukan pemeriksaan terhadap Rafael. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah Pasal 31 Ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Dalam pernyataannya, Sri Mulyani mengecam tindakan yang dilakukan oleh Mario. Pasalnya tindakan tersebut merupakan masalah pribadi, namun Direktorat Jenderal Kemenke ikut terdampak, sehingga pihaknya mengaku melakukan tindakan korektif dan kredibel dengan pencopotan jabatan Rafael. Kemudian Sri Mulyani juga mendoakan korban yakni David agar segera diberi kesembuhan. Selain itu, Sri Mulyani juga meminta maaf kepada David dan keluarga atas kejadian yang menghebohkan masyarakat Indonesia. Dalam pernyataannya, Sri Mulyani mengutuk perbuatan keji dari Mario. Bahkan ia tidak membenarkan perbuatan penganiayaan yang dilakukan putra Rafael. Saya ingin menyampaikan mengenai status Saudara RAT yang merupakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Saya sudah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dan dalam hal ini kewajaran dari harta dari Saudara RAT.
pada tanggal 23 Februari yang lalu, Inspektorat Jenderal telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Di dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melakukan pemeriksaan, maka mulai hari ini Saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan. Saya juga sudah meminta agar pemeriksaan pelanggaran disiplin Saudara RAT ditindaklanjuti. Telah dilakukan perbuatan yang tidak baik kepada. Terungkap motif anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio usia 20 tahun menganiaya putra pengurus GP Ansor David usia 17 tahun. Rupanya Mario menganiaya David lantaran aduan dari pacar yang berinisial AGH. Bahkan AGH sempat memancing korban David agar datang ke lokasi penganiayaan pada Senin 20 Februari silam. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes AD Ari Siam Indradi. Ia mengatakan penganiayaan tersebut karena AGH yang mengadu kepada Mario. AGH melaporkan perbuatan yang tidak menyenangkan dari korban alias David. Sementara perlu diketahui David merupakan mantan kekasih AGH. Seusai mendengar aduan tersebut, Mario menjadi naik pitam dan ingin memberi pelajaran terhadap David. Mario sempat mencoba menghubungi korban namun tak mendapat respon. Siasat pun disusun Mario dengan cara AGH menghubungi korban dengan alasan hendak mengembalikan kartu pelajar. Lantas AGH menghubungi korban dan mengajak bertemu di Kompleks Grand Permata yang menjadi lokasi penganiayaan. Setibanya di lokasi, Mario datang bersama AGH dan seorang temannya yang berinisial S. Mereka datang menggunakan mobil Rubicon warna hitam. Lantas Mario langsung mengonfirmasi perbuatan tidak menyenangkan itu kepada korban. Bahkan sempat ada cekcok di antara keduanya hingga berujung pada penganiayaan. Nah, ini berawal dari adanya informasi yang diterima oleh tersangka dari Saudari A. Saudari A menyatakan ke tersangka bahwa telah dilakukan perbuatan yang tidak baik kepada saksi A. Untuk si anak yang bernama inisial AG ini. Penganiayaan yang dilakukan anak seorang pejabat Dirjen Pajak kepada putra pengurus pusat GP Ansor disebut-sebut karena curhatan seorang wanita berinisial AGH 15 tahun. AGH sendiri saat ini telah diperiksa sebagai saksi terkait aksi penganiayaan tersebut. AGH sendiri merupakan kekasih Mario yang merupakan pelaku dan juga mantan pacar David, korban penganiayaan. Ia dipanggil ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 23 Februari 2023. Namun kedatangan AGH luput dari pantauan awak media. Wakil Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Henrikus Yosi mengatakan saat ini AGH masih menjalani pemeriksaan. Henrikus menjelaskan pemeriksaan tambahan kepada AGH dilakukan untuk mendalami keterlibatannya dalam kasus ini. Nantinya akan diperiksa apa saja obrolan yang menjadi pemicu penganiayaan tersebut. Sebelumnya Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes AD Ari Siam Indradi mengatakan aksi penganiayaan ini bermula ketika seorang remaja perempuan berinisial AGH mengadu soal perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan korban kepadanya.
Awalnya AGH menghubungi David dengan alasan ingin mengembalikan kartu pelajarnya. Dari sana diketahui di mana keberadaan korban. Bukannya mengembalikan kartu pelajar, AGH datang bersama Mario lalu melakukan penganiayaan. Akibatnya korban mengalami koma selama 2 hari. Itulah yang kami akan dalami, kita cocokkan dengan keterangan saksi maupun hasil olah TKP tim identifikasi kami. Si kawan ini udah diperiksa belum? Untuk si anak yang bernama inisial AG ini sudah dilakukan pemeriksaan, tapi kami akan melakukan pemeriksaan tambahan kembali untuk lebih mendetailkan rincian apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan yang S ini bersama dengan AG. Ini ada. Berekam detik-detik penganiayaan anak pengurus GP Ansor yakni David usia 17 tahun telah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 23 Februari 2023. Berekam video itu merupakan teman dari pelaku penganiayaan yakni Mario Dandi Satrio atau MDS usia 20 tahun. Tersangka berinisial SLR usia 19 tahun ditetapkan sebagai tersangka lantaran mengiyakan ajakan tersangka Mario memukuli korban. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol AD Arisiam Indradi. Pihaknya mengatakan SLR berada di lokasi kejadian. Bahkan tersangka baru ini terlibat dalam aksi penganiayaan yang dilakukan Mario. Saat ini tersangka sudah diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Kombes AD juga membeberkan peran SLR. Peran pertama tersangka yakni mengiyakan ajakan Mario untuk menganiaya David. Tak hanya itu, tersangka SLR juga berperan merekam aksi penganiayaan tersebut menggunakan ponsel Mario. Sementara kekasih Mario yang berinisial AGH usia 15 tahun sempat menjadi trending di Twitter. Pasalnya disebut AGH berada di lokasi penganiayaan. Bahkan AGH disebut sempat memancing korban agar ke lokasi penganiayaan tersebut. Oleh sebab itu penyidik Polres Metro Jakarta akan memeriksa AGH. Apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan tersangka, dengan kawannya, hingga terjadi suatu peristiwa Senin malam itu. Nah, ini kami juga akan melakukan pemeriksaan lagi terhadap si AG ini. AG ini teman perempuannya bahannya kapan, Pak? Hari ini. Hari ini sedang berlangsung juga untuk yang kawan si tersangka itu, si inisial S itu. Bang, ya kalau si A itu saat kejadian itu ada di lokasi atau tidak? Inisial AG ini ya. Inisial AG ini pada saat kejadian ada di TKP. Jadi si tersangka inisial D, kemudian kawannya yang S ini bersama dengan AG. Ini ada di TKP. Nah, apa ini keterlibatan atau peran dari setiap orang ini? Sebelum kejadian, kemudian sampai di TKP, dan setelah kejadian itu. Ada kemungkinan untuk dijadikan tersangka juga atau? Nah, ini masih dalam proses pendalaman. Tentu saja kita melalui mekanisme sesuai prosedur. Kita tidak boleh berasumsi, tetapi benar-benar sesuai dengan fakta. Fakta-fakta yang terjadi sebenarnya di TKP pada waktu kejadian tersebut. Dan kalau untuk kondisi korban sendiri saat ini? Saat ini korban masih dalam perawatan medis di rumah sakit. Jadi korban saat ini masih tetap berada di rumah sakit untuk menjalani perawatan medis. Belum bisa diminta keterangan ya Pak? Atau belum bisa komunikasi untuk korban? Sampai saat ini yang bersangkutan belum bisa, karena masih dalam tahap perawatan medis itu. Menyampaikan dan memanjatkan doa untuk saudara David. Semoga saudara David. Menteri Keuangan Sri Mulyani turut menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga pengurus pusat GP Ansor Jonathan Latumahina yang anaknya dianiaya oleh putra pejabat pajak bernama Mario Dandi Satrio. Ia juga mendoakan agar korban penganiayaan yakni David Ozora segera diberikan kesembuhan. Tanya itu, Sri Mulyani juga mengutuk perbuatan yang sudah dilakukan oleh Mario hingga membuat David sempat koma. Diketahui David saat ini masih terbaring lemah di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan, setelah sebelumnya dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta Barat. Sri Mulyani berharap kondisi David dapat segera pulih dan kembali beraktivitas seperti biasa.
Hal ini disampaikan Sri Mulyani saat konferensi pers yang digelar oleh Kementerian Keuangan pada Jumat 24 Februari. Tak hanya itu, mewakili seluruh staf kementerian yang dipimpinnya, begitu pula dengan DJP, ia juga meminta maaf atas tindakan penganiayaan yang dilakukan terhadap David. Sebagai pimpinan di Kementerian Keuangan, ia pun menegaskan bahwa tindakan keji yang dilakukan oleh putra dari Rafael Aluntri Sambodo yang memegang posisi sebagai Kabag Umum Kantor DJP Jakarta Selatan II sangat tidak dibenarkan. Ia pun mengutuk perbuatan Mario yang sudah membuat David sampai koma. Diketahui Sri Mulyani juga mencopot jabatan Rafael Aluntri Sambodo, ayah dari pelaku penganiayaan, di mana Rafael memegang posisi sebagai Kabag Umum Kantor DJP Jakarta Selatan II. Selain itu, ia juga menerbitkan surat pemeriksaan terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh Rafael. Sementara itu, pelaku penganiayaan Mario Dendi kini telah berstatus tersangka dan ditahan sejak Rabu lalu. Akibat tindakan penganiayaan yang dilakukannya, pemuda berusia 20 tahun itu pun terancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Kami semuanya seperti tadi telah dibuka oleh Pak Wamen dan juga Pak Prastowo menyampaikan dan memanjatkan doa untuk saudara David dan mendoakan semoga saudara David dapat segera mendapatkan kesembuhan. Kami juga meminta kepada seluruh keluarga dan kepada saudara David atas kejadian yang sama sekali tidak dapat dibenarkan, dan kami mengutuk tindakan keji penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu putra dari jajaran Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David. Rafael Aluntri Sambodo, ayah Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya David 17 tahun. Putra pengurus pusat GP Ansor meminta maaf atas tindakan yang dilakukan anaknya. Ia mengakui bahwa perbuatan anaknya salah hingga membuat korban mengalami koma. Rafael juga siap diperiksa harta kekayaannya lantaran disebut-sebut bernilai fantastis. Mulanya Rafael meminta maaf kepada keluarga korban hingga keluarga besar GP Ansor. Pasalnya korban mengalami trauma akibat luka serius seusai dianiaya Mario putranya. Dirinya menyadari bahwa perbuatan putranya salah dan membuat kegaduhan di masyarakat. Oleh karena itu pihaknya akan mengikuti seluruh proses dari kepolisian. Menurut Rafael, permasalahan yang dilakukan putranya merupakan permasalahan pribadi dan tidak menyangkut institusi. Suara Rafael terdengar bergetar kala mengucapkan permintaan maaf tersebut. Selain meminta maaf, Rafael juga siap buka-bukaan terkait harta kekayaan yang ia miliki. Dirinya juga siap untuk diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani turut mengomentari tindakan penganiayaan yang dilakukan putra Rafael. Ia juga mengecam gaya hidup mewahnya yang diumbar di media sosial. Ditulis melalui Instagram pribadinya pada Rabu 22 Februari, Sri Mulyani menilai tindakan Mario tersebut bisa menciptakan reputasi negatif kepada seluruh jajaran Kemenko. Oleh karena itu, ia mendukung penanganan hukum dari penegak hukum. Saya, Rafael Aluntri Sambodo, orang tua dari Mario Dendi, dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David dan keluarga besar Bapak Jonathan, keluarga besar PBNU, dan keluarga besar GP Ansor, dikarenakan perbuatan putra saya telah menyebabkan luka serius dan trauma yang mendalam. Saya selalu mendoakan kesembuhan Mas David, dan dalam kesempatan ini saya juga ingin menegaskan bahwa hal ini merupakan masalah pribadi keluarga kami, dan kami akan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya menyadari bahwa tindakan putra saya yang salah sehingga merugikan orang lain, mengecewakan dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan saya, sebagai bentuk pertanggungan jawab, saya siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki. Obrolan-obrolan yang dilakukan di antara
Masih menjadi teka-teki percakapan antara pelaku penganiayaan Mario Dandi Satrio usia 20 tahun dengan kekasihnya yang berinisial AGH usia 15 tahun. Pasalnya percakapan di antara keduanya menjadi penyebab Mario menganiaya putra pengurus GP Ansor yakni David usia 17 tahun. Pihak yang berwajib pun melakukan pemeriksaan terhadap AGH untuk mendalami percakapan di antara keduanya sebelum aksi penganiayaan. Hal tersebut disampaikan oleh Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Henrikus Yosi. Pihaknya mengatakan AGH telah menjalani pemeriksaan pada Kamis 23 Februari 2023. Namun penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan menjadwalkan pemeriksaan tambahan AGH. Hal itu dilakukan guna mencari tahu apa saja obrolan yang dilakukan antara AGH dan tersangka. Sejauh ini penyidik menduga obrolan antara Mario dengan AGH menjadi pemicu penganiayaan. Obrolan di antara keduanya pun terkait aduan AGH kepada Mario soal perilaku tidak baik David kepadanya. Perlu diketahui AGH sendiri merupakan kekasih Mario, namun AGH juga merupakan mantan pacar David. Sehingga aduan terkait perilaku tidak menyenangkan itu membuat Mario naik pitam. Lantas Mario sempat mencoba untuk menghubungi David namun tidak direspon. Hal itulah yang membuat Mario mencari siasat untuk bertemu dengan korban. Siasat itu dilakukan dengan melibatkan AGH untuk menghubungi David dengan alasan hendak mengembalikan kartu pelajar. Lantas AGH menghubungi korban dan mengajak bertemu di Komplek Grand Permata yang menjadi lokasi penganiayaan. Setibanya di lokasi, Mario datang bersama AGH dan seorang temannya yang berinisial S. Lantas Mario langsung mengonfirmasi perbuatan tidak menyenangkan itu kepada korban. Bahkan sempat ada cekcok di antara keduanya hingga berujung pada penganiayaan. Sudah dilakukan pemeriksaan, tapi kami akan melakukan pemeriksaan tambahan kembali untuk lebih mendetailkan rincian apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan tersangka, dengan kawannya, hingga terjadi suatu peristiwa Senin malam itu. Untuk si anak yang bernama inisial AG ini, kronologi penganiayaan putra pejabat Dirjen Pajak Jakarta Selatan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor terungkap. Insiden ini bermula dari curhatan seorang wanita. Mereka kemudian menyusun rencana untuk menganiaya korban hingga babak belur. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan peristiwa penganiayaan korban bernama David terjadi di Pesanggerahan Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kejadian penganiayaan ini bermula saat pelaku Mario Dandi Satrio menerima laporan dari pacarnya AGH 15 tahun. Kepada Mario, AGH mengaku mendapatkan perbuatan tidak menyenangkan dari David yang juga mantan kekasihnya. Merasa geram dengan perbuatan David, Mario lantas mencoba menghubungi korban. Namun David tak memberikan respon meskipun beberapa kali dihubungi. Lantaran tak kunjung bisa ditemui dan dihubungi, Mario kemudian menyusun siasat yang meminta AGH untuk menghubungi David dan bertanya soal keberadaan korban. Kala itu AGH menyampaikan ingin mengembalikan kartu pelajar milik korban. David yang tak tahu apa-apa kemudian memberitahu kepada AGH jika ia sedang berada di rumah temannya R di Kompleks Grand Permata di Ulu Jamik. Mario kemudian mendatangi David bersama AGH dan seorang lainnya berinisial S. Sempat terjadi cekcok antara Mario dan David sebelum akhirnya terjadi penganiayaan. Video penganiayaan yang diduga dilakukan Mario Dandi Satrio 20 tahun kepada anak pengurus pusat GP Ansor David 17 tahun beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut terlihat bagaimana brutalnya pelaku penganiayaan. Di akhir video terdengar pelaku mengaku tak takut untuk dilaporkan. Dalam video berdurasi 56 detik tersebut, pria yang diduga David terlihat sudah tergeletak tak berdaya di aspal. Meski demikian, pria diduga Mario terus menendang kepala
dan perut korban. Ia juga terlihat kegirangan melihat korban terkapar. Tak berselang lama, pria tersebut menantang agar korban melaporkan dirinya. Video terhenti saat ada teriakan dari seseorang yang diduga melihat aksi brutal tersebut. Terkait beredarnya video penganiayaan ini, Ketua LBH Pusat GP Ansor, Abdul Qadir, buka suara. Abdul Qadir mengatakan perbuatan yang dilakukan Mario terhadap David merupakan hal yang keji serta bertentangan dengan norma kehidupan bermasyarakat. Pihaknya akan melaporkan perekam dan penyebar video kekerasan tersebut kepada pihak kepolisian. Ia lantas mengimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarkan video kekerasan tersebut. Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David Putra, pengurus GP Ansor, kini menjadi perbincangan publik. Atas kasus tersebut, ayah David, Jonathan Latumahina, menegaskan tidak ada kata damai dan proses hukum akan terus berlanjut. Lantas, siapakah sosok Jonathan Latumahina? Jonathan mengatakan proses hukum atas kasus penganiayaan yang menyebabkan putranya koma itu terus berjalan. Melalui cuitannya di sosial media, ayah David mengungkap bahwa pihak keluarga pelaku sudah mendatangi rumahnya dan meminta maaf. Jonathan mengaku memaafkan atas aksi kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap anaknya. Meski demikian, Jonathan menyebut akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas. Terlebih, orang tua pelaku yang merupakan pejabat pajak ini sudah ditahan oleh pihak Polres Jakarta Selatan. Diketahui Jonathan Latumahina merupakan salah satu tokoh ternama di GP Ansor. Dia merupakan tim cyber pengurus pusat GP Ansor. Oleh karenanya ia berada di bawah komando Menteri Agama Republik Indonesia Yahud Khalil Haumas. Sebagai informasi, GP Ansor merupakan salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama yang bergerak di bidang kepemudaan dan kepemasyarakatan. Dalam akun Twitternya, nampak Jonathan memiliki beberapa tato yang melekat di tubuhnya. Ia sempat mengunggah foto dirinya dengan sang anak setelah aksi penganiayaan itu. Jonathan juga sangat aktif mengomentari berbagai isu di sosial media. Beredar detik-detik video diduga penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap anak pengurus GP Ansor berinisial DA. Dalam video yang berdurasi kurang dari 1 menit itu terlihat bagaimana Dandi melakukan kekerasan brutal hingga membuat korban koma. Bahkan dalam video itu terdengar ucapan pelaku yang menyatakan tak takut jika korban meninggal dunia karena ulahnya. Kengerian potongan video itu menunjukkan Mario menendang kepala DA berulang kali hingga korban tak berdaya. Pada video tersebut terdengar juga ucapan pelaku yang menyatakan tak takut jika dilaporkan polisi. Bahkan Mario menyatakan tak peduli jika korban akhirnya meninggal dunia. Terkait keberedarannya video detik-detik penganiayaan terhadap korban tersebut, Ketua Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Ansor, Abdul Qadir, meminta agar semua pihak menghentikan penyebaran video itu. Ia menyebut perekaman dan penyebaran video itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma. Abdul mengatakan pihaknya meminta pihak polisian untuk menyelidiki sosok perekam hingga penyebar video tersebut. Diketahui video tersebut beredar setelah tak lama ayahnya Mario Rafael Alun yang sebagai Kabag Umum Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan menyampaikan video permohonan maaf dan penyesalannya. Dalam video permintaan maaf itu, Rafael menyatakan bahwa kasus ini adalah kasus pribadi keluarganya yang akan dihadapi sesuai proses hukum yang kini tengah berjalan. Rafael juga menyatakan siap bertanggung jawab memberikan klarifikasi soal sumber harta kekayaannya. Dirinya siap buka-bukaan soal harta kekayaan yang viral diberitakan di berbagai media dan sosial media. Dia pun turut menyampaikan permintaan maaf kepada Kementerian Keuangan yang kini citranya tercoreng akibat kasus anaknya. Terbaru, kini ayah Mario sekaligus pejabat Dijen Pajak Rafael Alun Trisambodo tersebut dicopot dari jabatannya. Pencopotan itu disampaikan langsung oleh Kementerian Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers pada Jumat 24 Februari hari ini. Sri Mulyani menyatakan jika Rafael telah dicopot dari tugasnya dan jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Akan tetapi, Rafael kini masih menjadi pegawai di kantor pajak.
Polres Metro Jakarta Selatan berhasil mengamankan CCTV detik-detik penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio, usia 20 tahun terhadap David, usia 17 tahun. Dalam rekaman CCTV itu nampak Mario memukul hingga menendang korban. Bahkan tersorot pula ekspresi Mario saat menganiaya David pada Senin 20 Februari 2023. Alih-alih merasa bersalah, Mario dengan percaya diri menendang kepala David dengan sangat kencang. Bahkan teman Mario yang berinisial SLR merekam kejadian tersebut. Dari video tersebut nampak Mario mendongakkan dagu saat menganiaya korban. Hal itu menunjukkan jika pelaku tak merasa bersalah terkait tindakannya. Padahal biasanya orang akan menundukkan kepala jika ia merasa bersalah. Kemudian dalam video tersebut nampak Mario terus memukul hingga menendang kepala korban secara berulang kali. Padahal terlihat David sudah dalam keadaan terkapar di aspal jalan. Hal senada juga disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Adi Arisiam Indradi. Ia mengatakan pelaku menganiaya korban berkali-kali sampai terjatuh. Tak hanya kepala, pelaku bahkan juga menendang perut korban. Bahkan Mario terlihat kegirangan melihat korban terkapar. Tak lama kemudian pelaku justru menantang korban agar melaporkan dirinya. Namun kini Ketua LBH Pusat GP Ansor Abdul Qadir buka suara terkait video penganiayaan yang beredar di media sosial. Pihaknya akan melaporkan perekam dan penyebar video kekerasan tersebut kepada pihak kepolisian. Ia pun menghimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarkan video kekerasan tersebut. Tentu adalah suatu masalah pribadi, namun telah menimbulkan Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio merupakan permasalahan pribadi, di mana Mario melakukan penganiayaan setelah mendapat aduan dari sang kekasih atas perilaku tak baik yang dilakukan oleh David, anak petinggi GP Ansor. Meski begitu, aksi Mario itu disebut turut mencoreng institusi Kementerian Keuangan. Hal ini disampaikan oleh Sri Mulyani pada konferensi pers yang digelar oleh Kementerian Keuangan pada hari ini Jumat 24 Februari 2023. Dalam kesempatan itu, ia mengakui bahwa permasalahan ini sudah masuk ke ranah masalah pribadi antar pihak yang terlibat. Namun menurutnya, pelaku penyandang mantan anak pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, sehingga aksinya itu mencoreng nama institusi tersebut bahkan Kementerian Keuangan. Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan akan mengambil tindakan kolektif yang kredibel agar kasus ini tidak terulang kembali. Ia pun turut menyoroti aksi pamer harta yang dilakukan oleh Mario di media sosial. Sri Mulyani kembali mengingatkan bahwa jajaran Kemenkeu yang memiliki gaya hidup mewah telah menimbulkan persepsi negatif. Bahkan hal itu menimbulkan erosi kepercayaan dari seluruh masyarakat terhadap Kemenkeu dan Dirjen Pajak. Masyarakat akan dibuat bertanya-tanya mengenai sumber kemewahan yang diperoleh tersebut. Sri Mulyani mengatakan bahwa perilaku dari Mario disebut mengkhianati dan mencederai seluruh jajaran Kemenkeu. Padahal ia merasa yakin bahwa sebagian besar jajaran Kemenkeu sudah bekerja secara jujur dan profesional. Sehingga atas insiden tersebut, Sri Mulyani langsung mencopot jabatan dari ayah Mario Rafael Aluntri Sambodo dari Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Dan kami mengutuk tindakan keji penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu putra dari jajaran Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Tindakan tersebut tentu adalah suatu masalah pribadi, namun telah menimbulkan suatu dampak yang sangat besar terhadap persepsi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Kami menyampaikan beberapa langkah untuk bisa meyakinkan kepada publik suatu tindakan korektif yang kredibel. Selain gemar memamerkan harta kekayaan, Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya putra pengurus pusat GP Ansor diduga memiliki sebuah bisnis. Bisnis tersebut berupa kosan mewah yang terletak di daerah Kebayoran, Jakarta Selatan. Terkait bisnis ini, Kementerian Keuangan akan mendalaminya. Kabar kepemilikan bisnis properti ini mulanya diungkapkan oleh sebuah akun Twitter. Kosan yang terdiri dari 2 lantai dan terletak di lokasi strategis ini dipasarkan melalui aplikasi pencarian kamar kos. Kosan mewah itu dipatok dengan harga 3,5 juta rupiah per bulannya.
Di dalamnya terdapat sejumlah fasilitas seperti AC hingga TV. Kini Kementerian Keuangan bakal menelisik harta kekayaan yang dimiliki ayah Dandi, Rafael Alun Trisambodo. Pasalnya sebagai Kabag Umum Kanobil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, harta Rafael bernilai fantastis, yaitu mencapai puluhan miliar rupiah. Untuk mengusut, Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan mencopot Rafael dari jabatannya. Pencopotan ini dilakukan agar jajarannya bisa melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Imbas ulah anaknya yang menganiaya putra petinggi GP Ansor, Rafael Alun Trisambodo, kini dicopot jabatannya dari Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan. Meski begitu, ia masih tetap akan menerima gaji dari pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh di kantor DJP pada Jumat 24 Februari. Nurmawan Nuh menjelaskan meski masih menerima gaji, namun tunjangan yang diberikan kepada pejabat Direktorat Jenderal Pajak itu tidak dapat dicairkan. Lebih lanjut, Awan menegaskan meski sudah dicopot jabatannya, Rafael Alun masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Penetapan status itu untuk mempermudah proses penyidikan terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Sementara itu dilansir dari tribunsumsel.com pada Jumat 24 Februari, Rafael Alun Trisambodo menjabat sebagai pejabat eselon 3 DJP. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS, pada PNS golongan 3 ada 4 macam. Pada golongan 3A akan memiliki gaji Rp2.579.400 sampai Rp4.236.400. Sementara pada golongan 3B yakni Rp2.688.500 hingga Rp4.415.600. Kemudian pada golongan 3C akan menerima gaji Rp2.802.000 hingga Rp4.602.400. Terakhir pada golongan 3D akan menerima gaji sebesar Rp2.920.000 hingga Rp4.797.000. Besaran gaji itu masih disesuaikan berdasarkan masa kerja golongan atau MKG. Kini Rafael hanya mendapat gaji tanpa tunjangan yang sebelumnya bisa ia dapatkan mulai dari Rp37.219.800 hingga Rp46.478.000 per bulannya. Namun, kabar terbaru kini Rafael sudah mengundurkan diri sebagai ASN. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya David 17 tahun, putra pengurus pusat GP Ansor, dikeluarkan dari Universitas Prasetya Mulia, tempat dirinya berkuliah. Pihak kampus menilai tindakan yang dilakukan Dandi bertentangan dengan kode etik universitas. Surat keputusan ini dibagikan di akun Instagram Universitas Prasetya Mulia pada Jumat 24 Februari 2023. Adapun keputusan dikeluarkannya Mario terhitung sejak Kamis 23 Februari. Keputusan diambil setelah pimpinan kampus memantau perkembangan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Dandi. Tindakan Dandi dinilai bertentangan dengan kemanusiaan dan melanggar kode etik dan peraturan yang tercantum dalam buku pedoman mahasiswa Universitas Prasetya Mulia. Oleh karena itu, Civitas Kampus mengecam tindakan putra pejabat Dirjen Pajak tersebut. Pihak Universitas Prasetya Mulia juga mengaku prihatin atas kondisi dari David. Diketahui Dandi telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan pada Rabu 22 Februari. Selain Dandi, rekannya berinisial SLR 19 tahun juga ditetapkan sebagai tersangka. SLR disebut Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arysyam Indradi berperan memprovokasi Dandi agar melakukan penganiayaan. Mulai hari ini Saudara RAT, saya minta untuk dicopot. Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot tugas dan jabatan Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. Pencopotan jabatan ini buntut dari aksi penganiayaan yang dilakukan putra Rafael, yakni Mario Dandi Satrio usia 20 tahun. Diketahui Mario menganiaya anak pengurus GP Ansor, yakni David usia 17 tahun, hingga mengalami pembengkakan otak dan tak sadarkan diri.
Melalui konferensi pers pada Jumat 24 Februari 2023, Sri Mulyani mencopot jabatan Rafael Alun Trisambodo dari Ditjen Pajak. Keputusan ini diperoleh setelah Inspektorat Jenderal Kemenku melakukan pemeriksaan terhadap Rafael. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah Pasal 31 Ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Dalam pernyataannya, Sri Mulyani mengecam tindakan yang dilakukan oleh Mario. Pasalnya tindakan tersebut merupakan masalah pribadi, namun Direktorat Jenderal Kemenke ikut terdampak, sehingga pihaknya mengaku melakukan tindakan korektif dan kredibel dengan pencopotan jabatan Rafael. Kemudian Sri Mulyani juga mendoakan korban yakni David agar segera diberi kesembuhan. Selain itu, Sri Mulyani juga meminta maaf kepada David dan keluarga atas kejadian yang menghebohkan masyarakat Indonesia. Dalam pernyataannya, Sri Mulyani mengutuk perbuatan keji dari Mario. Bahkan ia tidak membenarkan perbuatan penganiayaan yang dilakukan putra Rafael. Saya ingin menyampaikan mengenai status saudara RAT yang merupakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Saya sudah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dan dalam hal ini kewajaran dari harta dari saudara RAT. Pada tanggal 23 Februari yang lalu, Inspektorat Jenderal telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Di dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melakukan pemeriksaan, maka mulai hari ini saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah Pasal 31 Ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan. Saya juga sudah meminta agar pemeriksaan pelanggaran disiplin saudara RAT ditindaklanjuti. Telah dilakukan perbuatan yang tidak baik kepada. Terungkap motif anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio usia 20 tahun menganiaya putra pengurus GP Ansor David usia 17 tahun. Rupanya Mario menganiaya David lantaran aduan dari pacar yang berinisial AGH. Bahkan AGH sempat memancing korban David agar datang ke lokasi penganiayaan pada Senin 20 Februari silam. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes AD Ari Siam Indradi. Ia mengatakan penganiayaan tersebut karena AGH yang mengadu kepada Mario. AGH melaporkan perbuatan yang tidak menyenangkan dari korban alias David. Sementara perlu diketahui David merupakan mantan kekasih AGH. Seusai mendengar aduan tersebut, Mario menjadi naik pitam dan ingin memberi pelajaran terhadap David. Mario sempat mencoba menghubungi korban namun tak mendapat respon. Siasat pun disusun Mario dengan cara AGH menghubungi korban dengan alasan hendak mengembalikan kartu pelajar. Lantas AGH menghubungi korban dan mengajak bertemu di Kompleks Grand Permata yang menjadi lokasi penganiayaan. Setibanya di lokasi, Mario datang bersama AGH dan seorang temannya yang berinisial S. Mereka datang menggunakan mobil Rubicon warna hitam. Lantas Mario langsung mengonfirmasi perbuatan tidak menyenangkan itu kepada korban. Bahkan sempat ada cekcok di antara keduanya hingga berujung pada penganiayaan. Nah, ini berawal dari adanya informasi yang diterima oleh tersangka dari Saudari A. Saudari A menyatakan ke tersangka bahwa telah dilakukan perbuatan yang tidak baik kepada saksi A. Untuk si
anak yang bernama inisial AG ini. Penganiayaan yang dilakukan anak seorang pejabat Dirjen Pajak kepada putra pengurus pusat GP Ansor disebut-sebut karena curhatan seorang wanita berinisial AGH 15 tahun. AGH sendiri saat ini telah diperiksa sebagai saksi terkait aksi penganiayaan tersebut. AGH sendiri merupakan kekasih Mario yang merupakan pelaku dan juga mantan pacar David, korban penganiayaan. Ia dipanggil ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 23 Februari 2023. Namun kedatangan AGH luput dari pantauan awak media. Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Henrikus Yosi mengatakan saat ini AGH masih menjalani pemeriksaan. Henrikus menjelaskan pemeriksaan tambahan kepada AGH dilakukan untuk mendalami keterlibatannya dalam kasus ini. Nantinya akan diperiksa apa saja obrolan yang menjadi pemicu penganiayaan tersebut. Sebelumnya Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes AD Arisyam Indradi mengatakan aksi penganiayaan ini bermula ketika seorang remaja perempuan berinisial AGH mengadu soal perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan korban kepadanya. Awalnya AGH menghubungi David dengan alasan ingin mengembalikan kartu pelajarnya. Dari sana diketahui di mana keberadaan korban. Bukannya mengembalikan kartu pelajar, AGH datang bersama Mario lalu melakukan penganiayaan. Akibatnya korban mengalami koma selama 2 hari. Itulah yang kami akan dalami, kita cocokkan dengan keterangan saksi maupun hasil olah TKP tim identifikasi kami. Si kawan ini udah diperiksa belum? Untuk si anak yang bernama inisial AG ini sudah dilakukan pemeriksaan, tapi kami akan melakukan pemeriksaan tambahan kembali untuk lebih mendetailkan rincian apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan yang S ini bersama dengan AG. Ini ada. Berekam detik-detik penganiayaan anak pengurus GP Ansor yakni David usia 17 tahun telah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 23 Februari 2023. Berekam video itu merupakan teman dari pelaku penganiayaan yakni Mario Dandi Satrio atau MDS usia 20 tahun. Tersangka berinisial SLR usia 19 tahun ditetapkan sebagai tersangka lantaran mengiyakan ajakan tersangka Mario memukuli korban. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol AD Arisyam Indradi. Pihaknya mengatakan SLR berada di lokasi kejadian. Bahkan tersangka baru ini terlibat dalam aksi penganiayaan yang dilakukan Mario. Saat ini tersangka sudah diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Kombes AD juga membeberkan peran SLR. Peran pertama tersangka yakni mengiyakan ajakan Mario untuk menganiaya David. Tak hanya itu, tersangka SLR juga berperan merekam aksi penganiayaan tersebut menggunakan ponsel Mario. Sementara kekasih Mario yang berinisial AGH usia 15 tahun sempat menjadi trending di Twitter. Pasalnya disebut AGH berada di lokasi penganiayaan. Bahkan AGH disebut sempat memancing korban agar ke lokasi penganiayaan tersebut. Oleh sebab itu penyidik Polres Metro Jakarta akan memeriksa AGH. Apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan tersangka, dengan kawannya, hingga terjadi suatu peristiwa Senin malam itu. Nah, ini kami juga akan melakukan pemeriksaan lagi terhadap si AG ini. AG ini teman perempuannya bahannya kapan, Pak? Hari ini. Hari ini sedang berlangsung juga untuk yang kawan si tersangka itu, si inisial S itu. Bang, yang kalau si A itu saat kejadian itu ada di lokasi atau tidak? Inisial A, AG ini ya. Inisial AG ini pada saat kejadian ada di TKP. Jadi si tersangka, inisial D, kemudian kawannya yang S ini bersama dengan AG. Ini ada di TKP. Nah, apa ini keterlibatan atau peran dari setiap orang ini? Sebelum kejadian, kemudian sampai di TKP, dan setelah kejadian itu. Ada kemungkinan untuk dijadikan tersangka juga atau? Nah, ini masih dalam proses pendalaman. Tentu saja kita melalui mekanisme sesuai prosedur. Kita tidak boleh berasumsi, tetapi benar-benar sesuai dengan fakta.
fakta-fakta yang terjadi sebenarnya di TKP pada waktu kejadian tersebut. Dan kalau untuk kondisi korban sendiri saat ini? Saat ini korban masih dalam perawatan medis di rumah sakit. Jadi korban saat ini masih tetap berada di rumah sakit untuk menjalani perawatan medis. Belum bisa diminta keterangan ya Pak? Atau belum bisa komunikasi untuk korban? Sampai saat ini yang bersangkutan belum bisa, karena masih dalam tahap perawatan medis itu. Menyampaikan dan memanjatkan doa untuk saudara David. Semoga saudara David. Menteri Keuangan Sri Mulyani turut menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga pengurus pusat GP Ansor Jonathan Latumahina yang anaknya dianiaya oleh putra pejabat pajak bernama Mario Dendi Satrio. Ia juga mendoakan agar korban penganiayaan yakni David Ozora segera diberikan kesembuhan. Tanya itu, Sri Mulyani juga mengutuk perbuatan yang sudah dilakukan oleh Mario hingga membuat David sempat koma. Diketahui David saat ini masih terbaring lemah di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan, setelah sebelumnya dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta Barat. Sri Mulyani berharap kondisi David dapat segera pulih dan kembali beraktivitas seperti biasa. Hal ini disampaikan Sri Mulyani saat konferensi pers yang digelar oleh Kementerian Keuangan pada Jumat 24 Februari. Tanya itu mewakili seluruh staf kementerian yang dipimpinnya. Begitu pula dengan DJP, ia juga meminta maaf atas tindakan penganiayaan yang dilakukan terhadap David. Sebagai pimpinan di Kementerian Keuangan, ia pun menegaskan bahwa tindakan keji yang dilakukan oleh putra dari Rafael Aluntri Sambodo yang memegang posisi sebagai Kabag Umum Kantor DJP Jakarta Selatan II sangat tidak dibenarkan. Ia pun mengutuk perbuatan Mario yang sudah membuat David sampai koma. Diketahui Sri Mulyani juga mencopot jabatan Rafael Aluntri Sambodo, ayah dari pelaku penganiayaan, di mana Rafael memegang posisi sebagai Kabag Umum Kantor DJP Jakarta Selatan II. Selain itu, ia juga menerbitkan surat pemeriksaan terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh Rafael. Sementara itu, pelaku penganiayaan Mario Dendi kini telah berstatus tersangka dan ditahan sejak Rabu lalu. Akibat tindakan penganiayaan yang dilakukannya, pemuda berusia 20 tahun itu pun terancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Kami semuanya seperti tadi telah dibuka oleh Pak Wamen dan juga Pak Prastowo menyampaikan dan memanjatkan doa untuk saudara David dan mendoakan semoga saudara David dapat segera mendapatkan kesembuhan. Kami juga meminta kepada seluruh keluarga dan kepada saudara David atas kejadian yang sama sekali tidak dapat dibenarkan, dan kami mengutuk tindakan keji penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu putra dari jajaran Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David. Rafael Aluntri Sambodo, ayah Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya David 17 tahun. Putra pengurus pusat GP Ansor meminta maaf atas tindakan yang dilakukan anaknya. Ia mengakui bahwa perbuatan anaknya salah hingga membuat korban mengalami koma. Rafael juga siap diperiksa harta kekayaannya lantaran disebut-sebut bernilai fantastis. Mulanya Rafael meminta maaf kepada keluarga korban hingga keluarga besar GP Ansor. Pasalnya korban mengalami trauma akibat luka serius seusai dianiaya Mario putranya. Dirinya menyadari bahwa perbuatan putranya salah dan membuat kegaduhan di masyarakat. Oleh karena itu pihaknya akan mengikuti seluruh proses dari kepolisian. Menurut Rafael, permasalahan yang dilakukan putranya merupakan permasalahan pribadi dan tidak menyangkut institusi. Suara Rafael terdengar bergetar kala mengucapkan permintaan maaf tersebut. Selain meminta maaf, Rafael juga siap buka-bukaan terkait harta kekayaan yang ia miliki. Dirinya juga siap untuk diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani turut mengomentari tindakan penganiayaan yang dilakukan putra Rafael. Ia juga mengecam gaya hidup mewahnya yang diumbar di media sosial. Ditulis melalui Instagram pribadinya pada Rabu 22 Februari, Sri Mulyani menilai tindakan Mario tersebut bisa menciptakan reputasi negatif kepada seluruh jajaran Kemenko. Oleh karena itu, ia mendukung penanganan hukum dari penegak hukum. Saya, Rafael Aluntri Sambodo, orang tua dari Mario Dendi, dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David dan keluarga besar Bapak Jonathan
keluarga besar PBNU dan keluarga besar GP Ansor dikarenakan perbuatan putra saya telah menyebabkan luka serius dan trauma yang mendalam. Saya selalu mendoakan kesembuhan Mas David, dan dalam kesempatan ini saya juga ingin menegaskan bahwa hal ini merupakan masalah pribadi keluarga kami, dan kami akan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya menyadari bahwa tindakan putra saya yang salah sehingga merugikan orang lain, mengecewakan dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan saya, sebagai bentuk pertanggungan jawab, saya siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki. Obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si Masih menjadi teka-teki percakapan antara pelaku penganiayaan Mario Dandi Satrio usia 20 tahun dengan kekasihnya yang berinisial AGH usia 15 tahun. Pasalnya percakapan di antara keduanya menjadi penyebab Mario menganiaya putra pengurus GP Ansor yakni David usia 17 tahun. Pihak yang berwajib pun melakukan pemeriksaan terhadap AGH untuk mendalami percakapan di antara keduanya sebelum aksi penganiayaan. Hal tersebut disampaikan oleh Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Henrikus Yosi. Pihaknya mengatakan AGH telah menjalani pemeriksaan pada Kamis 23 Februari 2023. Namun penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan menjadwalkan pemeriksaan tambahan AGH. Hal itu dilakukan guna mencari tahu apa saja obrolan yang dilakukan antara AGH dan tersangka. Sejauh ini penyidik menduga obrolan antara Mario dengan AGH menjadi pemicu penganiayaan. Obrolan di antara keduanya pun terkait aduan AGH kepada Mario soal perilaku tidak baik David kepadanya. Perlu diketahui AGH sendiri merupakan kekasih Mario, namun AGH juga merupakan mantan pacar David. Sehingga aduan terkait perilaku tidak menyenangkan itu membuat Mario naik pitam. Lantas Mario sempat mencoba untuk menghubungi David namun tidak direspon. Hal itulah yang membuat Mario mencari siasat untuk bertemu dengan korban. Siasat itu dilakukan dengan melibatkan AGH untuk menghubungi David dengan alasan hendak mengembalikan kartu pelajar. Lantas AGH menghubungi korban dan mengajak bertemu di Komplek Grand Permata yang menjadi lokasi penganiayaan. Setibanya di lokasi, Mario datang bersama AGH dan seorang temannya yang berinisial S. Lantas Mario langsung mengonfirmasi perbuatan tidak menyenangkan itu kepada korban. Bahkan sempat ada cekcok di antara keduanya hingga berujung pada penganiayaan. Sudah dilakukan pemeriksaan, tapi kami akan melakukan pemeriksaan tambahan kembali untuk lebih mendetailkan rincian apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan tersangka, dengan kawannya, hingga terjadi suatu peristiwa Senin malam itu. Untuk si anak yang bernama inisial AG ini, kronologi penganiayaan putra pejabat Dirjen Pajak Jakarta Selatan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor terungkap. Insiden ini bermula dari curhatan seorang wanita. Mereka kemudian menyusun rencana untuk menganiaya korban hingga babak belur. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes AD Arisyam Indradi mengatakan peristiwa penganiayaan korban bernama David terjadi di Pesanggerahan Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kejadian penganiayaan ini bermula saat pelaku Mario Dandi Satrio menerima laporan dari pacarnya AGH 15 tahun. Kepada Mario, AGH mengaku mendapatkan perbuatan tidak menyenangkan dari David yang juga mantan kekasihnya. Merasa geram dengan perbuatan David, Mario lantas mencoba menghubungi korban. Namun David tak memberikan respon meskipun beberapa kali dihubungi. Lantaran tak kunjung bisa ditemui dan dihubungi, Mario kemudian menyusun siasat yang meminta AGH untuk menghubungi David dan bertanya soal keberadaan korban. Kala itu AGH menyampaikan ingin mengembalikan kartu pelajar milik korban. David yang tak tahu apa-apa kemudian memberitahu kepada AGH jika ia sedang berada di rumah temannya R di Kompleks Grand Permata di Ulu Jamik. Mario kemudian mendatangi David bersama AGH dan seorang lainnya berinisial S.
Sempat terjadi cekcok antara Mario dan David sebelum akhirnya terjadi penganiayaan. Video penganiayaan yang diduga dilakukan Mario Dandi Satrio 20 tahun kepada anak pengurus pusat GP Ansor David 17 tahun beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut terlihat bagaimana brutalnya pelaku penganiayaan. Di akhir video terdengar pelaku mengaku tak takut untuk dilaporkan. Dalam video berdurasi 56 detik tersebut, pria yang diduga David terlihat sudah tergeletak tak berdaya di aspal. Meski demikian, pria diduga Mario terus menendang kepala dan perut korban. Ia juga terlihat kegirangan melihat korban terkapar. Tak berselang lama, pria tersebut menantang agar korban melaporkan dirinya. Video terhenti saat ada teriakan dari seseorang yang diduga melihat aksi brutal tersebut. Terkait beredarnya video penganiayaan ini, Ketua LBH Pusat GP Ansor, Abdul Qadir, buka suara. Abdul Qadir mengatakan perbuatan yang dilakukan Mario terhadap David merupakan hal yang keji serta bertentangan dengan norma kehidupan bermasyarakat. Pihaknya akan melaporkan perekam dan penyebar video kekerasan tersebut kepada pihak kepolisian. Ia lantas mengimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarkan video kekerasan tersebut. Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David Putra, pengurus GP Ansor, kini menjadi perbincangan publik. Atas kasus tersebut, ayah David, Jonathan Latumahina, menegaskan tidak ada kata damai dan proses hukum akan terus berlanjut. Lantas, siapakah sosok Jonathan Latumahina? Jonathan mengatakan proses hukum atas kasus penganiayaan yang menyebabkan putranya koma itu terus berjalan. Melalui cuitannya di sosial media, ayah David mengungkap bahwa pihak keluarga pelaku sudah mendatangi rumahnya dan meminta maaf. Jonathan mengaku memaafkan atas aksi kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap anaknya. Meski demikian, Jonathan menyebut akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas. Terlebih, orang tua pelaku yang merupakan pejabat pajak ini sudah ditahan oleh pihak Polres Jakarta Selatan. Diketahui Jonathan Latumahina merupakan salah satu tokoh ternama di GP Ansor. Dia merupakan tim cyber pengurus pusat GP Ansor. Oleh karenanya ia berada di bawah komando Menteri Agama Republik Indonesia Yahud Khalil Haumas. Sebagai informasi, GP Ansor merupakan salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama yang bergerak di bidang kepemudaan dan kepemasyarakatan. Dalam akun Twitternya, nampak Jonathan memiliki beberapa tato yang melekat di tubuhnya. Ia sempat mengunggah foto dirinya dengan sang anak setelah aksi penganiayaan itu. Jonathan juga sangat aktif mengomentari berbagai isu di sosial media. Beredar detik-detik video diduga penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap anak pengurus GP Ansor berinisial DA. Dalam video yang berdurasi kurang dari 1 menit itu terlihat bagaimana Dandi melakukan kekerasan brutal hingga membuat korban koma. Bahkan dalam video itu terdengar ucapan pelaku yang menyatakan tak takut jika korban meninggal dunia karena ulahnya. Kengerian potongan video itu menunjukkan Mario menendang kepala DA berulang kali hingga korban tak berdaya. Pada video tersebut terdengar juga ucapan pelaku yang menyatakan tak takut jika dilaporkan polisi. Bahkan Mario menyatakan tak peduli jika korban akhirnya meninggal dunia. Terkait keberedarannya video detik-detik penganiayaan terhadap korban tersebut, Ketua Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Ansor, Abdul Qadir, meminta agar semua pihak menghentikan penyebaran video itu. Ia menyebut perekaman dan penyebaran video itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma. Abdul mengatakan pihaknya meminta pihak polisian untuk menyelidiki sosok perekam hingga penyebar video tersebut. Diketahui video tersebut beredar setelah tak lama ayahnya Mario Rafael Alun yang sebagai Kabak Umum Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan menyampaikan video permohonan maaf dan penyesalannya. Dalam video permintaan maaf itu, Rafael menyatakan bahwa kasus ini adalah kasus pribadi keluarganya yang akan dihadapi sesuai proses hukum yang kini tengah berjalan. Rafael juga menyatakan siap bertanggung jawab memberikan klarifikasi soal sumber harta kekayaannya. Dirinya siap buka-bukaan soal harta kekayaan yang viral diberitakan di berbagai media dan sosial media. Dia pun turut menyampaikan permintaan maaf kepada Kementerian Keuangan yang kini citranya tercoreng akibat kasus anaknya.
Terbaru kini ayah Mario sekaligus pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo tersebut dicopot dari jabatannya. Pencopotan itu disampaikan langsung oleh Kementerian Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers pada Jumat 24 Februari hari ini. Sri Mulyani menyatakan jika Rafael telah dicopot dari tugasnya dan jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Akan tetapi Rafael kini masih menjadi pegawai di kantor pajak. Polres Metro Jakarta Selatan berhasil mengamankan CCTV detik-detik penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio, usia 20 tahun terhadap David, usia 17 tahun. Dalam rekaman CCTV itu nampak Mario memukul hingga menendang korban. Bahkan tersorot pula ekspresi Mario saat menganiaya David pada Senin 20 Februari 2023. Alih-alih merasa bersalah, Mario dengan percaya diri menendang kepala David dengan sangat kencang. Bahkan teman Mario yang berinisial SLR merekam kejadian tersebut. Dari video tersebut nampak Mario mendongakkan dagu saat menganiaya korban. Hal itu menunjukkan jika pelaku tak merasa bersalah terkait tindakannya. Padahal biasanya orang akan menundukkan kepala jika ia merasa bersalah. Kemudian dalam video tersebut nampak Mario terus memukul hingga menendang kepala korban secara berulang kali. Padahal terlihat David sudah dalam keadaan terkapar di aspal jalan. Hal senada juga disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Adi Arisiam Indradi. Ia mengatakan pelaku menganiaya korban berkali-kali sampai terjatuh. Tak hanya kepala, pelaku bahkan juga menendang perut korban. Bahkan Mario terlihat kegirangan melihat korban terkapar. Tak lama kemudian pelaku justru menantang korban agar melaporkan dirinya. Namun kini Ketua LBH Pusat GP Ansor Abdul Qadir buka suara terkait video penganiayaan yang beredar di media sosial. Pihaknya akan melaporkan perekam dan penyebar video kekerasan tersebut kepada pihak kepolisian. Ia pun menghimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarkan video kekerasan tersebut. Tentu adalah suatu masalah pribadi, namun telah menimbulkan Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio merupakan permasalahan pribadi, di mana Mario melakukan penganiayaan setelah mendapat aduan dari sang kekasih atas perilaku tak baik yang dilakukan oleh David, anak petinggi GP Ansor. Meski begitu, aksi Mario itu disebut turut mencoreng institusi Kementerian Keuangan. Hal ini disampaikan oleh Sri Mulyani pada konferensi pers yang digelar oleh Kementerian Keuangan pada hari ini Jumat 24 Februari 2023. Dalam kesempatan itu, ia mengakui bahwa permasalahan ini sudah masuk ke ranah masalah pribadi antar pihak yang terlibat. Namun menurutnya, pelaku penyandang mantan anak pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, sehingga aksinya itu mencoreng nama institusi tersebut bahkan Kementerian Keuangan. Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan akan mengambil tindakan kolektif yang kredibel agar kasus ini tidak terulang kembali. Ia pun turut menyoroti aksi pamer harta yang dilakukan oleh Mario di media sosial. Sri Mulyani kembali mengingatkan bahwa jajaran Kemenkeu yang memiliki gaya hidup mewah telah menimbulkan persepsi negatif. Bahkan hal itu menimbulkan erosi kepercayaan dari seluruh masyarakat terhadap Kemenkeu dan Dirjen Pajak. Masyarakat akan dibuat bertanya-tanya mengenai sumber kemewahan yang diperoleh tersebut. Sri Mulyani mengatakan bahwa perilaku dari Mario disebut mengkhianati dan mencederai seluruh jajaran Kemenkeu. Padahal ia merasa yakin bahwa sebagian besar jajaran Kemenkeu sudah bekerja secara jujur dan profesional. Sehingga atas insiden tersebut, Sri Mulyani langsung mencopot jabatan dari ayah Mario Rafael Alun Trisambodo dari Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Dan kami mengutuk tindakan keji penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu putra dari jajaran Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Tindakan tersebut tentu adalah suatu masalah pribadi, namun telah menimbulkan suatu dampak yang sangat besar terhadap persepsi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Kami menyampaikan beberapa langkah untuk bisa meyakinkan kepada publik suatu tindakan korektif yang kredibel.
Selain gemar memamerkan harta kekayaan, Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya putra pengurus pusat GP Ansor diduga memiliki sebuah bisnis. Bisnis tersebut berupa kosan mewah yang terletak di daerah Kebayoran, Jakarta Selatan. Terkait bisnis ini, Kementerian Keuangan akan mendalaminya. Kabar kepemilikan bisnis properti ini mulanya diungkapkan oleh sebuah akun Twitter. Kosan yang terdiri dari 2 lantai dan terletak di lokasi strategis ini dipasarkan melalui aplikasi pencarian kamar kos. Kosan mewah itu dipatok dengan harga 3,5 juta rupiah per bulannya. Di dalamnya terdapat sejumlah fasilitas seperti AC hingga TV. Kini Kementerian Keuangan bakal menelisik harta kekayaan yang dimiliki ayah Dandi, Rafael Alun Trisambodo. Pasalnya sebagai Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, harta Rafael bernilai fantastis, yaitu mencapai puluhan miliar rupiah. Untuk mengusut, Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan mencopot Rafael dari jabatannya. Pencopotan ini dilakukan agar jajarannya bisa melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Imbas ulah anaknya yang menganiaya putra petinggi GP Ansor, Rafael Alun Trisambodo, kini dicopot jabatannya dari Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan. Meski begitu, ia masih tetap akan menerima gaji dari pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh di kantor DJP pada Jumat 24 Februari. Nurmawan Nuh menjelaskan meski masih menerima gaji, namun tunjangan yang diberikan kepada pejabat Direktorat Jenderal Pajak itu tidak dapat dicairkan. Lebih lanjut, Awan menegaskan meski sudah dicopot jabatannya, Rafael Alun masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Penetapan status itu untuk mempermudah proses penyidikan terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Sementara itu dilansir dari tribunsumsel.com pada Jumat 24 Februari, Rafael Alun Trisambodo menjabat sebagai pejabat eselon 3 DJP. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS, pada PNS golongan 3 ada 4 macam. Pada golongan 3A akan memiliki gaji Rp2.579.400 sampai Rp4.236.400. Sementara pada golongan 3B yakni Rp2.688.500 hingga Rp4.415.600. Kemudian pada golongan 3C akan menerima gaji Rp2.802.000 hingga Rp4.602.400. Terakhir pada golongan 3D akan menerima gaji sebesar Rp2.920.000 hingga Rp4.797.000. Besaran gaji itu masih disesuaikan berdasarkan masa kerja golongan atau MKG. Kini Rafael hanya mendapat gaji tanpa tunjangan yang sebelumnya bisa ia dapatkan mulai dari Rp37.219.800 hingga Rp46.478.000 per bulannya. Namun, kabar terbaru kini Rafael sudah mengundurkan diri sebagai ASN. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya David 17 tahun, putra pengurus pusat GP Ansor dikeluarkan dari Universitas Prasetya Mulia, tempat dirinya berkuliah. Pihak kampus menilai tindakan yang dilakukan Dandi bertentangan dengan kode etik universitas. Surat keputusan ini dibagikan di akun Instagram Universitas Prasetya Mulia pada Jumat 24 Februari 2023. Adapun keputusan dikeluarkannya Mario terhitung sejak Kamis 23 Februari. Keputusan diambil setelah pimpinan kampus memantau perkembangan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Dandi. Tindakan Dandi dinilai bertentangan dengan kemanusiaan dan melanggar kode etik dan peraturan yang tercantum dalam buku pedoman mahasiswa Universitas Prasetya Mulia. Oleh karena itu, Civitas Kampus mengecam tindakan putra pejabat Dirjen Pajak tersebut. Pihak Universitas Prasetya Mulia juga mengaku prihatin atas kondisi dari David. Diketahui Dandi telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan pada Rabu 22 Februari. Selain Dandi, rekannya berinisial SLR 19 tahun juga ditetapkan sebagai tersangka.
SLR disebut Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arysyam Indradi berperan memprovokasi Dandi agar melakukan penganiayaan. Mulai hari ini Saudara RAT, saya minta untuk dicopot. Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot tugas dan jabatan Direktorat Jenderal Pajak Rafael Aluntri Sambodo. Pencopotan jabatan ini buntut dari aksi penganiayaan yang dilakukan putra Rafael, yakni Mario Dandi Satrio usia 20 tahun. Diketahui Mario menganiaya anak pengurus GP Ansor yakni David usia 17 tahun hingga mengalami pembengkakan otak dan tak sadarkan diri. Melalui konferensi pers pada Jumat 24 Februari 2023, Sri Mulyani mencopot jabatan Rafael Aluntri Sambodo dari Ditjen Pajak. Keputusan ini diperoleh setelah Inspektorat Jenderal Kemenku melakukan pemeriksaan terhadap Rafael. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah Pasal 31 Ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Dalam pernyataannya, Sri Mulyani mengecam tindakan yang dilakukan oleh Mario. Pasalnya tindakan tersebut merupakan masalah pribadi, namun Direktorat Jenderal Kemenke ikut terdampak, sehingga pihaknya mengaku melakukan tindakan korektif dan kredibel dengan pencopotan jabatan Rafael. Kemudian Sri Mulyani juga mendoakan korban yakni David agar segera diberi kesembuhan. Selain itu, Sri Mulyani juga meminta maaf kepada David dan keluarga atas kejadian yang menghebohkan masyarakat Indonesia. Dalam pernyataannya, Sri Mulyani mengutuk perbuatan keji dari Mario. Bahkan ia tidak membenarkan perbuatan penganiayaan yang dilakukan putra Rafael. Saya ingin menyampaikan mengenai status Saudara RAT yang merupakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Saya sudah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dan dalam hal ini kewajaran dari harta dari Saudara RAT. Pada tanggal 23 Februari yang lalu, Inspektorat Jenderal telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Di dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melakukan pemeriksaan, maka mulai hari ini Saudara RAT, saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah Pasal 31 Ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan. Saya juga sudah meminta agar pemeriksaan pelanggaran disiplin Saudara RAT ditindaklanjuti. Telah dilakukan perbuatan yang tidak baik kepada. Terungkap motif anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio usia 20 tahun menganiaya putra pengurus GP Ansor David usia 17 tahun. Rupanya Mario menganiaya David lantaran aduan dari pacar yang berinisial AGH. Bahkan AGH sempat memancing korban David agar datang ke lokasi penganiayaan pada Senin 20 Februari silam. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arysyam Indradi. Ia mengatakan penganiayaan tersebut karena AGH yang mengadu kepada Mario. AGH melaporkan perbuatan yang tidak menyenangkan dari korban alias David. Sementara perlu diketahui David merupakan mantan kekasih AGH. Seusai mendengar aduan tersebut, Mario menjadi naik pitam dan ingin memberi pelajaran terhadap David. Mario sempat mencoba menghubungi korban namun tak mendapat respon. Siasat pun disusun Mario dengan cara AGH menghubungi korban dengan alasan hendak mengembalikan kartu pelajar.
Lantas AGH menghubungi korban dan mengajak bertemu di Kompleks Grand Permata yang menjadi lokasi penganiayaan. Setibanya di lokasi, Mario datang bersama AGH dan seorang temannya yang berinisial S. Mereka datang menggunakan mobil Rubicon warna hitam. Lantas Mario langsung mengonfirmasi perbuatan tidak menyenangkan itu kepada korban. Bahkan sempat ada cekcok di antara keduanya hingga berujung pada penganiayaan. Nah, ini berawal dari adanya informasi yang diterima oleh tersangka dari saudari A. Saudari A menyatakan ke tersangka bahwa telah dilakukan perbuatan yang tidak baik kepada saksi A. Untuk si anak yang bernama inisial AG ini, penganiayaan yang dilakukan anak seorang pejabat Dirjen Pajak kepada putra pengurus pusat GP Ansor disebut-sebut karena curhatan seorang wanita berinisial AGH 15 tahun. AGH sendiri saat ini telah diperiksa sebagai saksi terkait aksi penganiayaan tersebut. AGH sendiri merupakan kekasih Mario yang merupakan pelaku dan juga mantan pacar David, korban penganiayaan. Ia dipanggil ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 23 Februari 2023. Namun kedatangan AGH luput dari pantauan awak media. Wakil Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Henrikus Yosi mengatakan saat ini AGH masih menjalani pemeriksaan. Henrikus menjelaskan pemeriksaan tambahan kepada AGH dilakukan untuk mendalami keterlibatannya dalam kasus ini. Nantinya akan diperiksa apa saja obrolan yang menjadi pemicu penganiayaan tersebut. Sebelumnya Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes AD Arisyam Indradi mengatakan aksi penganiayaan ini bermula ketika seorang remaja perempuan berinisial AGH mengadu soal perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan korban kepadanya. Awalnya AGH menghubungi David dengan alasan ingin mengembalikan kartu pelajarnya. Dari sana diketahui di mana keberadaan korban. Bukannya mengembalikan kartu pelajar, AGH datang bersama Mario lalu melakukan penganiayaan. Akibatnya korban mengalami koma selama 2 hari. Itulah yang kami akan dalami, kita cocokkan dengan keterangan saksi maupun hasil olah TKP tim identifikasi kami. Si kawan ini udah diperiksa belum? Untuk si anak yang bernama inisial AG ini sudah dilakukan pemeriksaan, tapi kami akan melakukan pemeriksaan tambahan kembali untuk lebih mendetailkan rincian apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan yang S ini bersama dengan AG. Ini ada. Merekam detik-detik penganiayaan anak pengurus GP Ansor yakni David usia 17 tahun telah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 23 Februari 2023. Merekam video itu merupakan teman dari pelaku penganiayaan yakni Mario Dandi Satrio atau MDS usia 20 tahun. Tersangka berinisial SLR usia 19 tahun ditetapkan sebagai tersangka lantaran mengiyakan ajakan tersangka Mario memukuli korban. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol AD Arisyam Indradi. Pihaknya mengatakan SLR berada di lokasi kejadian. Bahkan tersangka baru ini terlibat dalam aksi penganiayaan yang dilakukan Mario. Saat ini tersangka sudah diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Kombes AD juga membeberkan peran SLR. Peran pertama tersangka yakni mengiyakan ajakan Mario untuk menganiaya David. Tak hanya itu, tersangka SLR juga berperan merekam aksi penganiayaan tersebut menggunakan ponsel Mario. Sementara kekasih Mario yang berinisial AGH usia 15 tahun sempat menjadi trending di Twitter. Pasalnya disebut AGH berada di lokasi penganiayaan. Bahkan AGH disebut sempat memancing korban agar ke lokasi penganiayaan tersebut. Oleh sebab itu penyidik Polres Metro Jakarta akan memeriksa AGH. Apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan tersangka, dengan kawannya, hingga terjadi suatu peristiwa Senin malam itu. Nah, ini kami juga akan melakukan pemeriksaan lagi terhadap
si AG ini. AG ini teman perempuannya Pak? Kapan Pak? Hari ini sedang berlangsung juga untuk yang kawan si tersangka itu, si inisial S itu. Bang, yang kalau si A itu saat kejadian itu ada di lokasi atau tidak? Inisial AG ini ya. Inisial AG ini pada saat kejadian ada di TKP. Jadi si tersangka inisial D, kemudian kawannya yang S ini bersama dengan AG ini ada di TKP. Nah, apa ini keterlibatan atau peran dari setiap orang ini sebelum kejadian, kemudian sampai di TKP dan setelah kejadian itu? Ada kemungkinan untuk dijadikan tersangka juga atau? Nah, ini masih dalam proses pendalaman. Tentu saja kita melalui mekanisme sesuai prosedur. Kita tidak boleh berasumsi, tetapi benar-benar sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi sebenarnya di TKP pada waktu kejadian tersebut. Dan kalau untuk kondisi korban sendiri saat ini? Saat ini korban masih dalam perawatan medis di rumah sakit. Jadi korban saat ini masih tetap berada di rumah sakit untuk menjalani perawatan medis. Belum bisa diminta keterangan ya Pak? Atau belum bisa komunikasi untuk korban? Sampai saat ini yang bersangkutan belum bisa, karena masih dalam tahap perawatan medis itu. Menyampaikan dan memanjatkan doa untuk saudara David. Semoga saudara David. Menteri Keuangan Sri Mulyani turut menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga pengurus pusat GP Ansor Jonathan Latumahina yang anaknya dianiaya oleh putra pejabat pajak bernama Mario Dendi Satrio. Ia juga mendoakan agar korban penganiayaan yakni David Ozora segera diberikan kesembuhan. Tanya itu, Sri Mulyani juga mengutuk perbuatan yang sudah dilakukan oleh Mario hingga membuat David sempat koma. Diketahui David saat ini masih terbaring lemah di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan setelah sebelumnya dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta Barat. Sri Mulyani berharap kondisi David dapat segera pulih dan kembali beraktivitas seperti biasa. Hal ini disampaikan Sri Mulyani saat konferensi pers yang digelar oleh Kementerian Keuangan pada Jumat 24 Februari. Tanya itu mewakili seluruh staf kementerian yang dipimpinnya. Begitu pula dengan DJP, ia juga meminta maaf atas tindakan penganiayaan yang dilakukan terhadap David. Sebagai pimpinan di Kementerian Keuangan, ia pun menegaskan bahwa tindakan keji yang dilakukan oleh putra dari Rafael Aluntri Sambodo yang memegang posisi sebagai Kabag Umum Kantor DJP Jakarta Selatan II sangat tidak dibenarkan. Ia pun mengutuk perbuatan Mario yang sudah membuat David sampai koma. Diketahui Sri Mulyani juga mencopot jabatan Rafael Aluntri Sambodo, ayah dari pelaku penganiayaan, di mana Rafael memegang posisi sebagai Kabag Umum Kantor DJP Jakarta Selatan II. Selain itu, ia juga menerbitkan surat pemeriksaan terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh Rafael. Sementara itu, pelaku penganiayaan Mario Dendi kini telah berstatus tersangka dan ditahan sejak Rabu lalu. Akibat tindakan penganiayaan yang dilakukannya, pemuda berusia 20 tahun itu pun terancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Kami semuanya seperti tadi telah dibuka oleh Pak Wamen dan juga Pak Prastowo menyampaikan dan memanjatkan doa untuk saudara David dan mendoakan semoga saudara David dapat segera mendapatkan kesembuhan. Kami juga meminta kepada seluruh keluarga dan kepada saudara David atas kejadian yang sama sekali tidak dapat dibenarkan, dan kami mengutuk tindakan keji penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu putra dari jajaran Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak. Dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David. Rafael Aluntri Sambodo, ayah Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya David 17 tahun. Putra pengurus pusat GP Ansor meminta maaf atas tindakan yang dilakukan anaknya. Ia mengakui bahwa perbuatan anaknya salah hingga membuat korban mengalami koma. Rafael juga siap diperiksa harta kekayaannya lantaran disebut-sebut bernilai fantastis. Mulanya Rafael meminta maaf kepada keluarga korban hingga keluarga besar GP Ansor. Pasalnya korban mengalami trauma akibat luka serius seusai dianiaya Mario putranya. Dirinya menyadari bahwa perbuatan putranya salah dan membuat kegaduhan di masyarakat. Oleh karena itu pihaknya akan mengikuti seluruh proses dari kepolisian.
Menurut Rafael, permasalahan yang dilakukan putranya merupakan permasalahan pribadi dan tidak menyangkut institusi. Suara Rafael terdengar bergetar kala mengucapkan permintaan maaf tersebut. Selain meminta maaf, Rafael juga siap buka-bukaan terkait harta kekayaan yang ia miliki. Dirinya juga siap untuk diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani turut mengomentari tindakan penganiayaan yang dilakukan putra Rafael. Ia juga mengecam gaya hidup mewahnya yang diumbar di media sosial. Ditulis melalui Instagram pribadinya pada Rabu 22 Februari, Sri Mulyani menilai tindakan Mario tersebut bisa menciptakan reputasi negatif kepada seluruh jajaran Kemenko. Oleh karena itu, ia mendukung penanganan hukum dari penegak hukum. Saya, Rafael Alun Trisambodo, orang tua dari Mario Dendi, dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David dan keluarga besar Bapak Jonathan, keluarga besar PBNU, dan keluarga besar GP Ansor, dikarenakan perbuatan putra saya telah menyebabkan luka serius dan trauma yang mendalam. Saya selalu mendoakan kesembuhan Mas David, dan dalam kesempatan ini saya juga ingin menegaskan bahwa hal ini merupakan masalah pribadi keluarga kami, dan kami akan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya menyadari bahwa tindakan putra saya yang salah sehingga merugikan orang lain, mengecewakan dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan saya, sebagai bentuk pertanggungan jawab, saya siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki. Obrolan-obrolan yang dilakukan di antara Masih menjadi teka-teki percakapan antara pelaku penganiayaan Mario Dandi Satrio usia 20 tahun dengan kekasihnya yang berinisial AGH usia 15 tahun. Pasalnya percakapan di antara keduanya menjadi penyebab Mario menganiaya putra pengurus GP Ansor yakni David usia 17 tahun. Pihak yang berwajib pun melakukan pemeriksaan terhadap AGH untuk mendalami percakapan di antara keduanya sebelum aksi penganiayaan. Hal tersebut disampaikan oleh Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Henrikus Yosi. Pihaknya mengatakan AGH telah menjalani pemeriksaan pada Kamis 23 Februari 2023. Namun penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan menjadwalkan pemeriksaan tambahan AGH. Hal itu dilakukan guna mencari tahu apa saja obrolan yang dilakukan antara AGH dan tersangka. Sejauh ini penyidik menduga obrolan antara Mario dengan AGH menjadi pemicu penganiayaan. Obrolan di antara keduanya pun terkait aduan AGH kepada Mario soal perilaku tidak baik David kepadanya. Perlu diketahui AGH sendiri merupakan kekasih Mario, namun AGH juga merupakan mantan pacar David. Sehingga aduan terkait perilaku tidak menyenangkan itu membuat Mario naik pitam. Lantas Mario sempat mencoba untuk menghubungi David namun tidak direspon. Hal itulah yang membuat Mario mencari siasat untuk bertemu dengan korban. Siasat itu dilakukan dengan melibatkan AGH untuk menghubungi David dengan alasan hendak mengembalikan kartu pelajar. Lantas AGH menghubungi korban dan mengajak bertemu di Komplek Grand Permata yang menjadi lokasi penganiayaan. Setibanya di lokasi, Mario datang bersama AGH dan seorang temannya yang berinisial S. Lantas Mario langsung mengonfirmasi perbuatan tidak menyenangkan itu kepada korban. Bahkan sempat ada cekcok di antara keduanya hingga berujung pada penganiayaan. Sudah dilakukan pemeriksaan, tapi kami akan melakukan pemeriksaan tambahan kembali untuk lebih mendetailkan rincian apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan tersangka, dengan kawannya, hingga terjadi suatu peristiwa Senin malam itu. Untuk si anak yang bernama inisial AG ini, kronologi penganiayaan putra pejabat Dirjen Pajak Jakarta Selatan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor terungkap. Insiden ini bermula dari curhatan seorang wanita. Mereka kemudian menyusun rencana untuk menganiaya korban hingga babak belur.
Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan peristiwa penganiayaan korban bernama David terjadi di Pesanggerahan Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kejadian penganiayaan ini bermula saat pelaku Mario Dandi Satrio menerima laporan dari pacarnya AGH 15 tahun. Kepada Mario, AGH mengaku mendapatkan perbuatan tidak menyenangkan dari David yang juga mantan kekasihnya. Merasa geram dengan perbuatan David, Mario lantas mencoba menghubungi korban. Namun David tak memberikan respon meskipun beberapa kali dihubungi. Lantaran tak kunjung bisa ditemui dan dihubungi, Mario kemudian menyusun siasat yang meminta AGH untuk menghubungi David dan bertanya soal keberadaan korban. Kala itu AGH menyampaikan ingin mengembalikan kartu pelajar milik korban. David yang tak tahu apa-apa kemudian memberitahu kepada AGH jika ia sedang berada di rumah temannya R di Kompleks Grand Permata di Ulu Jamik. Mario kemudian mendatangi David bersama AGH dan seorang lainnya berinisial S. Sempat terjadi cekcok antara Mario dan David sebelum akhirnya terjadi penganiayaan. Video penganiayaan yang diduga dilakukan Mario Dandi Satrio 20 tahun kepada anak pengurus pusat GP Ansor David 17 tahun beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut terlihat bagaimana brutalnya pelaku penganiayaan. Di akhir video terdengar pelaku mengaku tak takut untuk dilaporkan. Dalam video berdurasi 56 detik tersebut, pria yang diduga David terlihat sudah tergeletak tak berdaya di aspal. Meski demikian, pria diduga Mario terus menendang kepala dan perut korban. Ia juga terlihat kegirangan melihat korban terkapar. Tak berselang lama, pria tersebut menantang agar korban melaporkan dirinya. Video terhenti saat ada teriakan dari seseorang yang diduga melihat aksi brutal tersebut. Terkait beredarnya video penganiayaan ini, Ketua LBH Pusat GP Ansor Abdul Qadir buka suara. Abdul Qadir mengatakan perbuatan yang dilakukan Mario terhadap David merupakan hal yang keji serta bertentangan dengan norma kehidupan bermasyarakat. Pihaknya akan melaporkan perekam dan penyebar video kekerasan tersebut kepada pihak kepolisian. Ia lantas mengimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarkan video kekerasan tersebut. Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David Putra, pengurus GP Ansor, kini menjadi perbincangan publik. Atas kasus tersebut, ayah David, Jonathan Latumahina, menegaskan tidak ada kata damai dan proses hukum akan terus berlanjut. Lantas, siapakah sosok Jonathan Latumahina? Jonathan mengatakan proses hukum atas kasus penganiayaan yang menyebabkan putranya koma itu terus berjalan. Melalui cuitannya di sosial media, ayah David mengungkap bahwa pihak keluarga pelaku sudah mendatangi rumahnya dan meminta maaf. Jonathan mengaku memaafkan atas aksi kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap anaknya. Meski demikian, Jonathan menyebut akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas. Terlebih orang tua pelaku yang merupakan pejabat pajak ini sudah ditahan oleh pihak Polres Jakarta Selatan. Diketahui Jonathan Latumahina merupakan salah satu tokoh ternama di GP Ansor. Dia merupakan tim cyber pengurus pusat GP Ansor. Oleh karenanya ia berada di bawah komando Menteri Agama Republik Indonesia Yahud Khalil Haumas. Sebagai informasi, GP Ansor merupakan salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama yang bergerak di bidang kepemudaan dan kepemasyarakatan. Dalam akun Twitternya, nampak Jonathan memiliki beberapa tato yang melekat di tubuhnya. Ia sempat mengunggah foto dirinya dengan sang anak setelah aksi penganiayaan itu. Jonathan juga sangat aktif mengomentari berbagai isu di sosial media. Beredar detik-detik video diduga penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap anak pengurus GP Ansor berinisial DA. Dalam video yang berdurasi kurang dari 1 menit itu terlihat bagaimana Dandi melakukan kekerasan brutal hingga membuat korban koma. Bahkan dalam video itu terdengar ucapan pelaku yang menyatakan tak takut jika korban meninggal dunia karena ulahnya. Kengerian potongan video itu menunjukkan Mario menendang kepala DA berulang kali hingga korban tak berdaya. Pada video tersebut terdengar juga ucapan pelaku yang menyatakan tak takut jika dilaporkan polisi. Bahkan Mario menyatakan tak peduli jika korban akhirnya meninggal dunia.
Terkait keberedarannya video detik-detik penganiayaan terhadap korban tersebut, Ketua Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Ansor, Abdul Qadir meminta agar semua pihak menghentikan penyebaran video itu. Ia menyebut perekaman dan penyebaran video itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma. Abdul mengatakan pihaknya meminta pihak polisian untuk menyelidiki sosok perekam hingga penyebar video tersebut. Diketahui video tersebut beredar setelah tak lama ayahnya Mario Rafael Alun yang sebagai Kabag Umum Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan menyampaikan video permohonan maaf dan penyesalannya. Dalam video permintaan maaf itu, Rafael menyatakan bahwa kasus ini adalah kasus pribadi keluarganya yang akan dihadapi sesuai proses hukum yang kini tengah berjalan. Rafael juga menyatakan siap bertanggung jawab memberikan klarifikasi soal sumber harta kekayaannya. Dirinya siap buka-bukaan soal harta kekayaan yang viral diberitakan di berbagai media dan sosial media. Dia pun turut menyampaikan permintaan maaf kepada Kementerian Keuangan yang kini citranya tercoreng akibat kasus anaknya. Terbaru, kini ayah Mario sekaligus pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo tersebut dicopot dari jabatannya. Pencopotan itu disampaikan langsung oleh Kementerian Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers pada Jumat 24 Februari hari ini. Sri Mulyani menyatakan jika Rafael telah dicopot dari tugasnya dan jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Akan tetapi, Rafael kini masih menjadi pegawai di kantor pajak. Polres Metro Jakarta Selatan berhasil mengamankan CCTV detik-detik penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio, usia 20 tahun terhadap David, usia 17 tahun. Dalam rekaman CCTV itu nampak Mario memukul hingga menendang korban. Bahkan tersorot pula ekspresi Mario saat menganiaya David pada Senin 20 Februari 2023. Alih-alih merasa bersalah, Mario dengan percaya diri menendang kepala David dengan sangat kencang. Bahkan teman Mario yang berinisial SLR merekam kejadian tersebut. Dari video tersebut nampak Mario mendengarkan dagu saat menganiaya korban. Hal itu menunjukkan jika pelaku tak merasa bersalah terkait tindakannya. Padahal biasanya orang akan menundukkan kepala jika ia merasa bersalah. Kemudian dalam video tersebut nampak Mario terus memukul hingga menendang kepala korban secara berulang kali. Padahal terlihat David sudah dalam keadaan terkapar di aspal jalan. Hal senada juga disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Adi Arisiam Indradi. Ia mengatakan pelaku menganiaya korban berkali-kali sampai terjatuh. Tak hanya kepala, pelaku bahkan juga menendang perut korban. Bahkan Mario terlihat kegirangan melihat korban terkapar. Tak lama kemudian pelaku justru menantang korban agar melaporkan dirinya. Namun kini Ketua LBH Pusat GP Ansor Abdul Qadir buka suara terkait video penganiayaan yang beredar di media sosial. Pihaknya akan melaporkan perekam dan penyebar video kekerasan tersebut kepada pihak kepolisian. Ia pun menghimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarkan video kekerasan tersebut. Tentu adalah suatu masalah pribadi, namun telah menimbulkan Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio merupakan permasalahan pribadi, di mana Mario melakukan penganiayaan setelah mendapat aduan dari sang kekasih atas perilaku tak baik yang dilakukan oleh David, anak petinggi GP Ansor. Meski begitu, aksi Mario itu disebut turut mencoreng institusi Kementerian Keuangan. Hal ini disampaikan oleh Sri Mulyani pada konferensi pers yang digelar oleh Kementerian Keuangan pada hari ini Jumat 24 Februari 2023. Dalam kesempatan itu, ia mengakui bahwa permasalahan ini sudah masuk ke ranah masalah pribadi antar pihak yang terlibat. Namun menurutnya, pelaku penyandang mantan anak pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, sehingga aksinya itu mencoreng nama institusi tersebut bahkan Kementerian Keuangan. Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan akan mengambil tindakan kolektif yang kredibel agar kasus ini tidak terulang kembali. Ia pun turut menyoroti aksi pamer harta yang dilakukan oleh Mario di media sosial. Sri Mulyani kembali mengingatkan bahwa jajaran Kemenkeu yang memiliki gaya hidup mewah telah menimbulkan persepsi negatif. Bahkan hal itu menimbulkan erosi kepercayaan dari seluruh masyarakat terhadap Kemenkeu dan Dirjen Pajak. Masyarakat akan dibuat bertanya-tanya mengenai sumber kemewahan yang diperoleh tersebut.
Sri Mulyani mengatakan bahwa perilaku dari Mario disebut mengkhianati dan mencederai seluruh jajaran Kemenkeu. Padahal ia merasa yakin bahwa sebagian besar jajaran Kemenkeu sudah bekerja secara jujur dan profesional. Sehingga atas insiden tersebut, Sri Mulyani langsung mencopot jabatan dari ayah Mario Rafael Alun Trisambodo dari Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Dan kami mengutuk tindakan keji penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu putra dari jajaran Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Tindakan tersebut tentu adalah suatu masalah pribadi, namun telah menimbulkan suatu dampak yang sangat besar terhadap persepsi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Kami menyampaikan beberapa langkah untuk bisa meyakinkan kepada publik suatu tindakan korektif yang kredibel. Selain gemar memamerkan harta kekayaan, Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya putra pengurus pusat GP Ansor diduga memiliki sebuah bisnis. Bisnis tersebut berupa kosan mewah yang terletak di daerah Kebayoran, Jakarta Selatan. Terkait bisnis ini, Kementerian Keuangan akan mendalaminya. Kabar kepemilikan bisnis properti ini mulanya diungkapkan oleh sebuah akun Twitter. Kosan yang terdiri dari 2 lantai dan terletak di lokasi strategis ini dipasarkan melalui aplikasi pencarian kamar kos. Kosan mewah itu dipatok dengan harga 3,5 juta rupiah per bulannya. Di dalamnya terdapat sejumlah fasilitas seperti AC hingga TV. Kini Kementerian Keuangan bakal menelisik harta kekayaan yang dimiliki ayah Dandi, Rafael Alun Trisambodo. Pasalnya sebagai Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, harta Rafael bernilai fantastis, yaitu mencapai puluhan miliar rupiah. Untuk mengusut, Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan mencopot Rafael dari jabatannya. Pencopotan ini dilakukan agar jajarannya bisa melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Imbas ulah anaknya yang menganiaya putra petinggi GP Ansor, Rafael Alun Trisambodo, kini dicopot jabatannya dari Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan. Meski begitu, ia masih tetap akan menerima gaji dari pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh di kantor DJP pada Jumat 24 Februari. Nurmawan Nuh menjelaskan meski masih menerima gaji, namun tunjangan yang diberikan kepada pejabat Direktorat Jenderal Pajak itu tidak dapat dicairkan. Lebih lanjut, Awan menegaskan meski sudah dicopot jabatannya, Rafael Alun masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Penetapan status itu untuk mempermudah proses penyidikan terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Sementara itu dilansir dari tribunsumsel.com pada Jumat 24 Februari, Rafael Alun Trisambodo menjabat sebagai pejabat eselon 3 DJP. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS, pada PNS golongan 3 ada 4 macam. Pada golongan 3A akan memiliki gaji Rp2.579.400 sampai Rp4.236.400. Sementara pada golongan 3B yakni Rp2.688.500 hingga Rp4.415.600. Kemudian pada golongan 3C akan menerima gaji Rp2.802.000 hingga Rp4.602.400. Terakhir pada golongan 3D akan menerima gaji sebesar Rp2.920.000 hingga Rp4.797.000. Besaran gaji itu masih disesuaikan berdasarkan masa kerja golongan atau MKG. Kini Rafael hanya mendapat gaji tanpa tunjangan yang sebelumnya bisa ia dapatkan mulai dari Rp37.219.800 hingga Rp46.478.000 per bulannya. Namun, kabar terbaru kini Rafael sudah mengundurkan diri sebagai ASN.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya David 17 tahun, putra pengurus pusat GP Ansor, dikeluarkan dari Universitas Prasetya Mulia, tempat dirinya berkuliah. Pihak kampus menilai tindakan yang dilakukan Dandi bertentangan dengan kode etik universitas. Surat keputusan ini dibagikan di akun Instagram Universitas Prasetya Mulia pada Jumat 24 Februari 2023. Adapun keputusan dikeluarkannya Mario terhitung sejak Kamis 23 Februari. Keputusan diambil setelah pimpinan kampus memantau perkembangan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Dandi. Tindakan Dandi dinilai bertentangan dengan kemanusiaan dan melanggar kode etik dan peraturan yang tercantum dalam buku pedoman mahasiswa Universitas Prasetya Mulia. Oleh karena itu, Civitas Kampus mengecam tindakan putra pejabat Dirjen Pajak tersebut. Pihak Universitas Prasetya Mulia juga mengaku prihatin atas kondisi dari David. Diketahui Dandi telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan pada Rabu 22 Februari. Selain Dandi, rekannya berinisial SLR 19 tahun juga ditetapkan sebagai tersangka. SLR disebut Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arysyam Indradi berperan memprovokasi Dandi agar melakukan penganiayaan. Mulai hari ini Saudara RAT, saya minta untuk dicopot. Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot tugas dan jabatan Direktorat Jenderal Pajak Rafael Aluntri Sambodo. Pencopotan jabatan ini buntut dari aksi penganiayaan yang dilakukan putra Rafael, yakni Mario Dandi Satrio usia 20 tahun. Diketahui Mario menganiaya anak pengurus GP Ansor, yakni David usia 17 tahun, hingga mengalami pembengkakan otak dan tak sadarkan diri. Melalui konferensi pers pada Jumat 24 Februari 2023, Sri Mulyani mencopot jabatan Rafael Aluntri Sambodo dari Ditjen Pajak. Keputusan ini diperoleh setelah Inspektorat Jenderal Kemenku melakukan pemeriksaan terhadap Rafael. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah Pasal 31 Ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Dalam pernyataannya, Sri Mulyani mengecam tindakan yang dilakukan oleh Mario. Pasalnya tindakan tersebut merupakan masalah pribadi, namun Direktorat Jenderal Kemenke ikut terdampak, sehingga pihaknya mengaku melakukan tindakan korektif dan kredibel dengan pencopotan jabatan Rafael. Kemudian Sri Mulyani juga mendoakan korban yakni David agar segera diberi kesembuhan. Selain itu, Sri Mulyani juga meminta maaf kepada David dan keluarga atas kejadian yang menghebohkan masyarakat Indonesia. Dalam pernyataannya, Sri Mulyani mengutuk perbuatan keji dari Mario. Bahkan ia tidak membenarkan perbuatan penganiayaan yang dilakukan putra Rafael. Saya ingin menyampaikan mengenai status Saudara RAT yang merupakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Saya sudah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dan dalam hal ini kewajaran dari harta dari Saudara RAT. Pada tanggal 23 Februari yang lalu, Inspektorat Jenderal telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Di dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melakukan pemeriksaan, maka mulai hari ini Saudara RAT, saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah Pasal 31 Ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan. Saya juga sudah meminta agar pemeriksaan pelanggaran disiplin Saudara RAT ditindaklanjuti. Telah dilakukan
perbuatan yang tidak baik kepada. Terungkap motif anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio usia 20 tahun menganiaya putra pengurus GP Ansor David usia 17 tahun. Rupanya Mario menganiaya David lantaran aduan dari pacar yang berinisial AGH. Bahkan AGH sempat memancing korban David agar datang ke lokasi penganiayaan pada Senin 20 Februari silam. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes AD Ari Siam Indradi. Ia mengatakan penganiayaan tersebut karena AGH yang mengadu kepada Mario. AGH melaporkan perbuatan yang tidak menyenangkan dari korban alias David. Sementara perlu diketahui, David merupakan mantan kekasih AGH. Seusai mendengar aduan tersebut, Mario menjadi naik pitam dan ingin memberi pelajaran terhadap David. Mario sempat mencoba menghubungi korban namun tak mendapat respon. Siasat pun disusun Mario dengan cara AGH menghubungi korban dengan alasan hendak mengembalikan kartu pelajar. Lantas AGH menghubungi korban dan mengajak bertemu di Kompleks Grand Permata yang menjadi lokasi penganiayaan. Setibanya di lokasi, Mario datang bersama AGH dan seorang temannya yang berinisial S. Mereka datang menggunakan mobil Rubicon warna hitam. Lantas Mario langsung mengonfirmasi perbuatan tidak menyenangkan itu kepada korban. Bahkan sempat ada cekcok di antara keduanya hingga berujung pada penganiayaan. Nah, ini berawal dari adanya informasi yang diterima oleh tersangka dari Saudari A. Saudari A menyatakan ke tersangka bahwa telah dilakukan perbuatan yang tidak baik kepada saksi A. Untuk si anak yang bernama inisial AG ini, Penganiayaan yang dilakukan anak seorang pejabat Dirjen Pajak kepada putra pengurus pusat GP Ansor disebut-sebut karena curhatan seorang wanita berinisial AGH 15 tahun. AGH sendiri saat ini telah diperiksa sebagai saksi terkait aksi penganiayaan tersebut. AGH sendiri merupakan kekasih Mario yang merupakan pelaku dan juga mantan pacar David, korban penganiayaan. Ia dipanggil ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 23 Februari 2023. Namun kedatangan AGH luput dari pantauan awak media. Wakil Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Henrikus Yosi mengatakan saat ini AGH masih menjalani pemeriksaan. Henrikus menjelaskan pemeriksaan tambahan kepada AGH dilakukan untuk mendalami keterlibatannya dalam kasus ini. Nantinya akan diperiksa apa saja obrolan yang menjadi pemicu penganiayaan tersebut. Sebelumnya Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes AD Ari Siam Indradi mengatakan aksi penganiayaan ini bermula ketika seorang remaja perempuan berinisial AGH mengadu soal perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan korban kepadanya. Awalnya AGH menghubungi David dengan alasan ingin mengembalikan kartu pelajarnya. Dari sana diketahui di mana keberadaan korban. Bukannya mengembalikan kartu pelajar, AGH datang bersama Mario lalu melakukan penganiayaan. Akibatnya korban mengalami koma selama 2 hari. Itulah yang kami akan dalami, kita cocokkan dengan keterangan saksi maupun hasil olah TKP tim identifikasi kami. Si kawan ini udah diperiksa belum? Untuk si anak yang bernama inisial AG ini sudah dilakukan pemeriksaan, tapi kami akan melakukan pemeriksaan tambahan kembali untuk lebih mendetailkan rincian apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan yang S ini bersama dengan AG. Ini ada. Merekam detik-detik penganiayaan anak pengurus GP Ansor yakni David usia 17 tahun telah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 23 Februari 2023. Merekam video itu merupakan teman dari pelaku penganiayaan yakni Mario Dandi Satrio atau MDS usia 20 tahun. Tersangka berinisial SLR usia 19 tahun ditetapkan sebagai tersangka lantaran mengiyakan ajakan tersangka Mario memukuli korban.
Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Arisiam Indradi. Pihaknya mengatakan SLR berada di lokasi kejadian. Bahkan tersangka baru ini terlibat dalam aksi penganiayaan yang dilakukan Mario. Saat ini tersangka sudah diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Kombes Ade juga membeberkan peran SLR. Peran pertama tersangka yakni mengiyakan ajakan Mario untuk menganiaya David. Tak hanya itu, tersangka SLR juga berperan merekam aksi penganiayaan tersebut menggunakan ponsel Mario. Sementara kekasih Mario yang berinisial AGH usia 15 tahun sempat menjadi trending di Twitter. Pasalnya disebut AGH berada di lokasi penganiayaan. Bahkan AGH disebut sempat memancing korban agar ke lokasi penganiayaan tersebut. Oleh sebab itu penyidik Polres Metro Jakarta akan memeriksa AGH. Apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan tersangka, dengan kawannya, hingga terjadi suatu peristiwa Senin malam itu. Nah, ini kami juga akan melakukan pemeriksaan lagi terhadap si AG ini. AG ini teman perempuannya, Pak? Kapan, Pak? Hari ini. Hari ini sedang berlangsung juga untuk yang kawan si tersangka itu, si inisial S itu. Bang, yang kalau si A itu saat kejadian itu ada di lokasi atau tidak? Inisial AG ini ya. Inisial AG ini pada saat kejadian ada di TKP. Jadi si tersangka inisial D, kemudian kawannya yang S ini bersama dengan AG ini ada di TKP. Nah, apa ini keterlibatan atau peran dari setiap orang ini? Sebelum kejadian, kemudian sampai di TKP, dan setelah kejadian itu. Ada kemungkinan untuk dijadikan tersangka juga atau? Nah, ini masih dalam proses pendalaman. Tentu saja kita melalui mekanisme sesuai prosedur. Kita tidak boleh berasumsi, tetapi benar-benar sesuai dengan fakta. Fakta-fakta yang terjadi sebenarnya di TKP pada waktu kejadian tersebut. Dan kalau untuk kondisi korban sendiri saat ini? Saat ini korban masih dalam perawatan medis di rumah sakit. Jadi korban saat ini masih tetap berada di rumah sakit untuk menjalani perawatan medis. Belum bisa diminta keterangan ya Pak? Atau belum bisa komunikasi untuk korban? Sampai saat ini yang bersangkutan belum bisa, karena masih dalam tahap perawatan medis itu. Menyampaikan dan memanjatkan doa untuk saudara David. Semoga saudara David. Menteri Keuangan Sri Mulyani turut menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga pengurus pusat GP Ansor Jonathan Latumahina yang anaknya dianiaya oleh putra pejabat pajak bernama Mario Dendi Satrio. Ia juga mendoakan agar korban penganiayaan yakni David Ozora segera diberikan kesembuhan. Tanya itu, Sri Mulyani juga mengutuk perbuatan yang sudah dilakukan oleh Mario hingga membuat David sempat koma. Diketahui David saat ini masih terbaring lemah di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan setelah sebelumnya dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta Barat. Sri Mulyani berharap kondisi David dapat segera pulih dan kembali beraktivitas seperti biasa. Hal ini disampaikan Sri Mulyani saat konferensi pers yang digelar oleh Kementerian Keuangan pada Jumat 24 Februari. Tanya itu mewakili seluruh staf kementerian yang dipimpinnya. Begitu pula dengan DJP, ia juga meminta maaf atas tindakan penganiayaan yang dilakukan terhadap David. Sebagai pimpinan di Kementerian Keuangan, ia pun menegaskan bahwa tindakan keji yang dilakukan oleh putra dari Rafael Aluntri Sambodo yang memegang posisi sebagai Kabag Umum Kantor DJP Jakarta Selatan II sangat tidak dibenarkan. Ia pun mengutuk perbuatan Mario yang sudah membuat David sampai koma. Diketahui Sri Mulyani juga mencopot jabatan Rafael Aluntri Sambodo, ayah dari pelaku penganiayaan, di mana Rafael memegang posisi sebagai Kabag Umum Kantor DJP Jakarta Selatan II. Selain itu, ia juga menerbitkan surat pemeriksaan terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh Rafael. Sementara itu, pelaku penganiayaan Mario Dendi kini telah berstatus tersangka dan ditahan sejak Rabu lalu. Akibat tindakan penganiayaan yang dilakukannya, pemuda berusia 20 tahun itu pun terancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Kami semuanya seperti tadi telah dibuka oleh Pak Wamen dan juga Pak Prastowo menyampaikan dan memanjatkan doa untuk saudara David dan mendoakan semoga saudara David dapat segera mendapatkan kesembuhan. Kami juga meminta
kepada seluruh keluarga dan kepada saudara David atas kejadian ini yang sama sekali tidak dapat dibenarkan, dan kami mengutuk tindakan keji penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu putra dari jajaran Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David. Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya David 17 tahun. Putra pengurus pusat GP Ansor meminta maaf atas tindakan yang dilakukan anaknya. Ia mengakui bahwa perbuatan anaknya salah hingga membuat korban mengalami koma. Rafael juga siap diperiksa harta kekayaannya lantaran disebut-sebut bernilai fantastis. Mulanya Rafael meminta maaf kepada keluarga korban hingga keluarga besar GP Ansor. Pasalnya korban mengalami trauma akibat luka serius seusai dianiaya Mario putranya. Dirinya menyadari bahwa perbuatan putranya salah dan membuat kegaduhan di masyarakat. Oleh karena itu pihaknya akan mengikuti seluruh proses dari kepolisian. Menurut Rafael, permasalahan yang dilakukan putranya merupakan permasalahan pribadi dan tidak menyangkut institusi. Suara Rafael terdengar bergetar kala mengucapkan permintaan maaf tersebut. Selain meminta maaf, Rafael juga siap buka-bukaan terkait harta kekayaan yang ia miliki. Dirinya juga siap untuk diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani turut mengomentari tindakan penganiayaan yang dilakukan putra Rafael. Ia juga mengecam gaya hidup mewahnya yang diumbar di media sosial. Ditulis melalui Instagram pribadinya pada Rabu 22 Februari, Sri Mulyani menilai tindakan Mario tersebut bisa menciptakan reputasi negatif kepada seluruh jajaran Kemenko. Oleh karena itu, ia mendukung penanganan hukum dari penegak hukum. Saya, Rafael Alun Trisambodo, orang tua dari Mario Dandi, dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David dan keluarga besar Bapak Jonathan, keluarga besar PBNU, dan keluarga besar GP Ansor, dikarenakan perbuatan putra saya telah menyebabkan luka serius dan trauma yang mendalam. Saya selalu mendoakan kesembuhan Mas David, dan dalam kesempatan ini saya juga ingin menegaskan bahwa hal ini merupakan masalah pribadi keluarga kami, dan kami akan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya menyadari bahwa tindakan putra saya yang salah sehingga merugikan orang lain, mengecewakan dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan saya, sebagai bentuk pertanggungan jawab, saya siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki. Obrolan-obrolan yang dilakukan di antara Masih menjadi teka-teki percakapan antara pelaku penganiayaan Mario Dandi Satrio usia 20 tahun dengan kekasihnya yang berinisial AGH usia 15 tahun. Pasalnya percakapan di antara keduanya menjadi penyebab Mario menganiaya putra pengurus GP Ansor yakni David usia 17 tahun. Pihak yang berwajib pun melakukan pemeriksaan terhadap AGH untuk mendalami percakapan di antara keduanya sebelum aksi penganiayaan. Hal tersebut disampaikan oleh Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Henrikus Yosi. Pihaknya mengatakan AGH telah menjalani pemeriksaan pada Kamis 23 Februari 2023. Namun penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan menjadwalkan pemeriksaan tambahan AGH. Hal itu dilakukan guna mencari tahu apa saja obrolan yang dilakukan antara AGH dan tersangka. Sejauh ini penyidik menduga obrolan antara Mario dengan AGH menjadi pemicu penganiayaan. Obrolan di antara keduanya pun terkait aduan AGH kepada Mario soal perilaku tidak baik David kepadanya. Perlu diketahui AGH sendiri merupakan kekasih Mario, namun AGH juga merupakan mantan pacar David. Sehingga aduan terkait perilaku tidak menyenangkan itu membuat Mario naik pitam. Lantas Mario sempat mencoba untuk menghubungi David namun tidak direspon. Hal itulah yang membuat Mario
Mario mencari siasat untuk bertemu dengan korban. Siasat itu dilakukan dengan melibatkan AGH untuk menghubungi David dengan alasan hendak mengembalikan kartu pelajar. Lantas AGH menghubungi korban dan mengajak bertemu di Komplek Grand Permata yang menjadi lokasi penganiayaan. Setibanya di lokasi, Mario datang bersama AGH dan seorang temannya yang berinisial S. Lantas Mario langsung mengonfirmasi perbuatan tidak menyenangkan itu kepada korban. Bahkan sempat ada cekcok di antara keduanya hingga berujung pada penganiayaan. Sudah dilakukan pemeriksaan, tapi kami akan melakukan pemeriksaan tambahan kembali untuk lebih mendetailkan rincian apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan tersangka, dengan kawannya, hingga terjadi suatu peristiwa Senin malam itu. Untuk si anak yang bernama inisial AG ini, kronologi penganiayaan putra pejabat Dirjen Pajak Jakarta Selatan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor terungkap. Insiden ini bermula dari curhatan seorang wanita. Mereka kemudian menyusun rencana untuk menganiaya korban hingga babak belur. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes AD Arisyam Indradi mengatakan peristiwa penganiayaan korban bernama David terjadi di Pesanggerahan Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kejadian penganiayaan ini bermula saat pelaku Mario Dandi Satrio menerima laporan dari pacarnya AGH 15 tahun. Kepada Mario, AGH mengaku mendapatkan perbuatan tidak menyenangkan dari David yang juga mantan kekasihnya. Merasa geram dengan perbuatan David, Mario lantas mencoba menghubungi korban. Namun David tak memberikan respon meskipun beberapa kali dihubungi. Lantaran tak kunjung bisa ditemui dan dihubungi, Mario kemudian menyusun siasat yang meminta AGH untuk menghubungi David dan bertanya soal keberadaan korban. Kala itu AGH menyampaikan ingin mengembalikan kartu pelajar milik korban. David yang tak tahu apa-apa kemudian memberitahu kepada AGH jika ia sedang berada di rumah temannya R di Kompleks Grand Permata di Ulu Jamik. Mario kemudian mendatangi David bersama AGH dan seorang lainnya berinisial S. Sempat terjadi cekcok antara Mario dan David sebelum akhirnya terjadi penganiayaan. Video penganiayaan yang diduga dilakukan Mario Dandi Satrio 20 tahun kepada anak pengurus pusat GP Ansor David 17 tahun beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut terlihat bagaimana brutalnya pelaku penganiayaan. Di akhir video terdengar pelaku mengaku tak takut untuk dilaporkan. Dalam video berdurasi 56 detik tersebut, pria yang diduga David terlihat sudah tergeletak tak berdaya di aspal. Meski demikian, pria diduga Mario terus menendang kepala dan perut korban. Ia juga terlihat kegirangan melihat korban terkapar. Tak berselang lama, pria tersebut menantang agar korban melaporkan dirinya. Video terhenti saat ada teriakan dari seseorang yang diduga melihat aksi brutal tersebut. Terkait beredarnya video penganiayaan ini, Ketua LBH Pusat GP Ansor, Abdul Qadir, buka suara. Abdul Qadir mengatakan perbuatan yang dilakukan Mario terhadap David merupakan hal yang keji serta bertentangan dengan norma kehidupan bermasyarakat. Pihaknya akan melaporkan perekam dan penyebar video kekerasan tersebut kepada pihak kepolisian. Ia lantas mengimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarkan video kekerasan tersebut. Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David Putra, pengurus GP Ansor, kini menjadi perbincangan publik. Atas kasus tersebut, ayah David, Jonathan Latumahina, menegaskan tidak ada kata damai dan proses hukum akan terus berlanjut. Lantas, siapakah sosok Jonathan Latumahina? Jonathan mengatakan proses hukum atas kasus penganiayaan yang menyebabkan putranya koma itu terus berjalan. Melalui cuitannya di sosial media, ayah David mengungkap bahwa pihak keluarga pelaku sudah mendatangi rumahnya dan meminta maaf.
Jonathan mengaku memaafkan atas aksi kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap anaknya. Meski demikian, Jonathan menyebut akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas. Terlebih orang tua pelaku yang merupakan pejabat pajak ini sudah ditahan oleh pihak Polres Jakarta Selatan. Diketahui Jonathan Latumahina merupakan salah satu tokoh ternama di GP Ansor. Dia merupakan tim cyber pengurus pusat GP Ansor. Oleh karenanya ia berada di bawah komando Menteri Agama Republik Indonesia Yahud Khalil Haumas. Sebagai informasi, GP Ansor merupakan salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama yang bergerak di bidang kepemudaan dan kepemasyarakatan. Dalam akun Twitternya, nampak Jonathan memiliki beberapa tato yang melekat di tubuhnya. Ia sempat mengunggah foto dirinya dengan sang anak setelah aksi penganiayaan itu. Jonathan juga sangat aktif mengomentari berbagai isu di sosial media. Beredar detik-detik video diduga penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap anak pengurus GP Ansor berinisial DA. Dalam video yang berdurasi kurang dari 1 menit itu terlihat bagaimana Dandi melakukan kekerasan brutal hingga membuat korban koma. Bahkan dalam video itu terdengar ucapan pelaku yang menyatakan tak takut jika korban meninggal dunia karena ulahnya. Kengerian potongan video itu menunjukkan Mario menendang kepala DA berulang kali hingga korban tak berdaya. Pada video tersebut terdengar juga ucapan pelaku yang menyatakan tak takut jika dilaporkan polisi. Bahkan Mario menyatakan tak peduli jika korban akhirnya meninggal dunia. Terkait keberedarannya video detik-detik penganiayaan terhadap korban tersebut, Ketua Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Ansor, Abdul Khodir meminta agar semua pihak menghentikan penyebaran video itu. Ia menyebut perekaman dan penyebaran video itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma. Abdul mengatakan pihaknya meminta pihak polisian untuk menyelidiki sosok perekam hingga penyebar video tersebut. Diketahui video tersebut beredar setelah tak lama ayahnya Mario Rafael Alun yang sebagai Kabak Umum Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan menyampaikan video permohonan maaf dan penyesalannya. Dalam video permintaan maaf itu, Rafael menyatakan bahwa kasus ini adalah kasus pribadi keluarganya yang akan dihadapi sesuai proses hukum yang kini tengah berjalan. Rafael juga menyatakan siap bertanggung jawab memberikan klarifikasi soal sumber harta kekayaannya. Dirinya siap buka-bukaan soal harta kekayaan yang viral diberitakan di berbagai media dan sosial media. Dia pun turut menyampaikan permintaan maaf kepada Kementerian Keuangan yang kini citranya tercoreng akibat kasus anaknya. Terbaru kini ayah Mario sekaligus pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo tersebut dicopot dari jabatannya. Pencopotan itu disampaikan langsung oleh Kementerian Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers pada Jumat 24 Februari hari ini. Sri Mulyani menyatakan jika Rafael telah dicopot dari tugasnya dan jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Akan tetapi Rafael kini masih menjadi pegawai di kantor pajak. Polres Metro Jakarta Selatan berhasil mengamankan CCTV detik-detik penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio, usia 20 tahun terhadap David, usia 17 tahun. Dalam rekaman CCTV itu nampak Mario memukul hingga menendang korban. Bahkan tersorot pula ekspresi Mario saat menganiaya David pada Senin 20 Februari 2023. Alih-alih merasa bersalah, Mario dengan percaya diri menendang kepala David dengan sangat kencang. Bahkan teman Mario yang berinisial SLR merekam kejadian tersebut. Dari video tersebut nampak Mario mendongakkan dagu saat menganiaya korban. Hal itu menunjukkan jika pelaku tak merasa bersalah terkait tindakannya. Padahal biasanya orang akan menundukkan kepala jika ia merasa bersalah. Kemudian dalam video tersebut nampak Mario terus memukul hingga menendang kepala korban secara berulang kali. Padahal terlihat David sudah dalam keadaan terkapar di aspal jalan. Hal senada juga disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Adi Arisiam Indradi. Ia mengatakan pelaku menganiaya korban berkali-kali sampai terjatuh. Tak hanya kepala, pelaku bahkan juga menendang perut korban. Bahkan Mario terlihat kegirangan melihat korban terkapar. Tak lama kemudian pelaku justru menantang korban agar melaporkan dirinya. Namun kini Ketua LBH Pusat GP Ansor, Abdul Khodir buka suara terkait video penganiayaan yang beredar di media sosial. Pihaknya akan melaporkan perekam dan penyebar video kekerasan tersebut kepada pihak kepolisian. Ia pun menghimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarkan video kekerasan tersebut.
tentu adalah suatu masalah pribadi, namun telah menimbulkan Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak mantan pejabat pajak Mario Dendi Satrio merupakan permasalahan pribadi, di mana Mario melakukan penganiayaan setelah mendapat aduan dari sang kekasih atas perilaku tak baik yang dilakukan oleh David, anak petinggi GP Ansor. Meski begitu, aksi Mario itu disebut turut mencoreng institusi Kementerian Keuangan. Hal ini disampaikan oleh Sri Mulyani pada konferensi pers yang digelar oleh Kementerian Keuangan pada hari ini Jumat 24 Februari 2023. Dalam kesempatan itu, ia mengakui bahwa permasalahan ini sudah masuk ke ranah masalah pribadi antar pihak yang terlibat. Namun menurutnya, pelaku penyandang mantan anak pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, sehingga aksinya itu mencoreng nama institusi tersebut bahkan Kementerian Keuangan. Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan akan mengambil tindakan kolektif yang kredibel agar kasus ini tidak terulang kembali. Ia pun turut menyoroti aksi pamer harta yang dilakukan oleh Mario di media sosial. Sri Mulyani kembali mengingatkan bahwa jajaran Kemenkeu yang memiliki gaya hidup mewah telah menimbulkan persepsi negatif. Bahkan hal itu menimbulkan erosi kepercayaan dari seluruh masyarakat terhadap Kemenkeu dan Dirjen Pajak. Masyarakat akan dibuat bertanya-tanya mengenai sumber kemewahan yang diperoleh tersebut. Sri Mulyani mengatakan bahwa perilaku dari Mario disebut mengkhianati dan mencederai seluruh jajaran Kemenkeu. Padahal ia merasa yakin bahwa sebagian besar jajaran Kemenkeu sudah bekerja secara jujur dan profesional. Sehingga atas insiden tersebut, Sri Mulyani langsung mencopot jabatan dari ayah Mario Rafael Alun Trisambodo dari Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Dan kami mengutuk tindakan keji penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu putra dari jajaran Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Tindakan tersebut tentu adalah suatu masalah pribadi, namun telah menimbulkan suatu dampak yang sangat besar terhadap persepsi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Kami menyampaikan beberapa langkah untuk bisa meyakinkan kepada publik suatu tindakan korektif yang kredibel. Selain gemar memamerkan harta kekayaan, Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya putra pengurus pusat GP Ansor diduga memiliki sebuah bisnis. Bisnis tersebut berupa kosan mewah yang terletak di daerah Kebayoran, Jakarta Selatan. Terkait bisnis ini, Kementerian Keuangan akan mendalaminya. Kabar kepemilikan bisnis properti ini mulanya diungkapkan oleh sebuah akun Twitter. Kosan yang terdiri dari 2 lantai dan terletak di lokasi strategis ini dipasarkan melalui aplikasi pencarian kamar kos. Kosan mewah itu dipatok dengan harga 3,5 juta rupiah per bulannya. Di dalamnya terdapat sejumlah fasilitas seperti AC hingga TV. Kini Kementerian Keuangan bakal menelisik harta kekayaan yang dimiliki ayah Dandi, Rafael Alun Trisambodo. Pasalnya sebagai Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, harta Rafael bernilai fantastis, yaitu mencapai puluhan miliar rupiah. Untuk mengusut, Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan mencopot Rafael dari jabatannya. Pencopotan ini dilakukan agar jajarannya bisa melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Imbas ulah anaknya yang menganiaya putra petinggi GP Ansor, Rafael Alun Trisambodo, kini dicopot jabatannya dari Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan. Meski begitu, ia masih tetap akan menerima gaji dari pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh di kantor DJP pada Jumat 24 Februari. Nurmawan Nuh menjelaskan meski masih menerima gaji, namun tunjangan yang diberikan kepada pejabat Direktorat Jenderal Pajak itu tidak dapat dicairkan. Lebih lanjut, Awan menegaskan meski sudah dicopot jabatannya, Rafael Alun masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Penetapan status itu untuk mempermudah proses penyidikan terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Sementara itu dilansir dari tribunsumsel.com pada Jumat 24 Februari, Rafael Alun Trisambodo menjabat sebagai pejabat eselon 3 DJP.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS, pada PNS golongan 3 ada 4 macam. Pada golongan 3A akan memiliki gaji Rp2.579.400 sampai Rp4.236.400. Sementara pada golongan 3B yakni Rp2.688.500 hingga Rp4.415.600. Kemudian pada golongan 3C akan menerima gaji Rp2.802.000 hingga Rp4.602.400. Terakhir pada golongan 3D akan menerima gaji sebesar Rp2.920.000 hingga Rp4.797.000. Besaran gaji itu masih disesuaikan berdasarkan masa kerja golongan atau MKG. Kini Rafael hanya mendapat gaji tanpa tunjangan yang sebelumnya bisa ia dapatkan mulai dari Rp36.219.800 hingga Rp46.478.000 per bulannya. Namun, kabar terbaru kini Rafael sudah mengundurkan diri sebagai ASN. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya David 17 tahun, putra pengurus pusat GP Ansor, dikeluarkan dari Universitas Prasetya Mulia, tempat dirinya berkuliah. Pihak kampus menilai tindakan yang dilakukan Dandi bertentangan dengan kode etik universitas. Surat keputusan ini dibagikan di akun Instagram Universitas Prasetya Mulia pada Jumat 24 Februari 2023. Adapun keputusan dikeluarkannya Mario terhitung sejak Kamis 23 Februari. Keputusan diambil setelah pimpinan kampus memantau perkembangan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Dandi. Tindakan Dandi dinilai bertentangan dengan kemanusiaan dan melanggar kode etik dan peraturan yang tercantum dalam buku pedoman mahasiswa Universitas Prasetya Mulia. Oleh karena itu, Civitas Kampus mengecam tindakan putra pejabat Dirjen Pajak tersebut. Pihak Universitas Prasetya Mulia juga mengaku prihatin atas kondisi dari David. Diketahui Dandi telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan pada Rabu 22 Februari. Selain Dandi, rekannya berinisial SLR 19 tahun juga ditetapkan sebagai tersangka. SLR disebut Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arisyam Indradi berperan memprovokasi Dandi agar melakukan penganiayaan. Mulai hari ini Saudara RAT, saya minta untuk dicopot. Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot tugas dan jabatan Direktorat Jenderal Pajak Rafael Aluntri Sambodo. Pencopotan jabatan ini buntut dari aksi penganiayaan yang dilakukan putra Rafael, yakni Mario Dandi Satrio usia 20 tahun. Diketahui Mario menganiaya anak pengurus GP Ansor, yakni David usia 17 tahun, hingga mengalami pembengkakan otak dan tak sadarkan diri. Melalui konferensi pers pada Jumat 24 Februari 2023, Sri Mulyani mencopot jabatan Rafael Aluntri Sambodo dari Ditjen Pajak. Keputusan ini diperoleh setelah Inspektorat Jenderal Kemenku melakukan pemeriksaan terhadap Rafael. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah Pasal 31 Ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Dalam pernyataannya, Sri Mulyani mengecam tindakan yang dilakukan oleh Mario. Pasalnya tindakan tersebut merupakan masalah pribadi, namun Direktorat Jenderal Kemenke ikut terdampak, sehingga pihaknya mengaku melakukan tindakan korektif dan kredibel dengan pencopotan jabatan Rafael. Kemudian Sri Mulyani juga mendoakan korban yakni David agar segera diberi kesembuhan. Selain itu, Sri Mulyani juga meminta maaf kepada David dan keluarga atas kejadian yang menghebohkan masyarakat Indonesia. Dalam pernyataannya, Sri Mulyani mengutuk perbuatan keji dari Mario. Bahkan ia tidak membenarkan perbuatan penganiayaan yang dilakukan putra Rafael. Saya ingin menyampaikan mengenai status Saudara RAT yang merupakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Saya sudah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dan dalam hal ini kewajaran dari harta dari Saudara RAT.
pada tanggal 23 Februari yang lalu, Inspektorat Jenderal telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Di dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melakukan pemeriksaan, maka mulai hari ini Saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan. Saya juga sudah meminta agar pemeriksaan pelanggaran disiplin Saudara RAT ditindaklanjuti. Telah dilakukan perbuatan yang tidak baik kepada. Terungkap motif anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio usia 20 tahun menganiaya putra pengurus GP Ansor David usia 17 tahun. Rupanya Mario menganiaya David lantaran aduan dari pacar yang berinisial AGH. Bahkan AGH sempat memancing korban David agar datang ke lokasi penganiayaan pada Senin 20 Februari silam. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes AD Ari Siam Indradi. Ia mengatakan penganiayaan tersebut karena AGH yang mengadu kepada Mario. AGH melaporkan perbuatan yang tidak menyenangkan dari korban alias David. Sementara perlu diketahui David merupakan mantan kekasih AGH. Seusai mendengar aduan tersebut, Mario menjadi naik pitam dan ingin memberi pelajaran terhadap David. Mario sempat mencoba menghubungi korban namun tak mendapat respon. Siasat pun disusun Mario dengan cara AGH menghubungi korban dengan alasan hendak mengembalikan kartu pelajar. Lantas AGH menghubungi korban dan mengajak bertemu di Kompleks Grand Permata yang menjadi lokasi penganiayaan. Setibanya di lokasi, Mario datang bersama AGH dan seorang temannya yang berinisial S. Mereka datang menggunakan mobil Rubicon warna hitam. Lantas Mario langsung mengonfirmasi perbuatan tidak menyenangkan itu kepada korban. Bahkan sempat ada cekcok di antara keduanya hingga berujung pada penganiayaan. Nah, ini berawal dari adanya informasi yang diterima oleh tersangka dari Saudari A. Saudari A menyatakan ke tersangka bahwa telah dilakukan perbuatan yang tidak baik kepada saksi A. Untuk si anak yang bernama inisial AG ini, penganiayaan yang dilakukan anak seorang pejabat Dirjen Pajak kepada putra pengurus pusat GP Ansor disebut-sebut karena curhatan seorang wanita berinisial AGH 15 tahun. AGH sendiri saat ini telah diperiksa sebagai saksi terkait aksi penganiayaan tersebut. AGH sendiri merupakan kekasih Mario yang merupakan pelaku dan juga mantan pacar David, korban penganiayaan. Ia dipanggil ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 23 Februari 2023. Namun kedatangan AGH luput dari pantauan awak media. Wakil Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Henrikus Yosi mengatakan saat ini AGH masih menjalani pemeriksaan. Henrikus menjelaskan pemeriksaan tambahan kepada AGH dilakukan untuk mendalami keterlibatannya dalam kasus ini. Nantinya akan diperiksa apa saja obrolan yang menjadi pemicu penganiayaan tersebut. Sebelumnya Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes AD Ari Siam Indradi mengatakan aksi penganiayaan ini bermula ketika seorang remaja perempuan berinisial AGH mengadu soal perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan korban kepadanya.
Awalnya AGH menghubungi David dengan alasan ingin mengembalikan kartu pelajarnya. Dari sana diketahui di mana keberadaan korban. Bukannya mengembalikan kartu pelajar, AGH datang bersama Mario lalu melakukan penganiayaan. Akibatnya korban mengalami koma selama 2 hari. Itulah yang kami akan dalami, kita cocokkan dengan keterangan saksi maupun hasil olah TKP tim identifikasi kami. Si kawan ini udah diperiksa belum? Untuk si anak yang bernama inisial AG ini sudah dilakukan pemeriksaan, tapi kami akan melakukan pemeriksaan tambahan kembali untuk lebih mendetailkan rincian apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan yang S ini bersama dengan AG. Ini ada. Berekam detik-detik penganiayaan anak pengurus GP Ansor yakni David usia 17 tahun telah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 23 Februari 2023. Berekam video itu merupakan teman dari pelaku penganiayaan yakni Mario Dandi Satrio atau MDS usia 20 tahun. Tersangka berinisial SLR usia 19 tahun ditetapkan sebagai tersangka lantaran mengiyakan ajakan tersangka Mario memukuli korban. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Arisiam Indradi. Pihaknya mengatakan SLR berada di lokasi kejadian. Bahkan tersangka baru ini terlibat dalam aksi penganiayaan yang dilakukan Mario. Saat ini tersangka sudah diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Kombes Ade juga membeberkan peran SLR. Peran pertama tersangka yakni mengiyakan ajakan Mario untuk menganiaya David. Tak hanya itu, tersangka SLR juga berperan merekam aksi penganiayaan tersebut menggunakan ponsel Mario. Sementara kekasih Mario yang berinisial AGH usia 15 tahun sempat menjadi trending di Twitter. Pasalnya disebut AGH berada di lokasi penganiayaan. Bahkan AGH disebut sempat memancing korban agar ke lokasi penganiayaan tersebut. Oleh sebab itu penyidik Polres Metro Jakarta akan memeriksa AGH. Apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan tersangka, dengan kawannya, hingga terjadi suatu peristiwa Senin malam itu. Nah, ini kami juga akan melakukan pemeriksaan lagi terhadap si AG ini. AG ini teman perempuannya Pak? Kapan Pak? Hari ini. Hari ini sedang berlangsung juga untuk yang kawan si tersangka itu, si inisial S itu. Bang, yang kalau si A itu saat kejadian itu ada di lokasi atau tidak? Inisial A, AG ini ya. Inisial AG ini pada saat kejadian ada di TKP. Jadi si tersangka, inisial D, kemudian kawannya yang S ini bersama dengan AG. Ini ada di TKP. Nah, apa ini keterlibatan atau peran dari setiap orang ini? Sebelum kejadian, kemudian sampai di TKP, dan setelah kejadian itu. Ada kemungkinan untuk dijadikan tersangka juga atau Nah, ini masih dalam proses pendalaman. Tentu saja kita melalui mekanisme sesuai prosedur. Kita tidak boleh berasumsi, tetapi benar-benar sesuai dengan fakta. Fakta-fakta yang terjadi sebenarnya di TKP pada waktu kejadian tersebut. Dan kalau untuk kondisi korban sendiri saat ini? Saat ini korban masih dalam perawatan medis di rumah sakit. Jadi korban saat ini masih tetap berada di rumah sakit untuk menjalani perawatan medis. Belum bisa diminta keterangan ya Pak? Atau belum bisa komunikasi untuk korban? Sampai saat ini yang bersangkutan belum bisa, karena masih dalam tahap perawatan medis itu. Menyampaikan dan memanjatkan doa untuk saudara David. Semoga saudara David. Menteri Keuangan Sri Mulyani turut menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga pengurus pusat GP Ansor Jonathan Latumahina yang anaknya dianiaya oleh putra pejabat pajak bernama Mario Dandi Satrio. Ia juga mendoakan agar korban penganiayaan yakni David Ozora segera diberikan kesembuhan. Tanya itu, Sri Mulyani juga mengutuk perbuatan yang sudah dilakukan oleh Mario hingga membuat David sempat koma. Diketahui David saat ini masih terbaring lemah di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan setelah sebelumnya dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta Barat.
Sri Mulyani berharap kondisi David dapat segera pulih dan kembali beraktivitas seperti biasa. Hal ini disampaikan Sri Mulyani saat konferensi pers yang digelar oleh Kementerian Keuangan pada Jumat 24 Februari. Tak hanya itu, mewakili seluruh staf kementerian yang dipimpinnya, begitu pula dengan DJP, ia juga meminta maaf atas tindakan penganiayaan yang dilakukan terhadap David. Sebagai pimpinan di Kementerian Keuangan, ia pun menegaskan bahwa tindakan keji yang dilakukan oleh putra dari Rafael Aluntri Sambodo yang memegang posisi sebagai Kabag Umum Kantor DJP Jakarta Selatan II sangat tidak dibenarkan. Ia pun mengutuk perbuatan Mario yang sudah membuat David sampai koma. Diketahui Sri Mulyani juga mencopot jabatan Rafael Aluntri Sambodo, ayah dari pelaku penganiayaan, di mana Rafael memegang posisi sebagai Kabag Umum Kantor DJP Jakarta Selatan II. Selain itu, ia juga menerbitkan surat pemeriksaan terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh Rafael. Sementara itu, pelaku penganiayaan Mario Dendi kini telah berstatus tersangka dan ditahan sejak Rabu lalu. Akibat tindakan penganiayaan yang dilakukannya, pemuda berusia 20 tahun itu pun terancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Kami semuanya seperti tadi telah dibuka oleh Pak Wamen dan juga Pak Prastowo menyampaikan dan memanjatkan doa untuk saudara David dan mendoakan semoga saudara David dapat segera mendapatkan kesembuhan. Kami juga meminta kepada seluruh keluarga dan kepada saudara David atas kejadian yang sama sekali tidak dapat dibenarkan, dan kami mengutuk tindakan keji penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu putra dari jajaran Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak. Dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David. Rafael Aluntri Sambodo, ayah Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya David 17 tahun. Putra pengurus pusat GP Ansor meminta maaf atas tindakan yang dilakukan anaknya. Ia mengakui bahwa perbuatan anaknya salah hingga membuat korban mengalami koma. Rafael juga siap diperiksa harta kekayaannya lantaran disebut-sebut bernilai fantastis. Mulanya Rafael meminta maaf kepada keluarga korban hingga keluarga besar GP Ansor. Pasalnya korban mengalami trauma akibat luka serius seusai dianiaya Mario putranya. Dirinya menyadari bahwa perbuatan putranya salah dan membuat kegaduhan di masyarakat. Oleh karena itu pihaknya akan mengikuti seluruh proses dari kepolisian. Menurut Rafael, permasalahan yang dilakukan putranya merupakan permasalahan pribadi dan tidak menyangkut institusi. Suara Rafael terdengar bergetar kala mengucapkan permintaan maaf tersebut. Selain meminta maaf, Rafael juga siap buka-bukaan terkait harta kekayaan yang ia miliki. Dirinya juga siap untuk diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani turut mengomentari tindakan penganiayaan yang dilakukan putra Rafael. Ia juga mengecam gaya hidup mewahnya yang diumbar di media sosial. Ditulis melalui Instagram pribadinya pada Rabu 22 Februari, Sri Mulyani menilai tindakan Mario tersebut bisa menciptakan reputasi negatif kepada seluruh jajaran Kemenko. Oleh karena itu, ia mendukung penanganan hukum dari penegak hukum. Saya Rafael Aluntri Sambodo, orang tua dari Mario Dendi, dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David dan keluarga besar Bapak Jonathan, keluarga besar PBNU, dan keluarga besar GP Ansor, dikarenakan perbuatan putra saya telah menyebabkan luka serius dan trauma yang mendalam. Saya selalu mendoakan kesembuhan Mas David. Dan dalam kesempatan ini, saya juga ingin menegaskan bahwa hal ini merupakan masalah pribadi keluarga kami. Dan kami akan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya menyadari bahwa tindakan putra saya yang salah sehingga merugikan orang lain, mengecewakan dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan saya, sebagai bentuk pertanggungan jawab, saya siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki. Obrolan-obrolan yang dilakukan di antara
si Masih menjadi teka-teki percakapan antara pelaku penganiayaan Mario Dandi Satrio usia 20 tahun dengan kekasihnya yang berinisial AGH usia 15 tahun. Pasalnya percakapan di antara keduanya menjadi penyebab Mario menganiaya putra pengurus GP Ansor yakni David usia 17 tahun. Pihak yang berwajib pun melakukan pemeriksaan terhadap AGH untuk mendalami percakapan di antara keduanya sebelum aksi penganiayaan. Hal tersebut disampaikan oleh Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Henrikus Yosi. Pihaknya mengatakan AGH telah menjalani pemeriksaan pada Kamis 23 Februari 2023. Namun penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan menjadwalkan pemeriksaan tambahan AGH. Hal itu dilakukan guna mencari tahu apa saja obrolan yang dilakukan antara AGH dan tersangka. Sejauh ini penyidik menduga obrolan antara Mario dengan AGH menjadi pemicu penganiayaan. Obrolan di antara keduanya pun terkait aduan AGH kepada Mario soal perilaku tidak baik David kepadanya. Perlu diketahui AGH sendiri merupakan kekasih Mario, namun AGH juga merupakan mantan pacar David. Sehingga aduan terkait perilaku tidak menyenangkan itu membuat Mario naik pitam. Lantas Mario sempat mencoba untuk menghubungi David namun tidak direspon. Hal itulah yang membuat Mario mencari siasat untuk bertemu dengan korban. Siasat itu dilakukan dengan melibatkan AGH untuk menghubungi David dengan alasan hendak mengembalikan kartu pelajar. Lantas AGH menghubungi korban dan mengajak bertemu di Komplek Grand Permata yang menjadi lokasi penganiayaan. Setibanya di lokasi, Mario datang bersama AGH dan seorang temannya yang berinisial S. Lantas Mario langsung mengonfirmasi perbuatan tidak menyenangkan itu kepada korban. Bahkan sempat ada cekcok di antara keduanya hingga berujung pada penganiayaan. Sudah dilakukan pemeriksaan, tapi kami akan melakukan pemeriksaan tambahan kembali untuk lebih mendetailkan rincian apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan tersangka, dengan kawannya, hingga terjadi suatu peristiwa Senin malam itu. Untuk si anak yang bernama inisial AG ini, kronologi penganiayaan putra pejabat Dirjen Pajak Jakarta Selatan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor terungkap. Insiden ini bermula dari curhatan seorang wanita. Mereka kemudian menyusun rencana untuk menganiaya korban hingga babak belur. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan peristiwa penganiayaan korban bernama David terjadi di Pesanggerahan Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kejadian penganiayaan ini bermula saat pelaku Mario Dandi Satrio menerima laporan dari pacarnya AGH 15 tahun. Kepada Mario, AGH mengaku mendapatkan perbuatan tidak menyenangkan dari David yang juga mantan kekasihnya. Merasa geram dengan perbuatan David, Mario lantas mencoba menghubungi korban. Namun David tak memberikan respon meskipun beberapa kali dihubungi. Lantaran tak kunjung bisa ditemui dan dihubungi, Mario kemudian menyusun siasat yang meminta AGH untuk menghubungi David dan bertanya soal keberadaan korban. Kala itu AGH menyampaikan ingin mengembalikan kartu pelajar milik korban. David yang tak tahu apa-apa kemudian memberitahu kepada AGH jika ia sedang berada di rumah temannya R di Kompleks Grand Permata di Ulu Jamik. Mario kemudian mendatangi David bersama AGH dan seorang lainnya berinisial S. Sempat terjadi cekcok antara Mario dan David sebelum akhirnya terjadi penganiayaan. Video penganiayaan yang diduga dilakukan Mario Dandi Satrio 20 tahun kepada anak pengurus pusat GP Ansor David 17 tahun beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut terlihat bagaimana brutalnya pelaku penganiayaan. Di akhir video terdengar pelaku mengaku tak takut untuk dilaporkan. Dalam video berdurasi 56 detik tersebut, pria yang diduga David terlihat sudah tergeletak tak berdaya di aspal. Meski demikian, pria diduga Mario terus menendang kepala
dan perut korban. Ia juga terlihat kegirangan melihat korban terkapar. Tak berselang lama, pria tersebut menantang agar korban melaporkan dirinya. Video terhenti saat ada teriakan dari seseorang yang diduga melihat aksi brutal tersebut. Terkait beredarnya video penganiayaan ini, Ketua LBH Pusat GP Ansor, Abdul Qadir, buka suara. Abdul Qadir mengatakan perbuatan yang dilakukan Mario terhadap David merupakan hal yang keji serta bertentangan dengan norma kehidupan bermasyarakat. Pihaknya akan melaporkan perekam dan penyebar video kekerasan tersebut kepada pihak kepolisian. Ia lantas mengimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarkan video kekerasan tersebut. Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David Putra, pengurus GP Ansor, kini menjadi perbincangan publik. Atas kasus tersebut, ayah David, Jonathan Latumahina, menegaskan tidak ada kata damai dan proses hukum akan terus berlanjut. Lantas, siapakah sosok Jonathan Latumahina? Jonathan mengatakan proses hukum atas kasus penganiayaan yang menyebabkan putranya koma itu terus berjalan. Melalui cuitannya di sosial media, ayah David mengungkap bahwa pihak keluarga pelaku sudah mendatangi rumahnya dan meminta maaf. Jonathan mengaku memaafkan atas aksi kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap anaknya. Meski demikian, Jonathan menyebut akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas. Terlebih, orang tua pelaku yang merupakan pejabat pajak ini sudah ditahan oleh pihak Polres Jakarta Selatan. Diketahui Jonathan Latumahina merupakan salah satu tokoh ternama di GP Ansor. Dia merupakan tim cyber pengurus pusat GP Ansor. Oleh karenanya ia berada di bawah komando Menteri Agama Republik Indonesia Yahud Khalil Haumas. Sebagai informasi, GP Ansor merupakan salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama yang bergerak di bidang kepemudaan dan kepemasyarakatan. Dalam akun Twitternya, nampak Jonathan memiliki beberapa tato yang melekat di tubuhnya. Ia sempat mengunggah foto dirinya dengan sang anak setelah aksi penganiayaan itu. Jonathan juga sangat aktif mengomentari berbagai isu di sosial media. Beredar detik-detik video diduga penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap anak pengurus GP Ansor berinisial DA. Dalam video yang berdurasi kurang dari 1 menit itu terlihat bagaimana Dandi melakukan kekerasan brutal hingga membuat korban koma. Bahkan dalam video itu terdengar ucapan pelaku yang menyatakan tak takut jika korban meninggal dunia karena ulahnya. Kengerian potongan video itu menunjukkan Mario menendang kepala DA berulang kali hingga korban tak berdaya. Pada video tersebut terdengar juga ucapan pelaku yang menyatakan tak takut jika dilaporkan polisi. Bahkan Mario menyatakan tak peduli jika korban akhirnya meninggal dunia. Terkait keberedarannya video detik-detik penganiayaan terhadap korban tersebut, Ketua Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Ansor, Abdul Qadir meminta agar semua pihak menghentikan penyebaran video itu. Ia menyebut perekaman dan penyebaran video itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma. Abdul mengatakan pihaknya meminta pihak polisian untuk menyelidiki sosok perekam hingga penyebar video tersebut. Diketahui video tersebut beredar setelah tak lama ayahnya Mario Rafael Alun yang sebagai Kabak Umum Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan menyampaikan video permohonan maaf dan penyesalannya. Dalam video permintaan maaf itu, Rafael menyatakan bahwa kasus ini adalah kasus pribadi keluarganya yang akan dihadapi sesuai proses hukum yang kini tengah berjalan. Rafael juga menyatakan siap bertanggung jawab memberikan klarifikasi soal sumber harta kekayaannya. Dirinya siap buka-bukaan soal harta kekayaan yang viral diberitakan di berbagai media dan sosial media. Dia pun turut menyampaikan permintaan maaf kepada Kementerian Keuangan yang kini citranya tercoreng akibat kasus anaknya. Terbaru, kini ayah Mario sekaligus pejabat Dijen Pajak Rafael Alun Trisambodo tersebut dicopot dari jabatannya. Pencopotan itu disampaikan langsung oleh Kementerian Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers pada Jumat 24 Februari hari ini. Sri Mulyani menyatakan jika Rafael telah dicopot dari tugasnya dan jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Akan tetapi, Rafael kini masih menjadi pegawai di kantor pajak.
Polres Metro Jakarta Selatan berhasil mengamankan CCTV detik-detik penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio, usia 20 tahun terhadap David, usia 17 tahun. Dalam rekaman CCTV itu nampak Mario memukul hingga menendang korban. Bahkan tersorot pula ekspresi Mario saat menganiaya David pada Senin 20 Februari 2023. Alih-alih merasa bersalah, Mario dengan percaya diri menendang kepala David dengan sangat kencang. Bahkan teman Mario yang berinisial SLR merekam kejadian tersebut. Dari video tersebut nampak Mario mendongakkan dagu saat menganiaya korban. Hal itu menunjukkan jika pelaku tak merasa bersalah terkait tindakannya. Padahal biasanya orang akan menundukkan kepala jika ia merasa bersalah. Kemudian dalam video tersebut nampak Mario terus memukul hingga menendang kepala korban secara berulang kali. Padahal terlihat David sudah dalam keadaan terkapar di aspal jalan. Hal senada juga disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Adi Arisiam Indradi, yang mengatakan pelaku menganiaya korban berkali-kali sampai terjatuh. Tak hanya kepala, pelaku bahkan juga menendang perut korban. Bahkan Mario terlihat kegirangan melihat korban terkapar. Tak lama kemudian, pelaku justru menantang korban agar melaporkan dirinya. Namun kini Ketua LBH Pusat GP Ansor, Abdul Qadir buka suara terkait video penganiayaan yang beredar di media sosial. Pihaknya akan melaporkan perekam dan penyebar video kekerasan tersebut kepada pihak kepolisian. Ia pun menghimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarkan video kekerasan tersebut. Tentu adalah suatu masalah pribadi, namun telah menimbulkan Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio merupakan permasalahan pribadi, di mana Mario melakukan penganiayaan setelah mendapat aduan dari sang kekasih atas perilaku tak baik yang dilakukan oleh David, anak petinggi GP Ansor. Meski begitu, aksi Mario itu disebut turut mencoreng institusi Kementerian Keuangan. Hal ini disampaikan oleh Sri Mulyani pada konferensi pers yang digelar oleh Kementerian Keuangan pada hari ini Jumat 24 Februari 2023. Dalam kesempatan itu, ia mengakui bahwa permasalahan ini sudah masuk ke ranah masalah pribadi antar pihak yang terlibat. Namun menurutnya, pelaku penyandang mantan anak pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, sehingga aksinya itu mencoreng nama institusi tersebut bahkan Kementerian Keuangan. Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan akan mengambil tindakan kolektif yang kredibel agar kasus ini tidak terulang kembali. Ia pun turut menyoroti aksi pamer harta yang dilakukan oleh Mario di media sosial. Sri Mulyani kembali mengingatkan bahwa jajaran Kemenkeu yang memiliki gaya hidup mewah telah menimbulkan persepsi negatif. Bahkan hal itu menimbulkan erosi kepercayaan dari seluruh masyarakat terhadap Kemenkeu dan Dirjen Pajak. Masyarakat akan dibuat bertanya-tanya mengenai sumber kemewahan yang diperoleh tersebut. Sri Mulyani mengatakan bahwa perilaku dari Mario disebut mengkhianati dan mencederai seluruh jajaran Kemenkeu. Padahal ia merasa yakin bahwa sebagian besar jajaran Kemenkeu sudah bekerja secara jujur dan profesional. Sehingga atas insiden tersebut, Sri Mulyani langsung mencopot jabatan dari ayah Mario Rafael Aluntri Sambodo dari Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Dan kami mengutuk tindakan keji penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu putra dari jajaran Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Tindakan tersebut tentu adalah suatu masalah pribadi, namun telah menimbulkan suatu dampak yang sangat besar terhadap persepsi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Kami menyampaikan beberapa langkah untuk bisa meyakinkan kepada publik suatu tindakan korektif yang kredibel. Selain gemar memamerkan harta kekayaan, Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya putra pengurus pusat GP Ansor diduga memiliki sebuah bisnis. Bisnis tersebut berupa kosan mewah yang terletak di daerah Kebayoran, Jakarta Selatan. Terkait bisnis ini, Kementerian Keuangan akan mendalaminya. Kabar kepemilikan bisnis properti ini mulanya diungkapkan oleh sebuah akun Twitter. Kosan yang terdiri dari 2 lantai dan terletak di lokasi strategis ini dipasarkan melalui aplikasi pencarian kamar kos. Kosan mewah itu dipatok dengan harga 3,5 juta rupiah per bulannya.
Di dalamnya terdapat sejumlah fasilitas seperti AC hingga TV. Kini Kementerian Keuangan bakal menelisik harta kekayaan yang dimiliki ayah Dandi, Rafael Alun Trisambodo. Pasalnya sebagai Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, harta Rafael bernilai fantastis, yaitu mencapai puluhan miliar rupiah. Untuk mengusut, Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan mencopot Rafael dari jabatannya. Pencopotan ini dilakukan agar jajarannya bisa melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Imbas ulah anaknya yang menganiaya putra petinggi GP Ansor, Rafael Alun Trisambodo, kini dicopot jabatannya dari Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan. Meski begitu, ia masih tetap akan menerima gaji dari pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh di kantor DJP pada Jumat 24 Februari. Nurmawan Nuh menjelaskan meski masih menerima gaji, namun tunjangan yang diberikan kepada pejabat Direktorat Jenderal Pajak itu tidak dapat dicairkan. Lebih lanjut, Awan menegaskan meski sudah dicopot jabatannya, Rafael Alun masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Penetapan status itu untuk mempermudah proses penyidikan terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Sementara itu dilansir dari tribunsumsel.com pada Jumat 24 Februari, Rafael Alun Trisambodo menjabat sebagai pejabat eselon 3 DJP. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS, pada PNS golongan 3 ada 4 macam. Pada golongan 3A akan memiliki gaji Rp2.579.400 sampai Rp4.236.400. Sementara pada golongan 3B yakni Rp2.688.500 hingga Rp4.415.600. Kemudian pada golongan 3C akan menerima gaji Rp2.802.000 hingga Rp4.602.400. Terakhir pada golongan 3D akan menerima gaji sebesar Rp2.920.000 hingga Rp4.797.000. Besaran gaji itu masih disesuaikan berdasarkan masa kerja golongan atau MKG. Kini Rafael hanya mendapat gaji tanpa tunjangan yang sebelumnya bisa ia dapatkan mulai dari Rp37.219.800 hingga Rp46.478.000 per bulannya. Namun, kabar terbaru kini Rafael sudah mengundurkan diri sebagai ASN. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya David 17 tahun, putra pengurus pusat GP Ansor dikeluarkan dari Universitas Prasetya Mulia, tempat dirinya berkuliah. Pihak kampus menilai tindakan yang dilakukan Dandi bertentangan dengan kode etik universitas. Surat keputusan ini dibagikan di akun Instagram Universitas Prasetya Mulia pada Jumat 24 Februari 2023. Adapun keputusan dikeluarkannya Mario terhitung sejak Kamis 23 Februari. Keputusan diambil setelah pimpinan kampus memantau perkembangan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Dandi. Tindakan Dandi dinilai bertentangan dengan kemanusiaan dan melanggar kode etik dan peraturan yang tercantum dalam buku pedoman mahasiswa Universitas Prasetya Mulia. Oleh karena itu, Civitas Kampus mengecam tindakan putra pejabat Dirjen Pajak tersebut. Pihak Universitas Prasetya Mulia juga mengaku prihatin atas kondisi dari David. Diketahui Dandi telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan pada Rabu 22 Februari. Selain Dandi, rekannya berinisial SLR 19 tahun juga ditetapkan sebagai tersangka. SLR disebut Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arisyam Indradi berperan memprovokasi Dandi agar melakukan penganiayaan. Mulai hari ini Saudara RAT, saya minta untuk dicopot. Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot tugas dan jabatan Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. Pencopotan jabatan ini buntut dari aksi penganiayaan yang dilakukan putra Rafael, yakni Mario Dandi Satrio usia 20 tahun. Diketahui Mario menganiaya anak pengurus GP Ansor, yakni David usia 17 tahun, hingga mengalami pembengkakan otak dan tak sadarkan diri.
Melalui konferensi pers pada Jumat 24 Februari 2023, Sri Mulyani mencopot jabatan Rafael Aluntri Sambodo dari Ditjen Pajak. Keputusan ini diperoleh setelah Inspektorat Jenderal Kemenku melakukan pemeriksaan terhadap Rafael. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah Pasal 31 Ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Dalam pernyataannya, Sri Mulyani mengecam tindakan yang dilakukan oleh Mario. Pasalnya tindakan tersebut merupakan masalah pribadi, namun Direktorat Jenderal Kemenke ikut terdampak, sehingga pihaknya mengaku melakukan tindakan korektif dan kredibel dengan pencopotan jabatan Rafael. Kemudian Sri Mulyani juga mendoakan korban yakni David agar segera diberi kesembuhan. Selain itu, Sri Mulyani juga meminta maaf kepada David dan keluarga atas kejadian yang menghebohkan masyarakat Indonesia. Dalam pernyataannya, Sri Mulyani mengutuk perbuatan keji dari Mario. Bahkan ia tidak membenarkan perbuatan penganiayaan yang dilakukan putra Rafael. Saya ingin menyampaikan mengenai status saudara RAT yang merupakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Saya sudah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dan dalam hal ini kewajaran dari harta dari saudara RAT. Pada tanggal 23 Februari yang lalu, Inspektorat Jenderal telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Di dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melakukan pemeriksaan, maka mulai hari ini saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah Pasal 31 Ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan. Saya juga sudah meminta agar pemeriksaan pelanggaran disiplin saudara RAT ditindaklanjuti. Telah dilakukan perbuatan yang tidak baik kepada. Terungkap motif anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio usia 20 tahun menganiaya putra pengurus GP Ansor David usia 17 tahun. Rupanya Mario menganiaya David lantaran aduan dari pacar yang berinisial AGH. Bahkan AGH sempat memancing korban David agar datang ke lokasi penganiayaan pada Senin 20 Februari silam. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes AD Ari Siam Indradi. Ia mengatakan penganiayaan tersebut karena AGH yang mengadu kepada Mario. AGH melaporkan perbuatan yang tidak menyenangkan dari korban alias David. Sementara perlu diketahui David merupakan mantan kekasih AGH. Seusai mendengar aduan tersebut, Mario menjadi naik pitam dan ingin memberi pelajaran terhadap David. Mario sempat mencoba menghubungi korban namun tak mendapat respon. Siasat pun disusun Mario dengan cara AGH menghubungi korban dengan alasan hendak mengembalikan kartu pelajar. Lantas AGH menghubungi korban dan mengajak bertemu di Kompleks Grand Permata yang menjadi lokasi penganiayaan. Setibanya di lokasi, Mario datang bersama AGH dan seorang temannya yang berinisial S. Mereka datang menggunakan mobil Rubicon warna hitam. Lantas Mario langsung mengonfirmasi perbuatan tidak menyenangkan itu kepada korban. Bahkan sempat ada cekcok di antara keduanya hingga berujung pada penganiayaan. Nah, ini berawal dari adanya informasi yang diterima oleh tersangka dari Saudari A. Saudari A menyatakan ke tersangka bahwa telah dilakukan perbuatan yang tidak baik kepada saksi A. Untuk si
anak yang bernama inisial AG ini. Penganiayaan yang dilakukan anak seorang pejabat Dirjen Pajak kepada putra pengurus pusat GP Ansor disebut-sebut karena curhatan seorang wanita berinisial AGH 15 tahun. AGH sendiri saat ini telah diperiksa sebagai saksi terkait aksi penganiayaan tersebut. AGH sendiri merupakan kekasih Mario yang merupakan pelaku dan juga mantan pacar David, korban penganiayaan. Ia dipanggil ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 23 Februari 2023. Namun kedatangan AGH luput dari pantauan awak media. Wakil Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Henrikus Yosi mengatakan saat ini AGH masih menjalani pemeriksaan. Henrikus menjelaskan pemeriksaan tambahan kepada AGH dilakukan untuk mendalami keterlibatannya dalam kasus ini. Nantinya akan diperiksa apa saja obrolan yang menjadi pemicu penganiayaan tersebut. Sebelumnya Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes AD Arisyam Indradi mengatakan aksi penganiayaan ini bermula ketika seorang remaja perempuan berinisial AGH mengadu soal perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan korban kepadanya. Awalnya AGH menghubungi David dengan alasan ingin mengembalikan kartu pelajarnya. Dari sana diketahui di mana keberadaan korban. Bukannya mengembalikan kartu pelajar, AGH datang bersama Mario lalu melakukan penganiayaan. Akibatnya korban mengalami koma selama 2 hari. Itulah yang kami akan dalami, kita cocokkan dengan keterangan saksi maupun hasil olah TKP tim identifikasi kami. Si kawan ini udah diperiksa belum? Untuk si anak yang bernama inisial AG ini sudah dilakukan pemeriksaan, tapi kami akan melakukan pemeriksaan tambahan kembali untuk lebih mendetailkan rincian apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan yang S ini bersama dengan AG. Ini ada. Merekam detik-detik penganiayaan anak pengurus GP Ansor yakni David usia 17 tahun telah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 23 Februari 2023. Merekam video itu merupakan teman dari pelaku penganiayaan yakni Mario Dandi Satrio atau MDS usia 20 tahun. Tersangka berinisial SLR usia 19 tahun ditetapkan sebagai tersangka lantaran mengiyakan ajakan tersangka Mario memukuli korban. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol AD Arisyam Indradi. Pihaknya mengatakan SLR berada di lokasi kejadian. Bahkan tersangka baru ini terlibat dalam aksi penganiayaan yang dilakukan Mario. Saat ini tersangka sudah diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Kombes AD juga membeberkan peran SLR. Peran pertama tersangka yakni mengiyakan ajakan Mario untuk menganiaya David. Tak hanya itu, tersangka SLR juga berperan merekam aksi penganiayaan tersebut menggunakan ponsel Mario. Sementara kekasih Mario yang berinisial AGH usia 15 tahun sempat menjadi trending di Twitter. Pasalnya disebut AGH berada di lokasi penganiayaan. Bahkan AGH disebut sempat memancing korban agar ke lokasi penganiayaan tersebut. Oleh sebab itu penyidik Polres Metro Jakarta akan memeriksa AGH. Apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan tersangka, dengan kawannya, hingga terjadi suatu peristiwa Senin malam itu. Nah, ini kami juga akan melakukan pemeriksaan lagi terhadap si AG ini. AG ini teman perempuannya tambahannya kapan, Pak? Hari ini. Hari ini sedang berlangsung juga untuk yang kawan si tersangka itu, si inisial S itu. Bang, ya kalau si A itu saat kejadian itu ada di lokasi atau tidak? Inisial AG ini ya. Inisial AG ini pada saat kejadian ada di TKP. Jadi si tersangka inisial D, kemudian kawannya yang S ini bersama dengan AG. Ini ada di TKP. Nah, apa ini keterlibatan atau peran dari setiap orang ini? Sebelum kejadian, kemudian sampai di TKP, dan setelah kejadian itu. Ada kemungkinan untuk dijadikan tersangka juga atau? Nah, ini masih dalam proses pendalaman. Tentu saja kita melalui mekanisme sesuai prosedur. Kita tidak boleh berasumsi, tetapi benar-benar sesuai dengan fakta.
fakta-fakta yang terjadi sebenarnya di TKP pada waktu kejadian tersebut. Dan kalau untuk kondisi korban sendiri saat ini? Saat ini korban masih dalam perawatan medis di rumah sakit. Jadi korban saat ini masih tetap berada di rumah sakit untuk menjalani perawatan medis. Belum bisa diminta keterangan ya Pak? Atau belum bisa komunikasi untuk korban? Sampai saat ini yang bersangkutan belum bisa, karena masih dalam tahap perawatan medis itu. Menyampaikan dan memanjatkan doa untuk saudara David. Semoga saudara David. Menteri Keuangan Sri Mulyani turut menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga pengurus pusat GP Ansor Jonathan Latumahina yang anaknya dianiaya oleh putra pejabat pajak bernama Mario Dendi Satrio. Ia juga mendoakan agar korban penganiayaan yakni David Ozora segera diberikan kesembuhan. Tanya itu, Sri Mulyani juga mengutuk perbuatan yang sudah dilakukan oleh Mario hingga membuat David sempat koma. Diketahui David saat ini masih terbaring lemah di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan, setelah sebelumnya dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta Barat. Sri Mulyani berharap kondisi David dapat segera pulih dan kembali beraktivitas seperti biasa. Hal ini disampaikan Sri Mulyani saat konferensi pers yang digelar oleh Kementerian Keuangan pada Jumat 24 Februari. Tanya itu mewakili seluruh staf kementerian yang dipimpinnya. Begitu pula dengan DJP, ia juga meminta maaf atas tindakan penganiayaan yang dilakukan terhadap David. Sebagai pimpinan di Kementerian Keuangan, ia pun menegaskan bahwa tindakan keji yang dilakukan oleh putra dari Rafael Aluntri Sambodo yang memegang posisi sebagai Kabag Umum Kantor DJP Jakarta Selatan II sangat tidak dibenarkan. Ia pun mengutuk perbuatan Mario yang sudah membuat David sampai koma. Diketahui Sri Mulyani juga mencopot jabatan Rafael Aluntri Sambodo, ayah dari pelaku penganiayaan, di mana Rafael memegang posisi sebagai Kabag Umum Kantor DJP Jakarta Selatan II. Selain itu, ia juga menerbitkan surat pemeriksaan terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh Rafael. Sementara itu, pelaku penganiayaan Mario Dendi kini telah berstatus tersangka dan ditahan sejak Rabu lalu. Akibat tindakan penganiayaan yang dilakukannya, pemuda berusia 20 tahun itu pun terancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Kami semuanya seperti tadi telah dibuka oleh Pak Wamen dan juga Pak Prastowo menyampaikan dan memanjatkan doa untuk saudara David dan mendoakan semoga saudara David dapat segera mendapatkan kesembuhan. Kami juga meminta kepada seluruh keluarga dan kepada saudara David atas kejadian yang sama sekali tidak dapat dibenarkan, dan kami mengutuk tindakan keji penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu putra dari jajaran Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David. Rafael Aluntri Sambodo, ayah Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya David 17 tahun. Putra pengurus pusat GP Ansor meminta maaf atas tindakan yang dilakukan anaknya. Ia mengakui bahwa perbuatan anaknya salah hingga membuat korban mengalami koma. Rafael juga siap diperiksa harta kekayaannya lantaran disebut-sebut bernilai fantastis. Mulanya Rafael meminta maaf kepada keluarga korban hingga keluarga besar GP Ansor. Pasalnya korban mengalami trauma akibat luka serius seusai dianiaya Mario putranya. Dirinya menyadari bahwa perbuatan putranya salah dan membuat kegaduhan di masyarakat. Oleh karena itu pihaknya akan mengikuti seluruh proses dari kepolisian. Menurut Rafael, permasalahan yang dilakukan putranya merupakan permasalahan pribadi dan tidak menyangkut institusi. Suara Rafael terdengar bergetar kala mengucapkan permintaan maaf tersebut. Selain meminta maaf, Rafael juga siap buka-bukaan terkait harta kekayaan yang ia miliki. Dirinya juga siap untuk diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani turut mengomentari tindakan penganiayaan yang dilakukan putra Rafael. Ia juga mengecam gaya hidup mewahnya yang diumbar di media sosial. Ditulis melalui Instagram pribadinya pada Rabu 22 Februari, Sri Mulyani menilai tindakan Mario tersebut bisa menciptakan reputasi negatif kepada seluruh jajaran Kemenko. Oleh karena itu, ia mendukung penanganan hukum dari penegak hukum. Saya, Rafael Aluntri Sambodo, orang tua dari Mario Dendi, dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David dan keluarga besar Bapak Jonathan
keluarga besar PBNU, dan keluarga besar GP Ansor, dikarenakan perbuatan putra saya telah menyebabkan luka serius dan trauma yang mendalam. Saya selalu mendoakan kesembuhan Mas David, dan dalam kesempatan ini saya juga ingin menegaskan bahwa hal ini merupakan masalah pribadi keluarga kami, dan kami akan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya menyadari bahwa tindakan putra saya yang salah sehingga merugikan orang lain, mengecewakan dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan saya, sebagai bentuk pertanggungan jawab, saya siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki. Obrolan-obrolan yang dilakukan di antara Masih menjadi teka-teki percakapan antara pelaku penganiayaan Mario Dandi Satrio usia 20 tahun dengan kekasihnya yang berinisial AGH usia 15 tahun. Pasalnya percakapan di antara keduanya menjadi penyebab Mario menganiaya putra pengurus GP Ansor yakni David usia 17 tahun. Pihak yang berwajib pun melakukan pemeriksaan terhadap AGH untuk mendalami percakapan di antara keduanya sebelum aksi penganiayaan. Hal tersebut disampaikan oleh Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Henrikus Yosi. Pihaknya mengatakan AGH telah menjalani pemeriksaan pada Kamis 23 Februari 2023. Namun penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan menjadwalkan pemeriksaan tambahan AGH. Hal itu dilakukan guna mencari tahu apa saja obrolan yang dilakukan antara AGH dan tersangka. Sejauh ini penyidik menduga obrolan antara Mario dengan AGH menjadi pemicu penganiayaan. Obrolan di antara keduanya pun terkait aduan AGH kepada Mario soal perilaku tidak baik David kepadanya. Perlu diketahui AGH sendiri merupakan kekasih Mario, namun AGH juga merupakan mantan pacar David. Sehingga aduan terkait perilaku tidak menyenangkan itu membuat Mario naik pitam. Lantas Mario sempat mencoba untuk menghubungi David namun tidak direspon. Hal itulah yang membuat Mario mencari siasat untuk bertemu dengan korban. Siasat itu dilakukan dengan melibatkan AGH untuk menghubungi David dengan alasan hendak mengembalikan kartu pelajar. Lantas AGH menghubungi korban dan mengajak bertemu di Komplek Grand Permata yang menjadi lokasi penganiayaan. Setibanya di lokasi, Mario datang bersama AGH dan seorang temannya yang berinisial S. Lantas Mario langsung mengonfirmasi perbuatan tidak menyenangkan itu kepada korban. Bahkan sempat ada cekcok di antara keduanya hingga berujung pada penganiayaan. Sudah dilakukan pemeriksaan, tapi kami akan melakukan pemeriksaan tambahan kembali untuk lebih mendetailkan rincian apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan tersangka, dengan kawannya, hingga terjadi suatu peristiwa Senin malam itu. Untuk si anak yang bernama inisial AG ini, kronologi penganiayaan putra pejabat Dirjen Pajak Jakarta Selatan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor terungkap. Insiden ini bermula dari curhatan seorang wanita. Mereka kemudian menyusun rencana untuk menganiaya korban hingga babak belur. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan peristiwa penganiayaan korban bernama David terjadi di Pesanggerahan Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kejadian penganiayaan ini bermula saat pelaku Mario Dandi Satrio menerima laporan dari pacarnya AGH 15 tahun. Kepada Mario, AGH mengaku mendapatkan perbuatan tidak menyenangkan dari David yang juga mantan kekasihnya. Merasa geram dengan perbuatan David, Mario lantas mencoba menghubungi korban. Namun David tak memberikan respon meskipun beberapa kali dihubungi. Lantaran tak kunjung bisa ditemui dan dihubungi, Mario kemudian menyusun siasat yang meminta AGH untuk menghubungi David dan bertanya soal keberadaan korban. Kala itu AGH menyampaikan ingin mengembalikan kartu pelajar milik korban. David yang tak tahu apa-apa kemudian memberitahu kepada AGH jika ia sedang berada di rumah temannya R di Kompleks Grand Permata di Ulu Jamik. Mario kemudian mendatangi David bersama AGH dan seorang lainnya berinisial S.
Sempat terjadi cekcok antara Mario dan David sebelum akhirnya terjadi penganiayaan. Video penganiayaan yang diduga dilakukan Mario Dandi Satrio 20 tahun kepada anak pengurus pusat GP Ansor David 17 tahun beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut terlihat bagaimana brutalnya pelaku penganiayaan. Di akhir video terdengar pelaku mengaku tak takut untuk dilaporkan. Dalam video berdurasi 56 detik tersebut, pria yang diduga David terlihat sudah tergeletak tak berdaya di aspal. Meski demikian, pria diduga Mario terus menendang kepala dan perut korban. Ia juga terlihat kegirangan melihat korban terkapar. Tak berselang lama, pria tersebut menantang agar korban melaporkan dirinya. Video terhenti saat ada teriakan dari seseorang yang diduga melihat aksi brutal tersebut. Terkait beredarnya video penganiayaan ini, Ketua LBH Pusat GP Ansor, Abdul Qadir, buka suara. Abdul Qadir mengatakan perbuatan yang dilakukan Mario terhadap David merupakan hal yang keji serta bertentangan dengan norma kehidupan bermasyarakat. Pihaknya akan melaporkan perekam dan penyebar video kekerasan tersebut kepada pihak kepolisian. Ia lantas mengimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarkan video kekerasan tersebut. Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David Putra, pengurus GP Ansor, kini menjadi perbincangan publik. Atas kasus tersebut, ayah David, Jonathan Latumahina, menegaskan tidak ada kata damai dan proses hukum akan terus berlanjut. Lantas, siapakah sosok Jonathan Latumahina? Jonathan mengatakan proses hukum atas kasus penganiayaan yang menyebabkan putranya koma itu terus berjalan. Melalui cuitannya di sosial media, ayah David mengungkap bahwa pihak keluarga pelaku sudah mendatangi rumahnya dan meminta maaf. Jonathan mengaku memaafkan atas aksi kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap anaknya. Meski demikian, Jonathan menyebut akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas. Terlebih, orang tua pelaku yang merupakan pejabat pajak ini sudah ditahan oleh pihak Polres Jakarta Selatan. Diketahui Jonathan Latumahina merupakan salah satu tokoh ternama di GP Ansor. Dia merupakan tim cyber pengurus pusat GP Ansor. Oleh karenanya ia berada di bawah komando Menteri Agama Republik Indonesia Yahud Khalil Haumas. Sebagai informasi, GP Ansor merupakan salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama yang bergerak di bidang kepemudaan dan kepemasyarakatan. Dalam akun Twitternya, nampak Jonathan memiliki beberapa tato yang melekat di tubuhnya. Ia sempat mengunggah foto dirinya dengan sang anak setelah aksi penganiayaan itu. Jonathan juga sangat aktif mengomentari berbagai isu di sosial media. Beredar detik-detik video diduga penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap anak pengurus GP Ansor berinisial DA. Dalam video yang berdurasi kurang dari 1 menit itu terlihat bagaimana Dandi melakukan kekerasan brutal hingga membuat korban koma. Bahkan dalam video itu terdengar ucapan pelaku yang menyatakan tak takut jika korban meninggal dunia karena ulahnya. Kengerian potongan video itu menunjukkan Mario menendang kepala DA berulang kali hingga korban tak berdaya. Pada video tersebut terdengar juga ucapan pelaku yang menyatakan tak takut jika dilaporkan polisi. Bahkan Mario menyatakan tak peduli jika korban akhirnya meninggal dunia. Terkait keberedarannya video detik-detik penganiayaan terhadap korban tersebut, Ketua Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Ansor, Abdul Qadir, meminta agar semua pihak menghentikan penyebaran video itu. Ia menyebut perekaman dan penyebaran video itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma. Abdul mengatakan pihaknya meminta pihak polisian untuk menyelidiki sosok perekam hingga penyebar video tersebut. Diketahui video tersebut beredar setelah tak lama ayahnya Mario Rafael Alun yang sebagai Kabag Umum Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan menyampaikan video permohonan maaf dan penyesalannya. Dalam video permintaan maaf itu, Rafael menyatakan bahwa kasus ini adalah kasus pribadi keluarganya yang akan dihadapi sesuai proses hukum yang kini tengah berjalan. Rafael juga menyatakan siap bertanggung jawab memberikan klarifikasi soal sumber harta kekayaannya. Dirinya siap buka-bukaan soal harta kekayaan yang viral diberitakan di berbagai media dan sosial media. Dia pun turut menyampaikan permintaan maaf kepada Kementerian Keuangan yang kini citranya tercoreng akibat kasus anaknya.
Terbaru, kini ayah Mario sekaligus pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo tersebut dicopot dari jabatannya. Pencopotan itu disampaikan langsung oleh Kementerian Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers pada Jumat 24 Februari hari ini. Sri Mulyani menyatakan jika Rafael telah dicopot dari tugasnya dan jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Akan tetapi, Rafael kini masih menjadi pegawai di kantor pajak. Polres Metro Jakarta Selatan berhasil mengamankan CCTV detik-detik penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio, usia 20 tahun terhadap David, usia 17 tahun. Dalam rekaman CCTV itu nampak Mario memukul hingga menendang korban. Bahkan tersorot pula ekspresi Mario saat menganiaya David pada Senin 20 Februari 2023. Alih-alih merasa bersalah, Mario dengan percaya diri menendang kepala David dengan sangat kencang. Bahkan teman Mario yang berinisial SLR merekam kejadian tersebut. Dari video tersebut nampak Mario mendongakkan dagu saat menganiaya korban. Hal itu menunjukkan jika pelaku tak merasa bersalah terkait tindakannya. Padahal biasanya orang akan menundukkan kepala jika ia merasa bersalah. Kemudian dalam video tersebut nampak Mario terus memukul hingga menendang kepala korban secara berulang kali. Padahal terlihat David sudah dalam keadaan terkapar di aspal jalan. Hal senada juga disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Adi Arisiam Indradi. Ia mengatakan pelaku menganiaya korban berkali-kali sampai terjatuh. Tak hanya kepala, pelaku bahkan juga menendang perut korban. Bahkan Mario terlihat kegirangan melihat korban terkapar. Tak lama kemudian pelaku justru menantang korban agar melaporkan dirinya. Namun kini Ketua LBH Pusat GP Ansor, Abdul Qadir buka suara terkait video penganiayaan yang beredar di media sosial. Pihaknya akan melaporkan perekam dan penyebar video kekerasan tersebut kepada pihak kepolisian. Ia pun menghimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarkan video kekerasan tersebut. Tentu adalah suatu masalah pribadi, namun telah menimbulkan Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio merupakan permasalahan pribadi, di mana Mario melakukan penganiayaan setelah mendapat aduan dari sang kekasih atas perilaku tak baik yang dilakukan oleh David, anak petinggi GP Ansor. Meski begitu, aksi Mario itu disebut turut mencoreng institusi Kementerian Keuangan. Hal ini disampaikan oleh Sri Mulyani pada konferensi pers yang digelar oleh Kementerian Keuangan pada hari ini Jumat 24 Februari 2023. Dalam kesempatan itu, ia mengakui bahwa permasalahan ini sudah masuk ke ranah masalah pribadi antar pihak yang terlibat. Namun menurutnya, pelaku penyandang mantan anak pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, sehingga aksinya itu mencoreng nama institusi tersebut bahkan Kementerian Keuangan. Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan akan mengambil tindakan kolektif yang kredibel agar kasus ini tidak terulang kembali. Ia pun turut menyoroti aksi pamer harta yang dilakukan oleh Mario di media sosial. Sri Mulyani kembali mengingatkan bahwa jajaran Kemenkeu yang memiliki gaya hidup mewah telah menimbulkan persepsi negatif. Bahkan hal itu menimbulkan erosi kepercayaan dari seluruh masyarakat terhadap Kemenkeu dan Dirjen Pajak. Masyarakat akan dibuat bertanya-tanya mengenai sumber kemewahan yang diperoleh tersebut. Sri Mulyani mengatakan bahwa perilaku dari Mario disebut mengkhianati dan mencederai seluruh jajaran Kemenkeu. Padahal ia merasa yakin bahwa sebagian besar jajaran Kemenkeu sudah bekerja secara jujur dan profesional. Sehingga atas insiden tersebut, Sri Mulyani langsung mencopot jabatan dari ayah Mario Rafael Alun Trisambodo dari Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Dan kami mengutuk tindakan keji penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu putra dari jajaran Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Tindakan tersebut tentu adalah suatu masalah pribadi, namun telah menimbulkan suatu dampak yang sangat besar terhadap persepsi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Kami menyampaikan beberapa langkah untuk bisa meyakinkan kepada publik suatu tindakan korektif yang kredibel.
Selain gemar memamerkan harta kekayaan, Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya putra pengurus pusat GP Ansor diduga memiliki sebuah bisnis. Bisnis tersebut berupa kosan mewah yang terletak di daerah Kebayoran, Jakarta Selatan. Terkait bisnis ini, Kementerian Keuangan akan mendalaminya. Kabar kepemilikan bisnis properti ini mulanya diungkapkan oleh sebuah akun Twitter. Kosan yang terdiri dari 2 lantai dan terletak di lokasi strategis ini dipasarkan melalui aplikasi pencarian kamar kos. Kosan mewah itu dipatok dengan harga 3,5 juta rupiah per bulannya. Di dalamnya terdapat sejumlah fasilitas seperti AC hingga TV. Kini Kementerian Keuangan bakal menelisik harta kekayaan yang dimiliki ayah Dandi, Rafael Alun Trisambodo. Pasalnya sebagai Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, harta Rafael bernilai fantastis, yaitu mencapai puluhan miliar rupiah. Untuk mengusut, Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan mencopot Rafael dari jabatannya. Pencopotan ini dilakukan agar jajarannya bisa melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Imbas ulah anaknya yang menganiaya putra petinggi GP Ansor, Rafael Alun Trisambodo, kini dicopot jabatannya dari Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan. Meski begitu, ia masih tetap akan menerima gaji dari pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh di kantor DJP pada Jumat 24 Februari. Nurmawan Nuh menjelaskan meski masih menerima gaji, namun tunjangan yang diberikan kepada pejabat Direktorat Jenderal Pajak itu tidak dapat dicairkan. Lebih lanjut, Awan menegaskan meski sudah dicopot jabatannya, Rafael Alun masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Penetapan status itu untuk mempermudah proses penyidikan terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Sementara itu dilansir dari tribunsumsel.com pada Jumat 24 Februari, Rafael Alun Trisambodo menjabat sebagai pejabat eselon 3 DJP. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS, pada PNS golongan 3 ada 4 macam. Pada golongan 3A akan memiliki gaji Rp2.579.400 sampai Rp4.236.400. Sementara pada golongan 3B yakni Rp2.688.500 hingga Rp4.415.600. Kemudian pada golongan 3C akan menerima gaji Rp2.802.000 hingga Rp4.602.400. Terakhir pada golongan 3D akan menerima gaji sebesar Rp2.920.000 hingga Rp4.797.000. Besaran gaji itu masih disesuaikan berdasarkan masa kerja golongan atau MKG. Kini Rafael hanya mendapat gaji tanpa tunjangan yang sebelumnya bisa ia dapatkan mulai dari Rp37.219.800 hingga Rp46.478.000 per bulannya. Namun, kabar terbaru kini Rafael sudah mengundurkan diri sebagai ASN. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya David 17 tahun, putra pengurus pusat GP Ansor dikeluarkan dari Universitas Prasetya Mulia, tempat dirinya berkuliah. Pihak kampus menilai tindakan yang dilakukan Dandi bertentangan dengan kode etik universitas. Surat keputusan ini dibagikan di akun Instagram Universitas Prasetya Mulia pada Jumat 24 Februari 2023. Adapun keputusan dikeluarkannya Mario terhitung sejak Kamis 23 Februari. Keputusan diambil setelah pimpinan kampus memantau perkembangan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Dandi. Tindakan Dandi dinilai bertentangan dengan kemanusiaan dan melanggar kode etik dan peraturan yang tercantum dalam buku pedoman mahasiswa Universitas Prasetya Mulia. Oleh karena itu, Civitas Kampus mengecam tindakan putra pejabat Dirjen Pajak tersebut. Pihak Universitas Prasetya Mulia juga mengaku prihatin atas kondisi dari David. Diketahui Dandi telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan pada Rabu 22 Februari. Selain Dandi, rekannya berinisial SLR 19 tahun juga ditetapkan sebagai tersangka.
SLR disebut Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arysyam Indradi berperan memprovokasi Dandi agar melakukan penganiayaan. Mulai hari ini Saudara RAT, saya minta untuk dicopot. Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot tugas dan jabatan Direktorat Jenderal Pajak Rafael Aluntri Sambodo. Pencopotan jabatan ini buntut dari aksi penganiayaan yang dilakukan putra Rafael, yakni Mario Dandi Satrio usia 20 tahun. Diketahui Mario menganiaya anak pengurus GP Ansor, yakni David usia 17 tahun, hingga mengalami pembengkakan otak dan tak sadarkan diri. Melalui konferensi pers pada Jumat 24 Februari 2023, Sri Mulyani mencopot jabatan Rafael Aluntri Sambodo dari Ditjen Pajak. Keputusan ini diperoleh setelah Inspektorat Jenderal Kemenku melakukan pemeriksaan terhadap Rafael. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah Pasal 31 Ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Dalam pernyataannya, Sri Mulyani mengecam tindakan yang dilakukan oleh Mario. Pasalnya tindakan tersebut merupakan masalah pribadi, namun Direktorat Jenderal Kemenke ikut terdampak, sehingga pihaknya mengaku melakukan tindakan korektif dan kredibel dengan pencopotan jabatan Rafael. Kemudian Sri Mulyani juga mendoakan korban yakni David agar segera diberi kesembuhan. Selain itu, Sri Mulyani juga meminta maaf kepada David dan keluarga atas kejadian yang menghebohkan masyarakat Indonesia. Dalam pernyataannya, Sri Mulyani mengutuk perbuatan keji dari Mario. Bahkan ia tidak membenarkan perbuatan penganiayaan yang dilakukan putra Rafael. Saya ingin menyampaikan mengenai status Saudara RAT yang merupakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Saya sudah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dan dalam hal ini kewajaran dari harta dari Saudara RAT. Pada tanggal 23 Februari yang lalu, Inspektorat Jenderal telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Di dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melakukan pemeriksaan, maka mulai hari ini Saudara RAT, saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah Pasal 31 Ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan. Saya juga sudah meminta agar pemeriksaan pelanggaran disiplin Saudara RAT ditindaklanjuti. Telah dilakukan perbuatan yang tidak baik kepada. Terungkap motif anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio usia 20 tahun menganiaya putra pengurus GP Ansor David usia 17 tahun. Rupanya Mario menganiaya David lantaran aduan dari pacar yang berinisial AGH. Bahkan AGH sempat memancing korban David agar datang ke lokasi penganiayaan pada Senin 20 Februari silam. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arysyam Indradi. Ia mengatakan penganiayaan tersebut karena AGH yang mengadu kepada Mario. AGH melaporkan perbuatan yang tidak menyenangkan dari korban alias David. Sementara perlu diketahui David merupakan mantan kekasih AGH. Seusai mendengar aduan tersebut, Mario menjadi naik pitam dan ingin memberi pelajaran terhadap David. Mario sempat mencoba menghubungi korban namun tak mendapat respon. Siasat pun disusun Mario
Mario dengan cara AGH menghubungi korban dengan alasan hendak mengembalikan kartu pelajar. Lantas AGH menghubungi korban dan mengajak bertemu di Kompleks Grand Permata yang menjadi lokasi penganiayaan. Setibanya di lokasi, Mario datang bersama AGH dan seorang temannya yang berinisial S. Mereka datang menggunakan mobil Rubicon warna hitam. Lantas Mario langsung mengonfirmasi perbuatan tidak menyenangkan itu kepada korban. Bahkan sempat ada cekcok di antara keduanya hingga berujung pada penganiayaan. Nah, ini berawal dari adanya informasi yang diterima oleh tersangka dari Saudari A. Saudari A menyatakan ke tersangka bahwa telah dilakukan perbuatan yang tidak baik kepada saksi A. Untuk si anak yang bernama inisial AG ini, penganiayaan yang dilakukan anak seorang pejabat Dirjen Pajak kepada putra pengurus pusat GP Ansor disebut-sebut karena curhatan seorang wanita berinisial AGH 15 tahun. AGH sendiri saat ini telah diperiksa sebagai saksi terkait aksi penganiayaan tersebut. AGH sendiri merupakan kekasih Mario yang merupakan pelaku dan juga mantan pacar David, korban penganiayaan. Ia dipanggil ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 23 Februari 2023. Namun kedatangan AGH luput dari pantauan awak media. Wakil Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Henrikus Yosi mengatakan saat ini AGH masih menjalani pemeriksaan. Henrikus menjelaskan pemeriksaan tambahan kepada AGH dilakukan untuk mendalami keterlibatannya dalam kasus ini. Nantinya akan diperiksa apa saja obrolan yang menjadi pemicu penganiayaan tersebut. Sebelumnya Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes AD Arisyam Indradi mengatakan aksi penganiayaan ini bermula ketika seorang remaja perempuan berinisial AGH mengadu soal perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan korban kepadanya. Awalnya AGH menghubungi David dengan alasan ingin mengembalikan kartu pelajarnya. Dari sana diketahui di mana keberadaan korban. Bukannya mengembalikan kartu pelajar, AGH datang bersama Mario lalu melakukan penganiayaan. Akibatnya korban mengalami koma selama 2 hari. Itulah yang kami akan dalami, kita cocokkan dengan keterangan saksi maupun hasil olah TKP tim identifikasi kami. Si kawan ini udah diperiksa belum? Untuk si anak yang bernama inisial AG ini sudah dilakukan pemeriksaan, tapi kami akan melakukan pemeriksaan tambahan kembali untuk lebih mendetailkan rincian apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan yang S ini bersama dengan AG. Ini ada. Berekam detik-detik penganiayaan anak pengurus GP Ansor yakni David usia 17 tahun telah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 23 Februari 2023. Berekam video itu merupakan teman dari pelaku penganiayaan yakni Mario Dandi Satrio atau MDS usia 20 tahun. Tersangka berinisial SLR usia 19 tahun ditetapkan sebagai tersangka lantaran mengiyakan ajakan tersangka Mario memukuli korban. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol AD Arisyam Indradi. Pihaknya mengatakan SLR berada di lokasi kejadian. Bahkan tersangka baru ini terlibat dalam aksi penganiayaan yang dilakukan Mario. Saat ini tersangka sudah diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Kombes AD juga membeberkan peran SLR. Peran pertama tersangka yakni mengiyakan ajakan Mario untuk menganiaya David. Tak hanya itu, tersangka SLR juga berperan merekam aksi penganiayaan tersebut menggunakan ponsel Mario. Sementara kekasih Mario yang berinisial AGH usia 15 tahun sempat menjadi trending di Twitter. Pasalnya disebut AGH berada di lokasi penganiayaan. Bahkan AGH disebut sempat memancing korban agar ke lokasi penganiayaan tersebut. Oleh sebab itu penyidik Polres Metro Jakarta akan memeriksa AGH. Apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan tersangka, dengan kawannya,
hingga terjadi suatu peristiwa Senin malam itu. Nah, ini kami juga akan melakukan pemeriksaan lagi terhadap si AG ini. AG ini teman perempuannya Pak? Kapan Pak? Hari ini. Hari ini sedang berlangsung juga untuk yang kawan si tersangka itu, si inisial S itu. Bang, ya kalau si A itu saat kejadian itu ada di lokasi atau tidak? Inisial A, AG ini ya. Inisial AG ini pada saat kejadian ada di TKP. Jadi si tersangka, inisial D, kemudian kawannya yang S ini bersama dengan AG. Ini ada di TKP. Nah, apa ini keterlibatan atau peran dari setiap orang ini? Sebelum kejadian, kemudian sampai di TKP, dan setelah kejadian itu. Ada kemungkinan untuk dijadikan tersangka juga atau? Nah, ini masih dalam proses pendalaman. Tentu saja kita melalui mekanisme sesuai prosedur. Kita tidak boleh berasumsi, tetapi benar-benar sesuai dengan fakta. Fakta-fakta yang terjadi sebenarnya di TKP pada waktu kejadian tersebut. Dan kalau untuk kondisi korban sendiri saat ini? Saat ini korban masih dalam perawatan medis di rumah sakit. Jadi korban saat ini masih tetap berada di rumah sakit untuk menjalani perawatan medis. Belum bisa diminta keterangan ya Pak? Atau belum bisa komunikasi untuk korban? Sampai saat ini yang bersangkutan belum bisa, karena masih dalam tahap perawatan medis itu. Menyampaikan dan memanjatkan doa untuk saudara David. Semoga saudara David. Menteri Keuangan Sri Mulyani turut menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga pengurus pusat GP Ansor Jonathan Latumahina yang anaknya dianiaya oleh putra pejabat pajak bernama Mario Dendi Satrio. Ia juga mendoakan agar korban penganiayaan yakni David Ozora segera diberikan kesembuhan. Tanya itu, Sri Mulyani juga mengutuk perbuatan yang sudah dilakukan oleh Mario hingga membuat David sempat koma. Diketahui David saat ini masih terbaring lemah di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan, setelah sebelumnya dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta Barat. Sri Mulyani berharap kondisi David dapat segera pulih dan kembali beraktivitas seperti biasa. Hal ini disampaikan Sri Mulyani saat konferensi pers yang digelar oleh Kementerian Keuangan pada Jumat 24 Februari. Tanya itu mewakili seluruh staf kementerian yang dipimpinnya. Begitu pula dengan DJP, ia juga meminta maaf atas tindakan penganiayaan yang dilakukan terhadap David. Sebagai pimpinan di Kementerian Keuangan, ia pun menegaskan bahwa tindakan keji yang dilakukan oleh putra dari Rafael Aluntri Sambodo yang memegang posisi sebagai Kabag Umum Kantor DJP Jakarta Selatan II sangat tidak dibenarkan. Ia pun mengutuk perbuatan Mario yang sudah membuat David sampai koma. Diketahui Sri Mulyani juga mencopot jabatan Rafael Aluntri Sambodo, ayah dari pelaku penganiayaan, di mana Rafael memegang posisi sebagai Kabag Umum Kantor DJP Jakarta Selatan II. Selain itu, ia juga menerbitkan surat pemeriksaan terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh Rafael. Sementara itu, pelaku penganiayaan Mario Dendi kini telah berstatus tersangka dan ditahan sejak Rabu lalu. Akibat tindakan penganiayaan yang dilakukannya, pemuda berusia 20 tahun itu pun terancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Kami semuanya seperti tadi telah dibuka oleh Pak Wamen dan juga Pak Prastowo, menyampaikan dan memanjatkan doa untuk saudara David dan mendoakan semoga saudara David dapat segera mendapatkan kesembuhan. Kami juga meminta kepada seluruh keluarga dan kepada saudara David atas kejadian yang sama sekali tidak dapat dibenarkan, dan kami mengutuk tindakan keji penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu putra dari jajaran Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David. Rafael Aluntri Sambodo, ayah Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya David 17 tahun. Putra pengurus pusat GP Ansor meminta maaf atas tindakan yang dilakukan anaknya. Ia mengakui bahwa perbuatan anaknya salah hingga membuat korban mengalami koma. Rafael juga siap diperiksa harta kekayaannya lantaran disebut-sebut bernilai fantastis. Mulanya Rafael meminta maaf kepada keluarga korban hingga keluarga besar GP Ansor. Pasalnya korban mengalami trauma akibat luka serius seusai dianiaya Mario putranya. Dirinya menyadari bahwa perbuatan putranya salah dan membuat kegaduhan di masyarakat. Oleh karena itu pihaknya akan mengikuti seluruh proses dari kepolisian.
Menurut Rafael, permasalahan yang dilakukan putranya merupakan permasalahan pribadi dan tidak menyangkut institusi. Suara Rafael terdengar bergetar kala mengucapkan permintaan maaf tersebut. Selain meminta maaf, Rafael juga siap buka-bukaan terkait harta kekayaan yang ia miliki. Dirinya juga siap untuk diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani turut mengomentari tindakan penganiayaan yang dilakukan putra Rafael. Ia juga mengecam gaya hidup mewahnya yang diumbar di media sosial. Ditulis melalui Instagram pribadinya pada Rabu 22 Februari, Sri Mulyani menilai tindakan Mario tersebut bisa menciptakan reputasi negatif kepada seluruh jajaran Kemenko. Oleh karena itu, ia mendukung penanganan hukum dari penegak hukum. Saya, Rafael Aluntri Sambodo, orang tua dari Mario Dendi, dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David dan keluarga besar Bapak Jonathan, keluarga besar PBNU dan keluarga besar GP Ansor, dikarenakan perbuatan putra saya telah menyebabkan luka serius dan trauma yang mendalam. Saya selalu mendoakan kesembuhan Mas David, dan dalam kesempatan ini saya juga ingin menegaskan bahwa hal ini merupakan masalah pribadi keluarga kami, dan kami akan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya menyadari bahwa tindakan putra saya yang salah sehingga merugikan orang lain, mengecewakan dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan saya, sebagai bentuk pertanggungan jawab, saya siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki. Obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si Masih menjadi teka-teki percakapan antara pelaku penganiayaan Mario Dandi Satrio usia 20 tahun dengan kekasihnya yang berinisial AGH usia 15 tahun. Pasalnya percakapan di antara keduanya menjadi penyebab Mario menganiaya putra pengurus GP Ansor yakni David usia 17 tahun. Pihak yang berwajib pun melakukan pemeriksaan terhadap AGH untuk mendalami percakapan di antara keduanya sebelum aksi penganiayaan. Hal tersebut disampaikan oleh Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Henrikus Yosi. Pihaknya mengatakan AGH telah menjalani pemeriksaan pada Kamis 23 Februari 2023. Namun penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan menjadwalkan pemeriksaan tambahan AGH. Hal itu dilakukan guna mencari tahu apa saja obrolan yang dilakukan antara AGH dan tersangka. Sejauh ini penyidik menduga obrolan antara Mario dengan AGH menjadi pemicu penganiayaan. Obrolan di antara keduanya pun terkait aduan AGH kepada Mario soal perilaku tidak baik David kepadanya. Perlu diketahui AGH sendiri merupakan kekasih Mario, namun AGH juga merupakan mantan pacar David. Sehingga aduan terkait perilaku tidak menyenangkan itu membuat Mario naik pitam. Lantas Mario sempat mencoba untuk menghubungi David namun tidak direspon. Hal itulah yang membuat Mario mencari siasat untuk bertemu dengan korban. Siasat itu dilakukan dengan melibatkan AGH untuk menghubungi David dengan alasan hendak mengembalikan kartu pelajar. Lantas AGH menghubungi korban dan mengajak bertemu di Komplek Grand Permata yang menjadi lokasi penganiayaan. Setibanya di lokasi, Mario datang bersama AGH dan seorang temannya yang berinisial S. Lantas Mario langsung mengonfirmasi perbuatan tidak menyenangkan itu kepada korban. Bahkan sempat ada cekcok di antara keduanya hingga berujung pada penganiayaan. Sudah dilakukan pemeriksaan, tapi kami akan melakukan pemeriksaan tambahan kembali untuk lebih mendetailkan rincian apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan tersangka, dengan kawannya, hingga terjadi suatu peristiwa Senin malam itu. Untuk si anak yang bernama inisial AG ini, kronologi penganiayaan putra pejabat Dirjen Pajak Jakarta Selatan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor terungkap. Insiden ini bermula dari curhatan seorang wanita. Mereka kemudian menyusun rencana untuk menganiaya korban hingga babak belur.
Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan peristiwa penganiayaan korban bernama David terjadi di Pesanggerahan Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kejadian penganiayaan ini bermula saat pelaku Mario Dandi Satrio menerima laporan dari pacarnya AGH 15 tahun. Kepada Mario, AGH mengaku mendapatkan perbuatan tidak menyenangkan dari David yang juga mantan kekasihnya. Merasa geram dengan perbuatan David, Mario lantas mencoba menghubungi korban. Namun David tak memberikan respon meskipun beberapa kali dihubungi. Lantaran tak kunjung bisa ditemui dan dihubungi, Mario kemudian menyusun siasat yang meminta AGH untuk menghubungi David dan bertanya soal keberadaan korban. Kala itu AGH menyampaikan ingin mengembalikan kartu pelajar milik korban. David yang tak tahu apa-apa kemudian memberitahu kepada AGH jika ia sedang berada di rumah temannya R di Kompleks Grand Permata di Ulu Jamik. Mario kemudian mendatangi David bersama AGH dan seorang lainnya berinisial S. Sempat terjadi cekcok antara Mario dan David sebelum akhirnya terjadi penganiayaan. Video penganiayaan yang diduga dilakukan Mario Dandi Satrio 20 tahun kepada anak pengurus pusat GP Ansor David 17 tahun beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut terlihat bagaimana brutalnya pelaku penganiayaan. Di akhir video terdengar pelaku mengaku tak takut untuk dilaporkan. Dalam video berdurasi 56 detik tersebut, pria yang diduga David terlihat sudah tergeletak tak berdaya di aspal. Meski demikian, pria diduga Mario terus menendang kepala dan perut korban. Ia juga terlihat kegirangan melihat korban terkapar. Tak berselang lama, pria tersebut menantang agar korban melaporkan dirinya. Video terhenti saat ada teriakan dari seseorang yang diduga melihat aksi brutal tersebut. Terkait beredarnya video penganiayaan ini, Ketua LBH Pusat GP Ansor Abdul Qadir buka suara. Abdul Qadir mengatakan perbuatan yang dilakukan Mario terhadap David merupakan hal yang keji serta bertentangan dengan norma kehidupan bermasyarakat. Pihaknya akan melaporkan perekam dan penyebar video kekerasan tersebut kepada pihak kepolisian. Ia lantas mengimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarkan video kekerasan tersebut. Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David Putra, pengurus GP Ansor, kini menjadi perbincangan publik. Atas kasus tersebut, ayah David, Jonathan Latumahina, menegaskan tidak ada kata damai dan proses hukum akan terus berlanjut. Lantas, siapakah sosok Jonathan Latumahina? Jonathan mengatakan proses hukum atas kasus penganiayaan yang menyebabkan putranya koma itu terus berjalan. Melalui cuitannya di sosial media, ayah David mengungkap bahwa pihak keluarga pelaku sudah mendatangi rumahnya dan meminta maaf. Jonathan mengaku memaafkan atas aksi kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap anaknya. Meski demikian, Jonathan menyebut akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas. Terlebih, orang tua pelaku yang merupakan pejabat pajak ini sudah ditahan oleh pihak Polres Jakarta Selatan. Diketahui Jonathan Latumahina merupakan salah satu tokoh ternama di GP Ansor. Dia merupakan tim cyber pengurus pusat GP Ansor. Oleh karenanya ia berada di bawah komando Menteri Agama Republik Indonesia Yahud Khalil Haumas. Sebagai informasi, GP Ansor merupakan salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama yang bergerak di bidang kepemudaan dan kepemasyarakatan. Dalam akun Twitternya, nampak Jonathan memiliki beberapa tato yang melekat di tubuhnya. Ia sempat mengunggah foto dirinya dengan sang anak setelah aksi penganiayaan itu. Jonathan juga sangat aktif mengomentari berbagai isu di sosial media. Beredar detik-detik video diduga penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap anak pengurus GP Ansor berinisial DA. Dalam video yang berdurasi kurang dari 1 menit itu terlihat bagaimana Dandi melakukan kekerasan brutal hingga membuat korban koma. Bahkan dalam video itu terdengar ucapan pelaku yang menyatakan tak takut jika korban meninggal dunia karena ulahnya. Kengerian potongan video itu menunjukkan Mario menendang kepala DA berulang kali hingga korban tak berdaya. Pada video tersebut terdengar juga ucapan pelaku yang menyatakan tak takut jika dilaporkan polisi. Bahkan Mario menyatakan tak peduli jika korban akhirnya meninggal dunia.
Terkait keberedarannya video detik-detik penganiayaan terhadap korban tersebut, Ketua Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Ansor, Abdul Qadir meminta agar semua pihak menghentikan penyebaran video itu. Ia menyebut perekaman dan penyebaran video itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma. Abdul mengatakan pihaknya meminta pihak polisian untuk menyelidiki sosok perekam hingga penyebar video tersebut. Diketahui video tersebut beredar setelah tak lama ayahnya Mario Rafael Alun yang sebagai Kabag Umum Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan menyampaikan video permohonan maaf dan penyesalannya. Dalam video permintaan maaf itu, Rafael menyatakan bahwa kasus ini adalah kasus pribadi keluarganya yang akan dihadapi sesuai proses hukum yang kini tengah berjalan. Rafael juga menyatakan siap bertanggung jawab memberikan klarifikasi soal sumber harta kekayaannya. Dirinya siap buka-bukaan soal harta kekayaan yang viral diberitakan di berbagai media dan sosial media. Dia pun turut menyampaikan permintaan maaf kepada Kementerian Keuangan yang kini citranya tercoreng akibat kasus anaknya. Terbaru, kini ayah Mario sekaligus pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo tersebut dicopot dari jabatannya. Pencopotan itu disampaikan langsung oleh Kementerian Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers pada Jumat 24 Februari hari ini. Sri Mulyani menyatakan jika Rafael telah dicopot dari tugasnya dan jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Akan tetapi, Rafael kini masih menjadi pegawai di kantor pajak. Polres Metro Jakarta Selatan berhasil mengamankan CCTV detik-detik penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio, usia 20 tahun terhadap David, usia 17 tahun. Dalam rekaman CCTV itu nampak Mario memukul hingga menendang korban. Bahkan tersorot pula ekspresi Mario saat menganiaya David pada Senin 20 Februari 2023. Alih-alih merasa bersalah, Mario dengan percaya diri menendang kepala David dengan sangat kencang. Bahkan teman Mario yang berinisial SLR merekam kejadian tersebut. Dari video tersebut nampak Mario mendongakkan dagu saat menganiaya korban. Hal itu menunjukkan jika pelaku tak merasa bersalah terkait tindakannya. Padahal biasanya orang akan menundukkan kepala jika ia merasa bersalah. Kemudian dalam video tersebut nampak Mario terus memukul hingga menendang kepala korban secara berulang kali. Padahal terlihat David sudah dalam keadaan terkapar di aspal jalan. Hal senada juga disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Adi Arisiam Indradi. Ia mengatakan pelaku menganiaya korban berkali-kali sampai terjatuh. Tak hanya kepala, pelaku bahkan juga menendang perut korban. Bahkan Mario terlihat kegirangan melihat korban terkapar. Tak lama kemudian pelaku justru menantang korban agar melaporkan dirinya. Namun kini Ketua LBH Pusat GP Ansor, Abdul Qadir buka suara terkait video penganiayaan yang beredar di media sosial. Pihaknya akan melaporkan perekam dan penyebar video kekerasan tersebut kepada pihak kepolisian. Ia pun menghimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarkan video kekerasan tersebut. Tentu adalah suatu masalah pribadi, namun telah menimbulkan Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio merupakan permasalahan pribadi, di mana Mario melakukan penganiayaan setelah mendapat aduan dari sang kekasih atas perilaku tak baik yang dilakukan oleh David, anak petinggi GP Ansor. Meski begitu, aksi Mario itu disebut turut mencoreng institusi Kementerian Keuangan. Hal ini disampaikan oleh Sri Mulyani pada konferensi pers yang digelar oleh Kementerian Keuangan pada hari ini Jumat 24 Februari 2023. Dalam kesempatan itu, ia mengakui bahwa permasalahan ini sudah masuk ke ranah masalah pribadi antar pihak yang terlibat. Namun menurutnya, pelaku penyandang mantan anak pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, sehingga aksinya itu mencoreng nama institusi tersebut bahkan Kementerian Keuangan. Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan akan mengambil tindakan kolektif yang kredibel agar kasus ini tidak terulang kembali. Ia pun turut menyoroti aksi pamer harta yang dilakukan oleh Mario di media sosial. Sri Mulyani kembali mengingatkan bahwa jajaran Kemenkeu yang memiliki gaya hidup mewah telah menimbulkan persepsi negatif. Bahkan hal itu menimbulkan erosi kepercayaan dari seluruh masyarakat terhadap Kemenkeu dan Dirjen Pajak. Masyarakat akan dibuat bertanya-tanya mengenai sumber kemewahan yang diperoleh tersebut.
Sri Mulyani mengatakan bahwa perilaku dari Mario disebut mengkhianati dan mencederai seluruh jajaran Kemenkeu. Padahal ia merasa yakin bahwa sebagian besar jajaran Kemenkeu sudah bekerja secara jujur dan profesional. Sehingga atas insiden tersebut, Sri Mulyani langsung mencopot jabatan dari ayah Mario Rafael Alun Trisambodo dari Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Dan kami mengutuk tindakan keji penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu putra dari jajaran Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Tindakan tersebut tentu adalah suatu masalah pribadi, namun telah menimbulkan suatu dampak yang sangat besar terhadap persepsi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Kami menyampaikan beberapa langkah untuk bisa meyakinkan kepada publik suatu tindakan korektif yang kredibel. Selain gemar memamerkan harta kekayaan, Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya putra pengurus pusat GP Ansor diduga memiliki sebuah bisnis. Bisnis tersebut berupa kosan mewah yang terletak di daerah Kebayoran, Jakarta Selatan. Terkait bisnis ini, Kementerian Keuangan akan mendalaminya. Kabar kepemilikan bisnis properti ini mulanya diungkapkan oleh sebuah akun Twitter. Kosan yang terdiri dari 2 lantai dan terletak di lokasi strategis ini dipasarkan melalui aplikasi pencarian kamar kos. Kosan mewah itu dipatok dengan harga 3,5 juta rupiah per bulannya. Di dalamnya terdapat sejumlah fasilitas seperti AC hingga TV. Kini Kementerian Keuangan bakal menelisik harta kekayaan yang dimiliki ayah Dandi, Rafael Alun Trisambodo. Pasalnya sebagai Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, harta Rafael bernilai fantastis, yaitu mencapai puluhan miliar rupiah. Untuk mengusut, Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan mencopot Rafael dari jabatannya. Pencopotan ini dilakukan agar jajarannya bisa melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Imbas ulah anaknya yang menganiaya putra petinggi GP Ansor, Rafael Alun Trisambodo, kini dicopot jabatannya dari Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan. Meski begitu, ia masih tetap akan menerima gaji dari pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh di kantor DJP pada Jumat 24 Februari. Nurmawan Nuh menjelaskan meski masih menerima gaji, namun tunjangan yang diberikan kepada pejabat Direktorat Jenderal Pajak itu tidak dapat dicairkan. Lebih lanjut, Awan menegaskan meski sudah dicopot jabatannya, Rafael Alun masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Penetapan status itu untuk mempermudah proses penyidikan terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Sementara itu dilansir dari tribunsumsel.com pada Jumat 24 Februari, Rafael Alun Trisambodo menjabat sebagai pejabat eselon 3 DJP. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS, pada PNS golongan 3 ada 4 macam. Pada golongan 3A akan memiliki gaji Rp2.579.400 sampai Rp4.236.400. Sementara pada golongan 3B yakni Rp2.688.500 hingga Rp4.415.600. Kemudian pada golongan 3C akan menerima gaji Rp2.802.000 hingga Rp4.602.400. Terakhir pada golongan 3D akan menerima gaji sebesar Rp2.920.000 hingga Rp4.797.000. Besaran gaji itu masih disesuaikan berdasarkan masa kerja golongan atau MKG. Kini Rafael hanya mendapat gaji tanpa tunjangan yang sebelumnya bisa ia dapatkan mulai dari Rp30.219.800 hingga Rp46.478.000 per bulannya. Namun, kabar terbaru kini Rafael sudah mengundurkan diri sebagai ASN.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya David 17 tahun, putra pengurus pusat GP Ansor dikeluarkan dari Universitas Prasetya Mulia, tempat dirinya berkuliah. Pihak kampus menilai tindakan yang dilakukan Dandi bertentangan dengan kode etik universitas. Surat keputusan ini dibagikan di akun Instagram Universitas Prasetya Mulia pada Jumat 24 Februari 2023. Adapun keputusan dikeluarkannya Mario terhitung sejak Kamis 23 Februari. Keputusan diambil setelah pimpinan kampus memantau perkembangan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Dandi. Tindakan Dandi dinilai bertentangan dengan kemanusiaan dan melanggar kode etik dan peraturan yang tercantum dalam buku pedoman mahasiswa Universitas Prasetya Mulia. Oleh karena itu, Civitas Kampus mengecam tindakan putra pejabat Dirjen Pajak tersebut. Pihak Universitas Prasetya Mulia juga mengaku prihatin atas kondisi dari David. Diketahui Dandi telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan pada Rabu 22 Februari. Selain Dandi, rekannya berinisial SLR 19 tahun juga ditetapkan sebagai tersangka. SLR disebut Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arisyam Indradi berperan memprovokasi Dandi agar melakukan penganiayaan. Mulai hari ini Saudara RAT, saya minta untuk dicopot. Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot tugas dan jabatan Direktorat Jenderal Pajak Rafael Aluntri Sambodo. Pencopotan jabatan ini buntut dari aksi penganiayaan yang dilakukan putra Rafael, yakni Mario Dandi Satrio usia 20 tahun. Diketahui Mario menganiaya anak pengurus GP Ansor, yakni David usia 17 tahun, hingga mengalami pembengkakan otak dan tak sadarkan diri. Melalui konferensi pers pada Jumat 24 Februari 2023, Sri Mulyani mencopot jabatan Rafael Aluntri Sambodo dari Ditjen Pajak. Keputusan ini diperoleh setelah Inspektorat Jenderal Kemenku melakukan pemeriksaan terhadap Rafael. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah Pasal 31 Ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Dalam pernyataannya, Sri Mulyani mengecam tindakan yang dilakukan oleh Mario. Pasalnya tindakan tersebut merupakan masalah pribadi, namun Direktorat Jenderal Kemenke ikut terdampak, sehingga pihaknya mengaku melakukan tindakan korektif dan kredibel dengan pencopotan jabatan Rafael. Kemudian Sri Mulyani juga mendoakan korban yakni David agar segera diberi kesembuhan. Selain itu, Sri Mulyani juga meminta maaf kepada David dan keluarga atas kejadian yang menghebohkan masyarakat Indonesia. Dalam pernyataannya, Sri Mulyani mengutuk perbuatan keji dari Mario. Bahkan ia tidak membenarkan perbuatan penganiayaan yang dilakukan putra Rafael. Saya ingin menyampaikan mengenai status Saudara RAT yang merupakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Saya sudah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dan dalam hal ini kewajaran dari harta dari Saudara RAT. Pada tanggal 23 Februari yang lalu, Inspektorat Jenderal telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Di dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melakukan pemeriksaan, maka mulai hari ini Saudara RAT, saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah Pasal 31 Ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan. Saya juga sudah meminta agar pemeriksaan pelanggaran disiplin Saudara RAT ditindaklanjuti. Telah dilakukan
perbuatan yang tidak baik kepada. Terungkap motif anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio usia 20 tahun menganiaya putra pengurus GP Ansor David usia 17 tahun. Rupanya Mario menganiaya David lantaran aduan dari pacar yang berinisial AGH. Bahkan AGH sempat memancing korban David agar datang ke lokasi penganiayaan pada Senin 20 Februari silam. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes AD Ari Siam Indradi. Ia mengatakan penganiayaan tersebut karena AGH yang mengadu kepada Mario. AGH melaporkan perbuatan yang tidak menyenangkan dari korban alias David. Sementara perlu diketahui David merupakan mantan kekasih AGH. Seusai mendengar aduan tersebut, Mario menjadi naik pitam dan ingin memberi pelajaran terhadap David. Mario sempat mencoba menghubungi korban namun tak mendapat respon. Siasat pun disusun Mario dengan cara AGH menghubungi korban dengan alasan hendak mengembalikan kartu pelajar. Lantas AGH menghubungi korban dan mengajak bertemu di Kompleks Grand Permata yang menjadi lokasi penganiayaan. Setibanya di lokasi, Mario datang bersama AGH dan seorang temannya yang berinisial S. Mereka datang menggunakan mobil Rubicon warna hitam. Lantas Mario langsung mengonfirmasi perbuatan tidak menyenangkan itu kepada korban. Bahkan sempat ada cekcok di antara keduanya hingga berujung pada penganiayaan. Nah, ini berawal dari adanya informasi yang diterima oleh tersangka dari Saudari A. Saudari A menyatakan ke tersangka bahwa telah dilakukan perbuatan yang tidak baik kepada saksi A. Untuk si anak yang bernama inisial AG ini, penganiayaan yang dilakukan anak seorang pejabat Dirjen Pajak kepada putra pengurus pusat GP Ansor disebut-sebut karena curhatan seorang wanita berinisial AGH 15 tahun. AGH sendiri saat ini telah diperiksa sebagai saksi terkait aksi penganiayaan tersebut. AGH sendiri merupakan kekasih Mario yang merupakan pelaku dan juga mantan pacar David, korban penganiayaan. Ia dipanggil ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 23 Februari 2023. Namun kedatangan AGH luput dari pantauan awak media. Wakil Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Henrikus Yosi mengatakan saat ini AGH masih menjalani pemeriksaan. Henrikus menjelaskan pemeriksaan tambahan kepada AGH dilakukan untuk mendalami keterlibatannya dalam kasus ini. Nantinya akan diperiksa apa saja obrolan yang menjadi pemicu penganiayaan tersebut. Sebelumnya Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes AD Ari Siam Indradi mengatakan aksi penganiayaan ini bermula ketika seorang remaja perempuan berinisial AGH mengadu soal perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan korban kepadanya. Awalnya AGH menghubungi David dengan alasan ingin mengembalikan kartu pelajarnya. Dari sana diketahui di mana keberadaan korban. Bukannya mengembalikan kartu pelajar, AGH datang bersama Mario lalu melakukan penganiayaan. Akibatnya korban mengalami koma selama 2 hari. Itulah yang kami akan dalami, kita cocokkan dengan keterangan saksi maupun hasil olah TKP tim identifikasi kami. Si kawan ini udah diperiksa belum? Untuk si anak yang bernama inisial AG ini sudah dilakukan pemeriksaan, tapi kami akan melakukan pemeriksaan tambahan kembali untuk lebih mendetailkan rincian apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan yang S ini bersama dengan AG. Ini ada. Berekam detik-detik penganiayaan anak pengurus GP Ansor yakni David usia 17 tahun telah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 23 Februari 2023. Berekam video itu merupakan teman dari pelaku penganiayaan yakni Mario Dandi Satrio atau MDS usia 20 tahun. Tersangka berinisial SLR usia 19 tahun ditetapkan sebagai tersangka lantaran mengiyakan ajakan tersangka Mario memukuli korban.
Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Arisiam Indradi. Pihaknya mengatakan SLR berada di lokasi kejadian. Bahkan tersangka baru ini terlibat dalam aksi penganiayaan yang dilakukan Mario. Saat ini tersangka sudah diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Kombes Ade juga membeberkan peran SLR. Peran pertama tersangka yakni mengiyakan ajakan Mario untuk menganiaya David. Tak hanya itu, tersangka SLR juga berperan merekam aksi penganiayaan tersebut menggunakan ponsel Mario. Sementara kekasih Mario yang berinisial AGH usia 15 tahun sempat menjadi trending di Twitter. Pasalnya disebut AGH berada di lokasi penganiayaan. Bahkan AGH disebut sempat memancing korban agar ke lokasi penganiayaan tersebut. Oleh sebab itu penyidik Polres Metro Jakarta akan memeriksa AGH. Apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan tersangka, dengan kawannya, hingga terjadi suatu peristiwa Senin malam itu. Nah, ini kami juga akan melakukan pemeriksaan lagi terhadap si AG ini. AG ini teman perempuannya, Pak? Kapan, Pak? Hari ini sedang berlangsung juga untuk yang kawan si tersangka itu, si inisial S itu. Bang, ya kalau si A itu saat kejadian itu ada di lokasi atau tidak? Inisial AG ini ya. Inisial AG ini pada saat kejadian ada di TKP. Jadi si tersangka inisial D, kemudian kawannya yang S ini bersama dengan AG ini ada di TKP. Nah, apa ini keterlibatan atau peran dari setiap orang ini? Sebelum kejadian, kemudian sampai di TKP, dan setelah kejadian itu. Ada kemungkinan untuk dijadikan tersangka juga atau itu? Nah, ini masih dalam proses pendalaman. Tentu saja kita melalui mekanisme sesuai prosedur. Kita tidak boleh berasumsi, tetapi benar-benar sesuai dengan fakta. Fakta-fakta yang terjadi sebenarnya di TKP pada waktu kejadian tersebut. Dan kalau untuk kondisi korban sendiri saat ini? Saat ini korban masih dalam perawatan medis di rumah sakit. Jadi korban saat ini masih tetap berada di rumah sakit untuk menjalani perawatan medis. Belum bisa diminta keterangan ya Pak? Atau belum bisa komunikasi untuk korban? Sampai saat ini yang bersangkutan belum bisa, karena masih dalam tahap perawatan medis itu. Menyampaikan dan memanjatkan doa untuk saudara David. Semoga saudara David. Menteri Keuangan Sri Mulyani turut menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga pengurus pusat GP Ansor Jonathan Latumahina yang anaknya dianiaya oleh putra pejabat pajak bernama Mario Dendi Satrio. Ia juga mendoakan agar korban penganiayaan yakni David Ozora segera diberikan kesembuhan. Tanya itu, Sri Mulyani juga mengutuk perbuatan yang sudah dilakukan oleh Mario hingga membuat David sempat koma. Diketahui David saat ini masih terbaring lemah di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan setelah sebelumnya dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta Barat. Sri Mulyani berharap kondisi David dapat segera pulih dan kembali beraktivitas seperti biasa. Hal ini disampaikan Sri Mulyani saat konferensi pers yang digelar oleh Kementerian Keuangan pada Jumat 24 Februari. Tanya itu mewakili seluruh staf kementerian yang dipimpinnya. Begitu pula dengan DJP, ia juga meminta maaf atas tindakan penganiayaan yang dilakukan terhadap David. Sebagai pimpinan di Kementerian Keuangan, ia pun menegaskan bahwa tindakan keji yang dilakukan oleh putra dari Rafael Aluntri Sambodo yang memegang posisi sebagai Kabag Umum Kantor DJP Jakarta Selatan II sangat tidak dibenarkan. Ia pun mengutuk perbuatan Mario yang sudah membuat David sampai koma. Diketahui Sri Mulyani juga mencopot jabatan Rafael Aluntri Sambodo, ayah dari pelaku penganiayaan, di mana Rafael memegang posisi sebagai Kabag Umum Kantor DJP Jakarta Selatan II. Selain itu, ia juga menerbitkan surat pemeriksaan terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh Rafael. Sementara itu, pelaku penganiayaan Mario Dendi kini telah berstatus tersangka dan ditahan sejak Rabu lalu. Akibat tindakan penganiayaan yang dilakukannya, pemuda berusia 20 tahun itu pun terancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Kami semuanya seperti tadi telah dibuka oleh Pak Wamen dan juga Pak Prastowo menyampaikan dan memanjatkan doa untuk saudara David dan mendoakan semoga saudara David dapat segera mendapatkan kesembuhan. Kami juga meminta
kepada seluruh keluarga dan kepada saudara David atas kejadian ini yang sama sekali tidak dapat dibenarkan, dan kami mengutuk tindakan keji penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu putra dari jajaran Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David. Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya David 17 tahun. Putra pengurus pusat GP Ansor meminta maaf atas tindakan yang dilakukan anaknya. Ia mengakui bahwa perbuatan anaknya salah hingga membuat korban mengalami koma. Rafael juga siap diperiksa harta kekayaannya lantaran disebut-sebut bernilai fantastis. Mulanya Rafael meminta maaf kepada keluarga korban hingga keluarga besar GP Ansor. Pasalnya korban mengalami trauma akibat luka serius seusai dianiaya Mario putranya. Dirinya menyadari bahwa perbuatan putranya salah dan membuat kegaduhan di masyarakat. Oleh karena itu pihaknya akan mengikuti seluruh proses dari kepolisian. Menurut Rafael, permasalahan yang dilakukan putranya merupakan permasalahan pribadi dan tidak menyangkut institusi. Suara Rafael terdengar bergetar kala mengucapkan permintaan maaf tersebut. Selain meminta maaf, Rafael juga siap buka-bukaan terkait harta kekayaan yang ia miliki. Dirinya juga siap untuk diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani turut mengomentari tindakan penganiayaan yang dilakukan putra Rafael. Ia juga mengecam gaya hidup mewahnya yang diumbar di media sosial. Ditulis melalui Instagram pribadinya pada Rabu 22 Februari, Sri Mulyani menilai tindakan Mario tersebut bisa menciptakan reputasi negatif kepada seluruh jajaran Kemenko. Oleh karena itu, ia mendukung penanganan hukum dari penegak hukum. Saya, Rafael Alun Trisambodo, orang tua dari Mario Dandi, dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David dan keluarga besar Bapak Jonathan, keluarga besar PBNU, dan keluarga besar GP Ansor, dikarenakan perbuatan putra saya telah menyebabkan luka serius dan trauma yang mendalam. Saya selalu mendoakan kesembuhan Mas David, dan dalam kesempatan ini saya juga ingin menegaskan bahwa hal ini merupakan masalah pribadi keluarga kami, dan kami akan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya menyadari bahwa tindakan putra saya yang salah sehingga merugikan orang lain, mengecewakan dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan saya, sebagai bentuk pertanggungan jawab, saya siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki. Obrolan-obrolan yang dilakukan di antara masih menjadi teka-teki percakapan antara pelaku penganiayaan Mario Dandi Satrio usia 20 tahun dengan kekasihnya yang berinisial AGH usia 15 tahun. Pasalnya percakapan di antara keduanya menjadi penyebab Mario menganiaya putra pengurus GP Ansor yakni David usia 17 tahun. Pihak yang berwajib pun melakukan pemeriksaan terhadap AGH untuk mendalami percakapan di antara keduanya sebelum aksi penganiayaan. Hal tersebut disampaikan oleh Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Henrikus Yosi. Pihaknya mengatakan AGH telah menjalani pemeriksaan pada Kamis 23 Februari 2023. Namun penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan menjadwalkan pemeriksaan tambahan AGH. Hal itu dilakukan guna mencari tahu apa saja obrolan yang dilakukan antara AGH dan tersangka. Sejauh ini penyidik menduga obrolan antara Mario dengan AGH menjadi pemicu penganiayaan. Obrolan di antara keduanya pun terkait aduan AGH kepada Mario soal perilaku tidak baik David kepadanya. Perlu diketahui AGH sendiri merupakan kekasih Mario, namun AGH juga merupakan mantan pacar David. Sehingga aduan terkait perilaku tidak menyenangkan itu membuat Mario naik pitam. Lantas Mario sempat mencoba untuk menghubungi David namun tidak direspon. Hal itulah yang membuat Mario
Mario mencari siasat untuk bertemu dengan korban. Siasat itu dilakukan dengan melibatkan AGH untuk menghubungi David dengan alasan hendak mengembalikan kartu pelajar. Lantas AGH menghubungi korban dan mengajak bertemu di Komplek Grand Permata yang menjadi lokasi penganiayaan. Setibanya di lokasi, Mario datang bersama AGH dan seorang temannya yang berinisial S. Lantas Mario langsung mengonfirmasi perbuatan tidak menyenangkan itu kepada korban. Bahkan sempat ada cekcok di antara keduanya hingga berujung pada penganiayaan. Sudah dilakukan pemeriksaan, tapi kami akan melakukan pemeriksaan tambahan kembali untuk lebih mendetailkan rincian apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan tersangka, dengan kawannya, hingga terjadi suatu peristiwa Senin malam itu. Untuk si anak yang bernama inisial AG ini, kronologi penganiayaan putra pejabat Dirjen Pajak Jakarta Selatan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor terungkap. Insiden ini bermula dari curhatan seorang wanita. Mereka kemudian menyusun rencana untuk menganiaya korban hingga babak belur. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan peristiwa penganiayaan korban bernama David terjadi di Pesanggerahan Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kejadian penganiayaan ini bermula saat pelaku Mario Dandi Satrio menerima laporan dari pacarnya AGH 15 tahun. Kepada Mario, AGH mengaku mendapatkan perbuatan tidak menyenangkan dari David yang juga mantan kekasihnya. Merasa geram dengan perbuatan David, Mario lantas mencoba menghubungi korban. Namun David tak memberikan respon meskipun beberapa kali dihubungi. Lantaran tak kunjung bisa ditemui dan dihubungi, Mario kemudian menyusun siasat yang meminta AGH untuk menghubungi David dan bertanya soal keberadaan korban. Kala itu AGH menyampaikan ingin mengembalikan kartu pelajar milik korban. David yang tak tahu apa-apa kemudian memberitahu kepada AGH jika ia sedang berada di rumah temannya R di Kompleks Grand Permata di Ulu Jamik. Mario kemudian mendatangi David bersama AGH dan seorang lainnya berinisial S. Sempat terjadi cekcok antara Mario dan David sebelum akhirnya terjadi penganiayaan. Video penganiayaan yang diduga dilakukan Mario Dandi Satrio 20 tahun kepada anak pengurus pusat GP Ansor David 17 tahun beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut terlihat bagaimana brutalnya pelaku penganiayaan. Di akhir video terdengar pelaku mengaku tak takut untuk dilaporkan. Dalam video berdurasi 56 detik tersebut, pria yang diduga David terlihat sudah tergeletak tak berdaya di aspal. Meski demikian, pria diduga Mario terus menendang kepala dan perut korban. Ia juga terlihat kegirangan melihat korban terkapar. Tak berselang lama, pria tersebut menantang agar korban melaporkan dirinya. Video terhenti saat ada teriakan dari seseorang yang diduga melihat aksi brutal tersebut. Terkait beredarnya video penganiayaan ini, Ketua LBH Pusat GP Ansor, Abdul Qadir, buka suara. Abdul Qadir mengatakan perbuatan yang dilakukan Mario terhadap David merupakan hal yang keji serta bertentangan dengan norma kehidupan bermasyarakat. Pihaknya akan melaporkan perekam dan penyebar video kekerasan tersebut kepada pihak kepolisian. Ia lantas mengimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarkan video kekerasan tersebut. Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David Putra, pengurus GP Ansor, kini menjadi perbincangan publik. Atas kasus tersebut, ayah David, Jonathan Latumahina, menegaskan tidak ada kata damai dan proses hukum akan terus berlanjut. Lantas, siapakah sosok Jonathan Latumahina? Jonathan mengatakan proses hukum atas kasus penganiayaan yang menyebabkan putranya koma itu terus berjalan. Melalui cuitannya di sosial media, ayah David mengungkap bahwa pihak keluarga pelaku sudah mendatangi rumahnya dan meminta maaf.
Jonathan mengaku memaafkan atas aksi kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap anaknya. Meski demikian, Jonathan menyebut akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas. Terlebih orang tua pelaku yang merupakan pejabat pajak ini sudah ditahan oleh pihak Polres Jakarta Selatan. Diketahui Jonathan Latumahina merupakan salah satu tokoh ternama di GP Ansor. Dia merupakan tim cyber pengurus pusat GP Ansor. Oleh karenanya ia berada di bawah komando Menteri Agama Republik Indonesia Yahud Khalil Haumas. Sebagai informasi, GP Ansor merupakan salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama yang bergerak di bidang kepemudaan dan kepemasyarakatan. Dalam akun Twitternya, nampak Jonathan memiliki beberapa tato yang melekat di tubuhnya. Ia sempat mengunggah foto dirinya dengan sang anak setelah aksi penganiayaan itu. Jonathan juga sangat aktif mengomentari berbagai isu di sosial media. Beredar detik-detik video diduga penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap anak pengurus GP Ansor berinisial DA. Dalam video yang berdurasi kurang dari 1 menit itu terlihat bagaimana Dandi melakukan kekerasan brutal hingga membuat korban koma. Bahkan dalam video itu terdengar ucapan pelaku yang menyatakan tak takut jika korban meninggal dunia karena ulahnya. Kengerian potongan video itu menunjukkan Mario menendang kepala DA berulang kali hingga korban tak berdaya. Pada video tersebut terdengar juga ucapan pelaku yang menyatakan tak takut jika dilaporkan polisi. Bahkan Mario menyatakan tak peduli jika korban akhirnya meninggal dunia. Terkait keberedarannya video detik-detik penganiayaan terhadap korban tersebut, Ketua Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Ansor, Abdul Khodir meminta agar semua pihak menghentikan penyebaran video itu. Ia menyebut perekaman dan penyebaran video itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma. Abdul mengatakan pihaknya meminta pihak polisian untuk menyelidiki sosok perekam hingga penyebar video tersebut. Diketahui video tersebut beredar setelah tak lama ayahnya Mario Rafael Alun yang sebagai Kabak Umum Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan menyampaikan video permohonan maaf dan penyesalannya. Dalam video permintaan maaf itu, Rafael menyatakan bahwa kasus ini adalah kasus pribadi keluarganya yang akan dihadapi sesuai proses hukum yang kini tengah berjalan. Rafael juga menyatakan siap bertanggung jawab memberikan klarifikasi soal sumber harta kekayaannya. Dirinya siap buka-bukaan soal harta kekayaan yang viral diberitakan di berbagai media dan sosial media. Dia pun turut menyampaikan permintaan maaf kepada Kementerian Keuangan yang kini citranya tercoreng akibat kasus anaknya. Terbaru kini ayah Mario sekaligus pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo tersebut dicopot dari jabatannya. Pencopotan itu disampaikan langsung oleh Kementerian Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers pada Jumat 24 Februari hari ini. Sri Mulyani menyatakan jika Rafael telah dicopot dari tugasnya dan jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Akan tetapi Rafael kini masih menjadi pegawai di kantor pajak. Polres Metro Jakarta Selatan berhasil mengamankan CCTV detik-detik penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio, usia 20 tahun terhadap David, usia 17 tahun. Dalam rekaman CCTV itu nampak Mario memukul hingga menendang korban. Bahkan tersorot pula ekspresi Mario saat menganiaya David pada Senin 20 Februari 2023. Alih-alih merasa bersalah, Mario dengan percaya diri menendang kepala David dengan sangat kencang. Bahkan teman Mario yang berinisial SLR merekam kejadian tersebut. Dari video tersebut nampak Mario mendongakkan dagu saat menganiaya korban. Hal itu menunjukkan jika pelaku tak merasa bersalah terkait tindakannya. Padahal biasanya orang akan menundukkan kepala jika ia merasa bersalah. Kemudian dalam video tersebut nampak Mario terus memukul hingga menendang kepala korban secara berulang kali. Padahal terlihat David sudah dalam keadaan terkapar di aspal jalan. Hal senada juga disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Adi Arisiam Indradi. Ia mengatakan pelaku menganiaya korban berkali-kali sampai terjatuh. Tak hanya kepala, pelaku bahkan juga menendang perut korban. Bahkan Mario terlihat kegirangan melihat korban terkapar. Tak lama kemudian pelaku justru menantang korban agar melaporkan dirinya. Namun kini Ketua LBH Pusat GP Ansor, Abdul Khodir buka suara terkait video penganiayaan yang beredar di media sosial. Pihaknya akan melaporkan perekam dan penyebar video kekerasan tersebut kepada pihak kepolisian. Ia pun menghimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarkan video kekerasan tersebut.
tentu adalah suatu masalah pribadi, namun telah menimbulkan Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak mantan pejabat pajak Mario Dendi Satrio merupakan permasalahan pribadi, di mana Mario melakukan penganiayaan setelah mendapat aduan dari sang kekasih atas perilaku tak baik yang dilakukan oleh David, anak petinggi GP Ansor. Meski begitu, aksi Mario itu disebut turut mencoreng institusi Kementerian Keuangan. Hal ini disampaikan oleh Sri Mulyani pada konferensi pers yang digelar oleh Kementerian Keuangan pada hari ini Jumat 24 Februari 2023. Dalam kesempatan itu, ia mengakui bahwa permasalahan ini sudah masuk ke ranah masalah pribadi antar pihak yang terlibat. Namun menurutnya, pelaku penyandang mantan anak pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, sehingga aksinya itu mencoreng nama institusi tersebut bahkan Kementerian Keuangan. Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan akan mengambil tindakan kolektif yang kredibel agar kasus ini tidak terulang kembali. Ia pun turut menyoroti aksi pamer harta yang dilakukan oleh Mario di media sosial. Sri Mulyani kembali mengingatkan bahwa jajaran Kemenkeu yang memiliki gaya hidup mewah telah menimbulkan persepsi negatif. Bahkan hal itu menimbulkan erosi kepercayaan dari seluruh masyarakat terhadap Kemenkeu dan Dirjen Pajak. Masyarakat akan dibuat bertanya-tanya mengenai sumber kemewahan yang diperoleh tersebut. Sri Mulyani mengatakan bahwa perilaku dari Mario disebut mengkhianati dan mencederai seluruh jajaran Kemenkeu. Padahal ia merasa yakin bahwa sebagian besar jajaran Kemenkeu sudah bekerja secara jujur dan profesional. Sehingga atas insiden tersebut, Sri Mulyani langsung mencopot jabatan dari ayah Mario Rafael Alun Trisambodo dari Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Dan kami mengutuk tindakan keji penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu putra dari jajaran Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Tindakan tersebut tentu adalah suatu masalah pribadi, namun telah menimbulkan suatu dampak yang sangat besar terhadap persepsi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Kami menyampaikan beberapa langkah untuk bisa meyakinkan kepada publik suatu tindakan korektif yang kredibel. Selain gemar memamerkan harta kekayaan, Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya putra pengurus pusat GP Ansor diduga memiliki sebuah bisnis. Bisnis tersebut berupa kosan mewah yang terletak di daerah Kebayoran, Jakarta Selatan. Terkait bisnis ini, Kementerian Keuangan akan mendalaminya. Kabar kepemilikan bisnis properti ini mulanya diungkapkan oleh sebuah akun Twitter. Kosan yang terdiri dari 2 lantai dan terletak di lokasi strategis ini dipasarkan melalui aplikasi pencarian kamar kos. Kosan mewah itu dipatok dengan harga 3,5 juta rupiah per bulannya. Di dalamnya terdapat sejumlah fasilitas seperti AC hingga TV. Kini Kementerian Keuangan bakal menelisik harta kekayaan yang dimiliki ayah Dandi, Rafael Alun Trisambodo. Pasalnya sebagai Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, harta Rafael bernilai fantastis, yaitu mencapai puluhan miliar rupiah. Untuk mengusut, Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan mencopot Rafael dari jabatannya. Pencopotan ini dilakukan agar jajarannya bisa melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Imbas ulah anaknya yang menganiaya putra petinggi GP Ansor, Rafael Alun Trisambodo, kini dicopot jabatannya dari Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan. Meski begitu, ia masih tetap akan menerima gaji dari pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh di kantor DJP pada Jumat 24 Februari. Nurmawan Nuh menjelaskan meski masih menerima gaji, namun tunjangan yang diberikan kepada pejabat Direktorat Jenderal Pajak itu tidak dapat dicairkan. Lebih lanjut, Awan menegaskan meski sudah dicopot jabatannya, Rafael Alun masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Penetapan status itu untuk mempermudah proses penyidikan terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN.
Sementara itu dilansir dari tribunsumsel.com pada Jumat 24 Februari, Rafael Alun Trisambodo menjabat sebagai pejabat eselon 3 DJP. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS, pada PNS golongan 3 ada 4 macam. Pada golongan 3A akan memiliki gaji Rp2.579.400 sampai Rp4.236.400. Sementara pada golongan 3B yakni Rp2.688.500 hingga Rp4.415.600. Kemudian pada golongan 3C akan menerima gaji Rp2.802.000 hingga Rp4.602.400. Terakhir pada golongan 3D akan menerima gaji sebesar Rp2.920.000 hingga Rp4.797.000. Besaran gaji itu masih disesuaikan berdasarkan masa kerja golongan atau MKG. Kini Rafael hanya mendapat gaji tanpa tunjangan yang sebelumnya bisa ia dapatkan mulai dari Rp37.219.800 hingga Rp46.478.000 per bulannya. Namun, kabar terbaru kini Rafael sudah mengundurkan diri sebagai ASN. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya David 17 tahun, putra pengurus pusat GP Ansor, dikeluarkan dari Universitas Prasetya Mulia, tempat dirinya berkuliah. Pihak kampus menilai tindakan yang dilakukan Dandi bertentangan dengan kode etik universitas. Surat keputusan ini dibagikan di akun Instagram Universitas Prasetya Mulia pada Jumat 24 Februari 2023. Adapun keputusan dikeluarkannya Mario terhitung sejak Kamis 23 Februari. Keputusan diambil setelah pimpinan kampus memantau perkembangan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Dandi. Tindakan Dandi dinilai bertentangan dengan kemanusiaan dan melanggar kode etik dan peraturan yang tercantum dalam buku pedoman mahasiswa Universitas Prasetya Mulia. Oleh karena itu, Civitas Kampus mengecam tindakan putra pejabat Dirjen Pajak tersebut. Pihak Universitas Prasetya Mulia juga mengaku prihatin atas kondisi dari David. Diketahui Dandi telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan pada Rabu 22 Februari. Selain Dandi, rekannya berinisial SLR 19 tahun juga ditetapkan sebagai tersangka. SLR disebut Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arisyam Indradi berperan memprovokasi Dandi agar melakukan penganiayaan. Mulai hari ini Saudara RAT, saya minta untuk dicopot. Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot tugas dan jabatan Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. Pencopotan jabatan ini buntut dari aksi penganiayaan yang dilakukan putra Rafael, yakni Mario Dandi Satrio usia 20 tahun. Diketahui Mario menganiaya anak pengurus GP Ansor yakni David usia 17 tahun hingga mengalami pembengkakan otak dan tak sadarkan diri. Melalui konferensi pers pada Jumat 24 Februari 2023, Sri Mulyani mencopot jabatan Rafael Alun Trisambodo dari Ditjen Pajak. Keputusan ini diperoleh setelah Inspektorat Jenderal Kemenku melakukan pemeriksaan terhadap Rafael. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah Pasal 31 Ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Dalam pernyataannya, Sri Mulyani mengecam tindakan yang dilakukan oleh Mario. Pasalnya tindakan tersebut merupakan masalah pribadi, namun Direktorat Jenderal Kemenke ikut terdampak, sehingga pihaknya mengaku melakukan tindakan korektif dan kredibel dengan pencopotan jabatan Rafael. Kemudian Sri Mulyani juga mendoakan korban yakni David agar segera diberi kesembuhan. Selain itu, Sri Mulyani juga meminta maaf kepada David dan keluarga atas kejadian yang menghebohkan masyarakat Indonesia. Dalam pernyataannya, Sri Mulyani mengutuk perbuatan keji dari Mario. Bahkan ia tidak membenarkan perbuatan penganiayaan yang dilakukan putra Rafael. Saya ingin menyampaikan mengenai status Saudara RAT yang merupakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Saya sudah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dan
dalam hal ini kewajaran dari harta dari saudara RAT. Pada tanggal 23 Februari yang lalu, Inspektorat Jenderal telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Di dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melakukan pemeriksaan, maka mulai hari ini saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan. Saya juga sudah meminta agar pemeriksaan pelanggaran disiplin saudara RAT ditindaklanjuti. Telah dilakukan perbuatan yang tidak baik kepada. Terungkap motif anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio usia 20 tahun menganiaya putra pengurus GP Ansor David usia 17 tahun. Rupanya Mario menganiaya David lantaran aduan dari pacar yang berinisial AGH. Bahkan AGH sempat memancing korban David agar datang ke lokasi penganiayaan pada Senin 20 Februari silam. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes AD Ari Siam Indradi. Ia mengatakan penganiayaan tersebut karena AGH yang mengadu kepada Mario. AGH melaporkan perbuatan yang tidak menyenangkan dari korban alias David. Sementara perlu diketahui David merupakan mantan kekasih AGH. Seusai mendengar aduan tersebut, Mario menjadi naik pitam dan ingin memberi pelajaran terhadap David. Mario sempat mencoba menghubungi korban namun tak mendapat respon. Siasat pun disusun Mario dengan cara AGH menghubungi korban dengan alasan hendak mengembalikan kartu pelajar. Lantas AGH menghubungi korban dan mengajak bertemu di Kompleks Grand Permata yang menjadi lokasi penganiayaan. Setibanya di lokasi, Mario datang bersama AGH dan seorang temannya yang berinisial S. Mereka datang menggunakan mobil Rubicon warna hitam. Lantas Mario langsung mengonfirmasi perbuatan tidak menyenangkan itu kepada korban. Bahkan sempat ada cekcok di antara keduanya hingga berujung pada penganiayaan. Nah, ini berawal dari adanya informasi yang diterima oleh tersangka dari saudari A. Saudari A menyatakan ke tersangka bahwa telah dilakukan perbuatan yang tidak baik kepada saksi A. Untuk si anak yang bernama inisial AG ini. Penganiayaan yang dilakukan anak seorang pejabat Dirjen Pajak kepada putra pengurus pusat GP Ansor disebut-sebut karena curhatan seorang wanita berinisial AGH 15 tahun. AGH sendiri saat ini telah diperiksa sebagai saksi terkait aksi penganiayaan tersebut. AGH sendiri merupakan kekasih Mario yang merupakan pelaku dan juga mantan pacar David, korban penganiayaan. Ia dipanggil ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 23 Februari 2023. Namun kedatangan AGH luput dari pantauan awak media. Wakil Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Henrikus Yosi mengatakan saat ini AGH masih menjalani pemeriksaan. Henrikus menjelaskan pemeriksaan tambahan kepada AGH dilakukan untuk mendalami keterlibatannya dalam kasus ini. Nantinya akan diperiksa apa saja obrolan yang menjadi pemicu penganiayaan tersebut. Sebelumnya Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes AD Ari Siam Indradi mengatakan aksi penganiayaan ini bermula ketika seorang remaja perempuan berinisial AGH mengadu soal perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan korban kepadanya.
Awalnya AGH menghubungi David dengan alasan ingin mengembalikan kartu pelajarnya. Dari sana diketahui di mana keberadaan korban. Bukannya mengembalikan kartu pelajar, AGH datang bersama Mario lalu melakukan penganiayaan. Akibatnya korban mengalami koma selama 2 hari. Itulah yang kami akan dalami, kita cocokkan dengan keterangan saksi maupun hasil olah TKP tim identifikasi kami. Si kawan ini udah diperiksa belum? Untuk si anak yang bernama inisial AG ini sudah dilakukan pemeriksaan, tapi kami akan melakukan pemeriksaan tambahan kembali untuk lebih mendetailkan rincian apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan yang S ini bersama dengan AG. Ini ada. Merekam detik-detik penganiayaan anak pengurus GP Ansor yakni David usia 17 tahun telah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 23 Februari 2023. Merekam video itu merupakan teman dari pelaku penganiayaan yakni Mario Dandi Satrio atau MDS usia 20 tahun. Tersangka berinisial SLR usia 19 tahun ditetapkan sebagai tersangka lantaran mengiyakan ajakan tersangka Mario memukuli korban. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol AD Arisiam Indradi. Pihaknya mengatakan SLR berada di lokasi kejadian. Bahkan tersangka baru ini terlibat dalam aksi penganiayaan yang dilakukan Mario. Saat ini tersangka sudah diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Kombes AD juga membeberkan peran SLR. Peran pertama tersangka yakni mengiyakan ajakan Mario untuk menganiaya David. Tak hanya itu, tersangka SLR juga berperan merekam aksi penganiayaan tersebut menggunakan ponsel Mario. Sementara kekasih Mario yang berinisial AGH usia 15 tahun sempat menjadi trending di Twitter. Pasalnya disebut AGH berada di lokasi penganiayaan. Bahkan AGH disebut sempat memancing korban agar ke lokasi penganiayaan tersebut. Oleh sebab itu penyidik Polres Metro Jakarta akan memeriksa AGH. Apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan tersangka, dengan kawannya, hingga terjadi suatu peristiwa Senin malam itu. Nah, ini kami juga akan melakukan pemeriksaan lagi terhadap si AG ini. AG ini teman perempuannya kapan, Pak? Hari ini. Hari ini sedang berlangsung juga untuk yang kawan si tersangka itu, si inisial S itu. Bang, ya kalau si A itu saat kejadian itu ada di lokasi atau tidak? Inisial A, AG ini ya. Inisial AG ini pada saat kejadian ada di TKP. Jadi si tersangka inisial D, kemudian kawannya yang S ini bersama dengan AG. Ini ada di TKP. Nah, apa ini keterlibatan atau peran dari setiap orang ini? Sebelum kejadian, kemudian sampai di TKP, dan setelah kejadian itu. Ada kemungkinan untuk dijadikan tersangka juga atau? Nah, ini masih dalam proses pendalaman. Tentu saja kita melalui mekanisme sesuai prosedur. Kita tidak boleh berasumsi, tetapi benar-benar sesuai dengan fakta. Fakta-fakta yang terjadi sebenarnya di TKP pada waktu kejadian tersebut. Dan kalau untuk kondisi korban sendiri saat ini? Saat ini korban masih dalam perawatan medis di rumah sakit. Jadi korban saat ini masih tetap berada di rumah sakit untuk menjalani perawatan medis. Belum bisa dimintai keterangan ya Pak? Atau belum bisa komunikasi untuk korban? Sampai saat ini yang bersangkutan belum bisa, karena masih dalam tahap perawatan medis itu. Menyampaikan dan memanjatkan doa untuk saudara David. Semoga saudara David. Menteri Keuangan Sri Mulyani turut menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga pengurus pusat GP Ansor Jonathan Latumahina yang anaknya dianiaya oleh putra pejabat pajak bernama Mario Dandi Satrio. Ia juga mendoakan agar korban penganiayaan yakni David Ozora segera diberikan kesembuhan. Tanya itu, Sri Mulyani juga mengutuk perbuatan yang sudah dilakukan oleh Mario hingga membuat David sempat koma. Diketahui David saat ini masih terbaring lemah di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan setelah sebelumnya dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta Barat.
Sri Mulyani berharap kondisi David dapat segera pulih dan kembali beraktivitas seperti biasa. Hal ini disampaikan Sri Mulyani saat konferensi pers yang digelar oleh Kementerian Keuangan pada Jumat 24 Februari. Tak hanya itu, mewakili seluruh staf kementerian yang dipimpinnya, begitu pula dengan DJP, ia juga meminta maaf atas tindakan penganiayaan yang dilakukan terhadap David. Sebagai pimpinan di Kementerian Keuangan, ia pun menegaskan bahwa tindakan keji yang dilakukan oleh putra dari Rafael Aluntri Sambodo yang memegang posisi sebagai Kabag Umum Kantor DJP Jakarta Selatan II sangat tidak dibenarkan. Ia pun mengutuk perbuatan Mario yang sudah membuat David sampai koma. Diketahui Sri Mulyani juga mencopot jabatan Rafael Aluntri Sambodo, ayah dari pelaku penganiayaan, di mana Rafael memegang posisi sebagai Kabag Umum Kantor DJP Jakarta Selatan II. Selain itu, ia juga menerbitkan surat pemeriksaan terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh Rafael. Sementara itu, pelaku penganiayaan Mario Dendi kini telah berstatus tersangka dan ditahan sejak Rabu lalu. Akibat tindakan penganiayaan yang dilakukannya, pemuda berusia 20 tahun itu pun terancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Kami semuanya seperti tadi telah dibuka oleh Pak Wamen dan juga Pak Prastowo menyampaikan dan memanjatkan doa untuk saudara David dan mendoakan semoga saudara David dapat segera mendapatkan kesembuhan. Kami juga meminta kepada seluruh keluarga dan kepada saudara David atas kejadian yang sama sekali tidak dapat dibenarkan, dan kami mengutuk tindakan keji penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu putra dari jajaran Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak. Dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David. Rafael Aluntri Sambodo, ayah Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya David 17 tahun. Putra pengurus pusat GP Ansor meminta maaf atas tindakan yang dilakukan anaknya. Ia mengakui bahwa perbuatan anaknya salah hingga membuat korban mengalami koma. Rafael juga siap diperiksa harta kekayaannya lantaran disebut-sebut bernilai fantastis. Mulanya Rafael meminta maaf kepada keluarga korban hingga keluarga besar GP Ansor. Pasalnya korban mengalami trauma akibat luka serius seusai dianiaya Mario putranya. Dirinya menyadari bahwa perbuatan putranya salah dan membuat kegaduhan di masyarakat. Oleh karena itu pihaknya akan mengikuti seluruh proses dari kepolisian. Menurut Rafael, permasalahan yang dilakukan putranya merupakan permasalahan pribadi dan tidak menyangkut institusi. Suara Rafael terdengar bergetar kala mengucapkan permintaan maaf tersebut. Selain meminta maaf, Rafael juga siap buka-bukaan terkait harta kekayaan yang ia miliki. Dirinya juga siap untuk diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani turut mengomentari tindakan penganiayaan yang dilakukan putra Rafael. Ia juga mengecam gaya hidup mewahnya yang diumbar di media sosial. Ditulis melalui Instagram pribadinya pada Rabu 22 Februari, Sri Mulyani menilai tindakan Mario tersebut bisa menciptakan reputasi negatif kepada seluruh jajaran Kemenko. Oleh karena itu, ia mendukung penanganan hukum dari penegak hukum. Saya, Rafael Aluntri Sambodo, orang tua dari Mario Dendi, dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David dan keluarga besar Bapak Jonathan, keluarga besar PBNU dan keluarga besar GP Ansor, dikarenakan perbuatan putra saya telah menyebabkan luka serius dan trauma yang mendalam. Saya selalu mendoakan kesembuhan Mas David, dan dalam kesempatan ini saya juga ingin menegaskan bahwa hal ini merupakan masalah pribadi keluarga kami, dan kami akan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya menyadari bahwa tindakan putra saya yang salah sehingga merugikan orang lain, mengecewakan dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan saya, sebagai bentuk pertanggungan jawab, saya siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki. Obrolan-obrolan yang dilakukan di antara
Masih menjadi teka-teki percakapan antara pelaku penganiayaan Mario Dandi Satrio usia 20 tahun dengan kekasihnya yang berinisial AGH usia 15 tahun. Pasalnya percakapan di antara keduanya menjadi penyebab Mario menganiaya putra pengurus GP Ansor yakni David usia 17 tahun. Pihak yang berwajib pun melakukan pemeriksaan terhadap AGH untuk mendalami percakapan di antara keduanya sebelum aksi penganiayaan. Hal tersebut disampaikan oleh Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Henrikus Yosi. Pihaknya mengatakan AGH telah menjalani pemeriksaan pada Kamis 23 Februari 2023. Namun penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan menjadwalkan pemeriksaan tambahan AGH. Hal itu dilakukan guna mencari tahu apa saja obrolan yang dilakukan antara AGH dan tersangka. Sejauh ini penyidik menduga obrolan antara Mario dengan AGH menjadi pemicu penganiayaan. Obrolan di antara keduanya pun terkait aduan AGH kepada Mario soal perilaku tidak baik David kepadanya. Perlu diketahui AGH sendiri merupakan kekasih Mario, namun AGH juga merupakan mantan pacar David. Sehingga aduan terkait perilaku tidak menyenangkan itu membuat Mario naik pitam. Lantas Mario sempat mencoba untuk menghubungi David namun tidak direspon. Hal itulah yang membuat Mario mencari siasat untuk bertemu dengan korban. Siasat itu dilakukan dengan melibatkan AGH untuk menghubungi David dengan alasan hendak mengembalikan kartu pelajar. Lantas AGH menghubungi korban dan mengajak bertemu di Komplek Grand Permata yang menjadi lokasi penganiayaan. Setibanya di lokasi, Mario datang bersama AGH dan seorang temannya yang berinisial S. Lantas Mario langsung mengonfirmasi perbuatan tidak menyenangkan itu kepada korban. Bahkan sempat ada cekcok di antara keduanya hingga berujung pada penganiayaan. Sudah dilakukan pemeriksaan, tapi kami akan melakukan pemeriksaan tambahan kembali untuk lebih mendetailkan rincian apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan tersangka, dengan kawannya, hingga terjadi suatu peristiwa Senin malam itu. Untuk si anak yang bernama inisial AG ini, kronologi penganiayaan putra pejabat Dirjen Pajak Jakarta Selatan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor terungkap. Insiden ini bermula dari curhatan seorang wanita. Mereka kemudian menyusun rencana untuk menganiaya korban hingga babak belur. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan peristiwa penganiayaan korban bernama David terjadi di Pesanggerahan Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kejadian penganiayaan ini bermula saat pelaku Mario Dandi Satrio menerima laporan dari pacarnya AGH 15 tahun. Kepada Mario, AGH mengaku mendapatkan perbuatan tidak menyenangkan dari David yang juga mantan kekasihnya. Merasa geram dengan perbuatan David, Mario lantas mencoba menghubungi korban. Namun David tak memberikan respon meskipun beberapa kali dihubungi. Lantaran tak kunjung bisa ditemui dan dihubungi, Mario kemudian menyusun siasat yang meminta AGH untuk menghubungi David dan bertanya soal keberadaan korban. Kala itu AGH menyampaikan ingin mengembalikan kartu pelajar milik korban. David yang tak tahu apa-apa kemudian memberitahu kepada AGH jika ia sedang berada di rumah temannya R di Kompleks Grand Permata di Ulu Jamik. Mario kemudian mendatangi David bersama AGH dan seorang lainnya berinisial S. Sempat terjadi cekcok antara Mario dan David sebelum akhirnya terjadi penganiayaan. Video penganiayaan yang diduga dilakukan Mario Dandi Satrio 20 tahun kepada anak pengurus pusat GP Ansor David 17 tahun beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut terlihat bagaimana brutalnya pelaku penganiayaan. Di akhir video terdengar pelaku mengaku tak takut untuk dilaporkan. Dalam video berdurasi 56 detik tersebut, pria yang diduga David terlihat sudah tergeletak tak berdaya di aspal. Meski demikian, pria diduga Mario terus menendang kepala
dan perut korban. Ia juga terlihat kegirangan melihat korban terkapar. Tak berselang lama, pria tersebut menantang agar korban melaporkan dirinya. Video terhenti saat ada teriakan dari seseorang yang diduga melihat aksi brutal tersebut. Terkait beredarnya video penganiayaan ini, Ketua LBH Pusat GP Ansor, Abdul Qadir, buka suara. Abdul Qadir mengatakan perbuatan yang dilakukan Mario terhadap David merupakan hal yang keji serta bertentangan dengan norma kehidupan bermasyarakat. Pihaknya akan melaporkan perekam dan penyebar video kekerasan tersebut kepada pihak kepolisian. Ia lantas mengimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarkan video kekerasan tersebut. Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David Putra, pengurus GP Ansor, kini menjadi perbincangan publik. Atas kasus tersebut, ayah David, Jonathan Latumahina, menegaskan tidak ada kata damai dan proses hukum akan terus berlanjut. Lantas, siapakah sosok Jonathan Latumahina? Jonathan mengatakan proses hukum atas kasus penganiayaan yang menyebabkan putranya koma itu terus berjalan. Melalui cuitannya di sosial media, ayah David mengungkap bahwa pihak keluarga pelaku sudah mendatangi rumahnya dan meminta maaf. Jonathan mengaku memaafkan atas aksi kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap anaknya. Meski demikian, Jonathan menyebut akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas. Terlebih, orang tua pelaku yang merupakan pejabat pajak ini sudah ditahan oleh pihak Polres Jakarta Selatan. Diketahui Jonathan Latumahina merupakan salah satu tokoh ternama di GP Ansor. Dia merupakan tim cyber pengurus pusat GP Ansor. Oleh karenanya ia berada di bawah komando Menteri Agama Republik Indonesia Yahud Khalil Haumas. Sebagai informasi, GP Ansor merupakan salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama yang bergerak di bidang kepemudaan dan kepemasyarakatan. Dalam akun Twitternya, nampak Jonathan memiliki beberapa tato yang melekat di tubuhnya. Ia sempat mengunggah foto dirinya dengan sang anak setelah aksi penganiayaan itu. Jonathan juga sangat aktif mengomentari berbagai isu di sosial media. Beredar detik-detik video diduga penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap anak pengurus GP Ansor berinisial DA. Dalam video yang berdurasi kurang dari 1 menit itu terlihat bagaimana Dandi melakukan kekerasan brutal hingga membuat korban koma. Bahkan dalam video itu terdengar ucapan pelaku yang menyatakan tak takut jika korban meninggal dunia karena ulahnya. Kengerian potongan video itu menunjukkan Mario menendang kepala DA berulang kali hingga korban tak berdaya. Pada video tersebut terdengar juga ucapan pelaku yang menyatakan tak takut jika dilaporkan polisi. Bahkan Mario menyatakan tak peduli jika korban akhirnya meninggal dunia. Terkait keberedarannya video detik-detik penganiayaan terhadap korban tersebut, Ketua Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Ansor, Abdul Qadir, meminta agar semua pihak menghentikan penyebaran video itu. Ia menyebut perekaman dan penyebaran video itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma. Abdul mengatakan pihaknya meminta pihak polisian untuk menyelidiki sosok perekam hingga penyebar video tersebut. Diketahui video tersebut beredar setelah tak lama ayahnya Mario Rafael Alun yang sebagai Kabag Umum Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan menyampaikan video permohonan maaf dan penyesalannya. Dalam video permintaan maaf itu, Rafael menyatakan bahwa kasus ini adalah kasus pribadi keluarganya yang akan dihadapi sesuai proses hukum yang kini tengah berjalan. Rafael juga menyatakan siap bertanggung jawab memberikan klarifikasi soal sumber harta kekayaannya. Dirinya siap buka-bukaan soal harta kekayaan yang viral diberitakan di berbagai media dan sosial media. Dia pun turut menyampaikan permintaan maaf kepada Kementerian Keuangan yang kini citranya tercoreng akibat kasus anaknya. Terbaru, kini ayah Mario sekaligus pejabat Dijen Pajak Rafael Alun Trisambodo tersebut dicopot dari jabatannya. Pencopotan itu disampaikan langsung oleh Kementerian Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers pada Jumat 24 Februari hari ini. Sri Mulyani menyatakan jika Rafael telah dicopot dari tugasnya dan jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Akan tetapi, Rafael kini masih menjadi pegawai di kantor pajak.
Polres Metro Jakarta Selatan berhasil mengamankan CCTV detik-detik penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio, usia 20 tahun terhadap David, usia 17 tahun. Dalam rekaman CCTV itu nampak Mario memukul hingga menendang korban. Bahkan tersorot pula ekspresi Mario saat menganiaya David pada Senin 20 Februari 2023. Alih-alih merasa bersalah, Mario dengan percaya diri menendang kepala David dengan sangat kencang. Bahkan teman Mario yang berinisial SLR merekam kejadian tersebut. Dari video tersebut nampak Mario mendongakkan dagu saat menganiaya korban. Hal itu menunjukkan jika pelaku tak merasa bersalah terkait tindakannya. Padahal biasanya orang akan menundukkan kepala jika ia merasa bersalah. Kemudian dalam video tersebut nampak Mario terus memukul hingga menendang kepala korban secara berulang kali. Padahal terlihat David sudah dalam keadaan terkapar di aspal jalan. Hal senada juga disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Adi Arisiam Indradi. Ia mengatakan pelaku menganiaya korban berkali-kali sampai terjatuh. Tak hanya kepala, pelaku bahkan juga menendang perut korban. Bahkan Mario terlihat kegirangan melihat korban terkapar. Tak lama kemudian pelaku justru menantang korban agar melaporkan dirinya. Namun kini Ketua LBH Pusat GP Ansor, Abdul Qadir buka suara terkait video penganiayaan yang beredar di media sosial. Pihaknya akan melaporkan perekam dan penyebar video kekerasan tersebut kepada pihak kepolisian. Ia pun menghimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarkan video kekerasan tersebut. Tentu adalah suatu masalah pribadi, namun telah menimbulkan Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio merupakan permasalahan pribadi, di mana Mario melakukan penganiayaan setelah mendapat aduan dari sang kekasih atas perilaku tak baik yang dilakukan oleh David, anak petinggi GP Ansor. Meski begitu, aksi Mario itu disebut turut mencoreng institusi Kementerian Keuangan. Hal ini disampaikan oleh Sri Mulyani pada konferensi pers yang digelar oleh Kementerian Keuangan pada hari ini Jumat 24 Februari 2023. Dalam kesempatan itu, ia mengakui bahwa permasalahan ini sudah masuk ke ranah masalah pribadi antar pihak yang terlibat. Namun menurutnya, pelaku penyandang mantan anak pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, sehingga aksinya itu mencoreng nama institusi tersebut bahkan Kementerian Keuangan. Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan akan mengambil tindakan kolektif yang kredibel agar kasus ini tidak terulang kembali. Ia pun turut menyoroti aksi pamer harta yang dilakukan oleh Mario di media sosial. Sri Mulyani kembali mengingatkan bahwa jajaran Kemenkeu yang memiliki gaya hidup mewah telah menimbulkan persepsi negatif. Bahkan hal itu menimbulkan erosi kepercayaan dari seluruh masyarakat terhadap Kemenkeu dan Dirjen Pajak. Masyarakat akan dibuat bertanya-tanya mengenai sumber kemewahan yang diperoleh tersebut. Sri Mulyani mengatakan bahwa perilaku dari Mario disebut mengkhianati dan mencederai seluruh jajaran Kemenkeu. Padahal ia merasa yakin bahwa sebagian besar jajaran Kemenkeu sudah bekerja secara jujur dan profesional. Sehingga atas insiden tersebut, Sri Mulyani langsung mencopot jabatan dari ayah Mario Rafael Aluntri Sambodo dari Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Dan kami mengutuk tindakan keji penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu putra dari jajaran Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Tindakan tersebut tentu adalah suatu masalah pribadi, namun telah menimbulkan suatu dampak yang sangat besar terhadap persepsi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Kami menyampaikan beberapa langkah untuk bisa meyakinkan kepada publik suatu tindakan korektif yang kredibel. Selain gemar memamerkan harta kekayaan, Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya putra pengurus pusat GP Ansor diduga memiliki sebuah bisnis. Bisnis tersebut berupa kosan mewah yang terletak di daerah Kebayoran, Jakarta Selatan. Terkait bisnis ini, Kementerian Keuangan akan mendalaminya. Kabar kepemilikan bisnis properti ini mulanya diungkapkan oleh sebuah akun Twitter. Kosan yang terdiri dari 2 lantai dan terletak di lokasi strategis ini dipasarkan melalui aplikasi pencarian kamar kos. Kosan mewah itu dipatok dengan harga 3,5 juta rupiah per bulannya.
Di dalamnya terdapat sejumlah fasilitas seperti AC hingga TV. Kini Kementerian Keuangan bakal menelisik harta kekayaan yang dimiliki ayah Dandi, Rafael Alun Trisambodo. Pasalnya sebagai Kabag Umum Kanobil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, harta Rafael bernilai fantastis, yaitu mencapai puluhan miliar rupiah. Untuk mengusut, Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan mencopot Rafael dari jabatannya. Pencopotan ini dilakukan agar jajarannya bisa melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Imbas ulah anaknya yang menganiaya putra petinggi GP Ansor, Rafael Alun Trisambodo, kini dicopot jabatannya dari Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan. Meski begitu, ia masih tetap akan menerima gaji dari pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh di kantor DJP pada Jumat 24 Februari. Nurmawan Nuh menjelaskan meski masih menerima gaji, namun tunjangan yang diberikan kepada pejabat Direktorat Jenderal Pajak itu tidak dapat dicairkan. Lebih lanjut, Awan menegaskan meski sudah dicopot jabatannya, Rafael Alun masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Penetapan status itu untuk mempermudah proses penyidikan terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Sementara itu dilansir dari tribunsumsel.com pada Jumat 24 Februari, Rafael Alun Trisambodo menjabat sebagai pejabat eselon 3 DJP. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS, pada PNS golongan 3 ada 4 macam. Pada golongan 3A akan memiliki gaji Rp2.579.400 sampai Rp4.236.400. Sementara pada golongan 3B yakni Rp2.688.500 hingga Rp4.415.600. Kemudian pada golongan 3C akan menerima gaji Rp2.802.000 hingga Rp4.602.400. Terakhir pada golongan 3D akan menerima gaji sebesar Rp2.920.000 hingga Rp4.797.000. Besaran gaji itu masih disesuaikan berdasarkan masa kerja golongan atau MKG. Kini Rafael hanya mendapat gaji tanpa tunjangan yang sebelumnya bisa ia dapatkan mulai dari Rp37.219.800 hingga Rp46.478.000 per bulannya. Namun, kabar terbaru kini Rafael sudah mengundurkan diri sebagai ASN. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya David 17 tahun, putra pengurus pusat GP Ansor dikeluarkan dari Universitas Prasetya Mulia, tempat dirinya berkuliah. Pihak kampus menilai tindakan yang dilakukan Dandi bertentangan dengan kode etik universitas. Surat keputusan ini dibagikan di akun Instagram Universitas Prasetya Mulia pada Jumat 24 Februari 2023. Adapun keputusan dikeluarkannya Mario terhitung sejak Kamis 23 Februari. Keputusan diambil setelah pimpinan kampus memantau perkembangan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Dandi. Tindakan Dandi dinilai bertentangan dengan kemanusiaan dan melanggar kode etik dan peraturan yang tercantum dalam buku pedoman mahasiswa Universitas Prasetya Mulia. Oleh karena itu, Civitas Kampus mengecam tindakan putra pejabat Dirjen Pajak tersebut. Pihak Universitas Prasetya Mulia juga mengaku prihatin atas kondisi dari David. Diketahui Dandi telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan pada Rabu 22 Februari. Selain Dandi, rekannya berinisial SLR 19 tahun juga ditetapkan sebagai tersangka. SLR disebut Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arisyam Indradi berperan memprovokasi Dandi agar melakukan penganiayaan. Mulai hari ini Saudara RAT, saya minta untuk dicopot. Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot tugas dan jabatan Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. Pencopotan jabatan ini buntut dari aksi penganiayaan yang dilakukan putra Rafael, yakni Mario Dandi Satrio usia 20 tahun. Diketahui Mario menganiaya anak pengurus GP Ansor, yakni David usia 17 tahun, hingga mengalami pembengkakan otak dan tak sadarkan diri.
Melalui konferensi pers pada Jumat 24 Februari 2023, Sri Mulyani mencopot jabatan Rafael Alun Trisambodo dari Ditjen Pajak. Keputusan ini diperoleh setelah Inspektorat Jenderal Kemenku melakukan pemeriksaan terhadap Rafael. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah Pasal 31 Ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Dalam pernyataannya, Sri Mulyani mengecam tindakan yang dilakukan oleh Mario. Pasalnya tindakan tersebut merupakan masalah pribadi, namun Direktorat Jenderal Kemenke ikut terdampak, sehingga pihaknya mengaku melakukan tindakan korektif dan kredibel dengan pencopotan jabatan Rafael. Kemudian Sri Mulyani juga mendoakan korban yakni David agar segera diberi kesembuhan. Selain itu, Sri Mulyani juga meminta maaf kepada David dan keluarga atas kejadian yang menghebohkan masyarakat Indonesia. Dalam pernyataannya, Sri Mulyani mengutuk perbuatan keji dari Mario. Bahkan ia tidak membenarkan perbuatan penganiayaan yang dilakukan putra Rafael. Saya ingin menyampaikan mengenai status saudara RAT yang merupakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Saya sudah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dan dalam hal ini kewajaran dari harta dari saudara RAT. Pada tanggal 23 Februari yang lalu, Inspektorat Jenderal telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Di dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melakukan pemeriksaan, maka mulai hari ini saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah Pasal 31 Ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan. Saya juga sudah meminta agar pemeriksaan pelanggaran disiplin saudara RAT ditindaklanjuti. Telah dilakukan perbuatan yang tidak baik kepada. Terungkap motif anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio usia 20 tahun menganiaya putra pengurus GP Ansor David usia 17 tahun. Rupanya Mario menganiaya David lantaran aduan dari pacar yang berinisial AGH. Bahkan AGH sempat memancing korban David agar datang ke lokasi penganiayaan pada Senin 20 Februari silam. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes AD Ari Siam Indradi. Ia mengatakan penganiayaan tersebut karena AGH yang mengadu kepada Mario. AGH melaporkan perbuatan yang tidak menyenangkan dari korban alias David. Sementara perlu diketahui David merupakan mantan kekasih AGH. Seusai mendengar aduan tersebut, Mario menjadi naik pitam dan ingin memberi pelajaran terhadap David. Mario sempat mencoba menghubungi korban namun tak mendapat respon. Siasat pun disusun Mario dengan cara AGH menghubungi korban dengan alasan hendak mengembalikan kartu pelajar. Lantas AGH menghubungi korban dan mengajak bertemu di Kompleks Grand Permata yang menjadi lokasi penganiayaan. Setibanya di lokasi, Mario datang bersama AGH dan seorang temannya yang berinisial S. Mereka datang menggunakan mobil Rubicon warna hitam. Lantas Mario langsung mengonfirmasi perbuatan tidak menyenangkan itu kepada korban. Bahkan sempat ada cekcok di antara keduanya hingga berujung pada penganiayaan. Nah, ini berawal dari adanya informasi yang diterima oleh tersangka dari Saudari A. Saudari A menyatakan ke tersangka bahwa telah dilakukan perbuatan yang tidak baik kepada saksi A. Untuk si
anak yang bernama inisial AG ini. Penganiayaan yang dilakukan anak seorang pejabat Dirjen Pajak kepada putra pengurus pusat GP Ansor disebut-sebut karena curhatan seorang wanita berinisial AGH 15 tahun. AGH sendiri saat ini telah diperiksa sebagai saksi terkait aksi penganiayaan tersebut. AGH sendiri merupakan kekasih Mario yang merupakan pelaku dan juga mantan pacar David, korban penganiayaan. Ia dipanggil ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 23 Februari 2023. Namun kedatangan AGH luput dari pantauan awak media. Wakil Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Henrikus Yosi mengatakan saat ini AGH masih menjalani pemeriksaan. Henrikus menjelaskan pemeriksaan tambahan kepada AGH dilakukan untuk mendalami keterlibatannya dalam kasus ini. Nantinya akan diperiksa apa saja obrolan yang menjadi pemicu penganiayaan tersebut. Sebelumnya Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes AD Arisyam Indradi mengatakan aksi penganiayaan ini bermula ketika seorang remaja perempuan berinisial AGH mengadu soal perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan korban kepadanya. Awalnya AGH menghubungi David dengan alasan ingin mengembalikan kartu pelajarnya. Dari sana diketahui di mana keberadaan korban. Bukannya mengembalikan kartu pelajar, AGH datang bersama Mario lalu melakukan penganiayaan. Akibatnya korban mengalami koma selama 2 hari. Itulah yang kami akan dalami, kita cocokkan dengan keterangan saksi maupun hasil olah TKP tim identifikasi kami. Si kawan ini udah diperiksa belum? Untuk si anak yang bernama inisial AG ini sudah dilakukan pemeriksaan, tapi kami akan melakukan pemeriksaan tambahan kembali untuk lebih mendetailkan rincian apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan yang S ini bersama dengan AG. Ini ada. Berekam detik-detik penganiayaan anak pengurus GP Ansor yakni David usia 17 tahun telah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 23 Februari 2023. Berekam video itu merupakan teman dari pelaku penganiayaan yakni Mario Dandi Satrio atau MDS usia 20 tahun. Tersangka berinisial SLR usia 19 tahun ditetapkan sebagai tersangka lantaran mengiyakan ajakan tersangka Mario memukuli korban. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol AD Arisyam Indradi. Pihaknya mengatakan SLR berada di lokasi kejadian. Bahkan tersangka baru ini terlibat dalam aksi penganiayaan yang dilakukan Mario. Saat ini tersangka sudah diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Kombes AD juga membeberkan peran SLR. Peran pertama tersangka yakni mengiyakan ajakan Mario untuk menganiaya David. Tak hanya itu, tersangka SLR juga berperan merekam aksi penganiayaan tersebut menggunakan ponsel Mario. Sementara kekasih Mario yang berinisial AGH usia 15 tahun sempat menjadi trending di Twitter. Pasalnya disebut AGH berada di lokasi penganiayaan. Bahkan AGH disebut sempat memancing korban agar ke lokasi penganiayaan tersebut. Oleh sebab itu penyidik Polres Metro Jakarta akan memeriksa AGH. Apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan tersangka, dengan kawannya, hingga terjadi suatu peristiwa Senin malam itu. Nah, ini kami juga akan melakukan pemeriksaan lagi terhadap si AG ini. AG ini teman perempuannya tambahannya kapan, Pak? Hari ini. Hari ini sedang berlangsung juga untuk yang kawan si tersangka itu, si inisial S itu. Bang, yang kalau si A itu saat kejadian itu ada di lokasi atau tidak? Inisial AG ini ya. Inisial AG ini pada saat kejadian ada di TKP. Jadi si tersangka inisial D, kemudian kawannya yang S ini bersama dengan AG. Ini ada di TKP. Nah, apa ini keterlibatan atau peran dari setiap orang ini? Sebelum kejadian, kemudian sampai di TKP, dan setelah kejadian itu. Ada kemungkinan untuk dijadikan tersangka juga atau? Nah, ini masih dalam proses pendalaman. Tentu saja kita melalui mekanisme sesuai prosedur. Kita tidak boleh berasumsi, tetapi benar-benar sesuai dengan fakta.
fakta-fakta yang terjadi sebenarnya di TKP pada waktu kejadian tersebut. Dan kalau untuk kondisi korban sendiri saat ini? Saat ini korban masih dalam perawatan medis di rumah sakit. Jadi korban saat ini masih tetap berada di rumah sakit untuk menjalani perawatan medis. Belum bisa diminta keterangan ya Pak? Atau belum bisa komunikasi untuk korban? Sampai saat ini yang bersangkutan belum bisa, karena masih dalam tahap perawatan medis itu. Menyampaikan dan memanjatkan doa untuk saudara David. Semoga saudara David. Menteri Keuangan Sri Mulyani turut menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga pengurus pusat GP Ansor Jonathan Latumahina yang anaknya dianiaya oleh putra pejabat pajak bernama Mario Dendi Satrio. Ia juga mendoakan agar korban penganiayaan yakni David Ozora segera diberikan kesembuhan. Tanya itu, Sri Mulyani juga mengutuk perbuatan yang sudah dilakukan oleh Mario hingga membuat David sempat koma. Diketahui David saat ini masih terbaring lemah di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan, setelah sebelumnya dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta Barat. Sri Mulyani berharap kondisi David dapat segera pulih dan kembali beraktivitas seperti biasa. Hal ini disampaikan Sri Mulyani saat konferensi pers yang digelar oleh Kementerian Keuangan pada Jumat 24 Februari. Tanya itu mewakili seluruh staf kementerian yang dipimpinnya. Begitu pula dengan DJP, ia juga meminta maaf atas tindakan penganiayaan yang dilakukan terhadap David. Sebagai pimpinan di Kementerian Keuangan, ia pun menegaskan bahwa tindakan keji yang dilakukan oleh putra dari Rafael Aluntri Sambodo yang memegang posisi sebagai Kabag Umum Kantor DJP Jakarta Selatan II sangat tidak dibenarkan. Ia pun mengutuk perbuatan Mario yang sudah membuat David sampai koma. Diketahui Sri Mulyani juga mencopot jabatan Rafael Aluntri Sambodo, ayah dari pelaku penganiayaan, di mana Rafael memegang posisi sebagai Kabag Umum Kantor DJP Jakarta Selatan II. Selain itu, ia juga menerbitkan surat pemeriksaan terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh Rafael. Sementara itu, pelaku penganiayaan Mario Dendi kini telah berstatus tersangka dan ditahan sejak Rabu lalu. Akibat tindakan penganiayaan yang dilakukannya, pemuda berusia 20 tahun itu pun terancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Kami semuanya seperti tadi telah dibuka oleh Pak Wamen dan juga Pak Prastowo menyampaikan dan memanjatkan doa untuk saudara David dan mendoakan semoga saudara David dapat segera mendapatkan kesembuhan. Kami juga meminta kepada seluruh keluarga dan kepada saudara David atas kejadian yang sama sekali tidak dapat dibenarkan, dan kami mengutuk tindakan keji penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu putra dari jajaran Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David. Rafael Aluntri Sambodo, ayah Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya David 17 tahun. Putra pengurus pusat GP Ansor meminta maaf atas tindakan yang dilakukan anaknya. Ia mengakui bahwa perbuatan anaknya salah hingga membuat korban mengalami koma. Rafael juga siap diperiksa harta kekayaannya lantaran disebut-sebut bernilai fantastis. Mulanya Rafael meminta maaf kepada keluarga korban hingga keluarga besar GP Ansor. Pasalnya korban mengalami trauma akibat luka serius seusai dianiaya Mario putranya. Dirinya menyadari bahwa perbuatan putranya salah dan membuat kegaduhan di masyarakat. Oleh karena itu pihaknya akan mengikuti seluruh proses dari kepolisian. Menurut Rafael, permasalahan yang dilakukan putranya merupakan permasalahan pribadi dan tidak menyangkut institusi. Suara Rafael terdengar bergetar kala mengucapkan permintaan maaf tersebut. Selain meminta maaf, Rafael juga siap buka-bukaan terkait harta kekayaan yang ia miliki. Dirinya juga siap untuk diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani turut mengomentari tindakan penganiayaan yang dilakukan putra Rafael. Ia juga mengecam gaya hidup mewahnya yang diumbar di media sosial. Ditulis melalui Instagram pribadinya pada Rabu 22 Februari, Sri Mulyani menilai tindakan Mario tersebut bisa menciptakan reputasi negatif kepada seluruh jajaran Kemenko. Oleh karena itu, ia mendukung penanganan hukum dari penegak hukum. Saya, Rafael Aluntri Sambodo, orang tua dari Mario Dendi, dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David dan keluarga besar Bapak Jonathan
keluarga besar PBNU dan keluarga besar GP Ansor, dikarenakan perbuatan putra saya telah menyebabkan luka serius dan trauma yang mendalam. Saya selalu mendoakan kesembuhan Mas David, dan dalam kesempatan ini saya juga ingin menegaskan bahwa hal ini merupakan masalah pribadi keluarga kami, dan kami akan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya menyadari bahwa tindakan putra saya yang salah sehingga merugikan orang lain, mengecewakan dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan saya, sebagai bentuk pertanggungan jawab, saya siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki. Obrolan-obrolan yang dilakukan di antara Masih menjadi teka-teki percakapan antara pelaku penganiayaan Mario Dandi Satrio usia 20 tahun dengan kekasihnya yang berinisial AGH usia 15 tahun. Pasalnya percakapan di antara keduanya menjadi penyebab Mario menganiaya putra pengurus GP Ansor yakni David usia 17 tahun. Pihak yang berwajib pun melakukan pemeriksaan terhadap AGH untuk mendalami percakapan di antara keduanya sebelum aksi penganiayaan. Hal tersebut disampaikan oleh Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Henrikus Yosi. Pihaknya mengatakan AGH telah menjalani pemeriksaan pada Kamis 23 Februari 2023. Namun penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan menjadwalkan pemeriksaan tambahan AGH. Hal itu dilakukan guna mencari tahu apa saja obrolan yang dilakukan antara AGH dan tersangka. Sejauh ini penyidik menduga obrolan antara Mario dengan AGH menjadi pemicu penganiayaan. Obrolan di antara keduanya pun terkait aduan AGH kepada Mario soal perilaku tidak baik David kepadanya. Perlu diketahui AGH sendiri merupakan kekasih Mario, namun AGH juga merupakan mantan pacar David. Sehingga aduan terkait perilaku tidak menyenangkan itu membuat Mario naik pitam. Lantas Mario sempat mencoba untuk menghubungi David namun tidak direspon. Hal itulah yang membuat Mario mencari siasat untuk bertemu dengan korban. Siasat itu dilakukan dengan melibatkan AGH untuk menghubungi David dengan alasan hendak mengembalikan kartu pelajar. Lantas AGH menghubungi korban dan mengajak bertemu di Komplek Grand Permata yang menjadi lokasi penganiayaan. Setibanya di lokasi, Mario datang bersama AGH dan seorang temannya yang berinisial S. Lantas Mario langsung mengonfirmasi perbuatan tidak menyenangkan itu kepada korban. Bahkan sempat ada cekcok di antara keduanya hingga berujung pada penganiayaan. Sudah dilakukan pemeriksaan, tapi kami akan melakukan pemeriksaan tambahan kembali untuk lebih mendetailkan rincian apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan tersangka, dengan kawannya, hingga terjadi suatu peristiwa Senin malam itu. Untuk si anak yang bernama inisial AG ini, kronologi penganiayaan putra pejabat Dirjen Pajak Jakarta Selatan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor terungkap. Insiden ini bermula dari curhatan seorang wanita. Mereka kemudian menyusun rencana untuk menganiaya korban hingga babak belur. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan peristiwa penganiayaan korban bernama David terjadi di Pesanggerahan Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kejadian penganiayaan ini bermula saat pelaku Mario Dandi Satrio menerima laporan dari pacarnya AGH 15 tahun. Kepada Mario, AGH mengaku mendapatkan perbuatan tidak menyenangkan dari David yang juga mantan kekasihnya. Merasa geram dengan perbuatan David, Mario lantas mencoba menghubungi korban. Namun David tak memberikan respon meskipun beberapa kali dihubungi. Lantaran tak kunjung bisa ditemui dan dihubungi, Mario kemudian menyusun siasat yang meminta AGH untuk menghubungi David dan bertanya soal keberadaan korban. Kala itu AGH menyampaikan ingin mengembalikan kartu pelajar milik korban. David yang tak tahu apa-apa kemudian memberitahu kepada AGH jika ia sedang berada di rumah temannya R di Kompleks Grand Permata di Ulu Jamik. Mario kemudian mendatangi David bersama AGH dan seorang lainnya berinisial S.
Sempat terjadi cekcok antara Mario dan David sebelum akhirnya terjadi penganiayaan. Video penganiayaan yang diduga dilakukan Mario Dandi Satrio 20 tahun kepada anak pengurus pusat GP Ansor David 17 tahun beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut terlihat bagaimana brutalnya pelaku penganiayaan. Di akhir video terdengar pelaku mengaku tak takut untuk dilaporkan. Dalam video berdurasi 56 detik tersebut, pria yang diduga David terlihat sudah tergeletak tak berdaya di aspal. Meski demikian, pria diduga Mario terus menendang kepala dan perut korban. Ia juga terlihat kegirangan melihat korban terkapar. Tak berselang lama, pria tersebut menantang agar korban melaporkan dirinya. Video terhenti saat ada teriakan dari seseorang yang diduga melihat aksi brutal tersebut. Terkait beredarnya video penganiayaan ini, Ketua LBH Pusat GP Ansor, Abdul Qadir, buka suara. Abdul Qadir mengatakan perbuatan yang dilakukan Mario terhadap David merupakan hal yang keji serta bertentangan dengan norma kehidupan bermasyarakat. Pihaknya akan melaporkan perekam dan penyebar video kekerasan tersebut kepada pihak kepolisian. Ia lantas mengimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarkan video kekerasan tersebut. Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David Putra, pengurus GP Ansor, kini menjadi perbincangan publik. Atas kasus tersebut, ayah David, Jonathan Latumahina, menegaskan tidak ada kata damai dan proses hukum akan terus berlanjut. Lantas, siapakah sosok Jonathan Latumahina? Jonathan mengatakan proses hukum atas kasus penganiayaan yang menyebabkan putranya koma itu terus berjalan. Melalui cuitannya di sosial media, ayah David mengungkap bahwa pihak keluarga pelaku sudah mendatangi rumahnya dan meminta maaf. Jonathan mengaku memaafkan atas aksi kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap anaknya. Meski demikian, Jonathan menyebut akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas. Terlebih, orang tua pelaku yang merupakan pejabat pajak ini sudah ditahan oleh pihak Polres Jakarta Selatan. Diketahui Jonathan Latumahina merupakan salah satu tokoh ternama di GP Ansor. Dia merupakan tim cyber pengurus pusat GP Ansor. Oleh karenanya ia berada di bawah komando Menteri Agama Republik Indonesia Yahud Khalil Haumas. Sebagai informasi, GP Ansor merupakan salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama yang bergerak di bidang kepemudaan dan kepemasyarakatan. Dalam akun Twitternya, nampak Jonathan memiliki beberapa tato yang melekat di tubuhnya. Ia sempat mengunggah foto dirinya dengan sang anak setelah aksi penganiayaan itu. Jonathan juga sangat aktif mengomentari berbagai isu di sosial media. Beredar detik-detik video diduga penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap anak pengurus GP Ansor berinisial DA. Dalam video yang berdurasi kurang dari 1 menit itu terlihat bagaimana Dandi melakukan kekerasan brutal hingga membuat korban koma. Bahkan dalam video itu terdengar ucapan pelaku yang menyatakan tak takut jika korban meninggal dunia karena ulahnya. Kengerian potongan video itu menunjukkan Mario menendang kepala DA berulang kali hingga korban tak berdaya. Pada video tersebut terdengar juga ucapan pelaku yang menyatakan tak takut jika dilaporkan polisi. Bahkan Mario menyatakan tak peduli jika korban akhirnya meninggal dunia. Terkait keberedarannya video detik-detik penganiayaan terhadap korban tersebut, Ketua Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Ansor, Abdul Qadir, meminta agar semua pihak menghentikan penyebaran video itu. Ia menyebut perekaman dan penyebaran video itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma. Abdul mengatakan pihaknya meminta pihak polisian untuk menyelidiki sosok perekam hingga penyebar video tersebut. Diketahui video tersebut beredar setelah tak lama ayahnya Mario Rafael Alun yang sebagai Kabak Umum Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan menyampaikan video permohonan maaf dan penyesalannya. Dalam video permintaan maaf itu, Rafael menyatakan bahwa kasus ini adalah kasus pribadi keluarganya yang akan dihadapi sesuai proses hukum yang kini tengah berjalan. Rafael juga menyatakan siap bertanggung jawab memberikan klarifikasi soal sumber harta kekayaannya. Dirinya siap buka-bukaan soal harta kekayaan yang viral diberitakan di berbagai media dan sosial media. Dia pun turut menyampaikan permintaan maaf kepada Kementerian Keuangan yang kini citranya tercoreng akibat kasus anaknya.
Terbaru kini ayah Mario sekaligus pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo tersebut dicopot dari jabatannya. Pencopotan itu disampaikan langsung oleh Kementerian Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers pada Jumat 24 Februari hari ini. Sri Mulyani menyatakan jika Rafael telah dicopot dari tugasnya dan jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Akan tetapi Rafael kini masih menjadi pegawai di kantor pajak. Polres Metro Jakarta Selatan berhasil mengamankan CCTV detik-detik penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio, usia 20 tahun terhadap David, usia 17 tahun. Dalam rekaman CCTV itu nampak Mario memukul hingga menendang korban. Bahkan tersorot pula ekspresi Mario saat menganiaya David pada Senin 20 Februari 2023. Alih-alih merasa bersalah, Mario dengan percaya diri menendang kepala David dengan sangat kencang. Bahkan teman Mario yang berinisial SLR merekam kejadian tersebut. Dari video tersebut nampak Mario mendongakkan dagu saat menganiaya korban. Hal itu menunjukkan jika pelaku tak merasa bersalah terkait tindakannya. Padahal biasanya orang akan menundukkan kepala jika ia merasa bersalah. Kemudian dalam video tersebut nampak Mario terus memukul hingga menendang kepala korban secara berulang kali. Padahal terlihat David sudah dalam keadaan terkapar di aspal jalan. Hal senada juga disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Adi Arisiam Indradi. Ia mengatakan pelaku menganiaya korban berkali-kali sampai terjatuh. Tak hanya kepala, pelaku bahkan juga menendang perut korban. Bahkan Mario terlihat kegirangan melihat korban terkapar. Tak lama kemudian pelaku justru menantang korban agar melaporkan dirinya. Namun kini Ketua LBH Pusat GP Ansor Abdul Qadir buka suara terkait video penganiayaan yang beredar di media sosial. Pihaknya akan melaporkan perekam dan penyebar video kekerasan tersebut kepada pihak kepolisian. Ia pun menghimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarkan video kekerasan tersebut. Tentu adalah suatu masalah pribadi, namun telah menimbulkan Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio merupakan permasalahan pribadi, di mana Mario melakukan penganiayaan setelah mendapat aduan dari sang kekasih atas perilaku tak baik yang dilakukan oleh David, anak petinggi GP Ansor. Meski begitu, aksi Mario itu disebut turut mencoreng institusi Kementerian Keuangan. Hal ini disampaikan oleh Sri Mulyani pada konferensi pers yang digelar oleh Kementerian Keuangan pada hari ini Jumat 24 Februari 2023. Dalam kesempatan itu, ia mengakui bahwa permasalahan ini sudah masuk ke ranah masalah pribadi antar pihak yang terlibat. Namun menurutnya, pelaku penyandang mantan anak pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, sehingga aksinya itu mencoreng nama institusi tersebut bahkan Kementerian Keuangan. Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan akan mengambil tindakan kolektif yang kredibel agar kasus ini tidak terulang kembali. Ia pun turut menyoroti aksi pamer harta yang dilakukan oleh Mario di media sosial. Sri Mulyani kembali mengingatkan bahwa jajaran Kemenkeu yang memiliki gaya hidup mewah telah menimbulkan persepsi negatif. Bahkan hal itu menimbulkan erosi kepercayaan dari seluruh masyarakat terhadap Kemenkeu dan Dirjen Pajak. Masyarakat akan dibuat bertanya-tanya mengenai sumber kemewahan yang diperoleh tersebut. Sri Mulyani mengatakan bahwa perilaku dari Mario disebut mengkhianati dan mencederai seluruh jajaran Kemenkeu. Padahal ia merasa yakin bahwa sebagian besar jajaran Kemenkeu sudah bekerja secara jujur dan profesional. Sehingga atas insiden tersebut, Sri Mulyani langsung mencopot jabatan dari ayah Mario Rafael Alun Trisambodo dari Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Dan kami mengutuk tindakan keji penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu putra dari jajaran Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Tindakan tersebut tentu adalah suatu masalah pribadi, namun telah menimbulkan suatu dampak yang sangat besar terhadap persepsi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Kami menyampaikan beberapa langkah untuk bisa meyakinkan kepada publik suatu tindakan korektif yang kredibel.
Selain gemar memamerkan harta kekayaan, Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya putra pengurus pusat GP Ansor diduga memiliki sebuah bisnis. Bisnis tersebut berupa kosan mewah yang terletak di daerah Kebayoran, Jakarta Selatan. Terkait bisnis ini, Kementerian Keuangan akan mendalaminya. Kabar kepemilikan bisnis properti ini mulanya diungkapkan oleh sebuah akun Twitter. Kosan yang terdiri dari 2 lantai dan terletak di lokasi strategis ini dipasarkan melalui aplikasi pencarian kamar kos. Kosan mewah itu dipatok dengan harga 3,5 juta rupiah per bulannya. Di dalamnya terdapat sejumlah fasilitas seperti AC hingga TV. Kini Kementerian Keuangan bakal menelisik harta kekayaan yang dimiliki ayah Dandi, Rafael Alun Trisambodo. Pasalnya sebagai Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, harta Rafael bernilai fantastis, yaitu mencapai puluhan miliar rupiah. Untuk mengusut, Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan mencopot Rafael dari jabatannya. Pencopotan ini dilakukan agar jajarannya bisa melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Imbas ulah anaknya yang menganiaya putra petinggi GP Ansor, Rafael Alun Trisambodo, kini dicopot jabatannya dari Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan. Meski begitu, ia masih tetap akan menerima gaji dari pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh di kantor DJP pada Jumat 24 Februari. Nurmawan Nuh menjelaskan meski masih menerima gaji, namun tunjangan yang diberikan kepada pejabat Direktorat Jenderal Pajak itu tidak dapat dicairkan. Lebih lanjut, Awan menegaskan meski sudah dicopot jabatannya, Rafael Alun masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Penetapan status itu untuk mempermudah proses penyidikan terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Sementara itu dilansir dari tribunsumsel.com pada Jumat 24 Februari, Rafael Alun Trisambodo menjabat sebagai pejabat eselon 3 DJP. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS, pada PNS golongan 3 ada 4 macam. Pada golongan 3A akan memiliki gaji Rp2.579.400 sampai Rp4.236.400. Sementara pada golongan 3B yakni Rp2.688.500 hingga Rp4.415.600. Kemudian pada golongan 3C akan menerima gaji Rp2.802.000 hingga Rp4.602.400. Terakhir pada golongan 3D akan menerima gaji sebesar Rp2.920.000 hingga Rp4.797.000. Besaran gaji itu masih disesuaikan berdasarkan masa kerja golongan atau MKG. Kini Rafael hanya mendapat gaji tanpa tunjangan yang sebelumnya bisa ia dapatkan mulai dari Rp30.219.800 hingga Rp46.478.000 per bulannya. Namun, kabar terbaru kini Rafael sudah mengundurkan diri sebagai ASN. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya David 17 tahun, putra pengurus pusat GP Ansor dikeluarkan dari Universitas Prasetya Mulia, tempat dirinya berkuliah. Pihak kampus menilai tindakan yang dilakukan Dandi bertentangan dengan kode etik universitas. Surat keputusan ini dibagikan di akun Instagram Universitas Prasetya Mulia pada Jumat 24 Februari 2023. Adapun keputusan dikeluarkannya Mario terhitung sejak Kamis 23 Februari. Keputusan diambil setelah pimpinan kampus memantau perkembangan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Dandi. Tindakan Dandi dinilai bertentangan dengan kemanusiaan dan melanggar kode etik dan peraturan yang tercantum dalam buku pedoman mahasiswa Universitas Prasetya Mulia. Oleh karena itu, Civitas Kampus mengecam tindakan putra pejabat Dirjen Pajak tersebut. Pihak Universitas Prasetya Mulia juga mengaku prihatin atas kondisi dari David. Diketahui Dandi telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan pada Rabu 22 Februari. Selain Dandi, rekannya berinisial SLR 19 tahun juga ditetapkan sebagai tersangka.
SLR disebut Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arysyam Indradi berperan memprovokasi Dandi agar melakukan penganiayaan. Mulai hari ini Saudara RAT, saya minta untuk dicopot. Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot tugas dan jabatan Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. Pencopotan jabatan ini buntut dari aksi penganiayaan yang dilakukan putra Rafael, yakni Mario Dandi Satrio usia 20 tahun. Diketahui Mario menganiaya anak pengurus GP Ansor, yakni David usia 17 tahun, hingga mengalami pembengkakan otak dan tak sadarkan diri. Melalui konferensi pers pada Jumat 24 Februari 2023, Sri Mulyani mencopot jabatan Rafael Alun Trisambodo dari Ditjen Pajak. Keputusan ini diperoleh setelah Inspektorat Jenderal Kemenku melakukan pemeriksaan terhadap Rafael. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah Pasal 31 Ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Dalam pernyataannya, Sri Mulyani mengecam tindakan yang dilakukan oleh Mario. Pasalnya tindakan tersebut merupakan masalah pribadi, namun Direktorat Jenderal Kemenke ikut terdampak, sehingga pihaknya mengaku melakukan tindakan korektif dan kredibel dengan pencopotan jabatan Rafael. Kemudian Sri Mulyani juga mendoakan korban yakni David agar segera diberi kesembuhan. Selain itu, Sri Mulyani juga meminta maaf kepada David dan keluarga atas kejadian yang menghebohkan masyarakat Indonesia. Dalam pernyataannya, Sri Mulyani mengutuk perbuatan keji dari Mario. Bahkan ia tidak membenarkan perbuatan penganiayaan yang dilakukan putra Rafael. Saya ingin menyampaikan mengenai status Saudara RAT yang merupakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Saya sudah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dan dalam hal ini kewajaran dari harta dari Saudara RAT. Pada tanggal 23 Februari yang lalu, Inspektorat Jenderal telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Di dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melakukan pemeriksaan, maka mulai hari ini Saudara RAT, saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah Pasal 31 Ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan. Saya juga sudah meminta agar pemeriksaan pelanggaran disiplin Saudara RAT ditindaklanjuti. Telah dilakukan perbuatan yang tidak baik kepada. Terungkap motif anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio usia 20 tahun menganiaya putra pengurus GP Ansor David usia 17 tahun. Rupanya Mario menganiaya David lantaran aduan dari pacar yang berinisial AGH. Bahkan AGH sempat memancing korban David agar datang ke lokasi penganiayaan pada Senin 20 Februari silam. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arysyam Indradi. Ia mengatakan penganiayaan tersebut karena AGH yang mengadu kepada Mario. AGH melaporkan perbuatan yang tidak menyenangkan dari korban alias David. Sementara perlu diketahui David merupakan mantan kekasih AGH. Seusai mendengar aduan tersebut, Mario menjadi naik pitam dan ingin memberi pelajaran terhadap David. Mario sempat mencoba menghubungi korban namun tak mendapat respon. Siasat pun disusun Mario dengan cara AGH menghubungi korban dengan alasan hendak mengembalikan kartu pelajar. Lantas AGH menghubungi korban dan mengajak bertemu di Kompleks Grand Permata yang menjadi lokasi penganiayaan. Setibanya di lokasi, Mario datang bersama AGH dan seorang temannya yang berinisial S. Mereka datang menggunakan mobil Rubicon warna hitam. Lantas Mario langsung mengonfirmasi perbuatan tidak menyenangkan itu kepada
kepada korban. Bahkan sempat ada cekcok di antara keduanya hingga berujung pada penganiayaan. Nah, ini berawal dari adanya informasi yang diterima oleh tersangka dari Saudari A. Saudari A menyatakan ke tersangka bahwa telah dilakukan perbuatan yang tidak baik kepada saksi A. Untuk si anak yang bernama inisial AG ini, penganiayaan yang dilakukan anak seorang pejabat Dirjen Pajak kepada putra pengurus pusat GP Ansor disebut-sebut karena curhatan seorang wanita berinisial AGH 15 tahun. AGH sendiri saat ini telah diperiksa sebagai saksi terkait aksi penganiayaan tersebut. AGH sendiri merupakan kekasih Mario yang merupakan pelaku dan juga mantan pacar David, korban penganiayaan. Ia dipanggil ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 23 Februari 2023. Namun kedatangan AGH luput dari pantauan awak media. Wakil Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Henrikus Yosi mengatakan saat ini AGH masih menjalani pemeriksaan. Henrikus menjelaskan pemeriksaan tambahan kepada AGH dilakukan untuk mendalami keterlibatannya dalam kasus ini. Nantinya akan diperiksa apa saja obrolan yang menjadi pemicu penganiayaan tersebut. Sebelumnya Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes AD Arisyam Indradi mengatakan aksi penganiayaan ini bermula ketika seorang remaja perempuan berinisial AGH mengadu soal perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan korban kepadanya. Awalnya AGH menghubungi David dengan alasan ingin mengembalikan kartu pelajarnya. Dari sana diketahui di mana keberadaan korban. Bukannya mengembalikan kartu pelajar, AGH datang bersama Mario lalu melakukan penganiayaan. Akibatnya korban mengalami koma selama 2 hari. Itulah yang kami akan dalami, kita cocokkan dengan keterangan saksi maupun hasil olah TKP tim identifikasi kami. Si kawan ini udah diperiksa belum? Untuk si anak yang bernama inisial AG ini sudah dilakukan pemeriksaan, tapi kami akan melakukan pemeriksaan tambahan kembali untuk lebih mendetailkan rincian apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan yang S ini bersama dengan AG. Ini ada. Berekam detik-detik penganiayaan anak pengurus GP Ansor yakni David usia 17 tahun telah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 23 Februari 2023. Berekam video itu merupakan teman dari pelaku penganiayaan yakni Mario Dandi Satrio atau MDS usia 20 tahun. Tersangka berinisial SLR usia 19 tahun ditetapkan sebagai tersangka lantaran mengiyakan ajakan tersangka Mario memukuli korban. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol AD Arisyam Indradi. Pihaknya mengatakan SLR berada di lokasi kejadian. Bahkan tersangka baru ini terlibat dalam aksi penganiayaan yang dilakukan Mario. Saat ini tersangka sudah diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Kombes AD juga membeberkan peran SLR. Peran pertama tersangka yakni mengiyakan ajakan Mario untuk menganiaya David. Tak hanya itu, tersangka SLR juga berperan merekam aksi penganiayaan tersebut menggunakan ponsel Mario. Sementara kekasih Mario yang berinisial AGH usia 15 tahun sempat menjadi trending di Twitter. Pasalnya disebut AGH berada di lokasi penganiayaan. Bahkan AGH disebut sempat memancing korban agar ke lokasi penganiayaan tersebut. Oleh sebab itu penyidik Polres Metro Jakarta akan memeriksa AGH. Apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan tersangka, dengan kawannya, hingga terjadi suatu peristiwa Senin malam itu. Nah, ini kami juga akan melakukan pemeriksaan lagi terhadap si AG ini. AG ini teman perempuannya tambahannya kapan, Pak? Hari ini sedang berlangsung juga untuk yang kawan si tersangka itu, si inisial S itu. Bang, ya kalau si A itu saat kejadian itu ada di lokasi atau tidak?
inisial AG ini ya. Inisial AG ini pada saat kejadian ada di TKP. Jadi si tersangka inisial D, kemudian kawannya yang S ini bersama dengan AG ini ada di TKP. Nah, apa ini keterlibatan atau peran dari setiap orang ini sebelum kejadian, kemudian sampai di TKP dan setelah kejadian itu? Ada kemungkinan untuk dijadikan tersangka juga atau Nah, ini masih dalam proses pendalaman. Tentu saja kita melalui mekanisme sesuai prosedur. Kita tidak boleh berasumsi, tetapi benar-benar sesuai dengan fakta. Fakta-fakta yang terjadi sebenarnya di TKP pada waktu kejadian tersebut. Dan kalau untuk kondisi korban sendiri saat ini? Saat ini korban masih dalam perawatan medis di rumah sakit. Jadi korban saat ini masih tetap berada di rumah sakit untuk menjalani perawatan medis. Belum bisa dimintai keterangan ya Pak? Atau belum bisa komunikasi untuk korban? Sampai saat ini yang bersangkutan belum bisa, karena masih dalam tahap perawatan medis itu. Menyampaikan dan memanjatkan doa untuk saudara David. Semoga saudara David. Menteri Keuangan Sri Mulyani turut menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga pengurus pusat GP Ansor Jonathan Latumahina yang anaknya dianiaya oleh putra pejabat pajak bernama Mario Dendi Satrio. Ia juga mendoakan agar korban penganiayaan yakni David Ozora segera diberikan kesembuhan. Tanya itu, Sri Mulyani juga mengutuk perbuatan yang sudah dilakukan oleh Mario hingga membuat David sempat koma. Diketahui David saat ini masih terbaring lemah di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan setelah sebelumnya dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta Barat. Sri Mulyani berharap kondisi David dapat segera pulih dan kembali beraktivitas seperti biasa. Hal ini disampaikan Sri Mulyani saat konferensi pers yang digelar oleh Kementerian Keuangan pada Jumat 24 Februari. Tanya itu mewakili seluruh staf kementerian yang dipimpinnya. Begitu pula dengan DJP, ia juga meminta maaf atas tindakan penganiayaan yang dilakukan terhadap David. Sebagai pimpinan di Kementerian Keuangan, ia pun menegaskan bahwa tindakan keji yang dilakukan oleh putra dari Rafael Aluntri Sambodo yang memegang posisi sebagai Kabag Umum Kantor DJP Jakarta Selatan II sangat tidak dibenarkan. Ia pun mengutuk perbuatan Mario yang sudah membuat David sampai koma. Diketahui Sri Mulyani juga mencopot jabatan Rafael Aluntri Sambodo, ayah dari pelaku penganiayaan, di mana Rafael memegang posisi sebagai Kabag Umum Kantor DJP Jakarta Selatan II. Selain itu, ia juga menerbitkan surat pemeriksaan terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh Rafael. Sementara itu, pelaku penganiayaan Mario Dendi kini telah berstatus tersangka dan ditahan sejak Rabu lalu. Akibat tindakan penganiayaan yang dilakukannya, pemuda berusia 20 tahun itu pun terancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Kami semuanya seperti tadi telah dibuka oleh Pak Wamen dan juga Pak Prastowo menyampaikan dan memanjatkan doa untuk saudara David dan mendoakan semoga saudara David dapat segera mendapatkan kesembuhan. Kami juga meminta kepada seluruh keluarga dan kepada saudara David atas kejadian yang sama sekali tidak dapat dibenarkan, dan kami mengutuk tindakan keji penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu putra dari jajaran Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David. Rafael Aluntri Sambodo, ayah Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya David 17 tahun. Putra pengurus pusat GP Ansor meminta maaf atas tindakan yang dilakukan anaknya. Ia mengakui bahwa perbuatan anaknya salah hingga membuat korban mengalami koma. Rafael juga siap diperiksa harta kekayaannya lantaran disebut-sebut bernilai fantastis. Mulanya Rafael meminta maaf kepada keluarga korban hingga keluarga besar GP Ansor. Pasalnya korban mengalami trauma akibat luka serius seusai dianiaya Mario putranya. Dirinya menyadari bahwa perbuatan putranya salah dan membuat kegaduhan di masyarakat. Oleh karena itu pihaknya akan mengikuti seluruh proses dari kepolisian.
Menurut Rafael, permasalahan yang dilakukan putranya merupakan permasalahan pribadi dan tidak menyangkut institusi. Suara Rafael terdengar bergetar kala mengucapkan permintaan maaf tersebut. Selain meminta maaf, Rafael juga siap buka-bukaan terkait harta kekayaan yang ia miliki. Dirinya juga siap untuk diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani turut mengomentari tindakan penganiayaan yang dilakukan putra Rafael. Ia juga mengecam gaya hidup mewahnya yang diumbar di media sosial. Ditulis melalui Instagram pribadinya pada Rabu 22 Februari, Sri Mulyani menilai tindakan Mario tersebut bisa menciptakan reputasi negatif kepada seluruh jajaran Kemenko. Oleh karena itu, ia mendukung penanganan hukum dari penegak hukum. Saya, Rafael Aluntri Sambodo, orang tua dari Mario Dendi, dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David dan keluarga besar Bapak Jonathan, keluarga besar PBNU, dan keluarga besar GP Ansor, dikarenakan perbuatan putra saya telah menyebabkan luka serius dan trauma yang mendalam. Saya selalu mendoakan kesembuhan Mas David, dan dalam kesempatan ini saya juga ingin menegaskan bahwa hal ini merupakan masalah pribadi keluarga kami, dan kami akan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya menyadari bahwa tindakan putra saya yang salah sehingga merugikan orang lain, mengecewakan dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan saya, sebagai bentuk pertanggungan jawab, saya siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki. Obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si Masih menjadi teka-teki percakapan antara pelaku penganiayaan Mario Dandi Satrio usia 20 tahun dengan kekasihnya yang berinisial AGH usia 15 tahun. Pasalnya percakapan di antara keduanya menjadi penyebab Mario menganiaya putra pengurus GP Ansor yakni David usia 17 tahun. Pihak yang berwajib pun melakukan pemeriksaan terhadap AGH untuk mendalami percakapan di antara keduanya sebelum aksi penganiayaan. Hal tersebut disampaikan oleh Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Henrikus Yosi. Pihaknya mengatakan AGH telah menjalani pemeriksaan pada Kamis 23 Februari 2023. Namun penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan menjadwalkan pemeriksaan tambahan AGH. Hal itu dilakukan guna mencari tahu apa saja obrolan yang dilakukan antara AGH dan tersangka. Sejauh ini penyidik menduga obrolan antara Mario dengan AGH menjadi pemicu penganiayaan. Obrolan di antara keduanya pun terkait aduan AGH kepada Mario soal perilaku tidak baik David kepadanya. Perlu diketahui AGH sendiri merupakan kekasih Mario, namun AGH juga merupakan mantan pacar David. Sehingga aduan terkait perilaku tidak menyenangkan itu membuat Mario naik pitam. Lantas Mario sempat mencoba untuk menghubungi David namun tidak direspon. Hal itulah yang membuat Mario mencari siasat untuk bertemu dengan korban. Siasat itu dilakukan dengan melibatkan AGH untuk menghubungi David dengan alasan hendak mengembalikan kartu pelajar. Lantas AGH menghubungi korban dan mengajak bertemu di Komplek Grand Permata yang menjadi lokasi penganiayaan. Setibanya di lokasi, Mario datang bersama AGH dan seorang temannya yang berinisial S. Lantas Mario langsung mengonfirmasi perbuatan tidak menyenangkan itu kepada korban. Bahkan sempat ada cekcok di antara keduanya hingga berujung pada penganiayaan. Sudah dilakukan pemeriksaan, tapi kami akan melakukan pemeriksaan tambahan kembali untuk lebih mendetailkan rincian apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan tersangka, dengan kawannya, hingga terjadi suatu peristiwa Senin malam itu. Untuk si anak yang bernama inisial AG ini, kronologi penganiayaan putra pejabat Dirjen Pajak Jakarta Selatan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor terungkap. Insiden ini bermula dari curhatan seorang wanita. Mereka kemudian menyusun rencana untuk menganiaya korban hingga babak belur.
Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan peristiwa penganiayaan korban bernama David terjadi di Pesanggerahan Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kejadian penganiayaan ini bermula saat pelaku Mario Dandi Satrio menerima laporan dari pacarnya AGH 15 tahun. Kepada Mario, AGH mengaku mendapatkan perbuatan tidak menyenangkan dari David yang juga mantan kekasihnya. Merasa geram dengan perbuatan David, Mario lantas mencoba menghubungi korban. Namun David tak memberikan respon meskipun beberapa kali dihubungi. Lantaran tak kunjung bisa ditemui dan dihubungi, Mario kemudian menyusun siasat yang meminta AGH untuk menghubungi David dan bertanya soal keberadaan korban. Kala itu AGH menyampaikan ingin mengembalikan kartu pelajar milik korban. David yang tak tahu apa-apa kemudian memberitahu kepada AGH jika ia sedang berada di rumah temannya R di Kompleks Grand Permata di Ulu Jamik. Mario kemudian mendatangi David bersama AGH dan seorang lainnya berinisial S. Sempat terjadi cekcok antara Mario dan David sebelum akhirnya terjadi penganiayaan. Video penganiayaan yang diduga dilakukan Mario Dandi Satrio 20 tahun kepada anak pengurus pusat GP Ansor David 17 tahun beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut terlihat bagaimana brutalnya pelaku penganiayaan. Di akhir video terdengar pelaku mengaku tak takut untuk dilaporkan. Dalam video berdurasi 56 detik tersebut, pria yang diduga David terlihat sudah tergeletak tak berdaya di aspal. Meski demikian, pria diduga Mario terus menendang kepala dan perut korban. Ia juga terlihat kegirangan melihat korban terkapar. Tak berselang lama, pria tersebut menantang agar korban melaporkan dirinya. Video terhenti saat ada teriakan dari seseorang yang diduga melihat aksi brutal tersebut. Terkait beredarnya video penganiayaan ini, Ketua LBH Pusat GP Ansor, Abdul Qadir, buka suara. Abdul Qadir mengatakan perbuatan yang dilakukan Mario terhadap David merupakan hal yang keji serta bertentangan dengan norma kehidupan bermasyarakat. Pihaknya akan melaporkan perekam dan penyebar video kekerasan tersebut kepada pihak kepolisian. Ia lantas mengimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarkan video kekerasan tersebut. Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David Putra, pengurus GP Ansor, kini menjadi perbincangan publik. Atas kasus tersebut, ayah David, Jonathan Latumahina, menegaskan tidak ada kata damai dan proses hukum akan terus berlanjut. Lantas, siapakah sosok Jonathan Latumahina? Jonathan mengatakan proses hukum atas kasus penganiayaan yang menyebabkan putranya koma itu terus berjalan. Melalui cuitannya di sosial media, ayah David mengungkap bahwa pihak keluarga pelaku sudah mendatangi rumahnya dan meminta maaf. Jonathan mengaku memaafkan atas aksi kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap anaknya. Meski demikian, Jonathan menyebut akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas. Terlebih, orang tua pelaku yang merupakan pejabat pajak ini sudah ditahan oleh pihak Polres Jakarta Selatan. Diketahui Jonathan Latumahina merupakan salah satu tokoh ternama di GP Ansor. Dia merupakan tim cyber pengurus pusat GP Ansor. Oleh karenanya ia berada di bawah komando Menteri Agama Republik Indonesia Yahud Khalil Haumas. Sebagai informasi, GP Ansor merupakan salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama yang bergerak di bidang kepemudaan dan kepemasyarakatan. Dalam akun Twitternya, nampak Jonathan memiliki beberapa tato yang melekat di tubuhnya. Ia sempat mengunggah foto dirinya dengan sang anak setelah aksi penganiayaan itu. Jonathan juga sangat aktif mengomentari berbagai isu di sosial media. Beredar detik-detik video diduga penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap anak pengurus GP Ansor berinisial DA. Dalam video yang berdurasi kurang dari 1 menit itu terlihat bagaimana Dandi melakukan kekerasan brutal hingga membuat korban koma. Bahkan dalam video itu terdengar ucapan pelaku yang menyatakan tak takut jika korban meninggal dunia karena ulahnya. Kengerian potongan video itu menunjukkan Mario menendang kepala DA berulang kali hingga korban tak berdaya. Pada video tersebut terdengar juga ucapan pelaku yang menyatakan tak takut jika dilaporkan polisi. Bahkan Mario menyatakan tak peduli jika korban akhirnya meninggal dunia.
Terkait keberedarannya video detik-detik penganiayaan terhadap korban tersebut, Ketua Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Ansor, Abdul Qadir meminta agar semua pihak menghentikan penyebaran video itu. Ia menyebut perekaman dan penyebaran video itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma. Abdul mengatakan pihaknya meminta pihak polisian untuk menyelidiki sosok perekam hingga penyebar video tersebut. Diketahui video tersebut beredar setelah tak lama ayahnya Mario Rafael Alun yang sebagai Kabag Umum Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan menyampaikan video permohonan maaf dan penyesalannya. Dalam video permintaan maaf itu, Rafael menyatakan bahwa kasus ini adalah kasus pribadi keluarganya yang akan dihadapi sesuai proses hukum yang kini tengah berjalan. Rafael juga menyatakan siap bertanggung jawab memberikan klarifikasi soal sumber harta kekayaannya. Dirinya siap buka-bukaan soal harta kekayaan yang viral diberitakan di berbagai media dan sosial media. Dia pun turut menyampaikan permintaan maaf kepada Kementerian Keuangan yang kini citranya tercoreng akibat kasus anaknya. Terbaru, kini ayah Mario sekaligus pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo tersebut dicopot dari jabatannya. Pencopotan itu disampaikan langsung oleh Kementerian Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers pada Jumat 24 Februari hari ini. Sri Mulyani menyatakan jika Rafael telah dicopot dari tugasnya dan jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Akan tetapi, Rafael kini masih menjadi pegawai di kantor pajak. Polres Metro Jakarta Selatan berhasil mengamankan CCTV detik-detik penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio, usia 20 tahun terhadap David, usia 17 tahun. Dalam rekaman CCTV itu nampak Mario memukul hingga menendang korban. Bahkan tersorot pula ekspresi Mario saat menganiaya David pada Senin 20 Februari 2023. Alih-alih merasa bersalah, Mario dengan percaya diri menendang kepala David dengan sangat kencang. Bahkan teman Mario yang berinisial SLR merekam kejadian tersebut. Dari video tersebut nampak Mario mendongakkan dagu saat menganiaya korban. Hal itu menunjukkan jika pelaku tak merasa bersalah terkait tindakannya. Padahal biasanya orang akan menundukkan kepala jika ia merasa bersalah. Kemudian dalam video tersebut nampak Mario terus memukul hingga menendang kepala korban secara berulang kali. Padahal terlihat David sudah dalam keadaan terkapar di aspal jalan. Hal senada juga disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Adi Arisiam Indradi. Ia mengatakan pelaku menganiaya korban berkali-kali sampai terjatuh. Tak hanya kepala, pelaku bahkan juga menendang perut korban. Bahkan Mario terlihat kegirangan melihat korban terkapar. Tak lama kemudian pelaku justru menantang korban agar melaporkan dirinya. Namun kini Ketua LBH Pusat GP Ansor, Abdul Qadir buka suara terkait video penganiayaan yang beredar di media sosial. Pihaknya akan melaporkan perekam dan penyebar video kekerasan tersebut kepada pihak kepolisian. Ia pun menghimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarkan video kekerasan tersebut. Tentu adalah suatu masalah pribadi, namun telah menimbulkan Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio merupakan permasalahan pribadi, di mana Mario melakukan penganiayaan setelah mendapat aduan dari sang kekasih atas perilaku tak baik yang dilakukan oleh David, anak petinggi GP Ansor. Meski begitu, aksi Mario itu disebut turut mencoreng institusi Kementerian Keuangan. Hal ini disampaikan oleh Sri Mulyani pada konferensi pers yang digelar oleh Kementerian Keuangan pada hari ini Jumat 24 Februari 2023. Dalam kesempatan itu, ia mengakui bahwa permasalahan ini sudah masuk ke ranah masalah pribadi antar pihak yang terlibat. Namun menurutnya, pelaku penyandang mantan anak pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, sehingga aksinya itu mencoreng nama institusi tersebut bahkan Kementerian Keuangan. Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan akan mengambil tindakan kolektif yang kredibel agar kasus ini tidak terulang kembali. Ia pun turut menyoroti aksi pamer harta yang dilakukan oleh Mario di media sosial. Sri Mulyani kembali mengingatkan bahwa jajaran Kemenkeu yang memiliki gaya hidup mewah telah menimbulkan persepsi negatif. Bahkan hal itu menimbulkan erosi kepercayaan dari seluruh masyarakat terhadap Kemenkeu dan Dirjen Pajak. Masyarakat akan dibuat bertanya-tanya mengenai sumber kemewahan yang diperoleh tersebut.
Sri Mulyani mengatakan bahwa perilaku dari Mario disebut mengkhianati dan mencederai seluruh jajaran Kemenkeu. Padahal ia merasa yakin bahwa sebagian besar jajaran Kemenkeu sudah bekerja secara jujur dan profesional. Sehingga atas insiden tersebut, Sri Mulyani langsung mencopot jabatan dari ayah Mario Rafael Alun Trisambodo dari Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Dan kami mengutuk tindakan keji penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu putra dari jajaran Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Tindakan tersebut tentu adalah suatu masalah pribadi, namun telah menimbulkan suatu dampak yang sangat besar terhadap persepsi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Kami menyampaikan beberapa langkah untuk bisa meyakinkan kepada publik suatu tindakan korektif yang kredibel. Selain gemar memamerkan harta kekayaan, Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya putra pengurus pusat GP Ansor diduga memiliki sebuah bisnis. Bisnis tersebut berupa kosan mewah yang terletak di daerah Kebayoran, Jakarta Selatan. Terkait bisnis ini, Kementerian Keuangan akan mendalaminya. Kabar kepemilikan bisnis properti ini mulanya diungkapkan oleh sebuah akun Twitter. Kosan yang terdiri dari 2 lantai dan terletak di lokasi strategis ini dipasarkan melalui aplikasi pencarian kamar kos. Kosan mewah itu dipatok dengan harga 3,5 juta rupiah per bulannya. Di dalamnya terdapat sejumlah fasilitas seperti AC hingga TV. Kini Kementerian Keuangan bakal menelisik harta kekayaan yang dimiliki ayah Dandi, Rafael Alun Trisambodo. Pasalnya sebagai Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, harta Rafael bernilai fantastis, yaitu mencapai puluhan miliar rupiah. Untuk mengusut, Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan mencopot Rafael dari jabatannya. Pencopotan ini dilakukan agar jajarannya bisa melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Imbas ulah anaknya yang menganiaya putra petinggi GP Ansor, Rafael Alun Trisambodo, kini dicopot jabatannya dari Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan. Meski begitu, ia masih tetap akan menerima gaji dari pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh di kantor DJP pada Jumat 24 Februari. Nurmawan Nuh menjelaskan meski masih menerima gaji, namun tunjangan yang diberikan kepada pejabat Direktorat Jenderal Pajak itu tidak dapat dicairkan. Lebih lanjut, Awan menegaskan meski sudah dicopot jabatannya, Rafael Alun masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Penetapan status itu untuk mempermudah proses penyidikan terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Sementara itu dilansir dari tribunsumsel.com pada Jumat 24 Februari, Rafael Alun Trisambodo menjabat sebagai pejabat eselon 3 DJP. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS, pada PNS golongan 3 ada 4 macam. Pada golongan 3A akan memiliki gaji Rp2.579.400 sampai Rp4.236.400. Sementara pada golongan 3B yakni Rp2.688.500 hingga Rp4.415.600. Kemudian pada golongan 3C akan menerima gaji Rp2.802.000 hingga Rp4.602.400. Terakhir pada golongan 3D akan menerima gaji sebesar Rp2.920.000 hingga Rp4.797.000. Besaran gaji itu masih disesuaikan berdasarkan masa kerja golongan atau MKG. Kini Rafael hanya mendapat gaji tanpa tunjangan yang sebelumnya bisa ia dapatkan mulai dari Rp37.219.800 hingga Rp46.478.000 per bulannya. Namun, kabar terbaru kini Rafael sudah mengundurkan diri sebagai ASN.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya David 17 tahun, putra pengurus pusat GP Ansor, dikeluarkan dari Universitas Prasetya Mulia, tempat dirinya berkuliah. Pihak kampus menilai tindakan yang dilakukan Dandi bertentangan dengan kode etik universitas. Surat keputusan ini dibagikan di akun Instagram Universitas Prasetya Mulia pada Jumat 24 Februari 2023. Adapun keputusan dikeluarkannya Mario terhitung sejak Kamis 23 Februari. Keputusan diambil setelah pimpinan kampus memantau perkembangan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Dandi. Tindakan Dandi dinilai bertentangan dengan kemanusiaan dan melanggar kode etik dan peraturan yang tercantum dalam buku pedoman mahasiswa Universitas Prasetya Mulia. Oleh karena itu, Civitas Kampus mengecam tindakan putra pejabat Dirjen Pajak tersebut. Pihak Universitas Prasetya Mulia juga mengaku prihatin atas kondisi dari David. Diketahui Dandi telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan pada Rabu 22 Februari. Selain Dandi, rekannya berinisial SLR 19 tahun juga ditetapkan sebagai tersangka. SLR disebut Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arysyam Indradi berperan memprovokasi Dandi agar melakukan penganiayaan. Mulai hari ini Saudara RAT, saya minta untuk dicopot. Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot tugas dan jabatan Direktorat Jenderal Pajak Rafael Aluntri Sambodo. Pencopotan jabatan ini buntut dari aksi penganiayaan yang dilakukan putra Rafael, yakni Mario Dandi Satrio usia 20 tahun. Diketahui Mario menganiaya anak pengurus GP Ansor, yakni David usia 17 tahun, hingga mengalami pembengkakan otak dan tak sadarkan diri. Melalui konferensi pers pada Jumat 24 Februari 2023, Sri Mulyani mencopot jabatan Rafael Aluntri Sambodo dari Ditjen Pajak. Keputusan ini diperoleh setelah Inspektorat Jenderal Kemenku melakukan pemeriksaan terhadap Rafael. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah Pasal 31 Ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Dalam pernyataannya, Sri Mulyani mengecam tindakan yang dilakukan oleh Mario. Pasalnya tindakan tersebut merupakan masalah pribadi, namun Direktorat Jenderal Kemenke ikut terdampak, sehingga pihaknya mengaku melakukan tindakan korektif dan kredibel dengan pencopotan jabatan Rafael. Kemudian Sri Mulyani juga mendoakan korban yakni David agar segera diberi kesembuhan. Selain itu, Sri Mulyani juga meminta maaf kepada David dan keluarga atas kejadian yang menghebohkan masyarakat Indonesia. Dalam pernyataannya, Sri Mulyani mengutuk perbuatan keji dari Mario. Bahkan ia tidak membenarkan perbuatan penganiayaan yang dilakukan putra Rafael. Saya ingin menyampaikan mengenai status Saudara RAT yang merupakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Saya sudah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dan dalam hal ini kewajaran dari harta dari Saudara RAT. Pada tanggal 23 Februari yang lalu, Inspektorat Jenderal telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Di dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melakukan pemeriksaan, maka mulai hari ini Saudara RAT, saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah Pasal 31 Ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan. Saya juga sudah meminta agar pemeriksaan pelanggaran disiplin Saudara RAT ditindaklanjuti. Telah dilakukan
perbuatan yang tidak baik kepada. Terungkap motif anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio usia 20 tahun menganiaya putra pengurus GP Ansor David usia 17 tahun. Rupanya Mario menganiaya David lantaran aduan dari pacar yang berinisial AGH. Bahkan AGH sempat memancing korban David agar datang ke lokasi penganiayaan pada Senin 20 Februari silam. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes AD Ari Siam Indradi. Ia mengatakan penganiayaan tersebut karena AGH yang mengadu kepada Mario. AGH melaporkan perbuatan yang tidak menyenangkan dari korban alias David. Sementara perlu diketahui, David merupakan mantan kekasih AGH. Seusai mendengar aduan tersebut, Mario menjadi naik pitam dan ingin memberi pelajaran terhadap David. Mario sempat mencoba menghubungi korban namun tak mendapat respon. Siasat pun disusun Mario dengan cara AGH menghubungi korban dengan alasan hendak mengembalikan kartu pelajar. Lantas AGH menghubungi korban dan mengajak bertemu di Kompleks Grand Permata yang menjadi lokasi penganiayaan. Setibanya di lokasi, Mario datang bersama AGH dan seorang temannya yang berinisial S. Mereka datang menggunakan mobil Rubicon warna hitam. Lantas Mario langsung mengonfirmasi perbuatan tidak menyenangkan itu kepada korban. Bahkan sempat ada cekcok di antara keduanya hingga berujung pada penganiayaan. Nah, ini berawal dari adanya informasi yang diterima oleh tersangka dari Saudari A. Saudari A menyatakan ke tersangka bahwa telah dilakukan perbuatan yang tidak baik kepada saksi A. Untuk si anak yang bernama inisial AG ini, penganiayaan yang dilakukan anak seorang pejabat Dirjen Pajak kepada putra pengurus pusat GP Ansor disebut-sebut karena curhatan seorang wanita berinisial AGH 15 tahun. AGH sendiri saat ini telah diperiksa sebagai saksi terkait aksi penganiayaan tersebut. AGH sendiri merupakan kekasih Mario yang merupakan pelaku dan juga mantan pacar David, korban penganiayaan. Ia dipanggil ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 23 Februari 2023. Namun kedatangan AGH luput dari pantauan awak media. Wakil Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Henrikus Yosi mengatakan saat ini AGH masih menjalani pemeriksaan. Henrikus menjelaskan pemeriksaan tambahan kepada AGH dilakukan untuk mendalami keterlibatannya dalam kasus ini. Nantinya akan diperiksa apa saja obrolan yang menjadi pemicu penganiayaan tersebut. Sebelumnya Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes AD Ari Siam Indradi mengatakan aksi penganiayaan ini bermula ketika seorang remaja perempuan berinisial AGH mengadu soal perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan korban kepadanya. Awalnya AGH menghubungi David dengan alasan ingin mengembalikan kartu pelajarnya. Dari sana diketahui di mana keberadaan korban. Bukannya mengembalikan kartu pelajar, AGH datang bersama Mario lalu melakukan penganiayaan. Akibatnya korban mengalami koma selama 2 hari. Itulah yang kami akan dalami, kita cocokkan dengan keterangan saksi maupun hasil olah TKP tim identifikasi kami. Si kawan ini udah diperiksa belum? Untuk si anak yang bernama inisial AG ini sudah dilakukan pemeriksaan, tapi kami akan melakukan pemeriksaan tambahan kembali untuk lebih mendetailkan rincian apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan yang S ini bersama dengan AG. Ini ada. Merekam detik-detik penganiayaan anak pengurus GP Ansor yakni David usia 17 tahun telah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 23 Februari 2023. Merekam video itu merupakan teman dari pelaku penganiayaan yakni Mario Dandi Satrio atau MDS usia 20 tahun. Tersangka berinisial SLR usia 19 tahun ditetapkan sebagai tersangka lantaran mengiyakan ajakan tersangka Mario memukuli korban.
Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol AD Arisiam Indradi. Pihaknya mengatakan SLR berada di lokasi kejadian. Bahkan tersangka baru ini terlibat dalam aksi penganiayaan yang dilakukan Mario. Saat ini tersangka sudah diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Kombes AD juga membeberkan peran SLR. Peran pertama tersangka yakni mengiyakan ajakan Mario untuk menganiaya David. Tak hanya itu, tersangka SLR juga berperan merekam aksi penganiayaan tersebut menggunakan ponsel Mario. Sementara kekasih Mario yang berinisial AGH usia 15 tahun sempat menjadi trending di Twitter. Pasalnya disebut AGH berada di lokasi penganiayaan. Bahkan AGH disebut sempat memancing korban agar ke lokasi penganiayaan tersebut. Oleh sebab itu penyidik Polres Metro Jakarta akan memeriksa AGH. Apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan tersangka, dengan kawannya, hingga terjadi suatu peristiwa Senin malam itu. Nah, ini kami juga akan melakukan pemeriksaan lagi terhadap si AG ini. AG ini teman perempuannya, Pak? Kapan, Pak? Hari ini sedang berlangsung juga untuk yang kawan si tersangka itu, si inisial S itu. Bang, ya kalau si A itu saat kejadian itu ada di lokasi atau tidak? Inisial AG ini ya. Inisial AG ini pada saat kejadian ada di TKP. Jadi si tersangka inisial D, kemudian kawannya yang S ini bersama dengan AG ini ada di TKP. Nah, apa ini keterlibatan atau peran dari setiap orang ini? Sebelum kejadian, kemudian sampai di TKP, dan setelah kejadian itu. Ada kemungkinan untuk dijadikan tersangka juga atau? Nah, ini masih dalam proses pendalaman. Tentu saja kita melalui mekanisme sesuai prosedur. Kita tidak boleh berasumsi, tetapi benar-benar sesuai dengan fakta. Fakta-fakta yang terjadi sebenarnya di TKP pada waktu kejadian tersebut. Dan kalau untuk kondisi korban sendiri saat ini? Saat ini korban masih dalam perawatan medis di rumah sakit. Jadi korban saat ini masih tetap berada di rumah sakit untuk menjalani perawatan medis. Belum bisa diminta keterangan ya, Pak? Atau belum bisa komunikasi untuk korban? Sampai saat ini yang bersangkutan belum bisa, karena masih dalam tahap perawatan medis itu. Menyampaikan dan memanjatkan doa untuk saudara David. Semoga saudara David. Menteri Keuangan Sri Mulyani turut menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga pengurus pusat GP Ansor Jonathan Latumahina yang anaknya dianiaya oleh putra pejabat pajak bernama Mario Dendi Satrio. Ia juga mendoakan agar korban penganiayaan yakni David Ozora segera diberikan kesembuhan. Tanya itu, Sri Mulyani juga mengutuk perbuatan yang sudah dilakukan oleh Mario hingga membuat David sempat koma. Diketahui David saat ini masih terbaring lemah di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan, setelah sebelumnya dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta Barat. Sri Mulyani berharap kondisi David dapat segera pulih dan kembali beraktivitas seperti biasa. Hal ini disampaikan Sri Mulyani saat konferensi pers yang digelar oleh Kementerian Keuangan pada Jumat 24 Februari. Tanya itu mewakili seluruh staf kementerian yang dipimpinnya. Begitu pula dengan DJP, ia juga meminta maaf atas tindakan penganiayaan yang dilakukan terhadap David. Sebagai pimpinan di Kementerian Keuangan, ia pun menegaskan bahwa tindakan keji yang dilakukan oleh putra dari Rafael Aluntri Sambodo yang memegang posisi sebagai Kabag Umum Kantor DJP Jakarta Selatan II sangat tidak dibenarkan. Ia pun mengutuk perbuatan Mario yang sudah membuat David sampai koma. Diketahui Sri Mulyani juga mencopot jabatan Rafael Aluntri Sambodo, ayah dari pelaku penganiayaan, di mana Rafael memegang posisi sebagai Kabag Umum Kantor DJP Jakarta Selatan II. Selain itu, ia juga menerbitkan surat pemeriksaan terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh Rafael. Sementara itu, pelaku penganiayaan Mario Dendi kini telah berstatus tersangka dan ditahan sejak Rabu lalu. Akibat tindakan penganiayaan yang dilakukannya, pemuda berusia 20 tahun itu pun terancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Kami semuanya seperti tadi telah dibuka oleh Pak Wamen dan juga Pak Prastowo menyampaikan dan memanjatkan doa untuk saudara David dan mendoakan semoga saudara David dapat segera mendapatkan kesembuhan. Kami juga meminta
kepada seluruh keluarga dan kepada saudara David atas kejadian yang sama sekali tidak dapat dibenarkan, dan kami mengutuk tindakan keji penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu putra dari jajaran Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak. Dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David. Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya David 17 tahun. Putra pengurus pusat GP Ansor meminta maaf atas tindakan yang dilakukan anaknya. Ia mengakui bahwa perbuatan anaknya salah hingga membuat korban mengalami koma. Rafael juga siap diperiksa harta kekayaannya lantaran disebut-sebut bernilai fantastis. Mulanya Rafael meminta maaf kepada keluarga korban hingga keluarga besar GP Ansor. Pasalnya korban mengalami trauma akibat luka serius seusai dianiaya Mario putranya. Dirinya menyadari bahwa perbuatan putranya salah dan membuat kegaduhan di masyarakat. Oleh karena itu pihaknya akan mengikuti seluruh proses dari kepolisian. Menurut Rafael, permasalahan yang dilakukan putranya merupakan permasalahan pribadi dan tidak menyangkut institusi. Suara Rafael terdengar bergetar kala mengucapkan permintaan maaf tersebut. Selain meminta maaf, Rafael juga siap buka-bukaan terkait harta kekayaan yang ia miliki. Dirinya juga siap untuk diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani turut mengomentari tindakan penganiayaan yang dilakukan putra Rafael. Ia juga mengecam gaya hidup mewahnya yang diumbar di media sosial. Ditulis melalui Instagram pribadinya pada Rabu 22 Februari, Sri Mulyani menilai tindakan Mario tersebut bisa menciptakan reputasi negatif kepada seluruh jajaran Kemenko. Oleh karena itu, ia mendukung penanganan hukum dari penegak hukum. Saya, Rafael Alun Trisambodo, orang tua dari Mario Dandi, dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David dan keluarga besar Bapak Jonathan, keluarga besar PBNU, dan keluarga besar GP Ansor, dikarenakan perbuatan putra saya telah menyebabkan luka serius dan trauma yang mendalam. Saya selalu mendoakan kesembuhan Mas David, dan dalam kesempatan ini saya juga ingin menegaskan bahwa hal ini merupakan masalah pribadi keluarga kami, dan kami akan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya menyadari bahwa tindakan putra saya yang salah sehingga merugikan orang lain, mengecewakan dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan saya, sebagai bentuk pertanggungan jawab, saya siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki. Obrolan-obrolan yang dilakukan di antara masih menjadi teka-teki percakapan antara pelaku penganiayaan Mario Dandi Satrio usia 20 tahun dengan kekasihnya yang berinisial AGH usia 15 tahun. Pasalnya percakapan di antara keduanya menjadi penyebab Mario menganiaya putra pengurus GP Ansor yakni David usia 17 tahun. Pihak yang berwajib pun melakukan pemeriksaan terhadap AGH untuk mendalami percakapan di antara keduanya sebelum aksi penganiayaan. Hal tersebut disampaikan oleh Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Henrikus Yosi. Pihaknya mengatakan AGH telah menjalani pemeriksaan pada Kamis 23 Februari 2023. Namun penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan menjadwalkan pemeriksaan tambahan AGH. Hal itu dilakukan guna mencari tahu apa saja obrolan yang dilakukan antara AGH dan tersangka. Sejauh ini penyidik menduga obrolan antara Mario dengan AGH menjadi pemicu penganiayaan. Obrolan di antara keduanya pun terkait aduan AGH kepada Mario soal perilaku tidak baik David kepadanya. Perlu diketahui AGH sendiri merupakan kekasih Mario, namun AGH juga merupakan mantan pacar David. Sehingga aduan terkait perilaku tidak menyenangkan itu membuat Mario naik pitam. Lantas Mario sempat mencoba untuk menghubungi David namun tidak direspon. Hal itulah yang membuat Mario
Mario mencari siasat untuk bertemu dengan korban. Siasat itu dilakukan dengan melibatkan AGH untuk menghubungi David dengan alasan hendak mengembalikan kartu pelajar. Lantas AGH menghubungi korban dan mengajak bertemu di Komplek Grand Permata yang menjadi lokasi penganiayaan. Setibanya di lokasi, Mario datang bersama AGH dan seorang temannya yang berinisial S. Lantas Mario langsung mengonfirmasi perbuatan tidak menyenangkan itu kepada korban. Bahkan sempat ada cekcok di antara keduanya hingga berujung pada penganiayaan. Sudah dilakukan pemeriksaan, tapi kami akan melakukan pemeriksaan tambahan kembali untuk lebih mendetailkan rincian apa saja sih obrolan-obrolan yang dilakukan di antara si anak ini, si AG ini dengan tersangka, dengan kawannya, hingga terjadi suatu peristiwa Senin malam itu. Untuk si anak yang bernama inisial AG ini. Kronologi penganiayaan putra pejabat Dirjen Pajak Jakarta Selatan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor terungkap. Insiden ini bermula dari curhatan seorang wanita. Mereka kemudian menyusun rencana untuk menganiaya korban hingga babak belur. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes AD Arisyam Indradi mengatakan peristiwa penganiayaan korban bernama David terjadi di Pesanggerahan Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kejadian penganiayaan ini bermula saat pelaku Mario Dandi Satrio menerima laporan dari pacarnya AGH 15 tahun. Kepada Mario, AGH mengaku mendapatkan perbuatan tidak menyenangkan dari David yang juga mantan kekasihnya. Merasa geram dengan perbuatan David, Mario lantas mencoba menghubungi korban. Namun David tak memberikan respon meskipun beberapa kali dihubungi. Lantaran tak kunjung bisa ditemui dan dihubungi, Mario kemudian menyusun siasat yang meminta AGH untuk menghubungi David dan bertanya soal keberadaan korban. Kala itu AGH menyampaikan ingin mengembalikan kartu pelajar milik korban. David yang tak tahu apa-apa kemudian memberitahu kepada AGH jika ia sedang berada di rumah temannya R di Kompleks Grand Permata di Ulu Jamik. Mario kemudian mendatangi David bersama AGH dan seorang lainnya berinisial S. Sempat terjadi cekcok antara Mario dan David sebelum akhirnya terjadi penganiayaan. Video penganiayaan yang diduga dilakukan Mario Dandi Satrio 20 tahun kepada anak pengurus pusat GP Ansor David 17 tahun beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut terlihat bagaimana brutalnya pelaku penganiayaan. Di akhir video terdengar pelaku mengaku tak takut untuk dilaporkan. Dalam video berdurasi 56 detik tersebut, pria yang diduga David terlihat sudah tergeletak tak berdaya di aspal. Meski demikian, pria diduga Mario terus menendang kepala dan perut korban. Ia juga terlihat kegirangan melihat korban terkapar. Tak berselang lama, pria tersebut menantang agar korban melaporkan dirinya. Video terhenti saat ada teriakan dari seseorang yang diduga melihat aksi brutal tersebut. Terkait beredarnya video penganiayaan ini, Ketua LBH Pusat GP Ansor, Abdul Qadir, buka suara. Abdul Qadir mengatakan perbuatan yang dilakukan Mario terhadap David merupakan hal yang keji serta bertentangan dengan norma kehidupan bermasyarakat. Pihaknya akan melaporkan perekam dan penyebar video kekerasan tersebut kepada pihak kepolisian. Ia lantas mengimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarkan video kekerasan tersebut. Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David Putra, pengurus GP Ansor, kini menjadi perbincangan publik. Atas kasus tersebut, ayah David, Jonathan Latumahina, menegaskan tidak ada kata damai dan proses hukum akan terus berlanjut. Lantas, siapakah sosok Jonathan Latumahina? Jonathan mengatakan proses hukum atas kasus penganiayaan yang menyebabkan putranya koma itu terus berjalan. Melalui cuitannya di sosial media, ayah David mengungkap bahwa pihak keluarga pelaku sudah mendatangi rumahnya dan meminta maaf. Jonathan mengaku memaafkan atas aksi kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap anaknya. Meski demikian, Jonathan menyebut akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas. Terlebih, orang tua pelaku yang merupakan pejabat pajak ini sudah ditahan oleh pihak Polres Jakarta Selatan. Diketahui Jonathan
Tumahina merupakan salah satu tokoh ternama di GP Ansor. Dia merupakan tim cyber pengurus pusat GP Ansor. Oleh karenanya ia berada di bawah komando Menteri Agama Republik Indonesia, Yahud Khalil Haumas. Sebagai informasi, GP Ansor merupakan salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama yang bergerak di bidang kepemudaan dan kepemasyarakatan. Dalam akun Twitternya, nampak Jonathan memiliki beberapa tato yang melekat di tubuhnya. Ia sempat mengunggah foto dirinya dengan sang anak setelah aksi penganiayaan itu. Jonathan juga sangat aktif mengomentari berbagai isu di sosial media. Beredar detik-detik video diduga penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap anak pengurus GP Ansor berinisial DA. Dalam video yang berdurasi kurang dari 1 menit itu terlihat bagaimana Dandi melakukan kekerasan brutal hingga membuat korban koma. Bahkan dalam video itu terdengar ucapan pelaku yang menyatakan tak takut jika korban meninggal dunia karena ulahnya. Kengerian potongan video itu menunjukkan Mario menendang kepala DA berulang kali hingga korban tak berdaya. Pada video tersebut terdengar juga ucapan pelaku yang menyatakan tak takut jika dilaporkan polisi. Bahkan Mario menyatakan tak peduli jika korban akhirnya meninggal dunia. Terkait keberedarannya video detik-detik penganiayaan terhadap korban tersebut, Ketua Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Ansor, Abdul Khodir meminta agar semua pihak menghentikan penyebaran video itu. Ia menyebut perekaman dan penyebaran video itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma. Abdul mengatakan pihaknya meminta pihak polisian untuk menyelidiki sosok perekam hingga penyebar video tersebut. Diketahui video tersebut beredar setelah tak lama ayahnya Mario Rafael Alun yang sebagai Kabag Umum Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan menyampaikan video permohonan maaf dan penyesalannya. Dalam video permintaan maaf itu, Rafael menyatakan bahwa kasus ini adalah kasus pribadi keluarganya yang akan dihadapi sesuai proses hukum yang kini tengah berjalan. Rafael juga menyatakan siap bertanggung jawab memberikan klarifikasi soal sumber harta kekayaannya. Dirinya siap buka-bukaan soal harta kekayaan yang viral diberitakan di berbagai media dan sosial media. Dia pun turut menyampaikan permintaan maaf kepada Kementerian Keuangan yang kini citranya tercoreng akibat kasus anaknya. Terbaru, kini ayah Mario sekaligus pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo tersebut dicopot dari jabatannya. Pencopotan itu disampaikan langsung oleh Kementerian Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers pada Jumat 24 Februari hari ini. Sri Mulyani menyatakan jika Rafael telah dicopot dari tugasnya dan jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Akan tetapi, Rafael kini masih menjadi pegawai di kantor pajak. Polres Metro Jakarta Selatan berhasil mengamankan CCTV detik-detik penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio, usia 20 tahun terhadap David, usia 17 tahun. Dalam rekaman CCTV itu nampak Mario memukul hingga menendang korban. Bahkan tersorot pula ekspresi Mario saat menganiaya David pada Senin 20 Februari 2023. Alih-alih merasa bersalah, Mario dengan percaya diri menendang kepala David dengan sangat kencang. Bahkan teman Mario yang berinisial SLR merekam kejadian tersebut. Dari video tersebut nampak Mario mendongakkan dagu saat menganiaya korban. Hal itu menunjukkan jika pelaku tak merasa bersalah terkait tindakannya. Padahal biasanya orang akan menundukkan kepala jika ia merasa bersalah. Kemudian dalam video tersebut nampak Mario terus memukul hingga menendang kepala korban secara berulang kali. Padahal terlihat David sudah dalam keadaan terkapar di aspal jalan. Hal senada juga disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Adi Arisiam Indradi. Ia mengatakan pelaku menganiaya korban berkali-kali sampai terjatuh. Tak hanya kepala, pelaku bahkan juga menendang perut korban. Bahkan Mario terlihat kegirangan melihat korban terkapar. Tak lama kemudian pelaku justru menantang korban agar melaporkan dirinya. Namun kini Ketua LBH Pusat GP Ansor, Abdul Khodir buka suara terkait video penganiayaan yang beredar di media sosial. Pihaknya akan melaporkan perekam dan penyebar video kekerasan tersebut kepada pihak kepolisian. Ia pun menghimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarkan video kekerasan tersebut. Tentu adalah suatu masalah pribadi, namun telah menimbulkan
Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio merupakan permasalahan pribadi, di mana Mario melakukan penganiayaan setelah mendapat aduan dari sang kekasih atas perilaku tak baik yang dilakukan oleh David, anak petinggi GP Ansor. Meski begitu, aksi Mario itu disebut turut mencoreng institusi Kementerian Keuangan. Hal ini disampaikan oleh Sri Mulyani pada konferensi pers yang digelar oleh Kementerian Keuangan pada hari ini Jumat 24 Februari 2023. Dalam kesempatan itu, ia mengakui bahwa permasalahan ini sudah masuk ke ranah masalah pribadi antar pihak yang terlibat. Namun menurutnya, pelaku penyandang mantan anak pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, sehingga aksinya itu mencoreng nama institusi tersebut bahkan Kementerian Keuangan. Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan akan mengambil tindakan kolektif yang kredibel agar kasus ini tidak terulang kembali. Ia pun turut menyoroti aksi pamer harta yang dilakukan oleh Mario di media sosial. Sri Mulyani kembali mengingatkan bahwa jajaran Kemenkeu yang memiliki gaya hidup mewah telah menimbulkan persepsi negatif. Bahkan hal itu menimbulkan erosi kepercayaan dari seluruh masyarakat terhadap Kemenkeu dan Dirjen Pajak. Masyarakat akan dibuat bertanya-tanya mengenai sumber kemewahan yang diperoleh tersebut. Sri Mulyani mengatakan bahwa perilaku dari Mario disebut mengkhianati dan mencederai seluruh jajaran Kemenkeu. Padahal ia merasa yakin bahwa sebagian besar jajaran Kemenkeu sudah bekerja secara jujur dan profesional. Sehingga atas insiden tersebut, Sri Mulyani langsung mencopot jabatan dari ayah Mario Rafael Alun Trisambodo dari Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Dan kami mengutuk tindakan keji penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu putra dari jajaran Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Tindakan tersebut tentu adalah suatu masalah pribadi, namun telah menimbulkan suatu dampak yang sangat besar terhadap persepsi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Kami menyampaikan beberapa langkah untuk bisa meyakinkan kepada publik suatu tindakan korektif yang kredibel. Selain gemar memamerkan harta kekayaan, Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya putra pengurus pusat GP Ansor diduga memiliki sebuah bisnis. Bisnis tersebut berupa kosan mewah yang terletak di daerah Kebayoran, Jakarta Selatan. Terkait bisnis ini, Kementerian Keuangan akan mendalaminya. Kabar kepemilikan bisnis properti ini mulanya diungkapkan oleh sebuah akun Twitter. Kosan yang terdiri dari 2 lantai dan terletak di lokasi strategis ini dipasarkan melalui aplikasi pencarian kamar kos. Kosan mewah itu dipatok dengan harga 3,5 juta rupiah per bulannya. Di dalamnya terdapat sejumlah fasilitas seperti AC hingga TV. Kini Kementerian Keuangan bakal menelisik harta kekayaan yang dimiliki ayah Dandi, Rafael Alun Trisambodo. Pasalnya sebagai Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, harta Rafael bernilai fantastis, yaitu mencapai puluhan miliar rupiah. Untuk mengusut, Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan mencopot Rafael dari jabatannya. Pencopotan ini dilakukan agar jajarannya bisa melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Imbas ulah anaknya yang menganiaya putra petinggi GP Ansor, Rafael Alun Trisambodo, kini dicopot jabatannya dari Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan. Meski begitu, ia masih tetap akan menerima gaji dari pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh di kantor DJP pada Jumat 24 Februari. Nurmawan Nuh menjelaskan meski masih menerima gaji, namun tunjangan yang diberikan kepada pejabat Direktorat Jenderal Pajak itu tidak dapat dicairkan. Lebih lanjut, Awan menegaskan meski sudah dicopot jabatannya, Rafael Alun masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Penetapan status itu untuk mempermudah proses penyidikan terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN.
Sementara itu dilansir dari tribunsumsel.com pada Jumat 24 Februari, Rafael Alun Trisambodo menjabat sebagai pejabat eselon 3 DJP. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS, pada PNS golongan 3 ada 4 macam. Pada golongan 3A akan memiliki gaji Rp2.579.400 sampai Rp4.236.400. Sementara pada golongan 3B yakni Rp2.688.500 hingga Rp4.415.600. Kemudian pada golongan 3C akan menerima gaji Rp2.802.000 hingga Rp4.602.400. Terakhir pada golongan 3D akan menerima gaji sebesar Rp2.920.000 hingga Rp4.797.000. Besaran gaji itu masih disesuaikan berdasarkan masa kerja golongan atau MKG. Kini Rafael hanya mendapat gaji tanpa tunjangan yang sebelumnya bisa ia dapatkan mulai dari Rp37.219.800 hingga Rp46.478.000 per bulannya. Namun, kabar terbaru kini Rafael sudah mengundurkan diri sebagai ASN. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Mario Dandi Satrio 20 tahun yang menganiaya David 17 tahun, putra pengurus pusat GP Ansor dikeluarkan dari Universitas Prasetya Mulia, tempat dirinya berkuliah. Pihak kampus menilai tindakan yang dilakukan Dandi bertentangan dengan kode etik universitas. Surat keputusan ini dibagikan di akun Instagram Universitas Prasetya Mulia pada Jumat 24 Februari 2023. Adapun keputusan dikeluarkannya Mario terhitung sejak Kamis 23 Februari. Keputusan diambil setelah pimpinan kampus memantau perkembangan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Dandi. Tindakan Dandi dinilai bertentangan dengan kemanusiaan dan melanggar kode etik dan peraturan yang tercantum dalam buku pedoman mahasiswa Universitas Prasetya Mulia. Oleh karena itu, Civitas Kampus mengecam tindakan putra pejabat Dirjen Pajak tersebut. Pihak Universitas Prasetya Mulia juga mengaku prihatin atas kondisi dari David. Diketahui Dandi telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan pada Rabu 22 Februari. Selain Dandi, rekannya berinisial SLR 19 tahun juga ditetapkan sebagai tersangka. SLR disebut Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arisyam Indradi berperan memprovokasi Dandi agar melakukan penganiayaan. Mulai hari ini Saudara RAT, saya minta untuk dicopot. Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot tugas dan jabatan Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. Pencopotan jabatan ini buntut dari aksi penganiayaan yang dilakukan putra Rafael, yakni Mario Dandi Satrio usia 20 tahun. Diketahui Mario menganiaya anak pengurus GP Ansor, yakni David usia 17 tahun, hingga mengalami pembengkakan otak dan tak sadarkan diri. Melalui konferensi pers pada Jumat 24 Februari 2023, Sri Mulyani mencopot jabatan Rafael Alun Trisambodo dari Ditjen Pajak. Keputusan ini diperoleh setelah Inspektorat Jenderal Kemenku melakukan pemeriksaan terhadap Rafael. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah Pasal 31 Ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Dalam pernyataannya, Sri Mulyani